Ia memperingatkan jika hari-hari yang mendatang adalah hari yang menentukan. Dirinya meyakini Iran akan melancarkan serangan dalam beberapa hari mendatang. Saat ini militer Israel memerintahkan para tentaranya untuk tidak bepergian ke luar negeri. Bahkan tentara yang ada di sejumlah negara diminta kembali ke Israel untuk mempersiapkan diri jika Iran Hizbullah benar-benar menyerang. Wakil Presiden Iran untuk urusan strategis Javad Zarif mundur dari jabatannya pada Minggu 12 Agustus 2024. Keputusan ini diambil hanya beberapa jam setelah calon menteri diserahkan ke parlemen untuk disetujui. Dalam unggahan di media sosial, Zarif mengaku akan kembali bekerja sebagai dosen di Universitas Teheran. Ia sebelumnya memang aktif berkampanye untuk memenangkan Masud Pezeshkian dalam Pilpres. Meski begitu, Zarif tidak tertarik menjadi bagian dari pemerintahan yang baru. Tiba-tiba pada awal Agustus, ia ditunjuk sebagai wakil presiden untuk urusan strategis. Selain itu, Zarif juga ditunjuk sebagai kepala Dewan Pengarah yang bertanggung jawab untuk menyeleksi kandidat berbagai kementerian dan lembaga pemerintah. Dari 19 menteri yang diperkenalkan ke parlemen, hanya 3 orang yang merupakan pilihan pertama. Zarif mengaku tidak puas dengan hasil tersebut karena tak mampu memenuhi janjinya untuk mengikutsertakan perempuan dan pemuda. Terlepas dari masalah politik, Iran kini juga menghadapi ketegangan setelah kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Negara tersebut diprediksi akan menyerang Israel sebagai bentuk balas dendam. Amerika Serikat akan mengerahkan kapal selam yang dilengkapi peluru kendali ke kawasan Timur Tengah. Pengerahan ini dilakukan saat kawasan itu bersiap menghadapi kemungkinan serangan balasan Iran atas pembunuhan tokoh Hamas dan Hizbullah 2 pekan lalu. Dikutip dari Al Arabiya, perintah untuk mengerahkan kapal selam itu disampaikan langsung oleh Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin. Sebelumnya, kapal selam bertenaga nuklir USS Georgia sudah berada di Laut Mediterania pada Juli lalu. Namun, pengumuman dari Pentagon untuk mengerahkan kapal selam tersebut merupakan sesuatu yang langka. Austin mengaku telah memerintahkan kelompok penyerang Abraham Lincoln untuk mempercepat penempatannya di Timur Tengah. Ia menegaskan kembali dukungan penuh Amerika kepada Israel di tengah meningkatnya ketegangan regional. Sebelumnya, Pentagon juga telah mengumumkan pengerahan jet tempur tambahan dan kapal perang ke Timur Tengah. Aset militer ini ditambahkan untuk menghadapi kemungkinan serangan balasan dari Iran dan sekutu. Iran sendiri telah menuduh Israel sebagai dalang di balik kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara Israel secara terbuka mengakui telah membunuh komandan senior Hizbullah Fuad Shukar pada Juli lalu. Media Zionis menyebut bahwa Israel hanya sedang menunggu bom waktu di tengah situasi genting di Timur Tengah. Selain dihadapkan pada konflik melawan Iran, Zionis juga mendapati ada taktik dan senjata dahsyat yang sedang disiapkan Hizbullah untuk menyerang pasukan Israel. Dikutip dari Ma'arif, Hizbullah diketahui akan melancarkan balas dendam atas tewasnya Fuad Shukr, meskipun tidak bersamaan dengan rencana serangan Iran. Laporan Ma'arif yang merupakan media Zionis pada Minggu 11 Agustus menyebutkan senjata dahsyat Hizbullah sudah disiagakan dan disiapkan menyerang Israel. Senjata-senjata ini diantaranya adalah rudal dengan sistem pemandu atau tanpa sistem pemandu, rudal balistik dan rudal anti kapal, serta pesawat nirawak atau drone yang membawa bom. Berbagai persenjataan diakui Zionis akan menjamah wilayah Israel lebih dalam. Hizbullah sendiri selama ini sudah berusaha mengalahkan benteng pertahanan Iron Dome milik Israel. Dengan begitu, pasukan Lebanon ini lebih mudah menguji celah yang ada dalam Iron Dome sendiri. Hizbullah dilaporkan menerima banyak kiriman roket dan pesawat nirawak terbaru milik Iran. Hizbullah juga memiliki sistem pertahanan udara yang tak dimiliki kebanyakan milisi di Timur Tengah. Hizbullah mempunyai 130.000 hingga 150.000 roket dan rudal. Jumlah ini bahkan lebih dari 4 kali lipat rudal milik Hamas sebelum perang di jalur Gaza meletus. Hizbullah juga punya lebih dari 100.000 pejuang yang siap berperang. Ma'arif menyebut kebanyakan senjata Hizbullah memang rudal tanpa sistem pemandu. Akan tetapi senjata ini tetap bisa membahayakan sistem pertahanan Israel jika ditembakkan secara keroyokan.
Milisi Hizbullah Lebanon terus membombardir wilayah Israel Utara setiap harinya. Terbaru serangan besar Hizbullah berhasil menargetkan posisi militer Israel. Milisi pro-Iran itu pada Senin 11 Agustus malam hari dilaporkan menembakkan lebih dari 30 roket dari Lebanon. Hizbullah dalam pernyataannya mengatakan serangan tersebut menggunakan roket Katyusha. Serangan malam hari itu menghantam markas besar divisi ke-146 yang baru didirikan di Jatun. Detik-detik rentetan serangan juga beredar luas di media sosial. Terlihat sistem pertahanan udara Israel sibuk menangkis serangan tersebut. Dilaporkan sebagian roket gagal ditangkis oleh Iron Dome Israel. Adapun operasi ini dilakukan sebagai respon atas serangan Israel terhadap wilayah sipil di Lebanon Selatan. Media Lebanon mengatakan suara ledakan terdengar di kota Nahariyah hingga daerah Al-Qariyat di kota Haifa. Serangan itu mengakibatkan kebakaran besar di wilayah Galilea Barat. Pihak Israel belum memberikan keterangan terkait korban jiwa dalam serangan itu. Namun rekaman yang dipublikasikan di media menunjukkan ambulans segera bergerak menuju lokasi yang menjadi sasaran. Pasukan Hizbullah melancarkan 10 operasi tempur yang menyasar 10 pangkalan militer Israel. Serangan ini dilancarkan secara beruntun oleh Hizbullah dalam 24 jam terakhir. Pasukan Hizbullah mengumumkan bahwa dari 10 serangan ini yang paling besar adalah serangan rudal besar-besaran yang menyasar pemukiman di Galilea Atas. Hizbullah menghancurkan perbatasan Lebanon Israel yang diduduki Zionis. Serangan rudal ini juga dilancarkan dan menyasar 4 benteng tentara Israel. Di wilayah Sya'ar, rudal terarah menghantam personil militer Israel. Pada Jumat malam, Hizbullah juga menggunakan pesawat nirawak untuk menyerang pangkalan logistik militer di wilayah Uwatar yang terletak di barat daya kota Shafat. Hizbullah sendiri diprediksi akan melancarkan serangan balas dendam pada Israel. Balas dendam ini adalah serangan yang akan terpisah dari serangan Iran, yang mana Hizbullah menyerang Israel atas balas dendam kematian Fuad Shur. Laporan Ma'arif pada Minggu 11 Agustus menyebut bahwa senjata dahsyat Hizbullah juga sudah disiagakan dan kini disiapkan untuk menyerang Israel. Senjata-senjata ini diantaranya adalah rudal dengan sistem pemandu atau tanpa sistem pemandu, kemudian rudal balistik dan rudal anti kapal, serta pesawat nirawak atau drone yang membawa bom. Berbagai persenjataan ini diakui Zionis akan menjamah wilayah Israel lebih dalam. Garda Revolusi Iran mengadakan latihan militer di Provinsi Kermanshah sejak Jumat 9 Agustus kemarin. Latihan militer berlangsung di tengah ancaman pembalasan kepada Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Seorang pejabat militer mengatakan latihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan kewaspadaan terhadap musuh. Kantor berita resmi Iran IRNA melaporkan latihan itu akan berlangsung hingga Selasa 13 Agustus besok. Tidak disebutkan berapa jumlah tentara dan persenjataan yang dilibatkan dalam latihan tersebut. Namun latihan ini berlangsung di tengah ancaman untuk membalas Israel atas kematian Haniyeh. Haniyeh sebelumnya meninggal dalam ledakan di Iran pada akhir Juli setelah menghadiri upacara pelantikan presiden. Iran menuduh Israel sebagai dalang kematian Haniyeh dengan menembakkan proyektil jarak pendek dari luar wisma. Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, bahkan sudah memerintahkan Garda Revolusi untuk memberi hukuman berat kepada Israel. Perintah itu pun disanggupi Jenderal Iran dan berjanji akan melakukannya dengan cara terbaik. Iran menggelar latihan penembakan senjata di wilayah udara Teheran mulai tanggal 11 hingga 14 Agustus 2024. Dengan adanya latihan ini, pilot diminta untuk menghindari penerbangan di sejumlah lokasi. Dikutip dari Yerusalem Post, larangan terbang mencakup wilayah OID-29 Teheran yang dekat dengan pangkalan udara Nojeh Iran di Hamadan. Di sana, pasukan Iran berlatih menembak selama 4 hari berturut-turut, mulai pukul 4.30 hingga 14.30. Menurut layanan Notam, latihan akan berlangsung dari permukaan tanah hingga ketinggian 10.000 kaki. Semua pilot diminta untuk menghindari area tersebut selama waktu yang ditentukan. Pada 5 Agustus lalu, Iran juga mengeluarkan notam yang memperingatkan bahaya penerbangan menuju bagian tengah dan bagian barat laut.
2 hari kemudian, Mesir meminta semua maskapai penerbangannya untuk menghindari wilayah udara Iran selama 3 jam di pagi hari. Seorang pejabat Kairo mengatakan hal ini berkaitan dengan latihan militer yang diadakan oleh Iran. Kabar mengenai latihan tempur ini semakin berembus kencang di tengah ancaman pembalasan terhadap Israel. Iran sebelumnya telah bersumpah untuk menghukum Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Kiamat panjang akan dihadapi oleh pasukan Israel di tengah rencana gempuran Iran. Sebagai balas dendam atas tewasnya Ismail Haniyeh, Iran dilaporkan akan menyerang Israel sampai 4 hari non-stop. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi Keamanan Nasional Majelis Iran Ahmad Bahasyah Ardestani. Ardestani menyebut bahwa Iran akan melakukan operasi udara besar-besaran mereka dalam rentan 3-4 hari. Kepada Iran Watch, Ardestani juga berujar bahwa Iran bersiap menghadapi resiko yang muncul akibat serangan ini. Ardestani mengisyaratkan bahwa akan ada pertumpahan darah besar yang terjadi di Israel. Secara terbuka, Ardestani juga menyebut Iran sengaja memperlambat balas dendam terhadap Israel. Taktik ini dilakukan untuk membuat Israel frustasi menunggu kapan serangan Iran akan dilancarkan. Sementara itu, pakar kajian Iran David Mashri juga menyebut bahwa Iran menggunakan strategi perang psikologis. Saat perang psikologis berakhir, Ardestani memastikan bahwa Iran akan terus menyerang. Dari informasi, Iran sendiri mengisyaratkan akan melancarkan serangan pada Israel selama 3-4 hari. Teheran telah mengeluarkan pemberitahuan agar penerbangan sipil menghindari wilayah udara Iran hingga 14 Agustus 2024. Balas dendam Iran terhadap Israel masih menjadi teka-teki terkait kapan waktu yang tepat meluncurkannya. Pakar memprediksi Iran sengaja mempermainkan kesabaran Israel karena perang psikologis merupakan bagian dari strategi negara tersebut. Pakar Iran di Universitas Tel Aviv, David Menasri menilai Israel tak begitu pandai dalam permainan kesabaran seperti Iran. Menurutnya akan menarik untuk dilihat apakah Israel akan bertindak terlebih dahulu. David beranggapan bahwa Iran jelas memenangkan perang psikologis untuk saat ini. Sementara itu, anggota parlemen Iran Ahmad Ardestani memberi sedikit bocoran terkait balas dendam ke Israel. Ia memprediksi serangan tersebut bisa berlangsung selama 3 atau 4 hari. Meski belum diketahui kapan waktunya, Ardestani memastikan balasan Iran akan mengejutkan Israel. Sebelumnya, Iran telah bersumpah untuk menghukum berat Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Iran menduga Haniyeh tewas ditembak proyektil jarak pendek oleh agen Israel dari luar wisma akhir Juli lalu. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, kembali beraksi pada hari ke-310 perang. Dalam operasinya, Brigade Al-Qassam meledakkan gedung persembunyian IDF di Rafah dengan peluru RPG termobarik. Dilansir dari Al-Mayadin pada Senin 12 Agustus 2024, Brigade Al-Qassam mengklaim serangan tersebut tepat sasaran. Menurut laporannya, peledak tersebut meruntuhkan gedung persembunyian IDF. Buntut serangan itu, sejumlah tentara yang ada di dalamnya pun tewas tertimbun. Seusai insiden tersebut, helikopter Israel terlihat sibuk mengangkut jasad para tentara. Adegan itu pun dilihat langsung oleh Brigade Al-Qassam. Selain serangan tersebut, Brigade Al-Qassam juga mengaku telah menghabisi pasukan infanteri di timur Rafah di hari yang sama. Mereka menghadang pasukan infanteri Zionis itu dengan menanam peledak rakitan di tanah dan diledakkan saat musuh melintasinya. Serangan itu pun diklaim melukai dan menewaskan sejumlah tentara Israel. Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam melakukan operasi gabungan di lingkungan Al-Zanah di sebelah timur Khan Yunis. Dalam operasinya, 2 militan Palestina itu menembaki tentara Israel yang tengah bersembunyi. Imbas serangan gabungan tersebut, tubuh seorang tentara Israel terluka parah.
tubuh tentara Israel berlubang dan berlumuran darah. Dilansir dari Al-Mayadin pada Senin 12 Agustus 2024, insiden mematikan itu diungkapkan langsung oleh pasukan perlawanan. Menurut laporannya, Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam telah menembakkan sejumlah peluru menggunakan senapan sniper Gaul yang diproduksi secara lokal. Serangan itu diklaim tepat sasaran dan melukai tentara Israel. Di waktu yang sama, fraksi perlawanan juga mengumumkan bahwa pasukannya telah meluncurkan 3 serangan mortir terhadap pasukan Israel di wilayah yang sama. Pasalnya serangan tersebut menargetkan kendaraan lapis baja dan unit infanteri Israel di Al-Zanah dan Abu Hadaf. Selain itu, pejuang Al-Quds juga menembakkan beberapa amunisi berbantuan roket ke pusat komando dan kendali Israel di timur laut Khan Yunis. Pasukan Hizbullah dari Lebanon menembakkan puluhan roket ke Israel Utara pada Minggu 11 Agustus 2024 malam. Serangan tersebut diklaim sukses menjebol sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Dilansir dari The Times of Israel, insiden itu telah diakui langsung oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut laporannya, Hizbullah telah memporak-porandakan sejumlah wilayah di Israel Utara dengan menggunakan 30 roket dalam waktu 1 jam. Imbal serangan tersebut, ketegangan di Israel semakin meningkat. Terlebih, sejumlah roket Hizbullah juga menghantam wilayah Nahariya hingga mengakibatkan kebakaran hebat. Beberapa lainnya pun diklaim menghantam area terbuka. Seiring dengan serangan tersebut, kobaran api dan kepulan asap tebal tampak membumbung tinggi. Selain itu, sirine peringatan bahaya menggema tanpa henti di beberapa wilayah seperti Nahariya, Acre, beberapa kota di Galilea Barat, Krayot, Malkia, Afifim, serta Galilea Atas. Meski demikian, IDF mengklaim tidak ada korban jiwa dalam serangan tersebut. Beberapa jam setelah serangan tersebut, IDF pun mengakui melancarkan serangan balasan. Pasalnya, jet tempurnya menyerang sasaran Hizbullah di Lebanon, termasuk lokasi yang menampung aset teknologi, gudang senjata, posisi peluncuran roket, dan juga infrastruktur lainnya. Sistem pertahanan udara Iron Dome Israel kembali jebol setelah dibombardir Hizbullah hingga 10 kali dalam 24 jam. Serangan tersebut menghantam sejumlah wilayah hingga mengakibatkan kebakaran hebat dan juga korban jiwa di pihak tentara Israel. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon, tepatnya pada Minggu 11 Agustus 2024. Hizbullah mengklaim 10 serangan yang diluncurkan oleh pasukannya ke Israel tepat sasaran. 4 serangan rudal diantaranya ditembakkan ke arah 4 benteng tentara Israel. Adapun di daerah Sa'ar, serangan Hizbullah menghantam sekumpulan personil militer Israel hingga mengakibatkan jasad tentara tercacar. Di sisi lain, beberapa sistem kendali visual di perbatasan Israel-Lebanon juga hancur karena serangan tersebut. Selain itu, serangan drone Hizbullah juga mengakibatkan kebakaran besar di Galilea Atas. Diketahui sebelumnya, situasi di perbatasan Israel-Lebanon memanas sejak Perang Gaza meletus pada bulan Oktober 2023 silam. Hampir setiap hari, tentara Israel dan pasukan Hizbullah saling menyerang di perbatasan. Bahkan menurut Kementerian Luar Negeri Lebanon, ada sekitar 100.000 warga di Israel Selatan yang terpaksa mengungsi karena serangan Israel. Sementara itu, Israel melaporkan ada sekitar 80.000 warganya di wilayah utara yang harus mengungsi karena serangan Hizbullah. Setelah 10.000 tentara IDF tewas dan terluka, 100 perwira militer Israel mengirimkan surat protes ke pemimpinnya Herzi Halevi. Ratusan perwira itu tak terima dengan pernyataan para pejabat senior yang sesumbar bahwa kemenangan Israel sudah ada di depan mata. Dilansir dari Tribunnews.com pada Senin 12 Agustus 2024, dalam surat tersebut para perwira Israel mengatakan bahwa situasi di medan perang dengan pernyataan para pejabat sangatlah berbeda. Menurut para perwira Israel, faksi perlawanan Palestina masih memiliki banyak kemampuan setelah 10 bulan perang, termasuk kemampuan lintas perbatasan seperti UAV, pesawat tak berawak, peledak, dan juga mortir. Sehingga mereka menilai bahwa kemenangan Israel di Gaza masih sangat jauh. Surat tersebut ditandatangani oleh 100 perwira Israel. Diketahui sebelumnya pada bulan lalu Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu sesumbar bahwa kemenangan sudah dalam jangkauan. Di sisi lain, genosida yang dilakukan Israel itu mendapatkan kecaman dari berbagai pihak. Terlebih sejak 7 Oktober 2023 lalu, aksi IDF telah mengakibatkan lebih dari 39.000 korban jiwa.
yang mana sebagian besar diantaranya merupakan wanita dan anak-anak. Jelang serangan Iran, warga Israel panik karena diteror dengan pesan misterius. Tepatnya pada Jumat 9 Agustus 2024, pesan teror tersebut dikirimkan ke sejumlah warga Israel. Dalam pesan itu, pelaku menekankan bahwa warga Israel akan segera menemui ajalnya pada pekan depan. Dilansir dari tribunnews.com, pesan tersebut dikirim ke ponsel warga dengan disertai nama lengkap penerima dan kota tempat mereka tinggal. Menanggapi hal itu, polisi Israel dan Direktorat Cyber Nasional berusaha melacak sumber pesan tersebut. Menurut polisi, tindakan pengiriman pesan seperti itu termasuk tindak pidana dan pelakunya berpotensi menerima hukuman penjara. Polisi pun meminta para penerima pesan untuk mengabaikannya dan memblokir nomor pengirim apabila memungkinkan. Diketahui sebelumnya pesan itu muncul di tengah ancaman serangan balasan oleh Iran dan Hizbullah terhadap Israel. Iran marah besar karena Israel membunuh kepala biro politik Hamas Ismail Haniyeh di Iran. Adapun Hizbullah geram karena salah satu panglimanya, Fuad Shukr, dibunuh oleh Israel. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kecolongan dengan aksi perlawanan dari Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas. Pada Minggu 11 Agustus 2024, pasukan dari Brigade Al-Qassam itu menyusup ke lembah Jordan yang merupakan wilayah Israel di tepi barat. Menurut militer dan petugas medis, serangan senapan serbu dari Hamas itu dilakukan dengan jarak 250 meter dan mengenai 2 mobil. Imbas serangan tersebut, penduduk Israel Yonatan Deutsch, usia 23 tahun, tewas. Seorang pemukim lainnya pun dilaporkan mengalami luka-luka akibat serangan tersebut. Kini korban masih dalam perawatan intensif di sebuah rumah sakit di wilayah itu. Dilansir dari The Times of Israel, seusai melancarkan serangan, pejuang Hamas langsung melarikan diri. Sementara IDF bergegas mengerahkan sejumlah besar tentara ke lokasi kejadian untuk memburu pelaku. Bahkan karena kesulitan menemukan pelaku, IDF sampai menutup sejumlah jalan. Terkait hal ini, Brigade Al-Qassam sendiri telah mengonfirmasi bahwa pasukannya merupakan dalang dalam serangan tersebut. Namun, Brigade Al-Qassam tidak memberikan bukti apapun. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF menghadapi ancaman serangan dari militan Palestina. Selain dari Hizbullah, Israel juga terancam diserang Iran buntut pembunuhan Ismail Haniyeh. Oleh karena itu, media Israel mengungkapkan bahwa Zionis tengah ketakutan menghadapi bom waktu. Terlebih, Hizbullah memiliki sejumlah senjata baru yang super canggih dalam beberapa waktu belakangan. Di antaranya rudal dengan sistem pemandu, rudal balistik, rudal anti kapal, serta pesawat nirawak berpeledak. Dilansir dari tribunnews.com, sederet senjata itu pun diklaim bisa masuk jauh lebih dalam ke wilayah Israel. Di sisi lain, seorang pakar juga memperkirakan bahwa Hizbullah kini memiliki 130 hingga 150 ribu roket dan rudal. Jumlah tersebut 4 kali lipat dibandingkan dengan rudal milik Hamas sebelum perang di jalur Gaza meletus. Selain itu, Hizbullah juga memiliki lebih dari 100 ribu pejuang. Media Israel itu melaporkan bahwa mayoritas senjata Hizbullah merupakan rudal tanpa pemandu. Namun senjata tersebut tetap berbahaya bagi Israel jika ditembakkan secara keroyokan. Setelah pembunuhan terhadap pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh pada 31 Juli 2024 di Teheran, Iran bersumpah akan melakukan pembalasan. Rencana Iran lantas ditentang sejumlah negara barat. Tetapi Rusia dan China mendukung Teheran untuk mempertahankan diri. Dukungan pertama disampaikan oleh Rusia. Dilansir dari Reuters, Presiden Rusia Vladimir Putin telah meminta pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, untuk memberikan tanggapan yang terkendali atas dugaan pembunuhan Haniyeh. Meski demikian, ia menyarankan agar tidak menyerang warga sipil. Menurut sumber terkait, pesan Putin disampaikan oleh pejabat tinggi pertahanan Rusia, Sergei Shoigu. Setelah Rusia, China lantas menyatakan dukungannya terhadap Iran mempertahankan kedaulatan, keamanan, dan martabat nasionalnya. Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri China Wang Yi pada pejabat Menteri Luar Negeri Iran Ali Baheri Khani lewat sambungan telepon pada Minggu 11 Agustus. Wang menegaskan Beijing mengecam pembunuhan Haniyeh. China menilai serangan itu telah melanggar kedaulatan Iran dan mengancam stabilitas regional. Ia lantas menegaskan negaranya siap menjaga komunikasi erat dengan Iran.
Namun menurut seorang peneliti, China masih belum secara gamblang menyatakan dukungannya. Hal ini terlihat dari tidak adanya kalimat menahan diri atau menghindari eskalasi lebih lanjut dari pernyataan Wang. Pembalasan Iran terhadap Israel diprediksi akan berlangsung selama 3 atau 4 hari. Hal itu disampaikan anggota Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ahmad Ardestani. Dalam wawancara bersama Iran Watch pada Sabtu 10 Agustus, Ardestani mengatakan bahwa negaranya siap menghadapi konsekuensi apapun, termasuk adanya pertumpahan darah untuk membalas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Ardestani menyebut balas dendam Iran akan dilakukan secara tiba-tiba dengan perencanaan yang baik. Hal ini menimbulkan pertanyaan kapan waktu yang tepat bagi Iran untuk membalas Israel. Namun, Ardestani menyebut teka-teki ini justru menguntungkan pihaknya. Sebab Israel diprediksi akan cemas dan gelisah sepanjang waktu karena menunggu pembalasan dari Iran. Ardestani menegaskan bahwa kesabaran adalah bagian dari proses pengambilan keputusan untuk membalas Israel. Banyak pakar mengklaim bahwa perang psikologis merupakan bagian dari strategi Iran. David Menastri, pakar Iran di Universitas Tel Aviv mengatakan bahwa Israel tidak begitu pandai dalam permainan kesabaran seperti Iran. Namun Ardestani mengonfirmasi kepada Iran Watch bahwa Iran akan merespons dengan tepat dan terjadi secara mengejutkan. Amerika Serikat melihat situasi konflik di Timur Tengah semakin genting. Untuk itu, Kepala Pentagon saat ini telah memerintahkan Amerika Serikat untuk mengerahkan kapal selam nuklir USS Georgia ke Timur Tengah. Perintah ini muncul seusai Iran mengeluarkan peringatan akan melancarkan serangan pada Israel selama 4 hari non-stop. Selain mengerahkan USS Georgia, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga memerintahkan percepatan pengerahan kapal induk USS Abraham Lincoln ke wilayah ini. Pentagon mengumumkan perintah tersebut pada hari Minggu waktu Washington setelah percakapan Austin dengan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. USS Abraham Lincoln ini akan dilengkapi jet tempur F-35C untuk menambah kemampuan yang telah disediakan oleh kelompok serang kapal induk USS Theodore Roosevelt. Austin sendiri menegaskan bahwa Amerika Serikat siap akan semua langkah yang diperlukan untuk melindungi Israel. Iran mengisyaratkan akan melancarkan serangan pada Israel selama 3 hingga 4 hari berturut-turut. Teheran mengeluarkan pemberitahuan agar penerbangan sipil menghindari wilayah udara Iran hingga 14 Agustus 2024. Pemberitahuan ini disampaikan oleh Ahmad Bashayeh Ardestani. Iran menutupi rencana tersebut dengan alasan latihan tembak bukan secara spesifik, menyebut akan melancarkan serangan pada Israel. China memberikan dukungan penuh kepada Iran untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanan nasionalnya. Dukungan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Wang Yi kepada mitranya di Iran lewat panggilan telepon Minggu kemarin. Dalam panggilan telepon tersebut, Wang mengulangi kecaman Beijing atas pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran akhir Juli lalu. Menurutnya, serangan itu telah melanggar kedaulatan Iran dan mengancam stabilitas regional. Wang juga mengatakan kepada Menteri Luar Negeri Iran Ali Bagheri bahwa pembunuhan Haniyeh secara langsung merusak negosiasi gencatan senjata di Gaza. China pun berkomitmen selalu menjaga komunikasi dengan Iran di tengah ketidakstabilan Timur Tengah. Sementara itu, Bagheri menjelaskan posisi Iran terkait pembunuhan Haniyeh. Ia menekankan bahwa Teheran akan dengan tegas mempertahankan kedaulatan nasionalnya. Sebagai informasi, Haniyeh meninggal di Teheran setelah menghadiri pelantikan Presiden Masoud Pezeshkian. Hamas dan Iran menuduh Israel melakukan pembunuhan Haniyeh, sementara Tel Aviv belum mengonfirmasi atau membantah bertanggung jawab. Namun Iran telah bersumpah akan memberikan hukuman keras bagi Israel atas pembunuhan Haniyeh. Kiamat panjang akan dihadapi oleh pasukan Israel di tengah rencana gempuran Iran sebagai balas dendam atas tewasnya Ismail Haniyeh. Iran dilaporkan akan menyerang Israel sampai 4 hari non-stop. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi Keamanan Nasional Majelis Iran Ahmad Bashayeh Ardestani.
Ardestani menyebut bahwa Iran akan melakukan operasi udara besar-besaran mereka dalam rentan 3-4 hari. Kepada Iran Watch, Ardestani juga berujar bahwa Iran bersiap menghadapi resiko yang muncul akibat serangan ini. Ardestani mengisyaratkan bahwa akan ada pertumpahan darah besar yang terjadi di Israel. Secara terbuka, Ardestani juga menyebut Iran sengaja memperlambat balas dendam terhadap Israel. Taktik ini dilakukan untuk membuat Israel frustasi menunggu kapan serangan Iran akan dilancarkan. Sementara itu, pakar kajian Iran David Mashri juga menyebut bahwa Iran menggunakan strategi perang psikologis. Saat perang psikologis berakhir, Ardestani memastikan bahwa Iran akan terus menyerang. Dari informasi, Iran sendiri mengisyaratkan akan melancarkan serangan pada Israel selama 3-4 hari. Teheran telah mengeluarkan pemberitahuan agar penerbangan sipil menghindari wilayah udara Iran hingga 14 Agustus 2024. Amerika Serikat melihat situasi konflik di Timur Tengah semakin genting. Untuk itu, Kepala Pentagon saat ini telah memerintahkan Amerika Serikat untuk mengerahkan kapal selam nuklir USS Georgia ke Timur Tengah. Perintah ini muncul seusai Iran mengeluarkan peringatan akan melancarkan serangan pada Israel selama 4 hari non-stop. Selain mengerahkan USS Georgia, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga memerintahkan percepatan pengerahan kapal induk USS Abraham Lincoln ke wilayah ini. Pentagon mengumumkan perintah tersebut pada hari Minggu waktu Washington setelah percakapan Austin dengan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. USS Abraham Lincoln ini akan dilengkapi jet tempur F-35C untuk menambah kemampuan yang telah disediakan oleh kelompok serang kapal induk USS Theodore Roosevelt. Austin sendiri menegaskan bahwa Amerika Serikat siap akan semua langkah yang diperlukan untuk melindungi Israel. Iran mengisyaratkan akan melancarkan serangan pada Israel selama 3 hingga 4 hari berturut-turut. Teheran mengeluarkan pemberitahuan agar penerbangan sipil menghindari wilayah udara Iran hingga 14 Agustus 2024. Pemberitahuan ini disampaikan oleh Ahmad Bashayeh Ardestani. Iran menutupi rencana tersebut dengan alasan latihan tembak bukan secara spesifik menyebut akan melancarkan serangan pada Israel. Pangkalan Amerika Serikat di Suriah dihantam serangan roket pada Sabtu 10 Agustus. Ledakan besar yang menghancurkan pangkalan Amerika Serikat ini terjadi saat Pentagon berusaha mengerahkan pasukan secara ilegal. Dikutip dari Sputnik, Amerika Serikat diketahui mengoperasikan sekitar selusin pangkalan militer di Suriah Timur Laut. Pasukan pendudukan Amerika Serikat meningkatkan kesiagaan tinggi pada Sabtu pagi setelah pesawat tak berawak kamikaze menyerang pangkalan udara Harab Aljir di Provinsi Husakah, Suriah. Serangan ini dilancarkan saat sebuah kargo militer Amerika Serikat tiba di pangkalan tersebut dengan membawa peralatan militer dan logistik sekitar 2 lusin tentara. Serangan intensif dari pihak yang belum diketahui ini sebagai balasan atas blokade sekutu Amerika Serikat yang memblokir pengiriman makanan dan bahan bakar. Dalam insiden ini dilaporkan 9 pasukan Pentagon terluka. Dalam serangan yang sama, pada hari Senin 5 personil Amerika Serikat dan 2 kontraktor juga terluka dalam serangan roket di pangkalan udara Al-Assad di Irak Barat. Pentagon menyalahkan kelompok-kelompok sekutu Iran atas eskalasi berbahaya ini. Amerika Serikat sendiri secara ilegal telah menempatkan setidaknya 900 tentara di Suriah, sementara 2.500 lainnya di negara tetangga Irak. Milisi Irak pun saat ini bergerak untuk mengusir pasukan ilegal. Mata-mata Amerika Serikat menyebut bahwa Iran saat ini punya perkembangan baru pada program senjata nuklir mereka. Hal ini diungkapkan di tengah situasi konflik antara Israel dan juga Iran yang sedang memanas. Hal ini dijelaskan oleh Direktur Intelijen Nasional Avril Hanis dalam sebuah kongres terbaru. Sejak lama, intelijen Amerika Serikat sendiri sudah menyebut bahwa Teheran secara aktif melakukan pengembangan senjata nuklir utama untuk menghasilkan perangkat nuklir baru mereka. Amerika Serikat sendiri dibuat khawatir ketika Iran nantinya menarik pelatuk mereka untuk menimbulkan dampak yang besar. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken juga memperingatkan Iran dapat memproduksi bahan fisil yang diperlukan untuk bom atom hanya dalam waktu 1 atau 2 minggu. Ia juga mengatakan saat itu bahwa Amerika Serikat tidak akan membiarkan Iran memperoleh senjata nuklir. Di tengah kekhawatiran ini, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu juga langsung bergerak. Netanyahu sudah memerintahkan sebuah tim
penting untuk menangani program nuklir yang dikembangkan oleh Iran. Di tengah eskalasi balas dendam pada Israel, Iran menunjuk seorang menteri pertahanan baru. Sosok bernama Aziz Nazir Zadeh ini juga punya latar belakang peran yang sangat mumpuni. Penunjukan Brigadir Jenderal Aziz Nazir Zadeh ini dilakukan langsung oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada Senin 12 Agustus 2024. Aziz Nazir Zadeh adalah mantan pilot F-14 dan mantan Kepala Angkatan Udara Iran. Dalam sejarah, ini adalah kali pertama Angkatan Udara memimpin Kementerian Pertahanan Iran. Kemajuan signifikan ini terjadi di tengah upaya balas dendam Iran pada Israel. Sebelumnya, Aziz Nazir Zadeh juga merupakan Wakil Kepala Staf Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran sejak September 2021. Ia adalah seorang veteran perang Iran-Irak dan juga seorang pilot F-14 bersertifikat. Aziz dikenal sangat gesit membasmi pasukan Israel. Saat masih menjabat sebagai Kepala Angkatan Udara, ia bersumpah melenyapkan Israel dari muka bumi. Aziz juga pernah menerbangkan F-14 Tomcat buatan Amerika Serikat yang dibeli Iran dari Pentagon 1976 silam. Banyak pilot Tomcat yang kemudian mendapatkan pelatihan dari Amerika Serikat sehingga menguatkan keyakinan bahwa Aziz mengetahui seluk-beluk taktik udara Amerika Serikat. Media Zionis menyebut bahwa Israel hanya sedang menunggu bom waktu di tengah situasi genting di Timur Tengah. Selain dihadapkan pada konflik melawan Iran, Zionis juga mendapati ada taktik dan senjata dahsyat yang sedang disiapkan Hizbullah untuk menyerang pasukan Israel. Dikutip dari Ma'arif, Hizbullah diketahui akan melancarkan balas dendam atas tewasnya Fuad Shukr, meskipun tidak bersamaan dengan rencana serangan Iran. Laporan Ma'arif yang merupakan media Zionis pada Minggu 11 Agustus menyebutkan senjata dahsyat Hizbullah sudah disiagakan dan disiapkan menyerang Israel. Senjata-senjata ini diantaranya adalah rudal dengan sistem pemandu atau tanpa sistem pemandu, rudal balistik dan rudal anti kapal, serta pesawat nirawak atau drone yang membawa bom. Berbagai persenjataan diakui Zionis akan menjamah wilayah Israel lebih dalam. Hizbullah sendiri selama ini sudah berusaha mengalahkan benteng pertahanan Iron Dome milik Israel. Dengan begitu, pasukan Lebanon ini lebih mudah menguji celah yang ada dalam Iron Dome sendiri. Hizbullah dilaporkan menerima banyak kiriman roket dan pesawat nirawak terbaru milik Iran. Hizbullah juga memiliki sistem pertahanan udara yang tak dimiliki kebanyakan milisi di Timur Tengah. Hizbullah mempunyai 130.000 hingga 150.000 roket dan rudal. Jumlah ini bahkan lebih dari 4 kali lipat rudal milik Hamas sebelum perang di jalur Gaza meletus. Hizbullah juga punya lebih dari 100.000 pejuang yang siap berperang. Ma'arif menyebut kebanyakan senjata Hizbullah memang rudal tanpa sistem pemandu. Akan tetapi senjata ini tetap bisa membahayakan sistem pertahanan Israel jika ditembakkan secara keroyokan. Kiamat panjang akan dihadapi oleh pasukan Israel di tengah rencana gempuran Iran sebagai balas dendam atas tewasnya Ismail Haniyeh. Iran dilaporkan akan menyerang Israel sampai 4 hari non-stop. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi Keamanan Nasional Majelis Iran Ahmad Bahasyah Ardestani. Ardestani menyebut bahwa Iran akan melakukan operasi udara besar-besaran mereka dalam rentan 3-4 hari. Kepada Iran Watch, Ardestani juga berujar bahwa Iran bersiap menghadapi resiko yang muncul akibat serangan ini. Ardestani mengisyaratkan bahwa akan ada pertumpahan darah besar yang terjadi di Israel. Secara terbuka, Ardestani juga menyebut Iran sengaja memperlambat balas dendam terhadap Israel. Taktik ini dilakukan untuk membuat Israel frustasi menunggu kapan serangan Iran akan dilancarkan. Sementara itu, pakar kajian Iran David Mashri juga menyebut bahwa Iran menggunakan strategi perang psikologis. Saat perang psikologis berakhir, Ardestani memastikan bahwa Iran akan terus menyerang. Dari informasi, Iran sendiri mengisyaratkan akan melancarkan serangan pada Israel selama 3-4 hari. Teheran telah mengeluarkan pemberitahuan agar penerbangan sipil menghindari wilayah udara Iran hingga 14 Agustus 2024.
Amerika Serikat melihat situasi konflik di Timur Tengah semakin genting. Untuk itu, Kepala Pentagon saat ini telah memerintahkan Amerika Serikat untuk mengerahkan kapal selam nuklir USS Georgia ke Timur Tengah. Perintah ini muncul seusai Iran mengeluarkan peringatan akan melancarkan serangan pada Israel selama 4 hari non-stop. Selain mengerahkan USS Georgia, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga memerintahkan percepatan pengerahan kapal induk USS Abraham Lincoln ke wilayah ini. Pentagon mengumumkan perintah tersebut pada hari Minggu waktu Washington setelah percakapan Austin dengan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. USS Abraham Lincoln ini akan dilengkapi jet tempur F-35C untuk menambah kemampuan yang telah disediakan oleh kelompok serang kapal induk USS Theodore Roosevelt. Austin sendiri menegaskan bahwa Amerika Serikat siap akan semua langkah yang diperlukan untuk melindungi Israel. Iran mengisyaratkan akan melancarkan serangan pada Israel selama 3 hingga 4 hari berturut-turut. Teheran mengeluarkan pemberitahuan agar penerbangan sipil menghindari wilayah udara Iran hingga 14 Agustus 2024. Pemberitahuan ini disampaikan oleh Ahmad Bashayeh Ardestani. Iran menutupi rencana tersebut dengan alasan latihan tembak bukan secara spesifik, menyebut akan melancarkan serangan pada Israel. Pasukan Hizbullah melancarkan 10 operasi tempur yang menyasar 10 pangkalan militer Israel. Serangan ini dilancarkan secara beruntun oleh Hizbullah dalam 24 jam terakhir. Pasukan Hizbullah mengumumkan bahwa dari 10 serangan ini yang paling besar adalah serangan rudal besar-besaran yang menyasar pemukiman di Galilea Atas. Hizbullah menghancurkan perbatasan Lebanon Israel yang diduduki Zionis. Serangan rudal ini juga dilancarkan dan menyasar 4 benteng tentara Israel. Di wilayah Sya'ar, rudal terarah menghantam personil militer Israel. Pada Jumat malam, Hizbullah juga menggunakan pesawat nirawak untuk menyerang pangkalan logistik militer di wilayah Uatar yang terletak di barat daya kota Shafak. Hizbullah sendiri diprediksi akan melancarkan serangan balas dendam pada Israel. Balas dendam ini adalah serangan yang akan terpisah dari serangan Iran, yang mana Hizbullah menyerang Israel atas balas dendam kematian Fuad Shurq. Laporan Ma'arif pada Minggu 11 Agustus menyebut bahwa senjata dahsyat Hizbullah juga sudah disiagakan dan kini disiapkan untuk menyerang Israel. Senjata-senjata ini diantaranya adalah rudal dengan sistem pemandu atau tanpa sistem pemandu, kemudian rudal balistik dan rudal anti kapal, serta pesawat nirawak atau drone yang membawa bom. Berbagai persenjataan ini diakui Zionis akan menjamah wilayah Israel lebih dalam. Pasukan Hizbullah melancarkan serangan roket ke beberapa wilayah Israel Utara pada Senin 12 Agustus dini hari tadi. Sistem pertahanan Iron Dome pun gagal menghadapi roket-roket yang menghujani daerah tersebut. Pasukan Hizbullah diketahui menyerang kota Ma'raub, Israel. Pasukan Lebanon ini juga membombardir Komando 146 di Jatoun dengan serangkaian roket Katyusha. Gelombang serangan roket pada hari ini terjadi jelang rencana serangan besar Hizbullah dan Iran ke Israel sebagai pembalasan atas pembunuhan Komandan Hizbullah Fuad Shurq dan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Dalam pernyataan terbaru, mantan Kepala Komisi Perbatasan Lebanon Israel, Jenderal Abdul Rahman juga menyebut bahwa serangan balasan terhadap Israel akan dilakukan Iran dan Hizbullah secara terpisah. Dua negara sekutu Hamas ini juga akan menyasar wilayah yang berbeda dengan metode serangan yang berbeda pula. Hizbullah akan melancarkan serangan yang tepat sasaran yang akan melukai Israel. Hizbullah mengklaim tidak akan membatasi diri hanya dengan menembakkan roket yang akan bisa dicegat oleh Iron Dome Israel. Hizbullah menegaskan bahwa pasukannya juga akan menyerang pangkalan udara militer atau membunuh pejabat tinggi Zionis. Pangkalan Amerika Serikat di Suriah dihantam serangan roket pada Sabtu 10 Agustus. Ledakan besar yang menghancurkan pangkalan Amerika Serikat ini terjadi saat Pentagon berusaha mengerahkan pasukan secara ilegal. Dikutip dari Sputnik, Amerika Serikat diketahui mengoperasikan sekitar selusin pangkalan militer di Suriah Timur Laut. Pasukan pendudukan Amerika Serikat meningkatkan kesiagaan tinggi pada Sabtu pagi setelah pesawat tak berawak kamikaze menyerang pangkalan udara Harab Aljir di Provinsi Husakah, Suriah. Serangan ini dilancarkan saat sebuah
kargo militer Amerika Serikat tiba di pangkalan tersebut dengan membawa peralatan militer dan logistik sekitar 2 lusin tentara. Serangan intensif dari pihak yang belum diketahui ini sebagai balasan atas blokade sekutu Amerika Serikat yang memblokir pengiriman makanan dan bahan bakar. Dalam insiden ini dilaporkan 9 pasukan Pentagon terluka. Dalam serangan yang sama, pada hari Senin, 5 personil Amerika Serikat dan 2 kontraktor juga terluka dalam serangan roket di pangkalan udara Al-Assad di Irak Barat. Pentagon menyalahkan kelompok-kelompok sekutu Iran atas eskalasi berbahaya ini. Amerika Serikat sendiri secara ilegal telah menempatkan setidaknya 900 tentara di Suriah, sementara 2.500 lainnya di negara tetangga Irak. Milisi Irak pun saat ini bergerak untuk mengusir pasukan ilegal. Mata-mata Amerika Serikat menyebut bahwa Iran saat ini punya perkembangan baru pada program senjata nuklir mereka. Hal ini diungkapkan di tengah situasi konflik antara Israel dan juga Iran yang sedang memanas. Hal ini dijelaskan oleh Direktur Intelijen Nasional Avril Hanis dalam sebuah kongres terbaru. Sejak lama intelijen Amerika Serikat sendiri sudah menyebut bahwa Teheran secara aktif melakukan pengembangan senjata nuklir utama untuk menghasilkan perangkat nuklir baru mereka. Amerika Serikat sendiri dibuat khawatir ketika Iran nantinya menarik pelatuk mereka untuk menimbulkan dampak yang besar. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken juga memperingatkan Iran dapat memproduksi bahan fisil yang diperlukan untuk bom atom hanya dalam waktu 1 atau 2 minggu. Ia juga mengatakan saat itu bahwa Amerika Serikat tidak akan membiarkan Iran memperoleh senjata nuklir. Di tengah kekhawatiran ini, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu juga langsung bergerak. Netanyahu sudah memerintahkan sebuah tim untuk menangani program nuklir yang dikembangkan oleh Iran. Di tengah eskalasi balas dendam pada Israel, Iran menunjuk seorang menteri pertahanan baru. Sosok bernama Aziz Nazir Zadeh ini juga punya latar belakang peran yang sangat mumpuni. Penunjukan Brigadir Jenderal Aziz Nazir Zadeh ini dilakukan langsung oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada Senin 12 Agustus 2024. Aziz Nazir Zadeh adalah mantan pilot F-14 dan mantan Kepala Angkatan Udara Iran. Dalam sejarah, ini adalah kali pertama Angkatan Udara memimpin Kementerian Pertahanan Iran. Kemajuan signifikan ini terjadi di tengah upaya balas dendam Iran pada Israel. Sebelumnya, Aziz Nazir Zadeh juga merupakan Wakil Kepala Staf Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran sejak September 2021. Ia adalah seorang veteran perang Iran-Irak dan juga seorang pilot F-14 bersertifikat. Aziz dikenal sangat gesit membasmi pasukan Israel. Saat masih menjabat sebagai Kepala Angkatan Udara, ia bersumpah melenyapkan Israel dari muka bumi. Aziz juga pernah menerbangkan F-14 Tomcat buatan Amerika Serikat yang dibeli Iran dari Pentagon 1976 silam. Banyak pilot Tomcat yang kemudian mendapatkan pelatihan dari Amerika Serikat sehingga menguatkan keyakinan bahwa Aziz mengetahui seluk-beluk taktik udara Amerika Serikat. Beredar kabar jika Iran batal meluncurkan serangan besar-besaran ke wilayah Israel. Namun komunitas intelijen Israel tetap meyakini Tehran telah memutuskan untuk melancarkan serangan langsung membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh pada 31 Juli 2024 yang lalu. Dikutip dari Al Arabiya, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant telah melakukan pembicaraan dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Austin. Gallant mengatakan Iran sedang mempersiapkan militernya untuk serangan skala besar terhadap Israel. Dimungkinkan serangan Iran dapat terjadi sebelum 15 Agustus, di mana di tanggal itu telah ditetapkan oleh Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar untuk perundingan gencatan senjata Gaza yang baru. Israel telah mengonfirmasi akan berpartisipasi dalam perundingan tersebut, sementara Hamas belum memberikan tanggapan resmi. Diketahui situasi di Timur Tengah dalam kondisi siaga tinggi sejak pembunuhan Haniyeh. Iran dan proksi regionalnya termasuk Hizbullah Lebanon telah menyalahkan Israel atas serangan ini. Mereka bahkan bersumpah untuk membalas. Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, mengatakan bahwa merupakan kewajiban Iran untuk membalas kematian pemimpin Hamas itu, mengingat pembunuhan terhadap Haniyeh terjadi di Iran.
Israel tengah siaga tinggi jelang serangan Iran Hizbullah untuk membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Mengantisipasi serangan besaran-besaran tersebut, sejumlah negara membatalkan penerbangan pada rute Tel Aviv. Maskapai penerbangan Irlandia Ryanair mengumumkan pembatalan total penerbangannya pada rute Tel Aviv hingga 26 Agustus 2024. Grup Lufthansa Jerman juga mengumumkan penangguhan semua penerbangan ke Tel Aviv, Teheran, Beirut, Irak, Oman, dan Erbil hingga 21 Agustus. Dikutip dari Al-Mayadin, langkah serupa juga diambil Swiss Airlines. Mereka mengumumkan akan menghindari wilayah udara Iran, Irak, dan wilayah pendudukan Palestina hingga besok. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sudah memberikan pesan kepada para menterinya. Ia memperingatkan jika hari-hari mendatang adalah hari yang menentukan. Dirinya meyakini Iran akan melancarkan serangan dalam beberapa hari mendatang. Saat ini militer Israel memerintahkan para tentaranya untuk tidak bepergian ke luar negeri. Bahkan tentara yang ada di sejumlah negara diminta kembali ke Israel untuk mempersiapkan diri jika Iran Hizbullah benar-benar menyerang. Wakil Presiden Iran untuk urusan strategis Javad Zarif mundur dari jabatannya pada Minggu 12 Agustus 2024. Keputusan ini diambil hanya beberapa jam setelah calon menteri diserahkan ke parlemen untuk disetujui. Dalam unggahan di media sosial, Zarif mengaku akan kembali bekerja sebagai dosen di Universitas Teheran. Ia sebelumnya memang aktif berkampanye untuk memenangkan Masoud Pezeshkian dalam Pilpres. Meski begitu, Zarif tidak tertarik menjadi bagian dari pemerintahan yang baru. Tiba-tiba pada awal Agustus, ia ditunjuk sebagai wakil presiden untuk urusan strategis. Selain itu, Zarif juga ditunjuk sebagai kepala Dewan Pengarah yang bertanggung jawab untuk menyeleksi kandidat berbagai kementerian dan lembaga pemerintah. Dari 19 menteri yang diperkenalkan ke parlemen, hanya 3 orang yang merupakan pilihan pertama. Zarif mengaku tidak puas dengan hasil tersebut, karena tak mampu memenuhi janjinya untuk mengikut sertakan perempuan dan pemuda. Terlepas dari masalah politik, Iran kini juga menghadapi ketegangan setelah kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Negara tersebut diprediksi akan menyerang Israel sebagai bentuk balas dendam. Amerika Serikat akan mengerahkan kapal selam yang dilengkapi peluru kendali ke kawasan Timur Tengah. Pengerahan ini dilakukan saat kawasan itu bersiap menghadapi kemungkinan serangan balasan Iran atas pembunuhan tokoh Hamas dan Hizbullah 2 pekan lalu. Dikutip dari Al Arabiya, perintah untuk mengerahkan kapal selam itu disampaikan langsung oleh Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin. Sebelumnya, kapal selam bertenaga nuklir USS Georgia sudah berada di Laut Mediterania pada Juli lalu. Namun, pengumuman dari Pentagon untuk mengerahkan kapal selam tersebut merupakan sesuatu yang langka. Austin mengaku telah memerintahkan kelompok penyerang Abraham Lincoln untuk mempercepat penempatannya di Timur Tengah. Ia menegaskan kembali dukungan penuh Amerika kepada Israel di tengah meningkatnya ketegangan regional. Sebelumnya, Pentagon juga telah mengumumkan pengerahan jet tempur tambahan dan kapal perang ke Timur Tengah. Aset militer ini ditambahkan untuk menghadapi kemungkinan serangan balasan dari Iran dan sekutu. Iran sendiri telah menuduh Israel sebagai dalang di balik kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara Israel secara terbuka mengakui telah membunuh komandan senior Hizbullah Fuad Shukar pada Juli lalu. Media Zionis menyebut bahwa Israel hanya sedang menunggu bom waktu di tengah situasi genting di Timur Tengah. Selain dihadapkan pada konflik melawan Iran, Zionis juga mendapati ada taktik dan senjata dahsyat yang sedang disiapkan Hizbullah untuk menyerang pasukan Israel. Dikutip dari Ma'arif, Hizbullah diketahui akan melancarkan balas dendam atas tewasnya Fuad Shukar, meskipun tidak bersamaan dengan rencana serangan Iran. Laporan Ma'arif yang merupakan media Zionis pada Minggu 11 Agustus menyebutkan senjata dahsyat Hizbullah sudah disiagakan dan disiapkan menyerang Israel. Senjata-senjata ini diantaranya adalah rudal dengan sistem pemandu atau tanpa sistem pemandu, rudal balistik dan rudal anti kapal, serta pesawat nirawak atau drone yang membawa bom. Berbagai persenjataan diakui
diakui Zionis akan menjamah wilayah Israel lebih dalam. Hizbullah sendiri selama ini sudah berusaha mengalahkan benteng pertahanan Iron Dome milik Israel. Dengan begitu, pasukan Lebanon ini lebih mudah menguji celah yang ada dalam Iron Dome sendiri. Hizbullah dilaporkan menerima banyak kiriman roket dan pesawat nirawak terbaru milik Iran. Hizbullah juga memiliki sistem pertahanan udara yang tak dimiliki kebanyakan milisi di Timur Tengah. Hizbullah mempunyai 130.000 hingga 150.000 roket dan rudal. Jumlah ini bahkan lebih dari 4 kali lipat rudal milik Hamas sebelum perang di jalur Gaza meletus. Hizbullah juga punya lebih dari 100.000 pejuang yang siap berperang. Ma'arif menyebut kebanyakan senjata Hizbullah memang rudal tanpa sistem pemandu. Akan tetapi senjata ini tetap bisa membahayakan sistem pertahanan Israel jika ditembakkan secara keroyokan. Milisi Hizbullah Lebanon terus membombardir wilayah Israel Utara setiap harinya. Terbaru serangan besar Hizbullah berhasil menargetkan posisi militer Israel. Milisi pro-Iran itu pada Senin 11 Agustus malam hari dilaporkan menembakkan lebih dari 30 roket dari Lebanon. Hizbullah dalam pernyataannya mengatakan serangan tersebut menggunakan roket Katyusha. Serangan malam hari itu menghantam markas besar divisi ke-146 yang baru didirikan di Jatun. Detik-detik rentetan serangan juga beredar luas di media sosial. Terlihat sistem pertahanan udara Israel sibuk menangkis serangan tersebut. Dilaporkan sebagian roket gagal ditangkis oleh Iron Dome Israel. Adapun operasi ini dilakukan sebagai respon atas serangan Israel terhadap wilayah sipil di Lebanon Selatan. Media Lebanon mengatakan suara ledakan terdengar di kota Nahariyah hingga daerah Al-Qariyat di kota Haifa. Serangan itu mengakibatkan kebakaran besar di wilayah Galilea Barat. Pihak Israel belum memberikan keterangan terkait korban jiwa dalam serangan itu. Namun rekaman yang dipublikasikan di media menunjukkan ambulans segera bergerak menuju lokasi yang menjadi sasaran. Pasukan Hizbullah melancarkan 10 operasi tempur yang menyasar 10 pangkalan militer Israel. Serangan ini dilancarkan secara beruntun oleh Hizbullah dalam 24 jam terakhir. Pasukan Hizbullah mengumumkan bahwa dari 10 serangan ini yang paling besar adalah serangan rudal besar-besaran yang menyasar pemukiman di Galilea Atas. Hizbullah menghancurkan perbatasan Lebanon Israel yang diduduki Zionis. Serangan rudal ini juga dilancarkan dan menyasar 4 benteng tentara Israel. Di wilayah Sya'ar, rudal terarah menghantam personil militer Israel. Pada Jumat malam, Hizbullah juga menggunakan pesawat nirawak untuk menyerang pangkalan logistik militer di wilayah Uwatar yang terletak di barat daya kota Shafat. Hizbullah sendiri diprediksi akan melancarkan serangan balas dendam pada Israel. Balas dendam ini adalah serangan yang akan terpisah dari serangan Iran, yang mana Hizbullah menyerang Israel atas balas dendam kematian Fuad Shur. Laporan Ma'arif pada Minggu 11 Agustus menyebut bahwa senjata dahsyat Hizbullah juga sudah disiagakan dan kini disiapkan untuk menyerang Israel. Senjata-senjata ini diantaranya adalah rudal dengan sistem pemandu atau tanpa sistem pemandu, kemudian rudal balistik dan rudal anti kapal, serta pesawat nirawak atau drone yang membawa bom. Berbagai persenjataan ini diakui Zionis akan menjamah wilayah Israel lebih dalam. Garda Revolusi Iran mengadakan latihan militer di Provinsi Kermanshah sejak Jumat 9 Agustus kemarin. Latihan militer berlangsung di tengah ancaman pembalasan kepada Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Seorang pejabat militer mengatakan latihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan kewaspadaan terhadap musuh. Kantor berita resmi Iran IRNA melaporkan latihan itu akan berlangsung hingga Selasa 13 Agustus besok. Tidak disebutkan berapa jumlah tentara dan persenjataan yang dilibatkan dalam latihan tersebut. Namun latihan ini berlangsung di tengah ancaman untuk membalas Israel atas kematian Haniyeh. Haniyeh sebelumnya meninggal dalam ledakan di Iran pada akhir Juli setelah menghadiri upacara pelantikan presiden. Iran menuduh Israel sebagai dalang kematian Haniyeh dengan menembakkan proyektil jarak pendek dari luar wisma. Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, bahkan sudah memerintahkan Garda Revolusi untuk memberi hukuman berat kepada Israel. Perintah itu pun disanggupi Jenderal Iran dan berjanji akan melakukannya dengan cara terbaik.
Iran menggelar latihan penembakan senjata di wilayah udara Teheran mulai tanggal 11 hingga 14 Agustus 2024. Dengan adanya latihan ini, pilot diminta untuk menghindari penerbangan di sejumlah lokasi. Dikutip dari Yerusalem Post, larangan terbang mencakup wilayah OID 29 Teheran yang dekat dengan pangkalan udara Nojeh Iran di Hamadan. Di sana, pasukan Iran berlatih menembak selama 4 hari berturut-turut mulai pukul 4.30 hingga 14.30. Menurut layanan Notam, latihan akan berlangsung dari permukaan tanah hingga ketinggian 10.000 kaki. Semua pilot diminta untuk menghindari area tersebut selama waktu yang ditentukan. Pada 5 Agustus lalu, Iran juga mengeluarkan notam yang memperingatkan bahaya penerbangan menuju bagian tengah dan bagian barat laut. 2 hari kemudian, Mesir meminta semua maskapai penerbangannya untuk menghindari wilayah udara Iran selama 3 jam di pagi hari. Seorang pejabat Kairo mengatakan hal ini berkaitan dengan latihan militer yang diadakan oleh Iran. Kabar mengenai latihan tempur ini semakin berembus kencang di tengah ancaman pembalasan terhadap Israel. Iran sebelumnya telah bersumpah untuk menghukum Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Kiamat panjang akan dihadapi oleh pasukan Israel di tengah rencana gempuran Iran. Sebagai balas dendam atas tewasnya Ismail Haniyeh, Iran dilaporkan akan menyerang Israel sampai 4 hari non-stop. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi Keamanan Nasional Majelis Iran Ahmad Bahasyah Ardestani. Ardestani menyebut bahwa Iran akan melakukan operasi udara besar-besaran mereka dalam rentan 3-4 hari. Kepada Iran Watch, Ardestani juga berujar bahwa Iran bersiap menghadapi resiko yang muncul akibat serangan ini. Ardestani mengisyaratkan bahwa akan ada pertumpahan darah besar yang terjadi di Israel. Secara terbuka, Ardestani juga menyebut Iran sengaja memperlambat balas dendam terhadap Israel. Taktik ini dilakukan untuk membuat Israel frustasi menunggu kapan serangan Iran akan dilancarkan. Sementara itu, pakar kajian Iran David Mashri juga menyebut bahwa Iran menggunakan strategi perang psikologis. Saat perang psikologis berakhir, Ardestani memastikan bahwa Iran akan terus menyerang. Dari informasi, Iran sendiri mengisyaratkan akan melancarkan serangan pada Israel selama 3-4 hari. Teheran telah mengeluarkan pemberitahuan agar penerbangan sipil menghindari wilayah udara Iran hingga 14 Agustus 2024. Balas dendam Iran terhadap Israel masih menjadi teka-teki terkait kapan waktu yang tepat meluncurkannya. Pakar memprediksi Iran sengaja mempermainkan kesabaran Israel karena perang psikologis merupakan bagian dari strategi negara tersebut. Pakar Iran di Universitas Tel Aviv, David Menasri menilai Israel tak begitu pandai dalam permainan kesabaran seperti Iran. Menurutnya akan menarik untuk dilihat apakah Israel akan bertindak terlebih dahulu. David beranggapan bahwa Iran jelas memenangkan perang psikologis untuk saat ini. Sementara itu, anggota parlemen Iran Ahmad Ardestani memberi sedikit bocoran terkait balas dendam ke Israel. Ia memprediksi serangan tersebut bisa berlangsung selama 3 atau 4 hari. Meski belum diketahui kapan waktunya, Ardestani memastikan balasan Iran akan mengejutkan Israel. Sebelumnya, Iran telah bersumpah untuk menghukum berat Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Iran menduga Haniyeh tewas ditembak proyektil jarak pendek oleh agen Israel dari luar wisma akhir Juli lalu. Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas kembali beraksi pada hari ke-310 perang. Dalam operasinya, Brigade Al-Qassam meledakkan gedung persembunyian IDF di Rafah dengan peluru RPG termobarik. Dilansir dari Al-Mayadin pada Senin 12 Agustus 2024, Brigade Al-Qassam mengklaim serangan tersebut tepat sasaran. Menurut laporannya, peledak tersebut meruntuhkan gedung persembunyian IDF. Butut serangan itu, sejumlah tentara yang ada di dalamnya pun tewas tertimbun. Seusai insiden tersebut, helikopter Israel terlihat sibuk mengangkut jasad para tentara. Adegan itu pun dilihat langsung oleh Brigade Al-Qassam. Selain serangan tersebut, Brigade Al-Qassam juga mengaku telah menghabisi pasukan infanteri di timur Rafah di hari yang sama.
Mereka mengadang pasukan infanteri Zionis itu dengan menanam peledak rakitan di tanah dan diledakkan saat musuh melintasinya. Serangan itu pun diklaim melukai dan menewaskan sejumlah tentara Israel. Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam melakukan operasi gabungan di lingkungan Al-Zanah di sebelah timur Khan Yunis. Dalam operasinya, 2 militan Palestina itu menembaki tentara Israel yang tengah bersembunyi. Imbas serangan gabungan tersebut, tubuh seorang tentara Israel terluka parah. Tubuh tentara Israel berlubang dan berlumuran darah. Dilansir dari Al-Mayadin pada Senin 12 Agustus 2024, insiden mematikan itu diungkapkan langsung oleh pasukan perlawanan. Menurut laporannya, Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam telah menembakkan sejumlah peluru menggunakan senapan sniper Gaul yang diproduksi secara lokal. Serangan itu diklaim tepat sasaran dan melukai tentara Israel. Di waktu yang sama, fraksi perlawanan juga mengumumkan bahwa pasukannya telah meluncurkan 3 serangan mortir terhadap pasukan Israel di wilayah yang sama. Pasalnya, serangan tersebut menargetkan kendaraan lapis baja dan unit infanteri Israel di Al-Zanah dan Abu Hadaf. Selain itu, pejuang Al-Quds juga menembakkan beberapa amunisi berbantuan roket ke pusat komando dan kendali Israel di timur laut Khan Yunis. Pasukan Hizbullah dari Lebanon menembakkan puluhan roket ke Israel Utara pada Minggu 11 Agustus 2024 malam. Serangan tersebut diklaim sukses menjebol sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Dilansir dari The Times of Israel, insiden itu telah diakui langsung oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut laporannya, Hizbullah telah memporak-porandakan sejumlah wilayah di Israel Utara dengan menggunakan 30 roket dalam waktu 1 jam. Imbas serangan tersebut, ketegangan di Israel semakin meningkat. Terlebih, sejumlah roket Hizbullah juga menghantam wilayah Nahariya hingga mengakibatkan kebakaran hebat. Beberapa lainnya pun diklaim menghantam area terbuka. Seiring dengan serangan tersebut, kobaran api dan kepulan asap tebal tampak membumbung tinggi. Selain itu, sirine peringatan bahaya menggema tanpa henti di beberapa wilayah seperti Nahariya, Acre, beberapa kota di Galilea Barat, Krayot, Malkia, Afifim, serta Galilea Atas. Meski demikian, IDF mengklaim tidak ada korban jiwa dalam serangan tersebut. Beberapa jam setelah serangan tersebut, IDF pun mengakui melancarkan serangan balasan. Pasalnya, jet tempurnya menyerang sasaran Hizbullah di Lebanon, termasuk lokasi yang menampung aset teknologi, gudang senjata, posisi peluncuran roket, dan juga infrastruktur lainnya. Sistem pertahanan udara Iron Dome Israel kembali jebol setelah dibombardir Hizbullah hingga 10 kali dalam 24 jam. Serangan tersebut menghantam sejumlah wilayah hingga mengakibatkan kebakaran hebat dan juga korban jiwa di pihak tentara Israel. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon, tepatnya pada Minggu 11 Agustus 2024. Hizbullah mengklaim 10 serangan yang diluncurkan oleh pasukannya ke Israel tepat sasaran. 4 serangan rudal diantaranya ditembakkan ke arah 4 benteng tentara Israel. Adapun di daerah Sa'ar, serangan Hizbullah menghantam sekumpulan personil militer Israel hingga mengakibatkan jasad tentara tercacar. Di sisi lain, beberapa sistem kendali visual di perbatasan Israel-Lebanon juga hancur karena serangan tersebut. Selain itu, serangan drone Hizbullah juga mengakibatkan kebakaran besar di Galilea Atas. Diketahui sebelumnya, situasi di perbatasan Israel-Lebanon memanas sejak Perang Gaza meletus pada bulan Oktober 2023 silam. Hampir setiap hari, tentara Israel dan pasukan Hizbullah saling menyerang di perbatasan. Bahkan menurut Kementerian Luar Negeri Lebanon, ada sekitar 100.000 warga di Israel Selatan yang terpaksa mengungsi karena serangan Israel. Sementara itu, Israel melaporkan ada sekitar 80.000 warganya di wilayah utara yang harus mengungsi karena serangan Hizbullah. Setelah 10.000 tentara IDF tewas dan terluka, 100 perwira militer Israel mengirimkan surat protes ke pemimpinnya Herzi Halevi. Ratusan perwira itu tak terima dengan pernyataan para pejabat senior yang sesumbar bahwa kemenangan Israel sudah ada di depan mata. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 12 Agustus 2024, dalam surat tersebut para perwira Israel mengatakan bahwa situasi di medan perang dengan pernyataan para pejabat sangatlah berbeda. Menurut para perwira Israel, faksi perlawanan Palestina masih memiliki banyak kemampuan setelah 10 bulan perang.
termasuk kemampuan lintas perbatasan seperti UAV, pesawat tak berawak, peledak, dan juga mortir. Sehingga mereka menilai bahwa kemenangan Israel di Gaza masih sangat jauh. Surat tersebut ditandatangani oleh 100 perwira Israel. Diketahui sebelumnya pada bulan lalu Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu sesumbar bahwa kemenangan sudah dalam jangkauan. Di sisi lain, genosida yang dilakukan Israel itu mendapatkan kecaman dari berbagai pihak. Terlebih sejak 7 Oktober 2023 lalu, aksi IDF telah mengakibatkan lebih dari 39.000 korban jiwa, yang mana sebagian besar diantaranya merupakan wanita dan anak-anak. Jelang serangan Iran, warga Israel panik karena diteror dengan pesan misterius. Tepatnya pada Jumat 9 Agustus 2024, pesan teror tersebut dikirimkan ke sejumlah warga Israel. Dalam pesan itu, pelaku menekankan bahwa warga Israel akan segera menemui ajalnya pada pekan depan. Dilansir dari tribunnews.com, pesan tersebut dikirim ke ponsel warga dengan disertai nama lengkap penerima dan kota tempat mereka tinggal. Menanggapi hal itu, polisi Israel dan Direktorat Cyber Nasional berusaha melacak sumber pesan tersebut. Menurut polisi, tindakan pengiriman pesan seperti itu termasuk tindak pidana dan pelakunya berpotensi menerima hukuman penjara. Polisi pun meminta para penerima pesan untuk mengabaikannya dan memblokir nomor pengirim apabila memungkinkan. Diketahui sebelumnya pesan itu muncul di tengah ancaman serangan balasan oleh Iran dan Hizbullah terhadap Israel. Iran marah besar karena Israel membunuh kepala biro politik Hamas Ismail Haniyeh di Iran. Adapun Hizbullah geram karena salah satu panglimanya, Fuad Shukr, dibunuh oleh Israel. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kecolongan dengan aksi perlawanan dari Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas. Pada Minggu 11 Agustus 2024, pasukan dari Brigade Al-Qassam itu menyusup ke lembah Jordan yang merupakan wilayah Israel di tepi barat. Menurut militer dan petugas medis, serangan senapan serbu dari Hamas itu dilakukan dengan jarak 250 meter dan mengenai 2 mobil. Imbas serangan tersebut, penduduk Israel Yonatan Deutsch, usia 23 tahun, tewas. Seorang pemukim lainnya pun dilaporkan mengalami luka-luka akibat serangan tersebut. Kini korban masih dalam perawatan intensif di sebuah rumah sakit di wilayah itu. Dilansir dari The Times of Israel, seusai melancarkan serangan, pejuang Hamas langsung melarikan diri. Sementara IDF bergegas mengerahkan sejumlah besar tentara ke lokasi kejadian untuk memburu pelaku. Bahkan karena kesulitan menemukan pelaku, IDF sampai menutup sejumlah jalan. Terkait hal ini, Brigade Al-Qassam sendiri telah mengonfirmasi bahwa pasukannya merupakan dalang dalam serangan tersebut. Namun, Brigade Al-Qassam tidak memberikan bukti apapun. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF menghadapi ancaman serangan dari militan Palestina. Selain dari Hizbullah, Israel juga terancam diserang Iran buntut pembunuhan Ismail Haniyeh. Oleh karena itu, media Israel mengungkapkan bahwa Zionis tengah ketakutan menghadapi bom waktu. Terlebih, Hizbullah memiliki sejumlah senjata baru yang super canggih dalam beberapa waktu belakangan. Di antaranya rudal dengan sistem pemandu, rudal balistik, rudal anti kapal, serta pesawat nirawak berpeledak. Dilansir dari tribunnews.com, sederet senjata itu pun diklaim bisa masuk jauh lebih dalam ke wilayah Israel. Di sisi lain, seorang pakar juga memperkirakan bahwa Hizbullah kini memiliki 130 hingga 150 ribu roket dan rudal. Jumlah tersebut 4 kali lipat dibandingkan dengan rudal milik Hamas sebelum perang di jalur Gaza meletus. Selain itu, Hizbullah juga memiliki lebih dari 100 ribu pejuang. Media Israel itu melaporkan bahwa mayoritas senjata Hizbullah merupakan rudal tanpa pemandu. Namun senjata tersebut tetap berbahaya bagi Israel jika ditembakkan secara keroyokan. Setelah pembunuhan terhadap pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh pada 31 Juli 2024 di Teheran, Iran bersumpah akan melakukan pembalasan. Rencana Iran lantas ditentang sejumlah negara barat. Tetapi Rusia dan China mendukung Teheran untuk mempertahankan diri. Dukungan pertama disampaikan oleh Rusia. Dilansir dari Reuters, Presiden Rusia Vladimir Putin telah meminta pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, untuk memberikan tanggapan yang terkendali atas dugaan pembunuhan Haniyeh. Meski demikian, ia menyarankan agar tidak menyerang warga sipil. Menurut sumber terkait, pesan Putin disampaikan oleh pejabat tinggi pertahanan Rusia, Sergei Shoigu.
Setelah Rusia, China lantas menyatakan dukungannya terhadap Iran mempertahankan kedaulatan, keamanan, dan martabat nasionalnya. Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri China Wang Yi pada pejabat Menteri Luar Negeri Iran Ali Baheri Khani lewat sambungan telepon pada Minggu 11 Agustus. Wang menegaskan Beijing mengecam pembunuhan Haniyeh. China menilai serangan itu telah melanggar kedaulatan Iran dan mengancam stabilitas regional. Ia lantas menegaskan negaranya siap menjaga komunikasi erat dengan Iran. Namun menurut seorang peneliti, China masih belum secara gamblang menyatakan dukungannya. Hal ini terlihat dari tidak adanya kalimat menahan diri atau menghindari eskalasi lebih lanjut dari pernyataan Wang. Pembalasan Iran terhadap Israel diprediksi akan berlangsung selama 3 atau 4 hari. Hal itu disampaikan anggota Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ahmad Ardestani. Dalam wawancara bersama Iran Watch pada Sabtu 10 Agustus, Ardestani mengatakan bahwa negaranya siap menghadapi konsekuensi apapun, termasuk adanya pertumpahan darah untuk membalas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Ardestani menyebut balas dendam Iran akan dilakukan secara tiba-tiba dengan perencanaan yang baik. Hal ini menimbulkan pertanyaan kapan waktu yang tepat bagi Iran untuk membalas Israel. Namun, Ardestani menyebut teka-teki ini justru menguntungkan pihaknya, sebab Israel diprediksi akan cemas dan gelisah sepanjang waktu karena menunggu pembalasan dari Iran. Ardestani menegaskan bahwa kesabaran adalah bagian dari proses pengambilan keputusan untuk membalas Israel. Banyak pakar mengklaim bahwa perang psikologis merupakan bagian dari strategi Iran. David Menastri, pakar Iran di Universitas Tel Aviv, mengatakan bahwa Israel tidak begitu pandai dalam permainan kesabaran seperti Iran. Namun Ardestani mengonfirmasi kepada Iran Watch bahwa Iran akan merespons dengan tepat dan terjadi secara mengejutkan. Amerika Serikat melihat situasi konflik di Timur Tengah semakin genting. Untuk itu, Kepala Pentagon saat ini telah memerintahkan Amerika Serikat untuk mengerahkan kapal selam nuklir USS Georgia ke Timur Tengah. Perintah ini muncul seusai Iran mengeluarkan peringatan akan melancarkan serangan pada Israel selama 4 hari non-stop. Selain mengerahkan USS Georgia, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga memerintahkan percepatan pengerahan kapal induk USS Abraham Lincoln ke wilayah ini. Pentagon mengumumkan perintah tersebut pada hari Minggu waktu Washington setelah percakapan Austin dengan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. USS Abraham Lincoln ini akan dilengkapi jet tempur F-35C untuk menambah kemampuan yang telah disediakan oleh kelompok serang kapal induk USS Theodore Roosevelt. Austin sendiri menegaskan bahwa Amerika Serikat siap akan semua langkah yang diperlukan untuk melindungi Israel. Iran mengisyaratkan akan melancarkan serangan pada Israel selama 3 hingga 4 hari berturut-turut. Teheran mengeluarkan pemberitahuan agar penerbangan sipil menghindari wilayah udara Iran hingga 14 Agustus 2024. Pemberitahuan ini disampaikan oleh Ahmad Bashayeh Ardestani. Iran menutupi rencana tersebut dengan alasan latihan tembak bukan secara spesifik, menyebut akan melancarkan serangan pada Israel. China memberikan dukungan penuh kepada Iran untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanan nasionalnya. Dukungan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Wang Yi kepada mitranya di Iran lewat panggilan telepon Minggu kemarin. Dalam panggilan telepon tersebut, Wang mengulangi kecaman Beijing atas pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran akhir Juli lalu. Menurutnya, serangan itu telah melanggar kedaulatan Iran dan mengancam stabilitas regional. Wang juga mengatakan kepada Menteri Luar Negeri Iran Ali Baheri bahwa pembunuhan Haniyeh secara langsung merusak negosiasi gencatan senjata di Gaza. China pun berkomitmen selalu menjaga komunikasi dengan Iran di tengah ketidakstabilan Timur Tengah. Sementara itu, Baheri menjelaskan posisi Iran terkait pembunuhan Haniyeh. Ia menekankan bahwa Teheran akan dengan tegas mempertahankan kedaulatan nasionalnya. Sebagai informasi, Haniyeh meninggal di Teheran setelah menghadiri pelantikan Presiden Masoud Pezeshkian. Hamas dan Iran menuduh Israel melakukan pembunuhan Haniyeh, sementara Tel Aviv belum mengonfirmasi atau membantah bertanggung jawab.
Namun Iran telah bersumpah akan memberikan hukuman keras bagi Israel atas pembunuhan Haniyeh. Kiamat panjang akan dihadapi oleh pasukan Israel di tengah rencana gempuran Iran. Sebagai balas dendam atas tewasnya Ismail Haniyeh, Iran dilaporkan akan menyerang Israel sampai 4 hari non-stop. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi Keamanan Nasional Majelis Iran Ahmad Bahasyah Ardestani. Ardestani menyebut bahwa Iran akan melakukan operasi udara besar-besaran mereka dalam rentan 3-4 hari. Kepada Iran Watch, Ardestani juga berujar bahwa Iran bersiap menghadapi resiko yang muncul akibat serangan ini. Ardestani mengisyaratkan bahwa akan ada pertumpahan darah besar yang terjadi di Israel. Secara terbuka, Ardestani juga menyebut Iran sengaja memperlambat balas dendam terhadap Israel. Taktik ini dilakukan untuk membuat Israel frustasi menunggu kapan serangan Iran akan dilancarkan. Sementara itu, pakar kajian Iran David Mashri juga menyebut bahwa Iran menggunakan strategi perang psikologis. Saat perang psikologis berakhir, Ardestani memastikan bahwa Iran akan terus menyerang. Dari informasi, Iran sendiri mengisyaratkan akan melancarkan serangan pada Israel selama 3-4 hari. Teheran telah mengeluarkan pemberitahuan agar penerbangan sipil menghindari wilayah udara Iran hingga 14 Agustus 2024. Amerika Serikat melihat situasi konflik di Timur Tengah semakin genting. Untuk itu, Kepala Pentagon saat ini telah memerintahkan Amerika Serikat untuk mengerahkan kapal selam nuklir USS Georgia ke Timur Tengah. Perintah ini muncul seusai Iran mengeluarkan peringatan akan melancarkan serangan pada Israel selama 4 hari non-stop. Selain mengerahkan USS Georgia, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga memerintahkan percepatan pengerahan kapal induk USS Abraham Lincoln ke wilayah ini. Pentagon mengumumkan perintah tersebut pada hari Minggu waktu Washington setelah percakapan Austin dengan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. USS Abraham Lincoln ini akan dilengkapi jet tempur F-35C untuk menambah kemampuan yang telah disediakan oleh kelompok serang kapal induk USS Theodore Roosevelt. Austin sendiri menegaskan bahwa Amerika Serikat siap akan semua langkah yang diperlukan untuk melindungi Israel. Iran mengisyaratkan akan melancarkan serangan pada Israel selama 3 hingga 4 hari berturut-turut. Teheran mengeluarkan pemberitahuan agar penerbangan sipil menghindari wilayah udara Iran hingga 14 Agustus 2024. Pemberitahuan ini disampaikan oleh Ahmad Basyayeh Ardestani. Iran menutupi rencana tersebut dengan alasan latihan tembak bukan secara spesifik, menyebut akan melancarkan serangan pada Israel. Pangkalan Amerika Serikat di Suriah dihantam serangan roket pada Sabtu 10 Agustus. Ledakan besar yang menghancurkan pangkalan Amerika Serikat ini terjadi saat Pentagon berusaha mengerahkan pasukan secara ilegal. Dikutip dari Sputnik, Amerika Serikat diketahui mengoperasikan sekitar selusin pangkalan militer di Suriah Timur Laut. Pasukan pendudukan Amerika Serikat meningkatkan kesiagaan tinggi pada Sabtu pagi setelah pesawat tak berawak kamikaze menyerang pangkalan udara Harab Aljir di Provinsi Husakah, Suriah. Serangan ini dilancarkan saat sebuah kargo militer Amerika Serikat tiba di pangkalan tersebut dengan membawa peralatan militer dan logistik sekitar 2 lusin tentara. Serangan intensif dari pihak yang belum diketahui ini sebagai balasan atas blokade sekutu Amerika Serikat yang memblokir pengiriman makanan dan bahan bakar. Dalam insiden ini dilaporkan 9 pasukan Pentagon terluka. Dalam serangan yang sama, pada hari Senin 5 personil Amerika Serikat dan 2 kontraktor juga terluka dalam serangan roket di pangkalan udara Al-Assad di Irak Barat. Pentagon menyalahkan kelompok-kelompok sekutu Iran atas eskalasi berbahaya ini. Amerika Serikat sendiri secara ilegal telah menempatkan setidaknya 900 tentara di Suriah, sementara 2.500 lainnya di negara tetangga Irak. Milisi Irak pun saat ini bergerak untuk mengusir pasukan ilegal. Mata-mata Amerika Serikat menyebut bahwa Iran saat ini punya perkembangan baru pada program senjata nuklir mereka. Hal ini diungkapkan di tengah situasi konflik antara Israel dan juga Iran yang sedang memanas. Hal ini dijelaskan oleh Direktur Intelijen Nasional Avril Hanis dalam sebuah kongres terbaru. Sejak lama, intelijen Amerika Serikat sendiri sudah menyebut bahwa Teheran secara aktif melakukan pengembangan senjata nuklir utama untuk menghasilkan perangkat nuklir baru mereka.
Amerika Serikat sendiri dibuat khawatir ketika Iran nantinya menarik pelatuk mereka untuk menimbulkan dampak yang besar. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken juga memperingatkan Iran dapat memproduksi bahan fisil yang diperlukan untuk bom atom hanya dalam waktu 1 atau 2 minggu. Ia juga mengatakan saat itu bahwa Amerika Serikat tidak akan membiarkan Iran memperoleh senjata nuklir. Di tengah kekhawatiran ini, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu juga langsung bergerak. Netanyahu sudah memerintahkan sebuah tim untuk menangani program nuklir yang dikembangkan oleh Iran. Di tengah eskalasi balas dendam pada Israel, Iran menunjuk seorang menteri pertahanan baru. Sosok bernama Aziz Nazir Zadeh ini juga punya latar belakang peran yang sangat mumpuni. Penunjukan Brigadir Jenderal Aziz Nazir Zadeh ini dilakukan langsung oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada Senin 12 Agustus 2024. Aziz Nazir Zadeh adalah mantan pilot F-14 dan mantan Kepala Angkatan Udara Iran. Dalam sejarah, ini adalah kali pertama Angkatan Udara memimpin Kementerian Pertahanan Iran. Kemajuan signifikan ini terjadi di tengah upaya balas dendam Iran pada Israel. Sebelumnya, Aziz Nazir Zadeh juga merupakan Wakil Kepala Staf Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran sejak September 2021. Ia adalah seorang veteran perang Iran-Irak dan juga seorang pilot F-14 bersertifikat. Aziz dikenal sangat gesit membasmi pasukan Israel. Saat masih menjabat sebagai Kepala Angkatan Udara, ia bersumpah melenyapkan Israel dari muka bumi. Aziz juga pernah menerbangkan F-14 Tomcat buatan Amerika Serikat yang dibeli Iran dari Pentagon 1976 silam. Banyak pilot Tomcat yang kemudian mendapatkan pelatihan dari Amerika Serikat sehingga menguatkan keyakinan bahwa Aziz mengetahui seluk-beluk taktik udara Amerika Serikat. Media Zionis menyebut bahwa Israel hanya sedang menunggu bom waktu di tengah situasi genting di Timur Tengah. Selain dihadapkan pada konflik melawan Iran, Zionis juga mendapati ada taktik dan senjata dahsyat yang sedang disiapkan Hizbullah untuk menyerang pasukan Israel. Dikutip dari Ma'arif, Hizbullah diketahui akan melancarkan balas dendam atas tewasnya Fuad Shukr, meskipun tidak bersamaan dengan rencana serangan Iran. Laporan Ma'arif yang merupakan media Zionis pada Minggu 11 Agustus menyebutkan senjata dahsyat Hizbullah sudah disiagakan dan disiapkan menyerang Israel. Senjata-senjata ini diantaranya adalah rudal dengan sistem pemandu atau tanpa sistem pemandu, rudal balistik dan rudal anti kapal, serta pesawat nirawak atau drone yang membawa bom. Berbagai persenjataan diakui Zionis akan menjamah wilayah Israel lebih dalam. Hizbullah sendiri selama ini sudah berusaha mengalahkan benteng pertahanan Iron Dome milik Israel. Dengan begitu, pasukan Lebanon ini lebih mudah menguji celah yang ada dalam Iron Dome sendiri. Hizbullah dilaporkan menerima banyak kiriman roket dan pesawat nirawak terbaru milik Iran. Hizbullah juga memiliki sistem pertahanan udara yang tak dimiliki kebanyakan milisi di Timur Tengah. Hizbullah mempunyai 130.000 hingga 150.000 roket dan rudal. Jumlah ini bahkan lebih dari 4 kali lipat rudal milik Hamas sebelum perang di jalur Gaza meletus. Hizbullah juga punya lebih dari 100.000 pejuang yang siap berperang. Ma'arif menyebut kebanyakan senjata Hizbullah memang rudal tanpa sistem pemandu. Akan tetapi senjata ini tetap bisa membahayakan sistem pertahanan Israel jika ditembakkan secara keroyokan. Kiamat panjang akan dihadapi oleh pasukan Israel di tengah rencana gempuran Iran sebagai balas dendam atas tewasnya Ismail Haniyeh. Iran dilaporkan akan menyerang Israel sampai 4 hari non-stop. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi Keamanan Nasional Majelis Iran Ahmad Bahasyeh Ardestani. Ardestani menyebut bahwa Iran akan melakukan operasi udara besar-besaran mereka dalam rentan 3-4 hari. Kepada Iran Watch, Ardestani juga berujar bahwa Iran bersiap menghadapi resiko yang muncul akibat serangan ini. Ardestani mengisyaratkan bahwa akan ada pertumpahan darah besar yang terjadi di Israel. Secara terbuka, Ardestani juga menyebut Iran sengaja memperlambat balas dendam terhadap Israel. Taktik ini dilakukan untuk membuat Israel frustasi menunggu kapan serangan Iran akan dilancarkan.
dilakukan. Sementara itu, pakar kajian Iran David Mashri juga menyebut bahwa Iran menggunakan strategi perang psikologis. Saat perang psikologis berakhir, Ardestani memastikan bahwa Iran akan terus menyerang. Dari informasi, Iran sendiri mengisyaratkan akan melancarkan serangan pada Israel selama 3-4 hari. Teheran telah mengeluarkan pemberitahuan agar penerbangan sipil menghindari wilayah udara Iran hingga 14 Agustus 2024. Amerika Serikat melihat situasi konflik di Timur Tengah semakin genting. Untuk itu, Kepala Pentagon saat ini telah memerintahkan Amerika Serikat untuk mengerahkan kapal selam nuklir USS Georgia ke Timur Tengah. Perintah ini muncul seusai Iran mengeluarkan peringatan akan melancarkan serangan pada Israel selama 4 hari non-stop. Selain mengerahkan USS Georgia, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga memerintahkan percepatan pengerahan kapal induk USS Abraham Lincoln ke wilayah ini. Pentagon mengumumkan perintah tersebut pada hari Minggu waktu Washington setelah percakapan Austin dengan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. USS Abraham Lincoln ini akan dilengkapi jet tempur F-35C untuk menambah kemampuan yang telah disediakan oleh kelompok serang kapal induk USS Theodore Roosevelt. Austin sendiri menegaskan bahwa Amerika Serikat siap akan semua langkah yang diperlukan untuk melindungi Israel. Iran mengisyaratkan akan melancarkan serangan pada Israel selama 3 hingga 4 hari berturut-turut. Teheran mengeluarkan pemberitahuan agar penerbangan sipil menghindari wilayah udara Iran hingga 14 Agustus 2024. Pemberitahuan ini disampaikan oleh Ahmad Bashayeh Ardestani. Iran menutupi rencana tersebut dengan alasan latihan tembak bukan secara spesifik, menyebut akan melancarkan serangan pada Israel. Pasukan Hizbullah melancarkan 10 operasi tempur yang menyasar 10 pangkalan militer Israel. Serangan ini dilancarkan secara beruntun oleh Hizbullah dalam 24 jam terakhir. Pasukan Hizbullah mengumumkan bahwa dari 10 serangan ini, yang paling besar adalah serangan rudal besar-besaran yang menyasar pemukiman di Galilea Atas. Hizbullah menghancurkan perbatasan Lebanon Israel yang diduduki Zionis. Serangan rudal ini juga dilancarkan dan menyasar 4 benteng tentara Israel. Di wilayah Sya'ar, rudal terarah menghantam personil militer Israel. Pada Jumat malam, Hizbullah juga menggunakan pesawat nirawak untuk menyerang pangkalan logistik militer di wilayah Uwatar yang terletak di barat daya kota Shafat. Hizbullah sendiri diprediksi akan melancarkan serangan balas dendam pada Israel. Balas dendam ini adalah serangan yang akan terpisah dari serangan Iran, yang mana Hizbullah menyerang Israel atas balas dendam kematian Fuad Shurq. Laporan Ma'arif pada Minggu 11 Agustus menyebut bahwa senjata dahsyat Hizbullah juga sudah disiagakan dan kini disiapkan untuk menyerang Israel. Senjata-senjata ini diantaranya adalah rudal dengan sistem pemandu atau tanpa sistem pemandu, kemudian rudal balistik dan rudal anti kapal, serta pesawat nirawak atau drone yang membawa bom. Berbagai persenjataan ini diakui Zionis akan menjamah wilayah Israel lebih dalam. Pasukan Hizbullah melancarkan serangan roket ke beberapa wilayah Israel Utara pada Senin 12 Agustus dini hari tadi. Sistem pertahanan Iron Dome pun gagal menghadapi roket-roket yang menghujani daerah tersebut. Pasukan Hizbullah diketahui menyerang kota Ma'roub, Israel. Pasukan Lebanon ini juga membombardir Komando 146 di Jatoun dengan serangkaian roket Katyusha. Gelombang serangan roket pada hari ini terjadi jelang rencana serangan besar Hizbullah dan Iran ke Israel sebagai pembalasan atas pembunuhan Komandan Hizbullah Fuad Shurq dan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Dalam pernyataan terbaru, mantan Kepala Komisi Perbatasan Lebanon Israel, Jenderal Abdul Rahman juga menyebut bahwa serangan balasan terhadap Israel akan dilakukan Iran dan Hizbullah secara terpisah. Dua negara sekutu Hamas ini juga akan menyasar wilayah yang berbeda dengan metode serangan yang berbeda pula. Hizbullah akan melancarkan serangan yang tepat sasaran yang akan melukai Israel. Hizbullah mengklaim tidak akan membatasi diri hanya dengan menembakkan roket yang akan bisa dicegat oleh Iron Dome Israel. Hizbullah menegaskan bahwa pasukannya juga akan menyerang pangkalan udara militer atau membunuh pejabat tinggi Zionis.
Pangkalan Amerika Serikat di Suriah dihantam serangan roket pada Sabtu 10 Agustus. Ledakan besar yang menghancurkan pangkalan Amerika Serikat ini terjadi saat Pentagon berusaha mengerahkan pasukan secara ilegal. Dikutip dari Sputnik, Amerika Serikat diketahui mengoperasikan sekitar selusin pangkalan militer di Suriah Timur Laut. Pasukan pendudukan Amerika Serikat meningkatkan kesiagaan tinggi pada Sabtu pagi setelah pesawat tak berawak kamikaze menyerang pangkalan udara Harab Al-Jir di Provinsi Husakah, Suriah. Serangan ini dilancarkan saat sebuah kargo militer Amerika Serikat tiba di pangkalan tersebut dengan membawa peralatan militer dan logistik sekitar 2 lusin tentara. Serangan intensif dari pihak yang belum diketahui ini sebagai balasan atas blokade sekutu Amerika Serikat yang memblokir pengiriman makanan dan bahan bakar. Dalam insiden ini dilaporkan 9 pasukan Pentagon terluka. Dalam serangan yang sama, pada hari Senin 5 personil Amerika Serikat dan 2 kontraktor juga terluka dalam serangan roket di pangkalan udara Al-Assad di Irak Barat. Pentagon menyalahkan kelompok-kelompok sekutu Iran atas eskalasi berbahaya ini. Amerika Serikat sendiri secara ilegal telah menempatkan setidaknya 900 tentara di Suriah, sementara 2.500 lainnya di negara tetangga Irak. Milisi Irak pun saat ini bergerak untuk mengusir pasukan ilegal. Mata-mata Amerika Serikat menyebut bahwa Iran saat ini punya perkembangan baru pada program senjata nuklir mereka. Hal ini diungkapkan di tengah situasi konflik antara Israel dan juga Iran yang sedang memanas. Hal ini dijelaskan oleh Direktur Intelijen Nasional Avril Hanis dalam sebuah kongres terbaru. Sejak lama intelijen Amerika Serikat sendiri sudah menyebut bahwa Teheran secara aktif melakukan pengembangan senjata nuklir utama untuk menghasilkan perangkat nuklir baru mereka. Amerika Serikat sendiri dibuat khawatir ketika Iran nantinya menarik pelatuk mereka untuk menimbulkan dampak yang besar. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken juga memperingatkan Iran dapat memproduksi bahan fisil yang diperlukan untuk bom atom hanya dalam waktu 1 atau 2 minggu. Ia juga mengatakan saat itu bahwa Amerika Serikat tidak akan membiarkan Iran memperoleh senjata nuklir. Di tengah kekhawatiran ini, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu juga langsung bergerak. Netanyahu sudah memerintahkan sebuah tim untuk menangani program nuklir yang dikembangkan oleh Iran. Di tengah eskalasi balas dendam pada Israel, Iran menunjuk seorang menteri pertahanan baru. Sosok bernama Aziz Nazirjadeh ini juga punya latar belakang peran yang sangat mumpuni. Penunjukan Brigadir Jenderal Aziz Nazirjadeh ini dilakukan langsung oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada Senin 12 Agustus 2024. Aziz Nazirjadeh adalah mantan pilot F-14 dan mantan Kepala Angkatan Udara Iran. Dalam sejarah, ini adalah kali pertama Angkatan Udara memimpin Kementerian Pertahanan Iran. Kemajuan signifikan ini terjadi di tengah upaya balas dendam Iran pada Israel. Sebelumnya, Aziz Nazirjadeh juga merupakan Wakil Kepala Staf Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran sejak September 2021. Ia adalah seorang veteran perang Iran-Irak dan juga seorang pilot F-14 bersertifikat. Aziz dikenal sangat gesit membasmi pasukan Israel. Saat masih menjabat sebagai Kepala Angkatan Udara, ia bersumpah melenyapkan Israel dari muka bumi. Aziz juga pernah menerbangkan F-14 Tomcat buatan Amerika Serikat yang dibeli Iran dari Pentagon 1976 silam. Banyak pilot Tomcat yang kemudian mendapatkan pelatihan dari Amerika Serikat sehingga menguatkan keyakinan bahwa Aziz mengetahui seluk-beluk taktik udara Amerika Serikat. Beredar kabar jika Iran batal meluncurkan serangan besar-besaran ke wilayah Israel. Namun komunitas intelijen Israel tetap meyakini Tehran telah memutuskan untuk melancarkan serangan langsung membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh pada 31 Juli 2024 yang lalu. Dikutip dari Al-Arabiya, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant telah melakukan pembicaraan dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Austin. Gallant mengatakan Iran sedang mempersiapkan militernya untuk serangan skala besar terhadap Israel. Dimungkinkan serangan Iran dapat terjadi sebelum 15 Agustus, di mana di tanggal itu telah ditetapkan oleh Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar untuk perundingan gencatan senjata Gaza yang baru. Israel telah mengonfirmasi akan berpartisipasi dalam perundingan tersebut, sementara Hamas belum memberikan tanggapan resmi. Diketahui situasi di Timur Tengah dalam kondisi siaga tinggi sejak pembunuhan Haniyeh.
Iran dan proksi regionalnya termasuk Hizbullah Lebanon telah menyalahkan Israel atas serangan ini. Mereka bahkan bersumpah untuk membalas. Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, mengatakan bahwa merupakan kewajiban Iran untuk membalas kematian pemimpin Hamas itu, mengingat pembunuhan terhadap Haniyeh terjadi di Iran. Israel tengah siaga tinggi jelang serangan Iran Hizbullah untuk membalas kematian pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh. Mengantisipasi serangan besaran-besaran tersebut, sejumlah negara membatalkan penerbangan pada rute Tel Aviv. Maskapai penerbangan Irlandia, Ryanair, mengumumkan pembatalan total penerbangannya pada rute Tel Aviv hingga 26 Agustus 2024. Grup Lufthansa Jerman juga mengumumkan penangguhan semua penerbangan ke Tel Aviv, Teheran, Beirut, Irak, Oman, dan Erbil hingga 21 Agustus. Dikutip dari Al-Mayadin, langkah serupa juga diambil Swiss Airlines. Mereka mengumumkan akan menghindari wilayah udara Iran, Irak, dan wilayah pendudukan Palestina hingga besok. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sudah memberikan pesan kepada para menterinya. Ia memperingatkan jika hari-hari mendatang adalah hari yang menentukan. Dirinya meyakini Iran akan melancarkan serangan dalam beberapa hari mendatang. Saat ini militer Israel memerintahkan para tentaranya untuk tidak bepergian ke luar negeri. Bahkan tentara yang ada di sejumlah negara diminta kembali ke Israel untuk mempersiapkan diri jika Iran Hizbullah benar-benar menyerang. Wakil Presiden Iran untuk urusan strategis Javad Zarif mundur dari jabatannya pada Minggu 12 Agustus 2024. Keputusan ini diambil hanya beberapa jam setelah calon menteri diserahkan ke parlemen untuk disetujui. Dalam unggahan di media sosial, Zarif mengaku akan kembali bekerja sebagai dosen di Universitas Teheran. Ia sebelumnya memang aktif berkampanye untuk memenangkan Masud Pezeshkian dalam Pilpres. Meski begitu, Zarif tidak tertarik menjadi bagian dari pemerintahan yang baru. Tiba-tiba pada awal Agustus, ia ditunjuk sebagai wakil presiden untuk urusan strategis. Selain itu, Zarif juga ditunjuk sebagai kepala Dewan Pengarah yang bertanggung jawab untuk menyeleksi kandidat berbagai kementerian dan lembaga pemerintah. Dari 19 menteri yang diperkenalkan ke parlemen, hanya 3 orang yang merupakan pilihan pertama. Zarif mengaku tidak puas dengan hasil tersebut, karena tak mampu memenuhi janjinya untuk mengikut sertakan perempuan dan pemuda. Terlepas dari masalah politik, Iran kini juga menghadapi ketegangan setelah kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Negara tersebut diprediksi akan menyerang Israel sebagai bentuk balas dendam. Amerika Serikat akan mengerahkan kapal selam yang dilengkapi peluru kendali ke kawasan Timur Tengah. Pengerahan ini dilakukan saat kawasan itu bersiap menghadapi kemungkinan serangan balasan Iran atas pembunuhan tokoh Hamas dan Hizbullah 2 pekan lalu. Dikutip dari Al Arabiya, perintah untuk mengerahkan kapal selam itu disampaikan langsung oleh Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin. Sebelumnya, kapal selam bertenaga nuklir USS Georgia sudah berada di Laut Mediterania pada Juli lalu. Namun, pengumuman dari Pentagon untuk mengerahkan kapal selam tersebut merupakan sesuatu yang langka. Austin mengaku telah memerintahkan kelompok penyerang Abraham Lincoln untuk mempercepat penempatannya di Timur Tengah. Ia menegaskan kembali dukungan penuh Amerika kepada Israel di tengah meningkatnya ketegangan regional. Sebelumnya, Pentagon juga telah mengumumkan pengerahan jet tempur tambahan dan kapal perang ke Timur Tengah. Aset militer ini ditambahkan untuk menghadapi kemungkinan serangan balasan dari Iran dan sekutu. Iran sendiri telah menuduh Israel sebagai dalang di balik kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara Israel secara terbuka mengakui telah membunuh komandan senior Hizbullah Fuad Shukar pada Juli lalu. Media Zionis menyebut bahwa Israel hanya sedang menunggu bom waktu di tengah situasi genting di Timur Tengah. Selain dihadapkan pada konflik melawan Iran, Zionis juga mendapati ada taktik dan senjata dahsyat yang sedang disiapkan Hizbullah untuk menyerang pasukan Israel.
Dikutip dari Ma'arif, Hizbullah diketahui akan melancarkan balas dendam atas tewasnya Fuad Shurq, meskipun tidak bersamaan dengan rencana serangan Iran. Laporan Ma'arif yang merupakan media Zionis pada Minggu 11 Agustus menyebutkan senjata dahsyat Hizbullah sudah disiagakan dan disiapkan menyerang Israel. Senjata-senjata ini diantaranya adalah rudal dengan sistem pemandu atau tanpa sistem pemandu, rudal balistik dan rudal anti kapal, serta pesawat nirawak atau drone yang membawa bom. Berbagai persenjataan diakui Zionis akan menjamah wilayah Israel lebih dalam. Hizbullah sendiri selama ini sudah berusaha mengalahkan benteng pertahanan Iron Dome milik Israel. Dengan begitu, pasukan Lebanon ini lebih mudah menguji celah yang ada dalam Iron Dome sendiri. Hizbullah dilaporkan menerima banyak kiriman roket dan pesawat nirawak terbaru milik Iran. Hizbullah juga memiliki sistem pertahanan udara yang tak dimiliki kebanyakan milisi di Timur Tengah. Hizbullah mempunyai 130.000 hingga 150.000 roket dan rudal. Jumlah ini bahkan lebih dari 4 kali lipat rudal milik Hamas sebelum perang di jalur Gaza meletus. Hizbullah juga punya lebih dari 100.000 pejuang yang siap berperang. Ma'arif menyebut kebanyakan senjata Hizbullah memang rudal tanpa sistem pemandu. Akan tetapi senjata ini tetap bisa membahayakan sistem pertahanan Israel jika ditembakkan secara keroyokan. Milisi Hizbullah Lebanon terus membombardir wilayah Israel Utara setiap harinya. Terbaru serangan besar Hizbullah berhasil menargetkan posisi militer Israel. Milisi pro-Iran itu pada Senin 11 Agustus malam hari dilaporkan menembakkan lebih dari 30 roket dari Lebanon. Hizbullah dalam pernyataannya mengatakan serangan tersebut menggunakan roket Katyusha. Serangan malam hari itu menghantam markas besar divisi ke-146 yang baru didirikan di Jatun. Detik-detik rentetan serangan juga beredar luas di media sosial. Terlihat sistem pertahanan udara Israel sibuk menangkis serangan tersebut. Dilaporkan sebagian roket gagal ditangkis oleh Iron Dome Israel. Adapun operasi ini dilakukan sebagai respon atas serangan Israel terhadap wilayah sipil di Lebanon Selatan. Media Lebanon mengatakan suara ledakan terdengar di kota Nahariyah hingga daerah Al-Qariyat di kota Haifa. Serangan itu mengakibatkan kebakaran besar di wilayah Galilea Barat. Pihak Israel belum memberikan keterangan terkait korban jiwa dalam serangan itu. Namun rekaman yang dipublikasikan di media menunjukkan ambulans segera bergerak menuju lokasi yang menjadi sasaran. Pasukan Hizbullah melancarkan 10 operasi tempur yang menyasar 10 pangkalan militer Israel. Serangan ini dilancarkan secara beruntun oleh Hizbullah dalam 24 jam terakhir. Pasukan Hizbullah mengumumkan bahwa dari 10 serangan ini yang paling besar adalah serangan rudal besar-besaran yang menyasar pemukiman di Galilea Atas. Hizbullah menghancurkan perbatasan Lebanon Israel yang diduduki Zionis. Serangan rudal ini juga dilancarkan dan menyasar 4 benteng tentara Israel. Di wilayah Sya'ar, rudal terarah menghantam personil militer Israel. Pada Jumat malam, Hizbullah juga menggunakan pesawat nirawak untuk menyerang pangkalan logistik militer di wilayah Uwatar yang terletak di barat daya kota Shafat. Hizbullah sendiri diprediksi akan melancarkan serangan balas dendam pada Israel. Balas dendam ini adalah serangan yang akan terpisah dari serangan Iran, yang mana Hizbullah menyerang Israel atas balas dendam kematian Fuad Shurq. Laporan Ma'arif pada Minggu 11 Agustus menyebut bahwa senjata dahsyat Hizbullah juga sudah disiagakan dan kini disiapkan untuk menyerang Israel. Senjata-senjata ini diantaranya adalah rudal dengan sistem pemandu atau tanpa sistem pemandu, kemudian rudal balistik dan rudal anti kapal, serta pesawat nirawak atau drone yang membawa bom. Berbagai persenjataan ini diakui Zionis akan menjamah wilayah Israel lebih dalam. Garda Revolusi Iran mengadakan latihan militer di Provinsi Kermansyah sejak Jumat 9 Agustus kemarin. Latihan militer berlangsung di tengah ancaman pembalasan kepada Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Seorang pejabat militer mengatakan latihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan kewaspadaan terhadap musuh. Kantor berita resmi Iran IRNA melaporkan latihan itu akan berlangsung hingga Selasa 13 Agustus besok. Tidak disebutkan berapa jumlah tentara dan persenjataan yang dilibatkan dalam latihan tersebut. Namun latihan ini berlangsung di tengah ancaman untuk membalas Israel atas kematian Haniyeh.
Haniyeh sebelumnya meninggal dalam ledakan di Iran pada akhir Juli setelah menghadiri upacara pelantikan presiden. Iran menuduh Israel sebagai dalang kematian Haniyeh dengan menembakkan proyektil jarak pendek dari luar wisma. Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, bahkan sudah memerintahkan Garda Revolusi untuk memberi hukuman berat kepada Israel. Perintah itu pun disanggupi Jenderal Iran dan berjanji akan melakukannya dengan cara terbaik. Iran menggelar latihan penembakan senjata di wilayah udara Teheran mulai tanggal 11 hingga 14 Agustus 2024. Dengan adanya latihan ini, pilot diminta untuk menghindari penerbangan di sejumlah lokasi. Dikutip dari Yerusalem Post, larangan terbang mencakup wilayah OID 29 Teheran yang dekat dengan pangkalan udara Nojeh Iran di Hamadan. Di sana, pasukan Iran berlatih menembak selama 4 hari berturut-turut, mulai pukul 4.30 hingga 14.30. Menurut layanan Notam, latihan akan berlangsung dari permukaan tanah hingga ketinggian 10.000 kaki. Semua pilot diminta untuk menghindari area tersebut selama waktu yang ditentukan. Pada 5 Agustus lalu, Iran juga mengeluarkan notam yang memperingatkan bahaya penerbangan menuju bagian tengah dan bagian barat laut. 2 hari kemudian, Mesir meminta semua maskapai penerbangannya untuk menghindari wilayah udara Iran selama 3 jam di pagi hari. Seorang pejabat Kairo mengatakan hal ini berkaitan dengan latihan militer yang diadakan oleh Iran. Kabar mengenai latihan tempur ini semakin berembus kencang di tengah ancaman pembalasan terhadap Israel. Iran sebelumnya telah bersumpah untuk menghukum Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Kiamat panjang akan dihadapi oleh pasukan Israel di tengah rencana gempuran Iran. Sebagai balas dendam atas tewasnya Ismail Haniyeh, Iran dilaporkan akan menyerang Israel sampai 4 hari non-stop. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi Keamanan Nasional Majelis Iran Ahmad Bahasyah Ardestani. Ardestani menyebut bahwa Iran akan melakukan operasi udara besar-besaran mereka dalam rentan 3-4 hari. Kepada Iran Watch, Ardestani juga berujar bahwa Iran bersiap menghadapi resiko yang muncul akibat serangan ini. Ardestani mengisyaratkan bahwa akan ada pertumpahan darah besar yang terjadi di Israel. Secara terbuka, Ardestani juga menyebut Iran sengaja memperlambat balas dendam terhadap Israel. Taktik ini dilakukan untuk membuat Israel frustasi menunggu kapan serangan Iran akan dilancarkan. Sementara itu, pakar kajian Iran David Mashri juga menyebut bahwa Iran menggunakan strategi perang psikologis. Saat perang psikologis berakhir, Ardestani memastikan bahwa Iran akan terus menyerang. Dari informasi, Iran sendiri mengisyaratkan akan melancarkan serangan pada Israel selama 3-4 hari. Teheran telah mengeluarkan pemberitahuan agar penerbangan sipil menghindari wilayah udara Iran hingga 14 Agustus 2024. Balas dendam Iran terhadap Israel masih menjadi teka-teki terkait kapan waktu yang tepat meluncurkannya. Pakar memprediksi Iran sengaja mempermainkan kesabaran Israel karena perang psikologis merupakan bagian dari strategi negara tersebut. Pakar Iran di Universitas Tel Aviv, David Menasri, menilai Israel tak begitu pandai dalam permainan kesabaran seperti Iran. Menurutnya akan menarik untuk dilihat apakah Israel akan bertindak terlebih dahulu. David beranggapan bahwa Iran jelas memenangkan perang psikologis untuk saat ini. Sementara itu, anggota parlemen Iran Ahmad Ardestani memberi sedikit bocoran terkait balas dendam ke Israel. Ia memprediksi serangan tersebut bisa berlangsung selama 3 atau 4 hari. Meski belum diketahui kapan waktunya, Ardestani memastikan balasan Iran akan mengejutkan Israel. Sebelumnya, Iran telah bersumpah untuk menghukum berat Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Iran menduga Haniyeh tewas ditembak proyektil jarak pendek oleh agen Israel dari luar wisma akhir Juli lalu. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, kembali beraksi pada hari ke-310 perang. Dalam operasinya, Brigade Al-Qassam meledakkan gedung persembunyian IDF di Rafah dengan peluru RPG termobarik.
Dilansir dari Al-Mayadin pada Senin 12 Agustus 2024, Brigade Al-Qassam mengklaim serangan tersebut tepat sasaran. Menurut laporannya, peledak tersebut meruntuhkan gedung persembunyian IDF. Buntut serangan itu, sejumlah tentara yang ada di dalamnya pun tewas tertimbun. Seusai insiden tersebut, helikopter Israel terlihat sibuk mengangkut jasad para tentara. Adegan itu pun dilihat langsung oleh Brigade Al-Qassam. Selain serangan tersebut, Brigade Al-Qassam juga mengaku telah menghabisi pasukan infanteri di Timur Rafah di hari yang sama. Mereka mengadang pasukan infanteri Zionis itu dengan menanam peledak rakitan di tanah dan diledakkan saat musuh melintasinya. Serangan itu pun diklaim melukai dan menewaskan sejumlah tentara Israel. Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam melakukan operasi gabungan di lingkungan Al-Zanah di sebelah timur Khan Yunis. Dalam operasinya, 2 militan Palestina itu menembaki tentara Israel yang tengah bersembunyi. Imbas serangan gabungan tersebut, tubuh seorang tentara Israel terluka parah. Tubuh tentara Israel berlubang dan berlumuran darah. Dilansir dari Al-Mayadin pada Senin 12 Agustus 2024, insiden mematikan itu diungkapkan langsung oleh pasukan perlawanan. Menurut laporannya, Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam telah menembakkan sejumlah peluru menggunakan senapan sniper Gaul yang diproduksi secara lokal. Serangan itu diklaim tepat sasaran dan melukai tentara Israel. Di waktu yang sama, fraksi perlawanan juga mengumumkan bahwa pasukannya telah meluncurkan 3 serangan mortir terhadap pasukan Israel di wilayah yang sama. Pasalnya, serangan tersebut menargetkan kendaraan lapis baja dan unit infanteri Israel di Al-Zanah dan Abu Hadaf. Selain itu, pejuang Al-Quds juga menembakkan beberapa amunisi berbantuan roket ke pusat komando dan kendali Israel di timur laut Khan Yunis. Pasukan Hizbullah dari Lebanon menembakkan puluhan roket ke Israel Utara pada Minggu 11 Agustus 2024 malam. Serangan tersebut diklaim sukses menjebol sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Dilansir dari The Times of Israel, insiden itu telah diakui langsung oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut laporannya, Hizbullah telah memporak-porandakan sejumlah wilayah di Israel Utara dengan menggunakan 30 roket dalam waktu 1 jam. Imbas serangan tersebut, ketegangan di Israel semakin meningkat. Terlebih, sejumlah roket Hizbullah juga menghantam wilayah Nahariya hingga mengakibatkan kebakaran hebat. Beberapa lainnya pun diklaim menghantam area terbuka. Seiring dengan serangan tersebut, kobaran api dan kepulan asap tebal tampak membumbung tinggi. Selain itu, sirine peringatan bahaya menggema tanpa henti di beberapa wilayah, seperti Nahariya, Acre, beberapa kota di Galilea Barat, Krayot, Malkia, Afifim, serta Galilea Atas. Meski demikian, IDF mengklaim tidak ada korban jiwa dalam serangan tersebut. Beberapa jam setelah serangan tersebut, IDF pun mengakui melancarkan serangan balasan. Pasalnya, jet tempurnya menyerang sasaran Hizbullah di Lebanon, termasuk lokasi yang menampung aset teknologi, gudang senjata, posisi peluncuran roket, dan juga infrastruktur lainnya. Sistem pertahanan udara Iron Dome Israel kembali jebol setelah dibombardir Hizbullah hingga 10 kali dalam 24 jam. Serangan tersebut menghantam sejumlah wilayah hingga mengakibatkan kebakaran hebat dan juga korban jiwa di pihak tentara Israel. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon, tepatnya pada Minggu 11 Agustus 2024. Hizbullah mengklaim 10 serangan yang diluncurkan oleh pasukannya ke Israel tepat sasaran. 4 serangan rudal diantaranya ditembakkan ke arah 4 benteng tentara Israel. Adapun di daerah Sa'ar, serangan Hizbullah menghantam sekumpulan personil militer Israel hingga mengakibatkan jasad tentara tercacar. Di sisi lain, beberapa sistem kendali visual di perbatasan Israel-Lebanon juga hancur karena serangan tersebut. Selain itu, serangan drone Hizbullah juga mengakibatkan kebakaran besar di Galilea Atas. Diketahui sebelumnya, situasi di perbatasan Israel-Lebanon memanas sejak perang Gaza meletus pada bulan Oktober 2023 silam. Hampir setiap hari, tentara Israel dan pasukan Hizbullah saling menyerang di perbatasan. Bahkan menurut Kementerian Luar Negeri Lebanon, ada sekitar 100.000 warga di Israel Selatan yang terpaksa mengungsi karena serangan Israel. Sementara itu, Israel melaporkan ada sekitar 80.000 warganya di wilayah utara yang harus mengungsi karena serangan Hizbullah.
Setelah 10.000 tentara IDF tewas dan terluka, 100 perwira militer Israel mengirimkan surat protes ke pemimpinnya Herzi Halevi. Ratusan perwira itu tak terima dengan pernyataan para pejabat senior yang sesumbar bahwa kemenangan Israel sudah ada di depan mata. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 12 Agustus 2024, dalam surat tersebut para perwira Israel mengatakan bahwa situasi di medan perang dengan pernyataan para pejabat sangatlah berbeda. Menurut para perwira Israel, faksi perlawanan Palestina masih memiliki banyak kemampuan setelah 10 bulan perang, termasuk kemampuan lintas perbatasan seperti UAV, pesawat tak berawak, peledak, dan juga mortir. Sehingga mereka menilai bahwa kemenangan Israel di Gaza masih sangat jauh. Surat tersebut ditandatangani oleh 100 perwira Israel. Diketahui sebelumnya pada bulan lalu Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu sesumbar bahwa kemenangan sudah dalam jangkauan. Di sisi lain, genosida yang dilakukan Israel itu mendapatkan kecaman dari berbagai pihak. Terlebih sejak 7 Oktober 2023 lalu, aksi IDF telah mengakibatkan lebih dari 39.000 korban jiwa, yang mana sebagian besar diantaranya merupakan wanita dan anak-anak. Jelang serangan Iran, warga Israel panik karena diteror dengan pesan misterius. Tepatnya pada Jumat 9 Agustus 2024, pesan teror tersebut dikirimkan ke sejumlah warga Israel. Dalam pesan itu, pelaku menekankan bahwa warga Israel akan segera menemui ajalnya pada pekan depan. Dilansir dari tribunnews.com, pesan tersebut dikirim ke ponsel warga dengan disertai nama lengkap penerima dan kota tempat mereka tinggal. Menanggapi hal itu, polisi Israel dan Direktorat Cyber Nasional berusaha melacak sumber pesan tersebut. Menurut polisi, tindakan pengiriman pesan seperti itu termasuk tindak pidana dan pelakunya berpotensi menerima hukuman penjara. Polisi pun meminta para penerima pesan untuk mengabaikannya dan memblokir nomor pengirim apabila memungkinkan. Diketahui sebelumnya pesan itu muncul di tengah ancaman serangan balasan oleh Iran dan Hizbullah terhadap Israel. Iran marah besar karena Israel membunuh kepala biro politik Hamas Ismail Haniyeh di Iran. Adapun Hizbullah geram karena salah satu panglimanya, Fuad Shukr, dibunuh oleh Israel. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kecolongan dengan aksi perlawanan dari Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas. Pada Minggu 11 Agustus 2024, pasukan dari Brigade Al-Qassam itu menyusup ke lembah Jordan yang merupakan wilayah Israel di tepi barat. Menurut militer dan petugas medis, serangan senapan serbu dari Hamas itu dilakukan dengan jarak 250 meter dan mengenai 2 mobil. Imbas serangan tersebut, penduduk Israel Yonatan Deutsch, usia 23 tahun tewas. Seorang pemukim lainnya pun dilaporkan mengalami luka-luka akibat serangan tersebut. Kini korban masih dalam perawatan intensif di sebuah rumah sakit di wilayah itu. Dilansir dari The Times of Israel, seusai melancarkan serangan, pejuang Hamas langsung melarikan diri. Sementara IDF bergegas mengerahkan sejumlah besar tentara ke lokasi kejadian untuk memburu pelaku. Bahkan karena kesulitan menemukan pelaku, IDF sampai menutup sejumlah jalan. Terkait hal ini, beredar kabar jika Iran batal meluncurkan serangan besar-besaran ke wilayah Israel. Namun komunitas intelijen Israel tetap meyakini Tehran telah memutuskan untuk melancarkan serangan langsung membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh pada 31 Juli 2024 yang lalu. Dikutip dari Al Arabiya, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant telah melakukan pembicaraan dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Austin. Gallant mengatakan Iran sedang mempersiapkan militernya untuk serangan skala besar terhadap Israel. Dimungkinkan serangan Iran dapat terjadi sebelum 15 Agustus, di mana di tanggal itu telah ditetapkan oleh Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar untuk perundingan gencatan senjata Gaza yang baru. Israel telah mengonfirmasi akan berpartisipasi dalam perundingan tersebut, sementara Hamas belum memberikan tanggapan resmi. Diketahui situasi di Timur Tengah dalam kondisi siaga tinggi sejak pembunuhan Haniyeh. Iran dan proksi regionalnya termasuk Hizbullah Lebanon telah menyalahkan Israel atas serangan ini. Mereka bahkan bersumpah untuk membalas. Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, mengatakan bahwa merupakan kewajiban Iran untuk membalas kematian pemimpin Hamas itu, mengingat pembunuhan terhadap Haniyeh terjadi di Iran. Israel tengah siaga tinggi jelang serangan Iran Hizbullah untuk membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Mengantisipasi serangan besaran-besaran tersebut, sejumlah negara membatalkan penerbangan pada rute Tel Aviv.
Maskapai penerbangan Irlandia Ryanair mengumumkan pembatalan total penerbangannya pada rute Tel Aviv hingga 26 Agustus 2024. Grup Lufthansa Jerman juga mengumumkan penangguhan semua penerbangan ke Tel Aviv, Teheran, Beirut, Irak, Oman, dan Erbil hingga 21 Agustus. Dikutip dari Al-Mayadin, langkah serupa juga diambil Swiss Airlines. Mereka mengumumkan akan menghindari wilayah udara Iran, Irak, dan wilayah pendudukan Palestina hingga besok. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sudah memberikan pesan kepada para menterinya. Ia memperingatkan jika hari-hari mendatang adalah hari yang menentukan. Dirinya meyakini Iran akan melancarkan serangan dalam beberapa hari mendatang. Saat ini militer Israel memerintahkan para tentaranya untuk tidak bepergian ke luar negeri. Bahkan tentara yang ada di sejumlah negara diminta kembali ke Israel untuk mempersiapkan diri jika Iran Hizbullah benar-benar menyerang. Wakil Presiden Iran untuk urusan strategis Javad Zarif mundur dari jabatannya pada Minggu 12 Agustus 2024. Keputusan ini diambil hanya beberapa jam setelah calon menteri diserahkan ke parlemen untuk disetujui. Dalam unggahan di media sosial, Zarif mengaku akan kembali bekerja sebagai dosen di Universitas Teheran. Ia sebelumnya memang aktif berkampanye untuk memenangkan Masud Pezeshkian dalam Pilpres. Meski begitu, Zarif tidak tertarik menjadi bagian dari pemerintahan yang baru. Tiba-tiba pada awal Agustus, ia ditunjuk sebagai wakil presiden untuk urusan strategis. Selain itu, Zarif juga ditunjuk sebagai kepala Dewan Pengarah yang bertanggung jawab untuk menyeleksi kandidat berbagai kementerian dan lembaga pemerintah. Dari 19 menteri yang diperkenalkan ke parlemen, hanya 3 orang yang merupakan pilihan pertama. Zarif mengaku tidak puas dengan hasil tersebut, karena tak mampu memenuhi janjinya untuk mengikutsertakan perempuan dan pemuda. Terlepas dari masalah politik, Iran kini juga menghadapi ketegangan setelah kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Negara tersebut diprediksi akan menyerang Israel sebagai bentuk balas dendam. Amerika Serikat akan mengerahkan kapal selam yang dilengkapi peluru kendali ke kawasan Timur Tengah. Pengerahan ini dilakukan saat kawasan itu bersiap menghadapi kemungkinan serangan balasan Iran atas pembunuhan tokoh Hamas dan Hizbullah 2 pekan lalu. Dikutip dari Al Arabiya, perintah untuk mengerahkan kapal selam itu disampaikan langsung oleh Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin. Sebelumnya, kapal selam bertenaga nuklir USS Georgia sudah berada di Laut Mediterania pada Juli lalu. Namun, pengumuman dari Pentagon untuk mengerahkan kapal selam tersebut merupakan sesuatu yang langka. Austin mengaku telah memerintahkan kelompok penyerang Abraham Lincoln untuk mempercepat penempatannya di Timur Tengah. Ia menegaskan kembali dukungan penuh Amerika kepada Israel di tengah meningkatnya ketegangan regional. Sebelumnya, Pentagon juga telah mengumumkan pengerahan jet tempur tambahan dan kapal perang ke Timur Tengah. Aset militer ini ditambahkan untuk menghadapi kemungkinan serangan balasan dari Iran dan sekutu. Iran sendiri telah menuduh Israel sebagai dalang di balik kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara Israel secara terbuka mengakui telah membunuh komandan senior Hizbullah Fuad Shukar pada Juli lalu. Media Zionis menyebut bahwa Israel hanya sedang menunggu bom waktu di tengah situasi genting di Timur Tengah. Selain dihadapkan pada konflik melawan Iran, Zionis juga mendapati ada taktik dan senjata dahsyat yang sedang disiapkan Hizbullah untuk menyerang pasukan Israel. Dikutip dari Ma'arif, Hizbullah diketahui akan melancarkan balas dendam atas tewasnya Fuad Shukar, meskipun tidak bersamaan dengan rencana serangan Iran. Laporan Ma'arif yang merupakan media Zionis pada Minggu 11 Agustus menyebutkan senjata dahsyat Hizbullah sudah disiagakan dan disiapkan menyerang Israel. Senjata-senjata ini diantaranya adalah rudal dengan sistem pemandu atau tanpa sistem pemandu, rudal balistik dan rudal anti kapal, serta pesawat nirawak atau drone yang membawa bom. Berbagai persenjataan diakui
diakui Zionis akan menjamah wilayah Israel lebih dalam. Hizbullah sendiri selama ini sudah berusaha mengalahkan benteng pertahanan Iron Dome milik Israel. Dengan begitu, pasukan Lebanon ini lebih mudah menguji celah yang ada dalam Iron Dome sendiri. Hizbullah dilaporkan menerima banyak kiriman roket dan pesawat nirawak terbaru milik Iran. Hizbullah juga memiliki sistem pertahanan udara yang tak dimiliki kebanyakan milisi di Timur Tengah. Hizbullah mempunyai 130.000 hingga 150.000 roket dan rudal. Jumlah ini bahkan lebih dari 4 kali lipat rudal milik Hamas sebelum perang di jalur Gaza meletus. Hizbullah juga punya lebih dari 100.000 pejuang yang siap berperang. Ma'arif menyebut kebanyakan senjata Hizbullah memang rudal tanpa sistem pemandu. Akan tetapi senjata ini tetap bisa membahayakan sistem pertahanan Israel jika ditembakkan secara keroyokan. Milisi Hizbullah Lebanon terus membombardir wilayah Israel Utara setiap harinya. Terbaru serangan besar Hizbullah berhasil menargetkan posisi militer Israel. Milisi pro-Iran itu pada Senin 11 Agustus malam hari dilaporkan menembakkan lebih dari 30 roket dari Lebanon. Hizbullah dalam pernyataannya mengatakan serangan tersebut menggunakan roket Katyusha. Serangan malam hari itu menghantam markas besar divisi ke-146 yang baru didirikan di Jatun. Detik-detik rentetan serangan juga beredar luas di media sosial. Terlihat sistem pertahanan udara Israel sibuk menangkis serangan tersebut. Dilaporkan sebagian roket gagal ditangkis oleh Iron Dome Israel. Adapun operasi ini dilakukan sebagai respon atas serangan Israel terhadap wilayah sipil di Lebanon Selatan. Media Lebanon mengatakan suara ledakan terdengar di kota Nahariyah hingga daerah Al-Qariyot di kota Haifa. Serangan itu mengakibatkan kebakaran besar di wilayah Galilea Barat. Pihak Israel belum memberikan keterangan terkait korban jiwa dalam serangan itu. Namun rekaman yang dipublikasikan di media menunjukkan ambulans segera bergerak menuju lokasi yang menjadi sasaran. Pasukan Hizbullah melancarkan 10 operasi tempur yang menyasar 10 pangkalan militer Israel. Serangan ini dilancarkan secara beruntun oleh Hizbullah dalam 24 jam terakhir. Pasukan Hizbullah mengumumkan bahwa dari 10 serangan ini yang paling besar adalah serangan rudal besar-besaran yang menyasar pemukiman di Galilea Atas. Hizbullah menghancurkan perbatasan Lebanon Israel yang diduduki Zionis. Serangan rudal ini juga dilancarkan dan menyasar 4 benteng tentara Israel. Di wilayah Sya'ar, rudal terarah menghantam personil militer Israel. Pada Jumat malam, Hizbullah juga menggunakan pesawat nirawak untuk menyerang pangkalan logistik militer di wilayah Uwatar yang terletak di barat daya kota Shafat. Hizbullah sendiri diprediksi akan melancarkan serangan balas dendam pada Israel. Balas dendam ini adalah serangan yang akan terpisah dari serangan Iran, yang mana Hizbullah menyerang Israel atas balas dendam kematian Fuad Shur. Laporan Ma'arif pada Minggu 11 Agustus menyebut bahwa senjata dahsyat Hizbullah juga sudah disiagakan dan kini disiapkan untuk menyerang Israel. Senjata-senjata ini diantaranya adalah rudal dengan sistem pemandu atau tanpa sistem pemandu, kemudian rudal balistik dan rudal anti kapal, serta pesawat nirawak atau drone yang membawa bom. Berbagai persenjataan ini diakui Zionis akan menjamah wilayah Israel lebih dalam. Garda Revolusi Iran mengadakan latihan militer di Provinsi Kermanshah sejak Jumat 9 Agustus kemarin. Latihan militer berlangsung di tengah ancaman pembalasan kepada Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Seorang pejabat militer mengatakan latihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan kewaspadaan terhadap musuh. Kantor berita resmi Iran IRNA melaporkan latihan itu akan berlangsung hingga Selasa 13 Agustus besok. Tidak disebutkan berapa jumlah tentara dan persenjataan yang dilibatkan dalam latihan tersebut. Namun latihan ini berlangsung di tengah ancaman untuk membalas Israel atas kematian Haniyeh. Haniyeh sebelumnya meninggal dalam ledakan di Iran pada akhir Juli setelah menghadiri upacara pelantikan presiden. Iran menuduh Israel sebagai dalang kematian Haniyeh dengan menembakkan proyektil jarak pendek dari luar wisma. Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, bahkan sudah memerintahkan Garda Revolusi untuk memberi hukuman berat kepada Israel. Perintah itu pun disanggupi Jenderal Iran dan berjanji akan melakukannya dengan cara terbaik.
Iran menggelar latihan penembakan senjata di wilayah udara Teheran mulai tanggal 11 hingga 14 Agustus 2024. Dengan adanya latihan ini, pilot diminta untuk menghindari penerbangan di sejumlah lokasi. Dikutip dari Yerusalem Post, larangan terbang mencakup wilayah OID 29 Teheran yang dekat dengan pangkalan udara Nojeh Iran di Hamadan. Di sana, pasukan Iran berlatih menembak selama 4 hari berturut-turut mulai pukul 4.30 hingga 14.30. Menurut layanan Notam, latihan akan berlangsung dari permukaan tanah hingga ketinggian 10.000 kaki. Semua pilot diminta untuk menghindari area tersebut selama waktu yang ditentukan. Pada 5 Agustus lalu, Iran juga mengeluarkan notam yang memperingatkan bahaya penerbangan menuju bagian tengah dan bagian barat laut. 2 hari kemudian, Mesir meminta semua maskapai penerbangannya untuk menghindari wilayah udara Iran selama 3 jam di pagi hari. Seorang pejabat Kairo mengatakan hal ini berkaitan dengan latihan militer yang diadakan oleh Iran. Kabar mengenai latihan tempur ini semakin berembus kencang di tengah ancaman pembalasan terhadap Israel. Iran sebelumnya telah bersumpah untuk menghukum Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Kiamat panjang akan dihadapi oleh pasukan Israel di tengah rencana gempuran Iran. Sebagai balas dendam atas tewasnya Ismail Haniyeh, Iran dilaporkan akan menyerang Israel sampai 4 hari non-stop. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi Keamanan Nasional Majelis Iran Ahmad Bahasyah Ardestani. Ardestani menyebut bahwa Iran akan melakukan operasi udara besar-besaran mereka dalam rentan 3-4 hari. Kepada Iran Watch, Ardestani juga berujar bahwa Iran bersiap menghadapi resiko yang muncul akibat serangan ini. Ardestani mengisyaratkan bahwa akan ada pertumpahan darah besar yang terjadi di Israel. Secara terbuka, Ardestani juga menyebut Iran sengaja memperlambat balas dendam terhadap Israel. Taktik ini dilakukan untuk membuat Israel frustasi menunggu kapan serangan Iran akan dilancarkan. Sementara itu, pakar kajian Iran David Mashri juga menyebut bahwa Iran menggunakan strategi perang psikologis. Saat perang psikologis berakhir, Ardestani memastikan bahwa Iran akan terus menyerang. Dari informasi, Iran sendiri mengisyaratkan akan melancarkan serangan pada Israel selama 3-4 hari. Teheran telah mengeluarkan pemberitahuan agar penerbangan sipil menghindari wilayah udara Iran hingga 14 Agustus 2024. Balas dendam Iran terhadap Israel masih menjadi teka-teki terkait kapan waktu yang tepat meluncurkannya. Pakar memprediksi Iran sengaja mempermainkan kesabaran Israel karena perang psikologis merupakan bagian dari strategi negara tersebut. Pakar Iran di Universitas Tel Aviv, David Menasri menilai Israel tak begitu pandai dalam permainan kesabaran seperti Iran. Menurutnya akan menarik untuk dilihat apakah Israel akan bertindak terlebih dahulu. David beranggapan bahwa Iran jelas memenangkan perang psikologis untuk saat ini. Sementara itu, anggota parlemen Iran Ahmad Ardestani memberi sedikit bocoran terkait balas dendam ke Israel. Ia memprediksi serangan tersebut bisa berlangsung selama 3 atau 4 hari. Meski belum diketahui kapan waktunya, Ardestani memastikan balasan Iran akan mengejutkan Israel. Sebelumnya, Iran telah bersumpah untuk menghukum berat Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Iran menduga Haniyeh tewas ditembak proyektil jarak pendek oleh agen Israel dari luar wisma akhir Juli lalu. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, kembali beraksi pada hari ke-310 perang. Dalam operasinya, Brigade Al-Qassam meledakkan gedung persembunyian IDF di Rafah dengan peluru RPG termobarik. Dilansir dari Al-Mayadin pada Senin 12 Agustus 2024, Brigade Al-Qassam mengklaim serangan tersebut tepat sasaran. Menurut laporannya, peledak tersebut meruntuhkan gedung persembunyian IDF. Butut serangan itu, sejumlah tentara yang ada di dalamnya pun tewas tertimbun. Seusai insiden tersebut, helikopter Israel terlihat sibuk mengangkut jasad para tentara. Adegan itu pun dilihat langsung oleh Brigade Al-Qassam. Selain serangan tersebut, Brigade Al-Qassam juga mengaku telah menghabisi pasukan infanteri di timur Rafah di hari yang sama.
Mereka mengadang pasukan infanteri Zionis itu dengan menanam peledak rakitan di tanah dan diledakkan saat musuh melintasinya. Serangan itu pun diklaim melukai dan menewaskan sejumlah tentara Israel. Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam melakukan operasi gabungan di lingkungan Al-Zanah di sebelah timur Khan Yunis. Dalam operasinya, 2 militan Palestina itu menembaki tentara Israel yang tengah bersembunyi. Imbas serangan gabungan tersebut, tubuh seorang tentara Israel terluka parah. Tubuh tentara Israel berlubang dan berlumuran darah. Dilansir dari Al-Mayadin pada Senin 12 Agustus 2024, insiden mematikan itu diungkapkan langsung oleh pasukan perlawanan. Menurut laporannya, Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam telah menembakkan sejumlah peluru menggunakan senapan sniper Gaul yang diproduksi secara lokal. Serangan itu diklaim tepat sasaran dan melukai tentara Israel. Di waktu yang sama, fraksi perlawanan juga mengumumkan bahwa pasukannya telah meluncurkan 3 serangan mortir terhadap pasukan Israel di wilayah yang sama. Pasalnya serangan tersebut menargetkan kendaraan lapis baja dan unit infanteri Israel di Al-Zanah dan Abu Hadaf. Selain itu, pejuang Al-Quds juga menembakkan beberapa amunisi berbantuan roket ke pusat komando dan kendali Israel di timur laut Khan Yunis. Pasukan Hizbullah dari Lebanon menembakkan puluhan roket ke Israel Utara pada Minggu 11 Agustus 2024 malam. Serangan tersebut diklaim sukses menjebol sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Dilansir dari The Times of Israel, insiden itu telah diakui langsung oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut laporannya, Hizbullah telah memporak-porandakan sejumlah wilayah di Israel Utara dengan menggunakan 30 roket dalam waktu 1 jam. Imbas serangan tersebut, ketegangan di Israel semakin meningkat. Terlebih, sejumlah roket Hizbullah juga menghantam wilayah Nahariya hingga mengakibatkan kebakaran hebat. Beberapa lainnya pun diklaim menghantam area terbuka. Seiring dengan serangan tersebut, kobaran api dan kepulan asap tebal tampak membumbung tinggi. Selain itu, sirine peringatan bahaya menggema tanpa henti di beberapa wilayah seperti Nahariya, Acre, beberapa kota di Galilea Barat, Krayot, Malkia, Afifim, serta Galilea Atas. Meski demikian, IDF mengklaim tidak ada korban jiwa dalam serangan tersebut. Beberapa jam setelah serangan tersebut, IDF pun mengakui melancarkan serangan balasan. Pasalnya, jet tempurnya menyerang sasaran Hizbullah di Lebanon, termasuk lokasi yang menampung aset teknologi, gudang senjata, posisi peluncuran roket, dan juga infrastruktur lainnya. Sistem pertahanan udara Iron Dome Israel kembali jebol setelah dibombardir Hizbullah hingga 10 kali dalam 24 jam. Serangan tersebut menghantam sejumlah wilayah hingga mengakibatkan kebakaran hebat dan juga korban jiwa di pihak tentara Israel. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon, tepatnya pada Minggu 11 Agustus 2024. Hizbullah mengklaim 10 serangan yang diluncurkan oleh pasukannya ke Israel tepat sasaran. 4 serangan rudal diantaranya ditembakkan ke arah 4 benteng tentara Israel. Adapun di daerah Sa'ar, serangan Hizbullah menghantam sekumpulan personil militer Israel hingga mengakibatkan jasad tentara tercacar. Di sisi lain, beberapa sistem kendali visual di perbatasan Israel-Lebanon juga hancur karena serangan tersebut. Selain itu, serangan drone Hizbullah juga mengakibatkan kebakaran besar di Galilea Atas. Diketahui sebelumnya, situasi di perbatasan Israel-Lebanon memanas sejak perang Gaza meletus pada bulan Oktober 2023 silam. Hampir setiap hari, tentara Israel dan pasukan Hizbullah saling menyerang di perbatasan. Bahkan menurut Kementerian Luar Negeri Lebanon, ada sekitar 100.000 warga di Israel Selatan yang terpaksa mengungsi karena serangan Israel. Sementara itu, Israel melaporkan ada sekitar 80.000 warganya di wilayah utara yang harus mengungsi karena serangan Hizbullah. Setelah 10.000 tentara IDF tewas dan terluka, 100 perwira militer Israel mengirimkan surat protes ke pemimpinnya Herzi Halevi. Ratusan perwira itu tak terima dengan pernyataan para pejabat senior yang sesumbar bahwa kemenangan Israel sudah ada di depan mata. Dilansir dari Tribunnews.com pada Senin 12 Agustus 2024, dalam surat tersebut para perwira Israel mengatakan bahwa situasi di medan perang dengan pernyataan para pejabat sangatlah berbeda. Menurut para perwira Israel, faksi perlawanan Palestina masih memiliki banyak kemampuan setelah 10 bulan perang.
termasuk kemampuan lintas perbatasan seperti UAV, pesawat tak berawak, peledak, dan juga mortir. Sehingga mereka menilai bahwa kemenangan Israel di Gaza masih sangat jauh. Surat tersebut ditandatangani oleh 100 perwira Israel. Diketahui sebelumnya pada bulan lalu Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu sesumbar bahwa kemenangan sudah dalam jangkauan. Di sisi lain, genosida yang dilakukan Israel itu mendapatkan kecaman dari berbagai pihak. Terlebih sejak 7 Oktober 2023 lalu, aksi IDF telah mengakibatkan lebih dari 39.000 korban jiwa, yang mana sebagian besar diantaranya merupakan wanita dan anak-anak. Jelang serangan Iran, warga Israel panik karena diteror dengan pesan misterius. Tepatnya pada Jumat 9 Agustus 2024, pesan teror tersebut dikirimkan ke sejumlah warga Israel. Dalam pesan itu, pelaku menekankan bahwa warga Israel akan segera menemui ajalnya pada pekan depan. Dilansir dari tribunnews.com, pesan tersebut dikirim ke ponsel warga dengan disertai nama lengkap penerima dan kota tempat mereka tinggal. Menanggapi hal itu, polisi Israel dan Direktorat Cyber Nasional berusaha melacak sumber pesan tersebut. Menurut polisi, tindakan pengiriman pesan seperti itu termasuk tindak pidana dan pelakunya berpotensi menerima hukuman penjara. Polisi pun meminta para penerima pesan untuk mengabaikannya dan memblokir nomor pengirim apabila memungkinkan. Diketahui sebelumnya pesan itu muncul di tengah ancaman serangan balasan oleh Iran dan Hizbullah terhadap Israel. Iran marah besar karena Israel membunuh kepala biro politik Hamas Ismail Haniyeh di Iran. Adapun Hizbullah geram karena salah satu panglimanya, Fuad Shukr, dibunuh oleh Israel. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kecolongan dengan aksi perlawanan dari Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas. Pada Minggu 11 Agustus 2024, pasukan dari Brigade Al-Qassam itu menyusup ke lembah Jordan yang merupakan wilayah Israel di tepi barat. Menurut militer dan petugas medis, serangan senapan serbu dari Hamas itu dilakukan dengan jarak 250 meter dan mengenai 2 mobil. Imbas serangan tersebut, penduduk Israel Yonatan Deutsch, usia 23 tahun, tewas. Seorang pemukim lainnya pun dilaporkan mengalami luka-luka akibat serangan tersebut. Kini korban masih dalam perawatan intensif di sebuah rumah sakit di wilayah itu. Dilansir dari The Times of Israel, seusai melancarkan serangan, pejuang Hamas langsung melarikan diri. Sementara IDF bergegas mengerahkan sejumlah besar tentara ke lokasi kejadian untuk memburu pelaku. Bahkan karena kesulitan menemukan pelaku, IDF sampai menutup sejumlah jalan. Terkait hal ini, Brigade Al-Qassam sendiri telah mengonfirmasi bahwa pasukannya merupakan dalang dalam serangan tersebut. Namun, Brigade Al-Qassam tidak memberikan bukti apapun. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF menghadapi ancaman serangan dari militan Palestina. Selain dari Hizbullah, Israel juga terancam diserang Iran buntut pembunuhan Ismail Haniyeh. Oleh karena itu, media Israel mengungkapkan bahwa Zionis tengah ketakutan menghadapi bom waktu. Terlebih, Hizbullah memiliki sejumlah senjata baru yang super canggih dalam beberapa waktu belakangan. Di antaranya rudal dengan sistem pemandu, rudal balistik, rudal anti kapal, serta pesawat nirawak berpeledak. Dilansir dari tribunnews.com, sederet senjata itu pun diklaim bisa masuk jauh lebih dalam ke wilayah Israel. Di sisi lain, seorang pakar juga memperkirakan bahwa Hizbullah kini memiliki 130 hingga 150 ribu roket dan rudal. Jumlah tersebut 4 kali lipat dibandingkan dengan rudal milik Hamas sebelum perang di jalur Gaza meletus. Selain itu, Hizbullah juga memiliki lebih dari 100 ribu pejuang. Media Israel itu melaporkan bahwa mayoritas senjata Hizbullah merupakan rudal tanpa pemandu. Namun senjata tersebut tetap berbahaya bagi Israel jika ditembakkan secara keroyokan. Setelah pembunuhan terhadap pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh pada 31 Juli 2024 di Teheran, Iran bersumpah akan melakukan pembalasan. Rencana Iran lantas ditentang sejumlah negara barat. Tetapi Rusia dan China mendukung Teheran untuk mempertahankan diri. Dukungan pertama disampaikan oleh Rusia. Dilansir dari Reuters, Presiden Rusia Vladimir Putin telah meminta pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, untuk memberikan tanggapan yang terkendali atas dugaan pembunuhan Haniyeh. Meski demikian, ia menyarankan agar tidak menyerang warga sipil. Menurut sumber terkait, pesan Putin disampaikan oleh pejabat tinggi pertahanan Rusia, Sergei Shoigu.
Setelah Rusia, China lantas menyatakan dukungannya terhadap Iran mempertahankan kedaulatan, keamanan, dan martabat nasionalnya. Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri China Wang Yi pada pejabat Menteri Luar Negeri Iran Ali Baheri Khani lewat sambungan telepon pada Minggu 11 Agustus. Wang menegaskan Beijing mengecam pembunuhan Haniyeh. China menilai serangan itu telah melanggar kedaulatan Iran dan mengancam stabilitas regional. Ia lantas menegaskan negaranya siap menjaga komunikasi erat dengan Iran. Namun menurut seorang peneliti, China masih belum secara gamblang menyatakan dukungannya. Hal ini terlihat dari tidak adanya kalimat menahan diri atau menghindari eskalasi lebih lanjut dari pernyataan Wang. Pembalasan Iran terhadap Israel diprediksi akan berlangsung selama 3 atau 4 hari. Hal itu disampaikan anggota Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ahmad Ardestani. Dalam wawancara bersama Iran Watch pada Sabtu 10 Agustus, Ardestani mengatakan bahwa negaranya siap menghadapi konsekuensi apapun, termasuk adanya pertumpahan darah untuk membalas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Ardestani menyebut balas dendam Iran akan dilakukan secara tiba-tiba dengan perencanaan yang baik. Hal ini menimbulkan pertanyaan kapan waktu yang tepat bagi Iran untuk membalas Israel. Namun, Ardestani menyebut teka-teki ini justru menguntungkan pihaknya, sebab Israel diprediksi akan cemas dan gelisah sepanjang waktu karena menunggu pembalasan dari Iran. Ardestani menegaskan bahwa kesabaran adalah bagian dari proses pengambilan keputusan untuk membalas Israel. Banyak pakar mengklaim bahwa perang psikologis merupakan bagian dari strategi Iran. David Menastri, pakar Iran di Universitas Tel Aviv, mengatakan bahwa Israel tidak begitu pandai dalam permainan kesabaran seperti Iran. Namun Ardestani mengonfirmasi kepada Iran Watch bahwa Iran akan merespons dengan tepat dan terjadi secara mengejutkan. Amerika Serikat melihat situasi konflik di Timur Tengah semakin genting. Untuk itu, Kepala Pentagon saat ini telah memerintahkan Amerika Serikat untuk mengerahkan kapal selam nuklir USS Georgia ke Timur Tengah. Perintah ini muncul seusai Iran mengeluarkan peringatan akan melancarkan serangan pada Israel selama 4 hari non-stop. Selain mengerahkan USS Georgia, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga memerintahkan percepatan pengerahan kapal induk USS Abraham Lincoln ke wilayah ini. Pentagon mengumumkan perintah tersebut pada hari Minggu waktu Washington setelah percakapan Austin dengan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. USS Abraham Lincoln ini akan dilengkapi jet tempur F-35C untuk menambah kemampuan yang telah disediakan oleh kelompok serang kapal induk USS Theodore Roosevelt. Austin sendiri menegaskan bahwa Amerika Serikat siap akan semua langkah yang diperlukan untuk melindungi Israel. Iran mengisyaratkan akan melancarkan serangan pada Israel selama 3 hingga 4 hari berturut-turut. Teheran mengeluarkan pemberitahuan agar penerbangan sipil menghindari wilayah udara Iran hingga 14 Agustus 2024. Pemberitahuan ini disampaikan oleh Ahmad Bashayeh Ardestani. Iran menutupi rencana tersebut dengan alasan latihan tembak bukan secara spesifik, menyebut akan melancarkan serangan pada Israel. China memberikan dukungan penuh kepada Iran untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanan nasionalnya. Dukungan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Wang Yi kepada mitranya di Iran lewat panggilan telepon Minggu kemarin. Dalam panggilan telepon tersebut, Wang mengulangi kecaman Beijing atas pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran akhir Juli lalu. Menurutnya, serangan itu telah melanggar kedaulatan Iran dan mengancam stabilitas regional. Wang juga mengatakan kepada Menteri Luar Negeri Iran Ali Baheri bahwa pembunuhan Haniyeh secara langsung merusak negosiasi gencatan senjata di Gaza. China pun berkomitmen selalu menjaga komunikasi dengan Iran di tengah ketidakstabilan Timur Tengah. Sementara itu, Baheri menjelaskan posisi Iran terkait pembunuhan Haniyeh. Ia menekankan bahwa Teheran akan dengan tegas mempertahankan kedaulatan nasionalnya. Sebagai informasi, Haniyeh meninggal di Teheran setelah menghadiri pelantikan Presiden Masoud Pezeshkian. Hamas dan Iran menuduh Israel melakukan pembunuhan Haniyeh, sementara Tel Aviv belum mengonfirmasi atau membantah bertanggung jawab.
Namun Iran telah bersumpah akan memberikan hukuman keras bagi Israel atas pembunuhan Haniyeh. Kiamat panjang akan dihadapi oleh pasukan Israel di tengah rencana gempuran Iran. Sebagai balas dendam atas tewasnya Ismail Haniyeh, Iran dilaporkan akan menyerang Israel sampai 4 hari non-stop. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi Keamanan Nasional Majelis Iran Ahmad Bahasyah Ardestani. Ardestani menyebut bahwa Iran akan melakukan operasi udara besar-besaran mereka dalam rentan 3-4 hari. Kepada Iran Watch, Ardestani juga berujar bahwa Iran bersiap menghadapi resiko yang muncul akibat serangan ini. Ardestani mengisyaratkan bahwa akan ada pertumpahan darah besar yang terjadi di Israel. Secara terbuka, Ardestani juga menyebut Iran sengaja memperlambat balas dendam terhadap Israel. Taktik ini dilakukan untuk membuat Israel frustasi menunggu kapan serangan Iran akan dilancarkan. Sementara itu, pakar kajian Iran David Mashri juga menyebut bahwa Iran menggunakan strategi perang psikologis. Saat perang psikologis berakhir, Ardestani memastikan bahwa Iran akan terus menyerang. Dari informasi, Iran sendiri mengisyaratkan akan melancarkan serangan pada Israel selama 3-4 hari. Teheran telah mengeluarkan pemberitahuan agar penerbangan sipil menghindari wilayah udara Iran hingga 14 Agustus 2024. Amerika Serikat melihat situasi konflik di Timur Tengah semakin genting. Untuk itu, Kepala Pentagon saat ini telah memerintahkan Amerika Serikat untuk mengerahkan kapal selam nuklir USS Georgia ke Timur Tengah. Perintah ini muncul seusai Iran mengeluarkan peringatan akan melancarkan serangan pada Israel selama 4 hari non-stop. Selain mengerahkan USS Georgia, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga memerintahkan percepatan pengerahan kapal induk USS Abraham Lincoln ke wilayah ini. Pentagon mengumumkan perintah tersebut pada hari Minggu waktu Washington setelah percakapan Austin dengan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. USS Abraham Lincoln ini akan dilengkapi jet tempur F-35C untuk menambah kemampuan yang telah disediakan oleh kelompok serang kapal induk USS Theodore Roosevelt. Austin sendiri menegaskan bahwa Amerika Serikat siap akan semua langkah yang diperlukan untuk melindungi Israel. Iran mengisyaratkan akan melancarkan serangan pada Israel selama 3 hingga 4 hari berturut-turut. Teheran mengeluarkan pemberitahuan agar penerbangan sipil menghindari wilayah udara Iran hingga 14 Agustus 2024. Pemberitahuan ini disampaikan oleh Ahmad Basyayeh Ardestani. Iran menutupi rencana tersebut dengan alasan latihan tembak bukan secara spesifik menyebut akan melancarkan serangan pada Israel. Pangkalan Amerika Serikat di Suriah dihantam serangan roket pada Sabtu 10 Agustus. Ledakan besar yang menghancurkan pangkalan Amerika Serikat ini terjadi saat Pentagon berusaha mengerahkan pasukan secara ilegal. Dikutip dari Sputnik, Amerika Serikat diketahui mengoperasikan sekitar selusin pangkalan militer di Suriah Timur Laut. Pasukan pendudukan Amerika Serikat meningkatkan kesiagaan tinggi pada Sabtu pagi setelah pesawat tak berawak kamikaze menyerang pangkalan udara Harab Al-Jirah di Provinsi Husakah, Suriah. Serangan ini dilancarkan saat sebuah kargo militer Amerika Serikat tiba di pangkalan tersebut dengan membawa peralatan militer dan logistik sekitar 2 lusin tentara. Serangan intensif dari pihak yang belum diketahui ini sebagai balasan atas blokade sekutu Amerika Serikat yang memblokir pengiriman makanan dan bahan bakar. Dalam insiden ini dilaporkan 9 pasukan Pentagon terluka. Dalam serangan yang sama, pada hari Senin 5 personil Amerika Serikat dan 2 kontraktor juga terluka dalam serangan roket di pangkalan udara Al-Assad di Irak Barat. Pentagon menyalahkan kelompok-kelompok sekutu Iran atas eskalasi berbahaya ini. Amerika Serikat sendiri secara ilegal telah menempatkan setidaknya 900 tentara di Suriah, sementara 2.500 lainnya di negara tetangga Irak. Milisi Irak pun saat ini bergerak untuk mengusir pasukan ilegal. Mata-mata Amerika Serikat menyebut bahwa Iran saat ini punya perkembangan baru pada program senjata nuklir mereka. Hal ini diungkapkan di tengah situasi konflik antara Israel dan juga Iran yang sedang memanas. Hal ini dijelaskan oleh Direktur Intelijen Nasional Avril Hanis dalam sebuah kongres terbaru. Sejak lama, intelijen Amerika Serikat sendiri sudah menyebut bahwa Teheran secara aktif melakukan pengembangan senjata nuklir utama untuk menghasilkan perangkat nuklir baru mereka.
Amerika Serikat sendiri dibuat khawatir ketika Iran nantinya menarik pelatuk mereka untuk menimbulkan dampak yang besar. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken juga memperingatkan Iran dapat memproduksi bahan fisil yang diperlukan untuk bom atom hanya dalam waktu 1 atau 2 minggu. Ia juga mengatakan saat itu bahwa Amerika Serikat tidak akan membiarkan Iran memperoleh senjata nuklir. Di tengah kekhawatiran ini, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu juga langsung bergerak. Netanyahu sudah memerintahkan sebuah tim untuk menangani program nuklir yang dikembangkan oleh Iran. Di tengah eskalasi balas dendam pada Israel, Iran menunjuk seorang menteri pertahanan baru. Sosok bernama Aziz Nazir Zadeh ini juga punya latar belakang peran yang sangat mumpuni. Penunjukan Brigadir Jenderal Aziz Nazir Zadeh ini dilakukan langsung oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada Senin 12 Agustus 2024. Aziz Nazir Zadeh adalah mantan pilot F-14 dan mantan Kepala Angkatan Udara Iran. Dalam sejarah, ini adalah kali pertama Angkatan Udara memimpin Kementerian Pertahanan Iran. Kemajuan signifikan ini terjadi di tengah upaya balas dendam Iran pada Israel. Sebelumnya, Aziz Nazir Zadeh juga merupakan Wakil Kepala Staf Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran sejak September 2021. Ia adalah seorang veteran perang Iran-Irak dan juga seorang pilot F-14 bersertifikat. Aziz dikenal sangat gesit membasmi pasukan Israel. Saat masih menjabat sebagai Kepala Angkatan Udara, ia bersumpah melenyapkan Israel dari muka bumi. Aziz juga pernah menerbangkan F-14 Tomcat buatan Amerika Serikat yang dibeli Iran dari Pentagon 1976 silam. Banyak pilot Tomcat yang kemudian mendapatkan pelatihan dari Amerika Serikat sehingga menguatkan keyakinan bahwa Aziz mengetahui seluk-beluk taktik udara Amerika Serikat. Media Zionis menyebut bahwa Israel hanya sedang menunggu bom waktu di tengah situasi genting di Timur Tengah. Selain dihadapkan pada konflik melawan Iran, Zionis juga mendapati ada taktik dan senjata dahsyat yang sedang disiapkan Hizbullah untuk menyerang pasukan Israel. Dikutip dari Ma'arif, Hizbullah diketahui akan melancarkan balas dendam atas tewasnya Fuad Shukr, meskipun tidak bersamaan dengan rencana serangan Iran. Laporan Ma'arif yang merupakan media Zionis pada Minggu 11 Agustus menyebutkan senjata dahsyat Hizbullah sudah disiagakan dan disiapkan menyerang Israel. Senjata-senjata ini diantaranya adalah rudal dengan sistem pemandu atau tanpa sistem pemandu, rudal balistik dan rudal anti kapal, serta pesawat nirawak atau drone yang membawa bom. Berbagai persenjataan diakui Zionis akan menjamah wilayah Israel lebih dalam. Hizbullah sendiri selama ini sudah berusaha mengalahkan benteng pertahanan Iron Dome milik Israel. Dengan begitu, pasukan Lebanon ini lebih mudah menguji celah yang ada dalam Iron Dome sendiri. Hizbullah dilaporkan menerima banyak kiriman roket dan pesawat nirawak terbaru milik Iran. Hizbullah juga memiliki sistem pertahanan udara yang tak dimiliki kebanyakan milisi di Timur Tengah. Hizbullah mempunyai 130.000 hingga 150.000 roket dan rudal. Jumlah ini bahkan lebih dari 4 kali lipat rudal milik Hamas sebelum perang di jalur Gaza meletus. Hizbullah juga punya lebih dari 100.000 pejuang yang siap berperang. Ma'arif menyebut kebanyakan senjata Hizbullah memang rudal tanpa sistem pemandu. Akan tetapi senjata ini tetap bisa membahayakan sistem pertahanan Israel jika ditembakkan secara keroyokan. Kiamat panjang akan dihadapi oleh pasukan Israel di tengah rencana gempuran Iran sebagai balas dendam atas tewasnya Ismail Haniyeh. Iran dilaporkan akan menyerang Israel sampai 4 hari non-stop. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi Keamanan Nasional Majelis Iran Ahmad Bahasyeh Ardestani. Ardestani menyebut bahwa Iran akan melakukan operasi udara besar-besaran mereka dalam rentan 3-4 hari. Kepada Iran Watch, Ardestani juga berujar bahwa Iran bersiap menghadapi resiko yang muncul akibat serangan ini. Ardestani mengisyaratkan bahwa akan ada pertumpahan darah besar yang terjadi di Israel. Secara terbuka, Ardestani juga menyebut Iran sengaja memperlambat balas dendam terhadap Israel. Taktik ini dilakukan untuk membuat Israel frustasi menunggu kapan serangan Iran akan dilancarkan.
Sementara itu, pakar kajian Iran David Mashri juga menyebut bahwa Iran menggunakan strategi perang psikologis. Saat perang psikologis berakhir, Ardestani memastikan bahwa Iran akan terus menyerang. Dari informasi, Iran sendiri mengisyaratkan akan melancarkan serangan pada Israel selama 3-4 hari. Teheran telah mengeluarkan pemberitahuan agar penerbangan sipil menghindari wilayah udara Iran hingga 14 Agustus 2024. Amerika Serikat melihat situasi konflik di Timur Tengah semakin genting. Untuk itu, Kepala Pentagon saat ini telah memerintahkan Amerika Serikat untuk mengerahkan kapal selam nuklir USS Georgia ke Timur Tengah. Perintah ini muncul seusai Iran mengeluarkan peringatan akan melancarkan serangan pada Israel selama 4 hari non-stop. Selain mengerahkan USS Georgia, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga memerintahkan percepatan pengerahan kapal induk USS Abraham Lincoln ke wilayah ini. Pentagon mengumumkan perintah tersebut pada hari Minggu waktu Washington setelah percakapan Austin dengan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. USS Abraham Lincoln ini akan dilengkapi jet tempur F-35C untuk menambah kemampuan yang telah disediakan oleh kelompok serang kapal induk USS Theodore Roosevelt. Austin sendiri menegaskan bahwa Amerika Serikat siap akan semua langkah yang diperlukan untuk melindungi Israel. Iran mengisyaratkan akan melancarkan serangan pada Israel selama 3 hingga 4 hari berturut-turut. Teheran mengeluarkan pemberitahuan agar penerbangan sipil menghindari wilayah udara Iran hingga 14 Agustus 2024. Pemberitahuan ini disampaikan oleh Ahmad Bashayeh Ardestani. Iran menutupi rencana tersebut dengan alasan latihan tembak bukan secara spesifik menyebut akan melancarkan serangan pada Israel. Pasukan Hizbullah melancarkan 10 operasi tempur yang menyasar 10 pangkalan militer Israel. Serangan ini dilancarkan secara beruntun oleh Hizbullah dalam 24 jam terakhir. Pasukan Hizbullah mengumumkan bahwa dari 10 serangan ini, yang paling besar adalah serangan rudal besar-besaran yang menyasar pemukiman di Galilea Atas. Hizbullah menghancurkan perbatasan Lebanon Israel yang diduduki Zionis. Serangan rudal ini juga dilancarkan dan menyasar 4 benteng tentara Israel. Di wilayah Sya'ar, rudal terarah menghantam personil militer Israel. Pada Jumat malam, Hizbullah juga menggunakan pesawat nirawak untuk menyerang pangkalan logistik militer di wilayah Uwatar yang terletak di barat daya kota Shafat. Hizbullah sendiri diprediksi akan melancarkan serangan balas dendam pada Israel. Balas dendam ini adalah serangan yang akan terpisah dari serangan Iran, yang mana Hizbullah menyerang Israel atas balas dendam kematian Fuad Shurq. Laporan Ma'arif pada Minggu 11 Agustus menyebut bahwa senjata dahsyat Hizbullah juga sudah disiagakan dan kini disiapkan untuk menyerang Israel. Senjata-senjata ini diantaranya adalah rudal dengan sistem pemandu atau tanpa sistem pemandu, kemudian rudal balistik dan rudal anti kapal, serta pesawat nirawak atau drone yang membawa bom. Berbagai persenjataan ini diakui Zionis akan menjamah wilayah Israel lebih dalam. Pasukan Hizbullah melancarkan serangan roket ke beberapa wilayah Israel Utara pada Senin 12 Agustus dini hari tadi. Sistem pertahanan Iron Dome pun gagal menghadapi roket-roket yang menghujani daerah tersebut. Pasukan Hizbullah diketahui menyerang kota Ma'raub Israel. Pasukan Lebanon ini juga membombardir Komando 146 di Jatown dengan serangkaian roket Katyusha. Gelombang serangan roket pada hari ini terjadi jelang rencana serangan besar Hizbullah dan Iran ke Israel sebagai pembalasan atas pembunuhan Komandan Hizbullah Fuad Shurq dan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Dalam pernyataan terbaru, mantan Kepala Komisi Perbatasan Lebanon Israel, Jenderal Abdul Rahman juga menyebut bahwa serangan balasan terhadap Israel akan dilakukan Iran dan Hizbullah secara terpisah. Dua negara sekutu Hamas ini juga akan menyasar wilayah yang berbeda dengan metode serangan yang berbeda pula. Hizbullah akan melancarkan serangan yang tepat sasaran yang akan melukai Israel. Hizbullah mengklaim tidak akan membatasi diri hanya dengan menembakkan roket yang akan bisa dicegat oleh Iron Dome Israel. Hizbullah menegaskan bahwa pasukannya juga akan menyerang pangkalan udara militer atau membunuh pejabat tinggi Zionis.
Pangkalan Amerika Serikat di Suriah dihantam serangan roket pada Sabtu 10 Agustus. Ledakan besar yang menghancurkan pangkalan Amerika Serikat ini terjadi saat Pentagon berusaha mengerahkan pasukan secara ilegal. Dikutip dari Sputnik, Amerika Serikat diketahui mengoperasikan sekitar selusin pangkalan militer di Suriah Timur Laut. Pasukan pendudukan Amerika Serikat meningkatkan kesiagaan tinggi pada Sabtu pagi setelah pesawat tak berawak kamikaze menyerang pangkalan udara Harab Al-Jir di Provinsi Husakah, Suriah. Serangan ini dilancarkan saat sebuah kargo militer Amerika Serikat tiba di pangkalan tersebut dengan membawa peralatan militer dan logistik sekitar 2 lusin tentara. Serangan intensif dari pihak yang belum diketahui ini sebagai balasan atas blokade sekutu Amerika Serikat yang memblokir pengiriman makanan dan bahan bakar. Dalam insiden ini dilaporkan 9 pasukan Pentagon terluka. Dalam serangan yang sama, pada hari Senin 5 personil Amerika Serikat dan 2 kontraktor juga terluka dalam serangan roket di pangkalan udara Al-Assad di Irak Barat. Pentagon menyalahkan kelompok-kelompok sekutu Iran atas eskalasi berbahaya ini. Amerika Serikat sendiri secara ilegal telah menempatkan setidaknya 900 tentara di Suriah, sementara 2.500 lainnya di negara tetangga Irak. Milisi Irak pun saat ini bergerak untuk mengusir pasukan ilegal. Mata-mata Amerika Serikat menyebut bahwa Iran saat ini punya perkembangan baru pada program senjata nuklir mereka. Hal ini diungkapkan di tengah situasi konflik antara Israel dan juga Iran yang sedang memanas. Hal ini dijelaskan oleh Direktur Intelijen Nasional Avril Hanis dalam sebuah kongres terbaru. Sejak lama intelijen Amerika Serikat sendiri sudah menyebut bahwa Teheran secara aktif melakukan pengembangan senjata nuklir utama untuk menghasilkan perangkat nuklir baru mereka. Amerika Serikat sendiri dibuat khawatir ketika Iran nantinya menarik pelatuk mereka untuk menimbulkan dampak yang besar. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken juga memperingatkan Iran dapat memproduksi bahan fisil yang diperlukan untuk bom atom hanya dalam waktu 1 atau 2 minggu. Ia juga mengatakan saat itu bahwa Amerika Serikat tidak akan membiarkan Iran memperoleh senjata nuklir. Di tengah kekhawatiran ini, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu juga langsung bergerak. Netanyahu sudah memerintahkan sebuah tim untuk menangani program nuklir yang dikembangkan oleh Iran. Di tengah eskalasi balas dendam pada Israel, Iran menunjuk seorang menteri pertahanan baru. Sosok bernama Aziz Nazir Zadeh ini juga punya latar belakang peran yang sangat mumpuni. Penunjukan Brigadir Jenderal Aziz Nazir Zadeh ini dilakukan langsung oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada Senin 12 Agustus 2024. Aziz Nazir Zadeh adalah mantan pilot F-14 dan mantan Kepala Angkatan Udara Iran. Dalam sejarah, ini adalah kali pertama Angkatan Udara memimpin Kementerian Pertahanan Iran. Kemajuan signifikan ini terjadi di tengah upaya balas dendam Iran pada Israel. Sebelumnya, Aziz Nazir Zadeh juga merupakan Wakil Kepala Staf Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran sejak September 2021. Ia adalah seorang veteran perang Iran-Irak dan juga seorang pilot F-14 bersertifikat. Aziz dikenal sangat gesit membasmi pasukan Israel. Saat masih menjabat sebagai Kepala Angkatan Udara, ia bersumpah melenyapkan Israel dari muka bumi. Aziz juga pernah menerbangkan F-14 Tomcat buatan Amerika Serikat yang dibeli Iran dari Pentagon 1976 silam. Banyak pilot Tomcat yang kemudian mendapatkan pelatihan dari Amerika Serikat sehingga menguatkan keyakinan bahwa Aziz mengetahui seluk-beluk taktik udara Amerika Serikat. Beredar kabar jika Iran batal meluncurkan serangan besar-besaran ke wilayah Israel. Namun komunitas intelijen Israel tetap meyakini Tehran telah memutuskan untuk melancarkan serangan langsung membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh pada 31 Juli 2024 yang lalu. Dikutip dari Al Arabiya, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant telah melakukan pembicaraan dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Austin. Gallant mengatakan Iran sedang mempersiapkan militernya untuk serangan skala besar terhadap Israel. Dimungkinkan serangan Iran dapat terjadi sebelum 15 Agustus, di mana di tanggal itu telah ditetapkan oleh Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar untuk perundingan gencatan senjata Gaza yang baru. Israel telah mengonfirmasi akan berpartisipasi dalam perundingan tersebut, sementara Hamas belum memberikan tanggapan resmi. Diketahui situasi di Timur Tengah dalam kondisi siaga tinggi sejak pembunuhan Haniyeh.
Iran dan proksi regionalnya termasuk Hizbullah Lebanon telah menyalahkan Israel atas serangan ini. Mereka bahkan bersumpah untuk membalas. Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, mengatakan bahwa merupakan kewajiban Iran untuk membalas kematian pemimpin Hamas itu, mengingat pembunuhan terhadap Haniyeh terjadi di Iran. Israel tengah siaga tinggi jelang serangan Iran Hizbullah untuk membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Mengantisipasi serangan besaran-besaran tersebut, sejumlah negara membatalkan penerbangan pada rute Tel Aviv. Maskapai penerbangan Irlandia Ryanair mengumumkan pembatalan total penerbangannya pada rute Tel Aviv hingga 26 Agustus 2024. Grup Lufthansa Jerman juga mengumumkan penangguhan semua penerbangan ke Tel Aviv, Teheran, Beirut, Irak, Oman, dan Erbil hingga 21 Agustus. Dikutip dari Al-Mayadin, langkah serupa juga diambil Swiss Airlines. Mereka mengumumkan akan menghindari wilayah udara Iran, Irak, dan wilayah pendudukan Palestina hingga besok. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sudah memberikan pesan kepada para menterinya. Ia memperingatkan jika hari-hari mendatang adalah hari yang menentukan. Dirinya meyakini Iran akan melancarkan serangan dalam beberapa hari mendatang. Saat ini militer Israel memerintahkan para tentaranya untuk tidak bepergian ke luar negeri. Bahkan tentara yang ada di sejumlah negara diminta kembali ke Israel untuk mempersiapkan diri jika Iran Hizbullah benar-benar menyerang. Wakil Presiden Iran untuk urusan strategis Javad Zarif mundur dari jabatannya pada Minggu 12 Agustus 2024. Keputusan ini diambil hanya beberapa jam setelah calon menteri diserahkan ke parlemen untuk disetujui. Dalam unggahan di media sosial, Zarif mengaku akan kembali bekerja sebagai dosen di Universitas Teheran. Ia sebelumnya memang aktif berkampanye untuk memenangkan Masud Pezeshkian dalam Pilpres. Meski begitu, Zarif tidak tertarik menjadi bagian dari pemerintahan yang baru. Tiba-tiba pada awal Agustus, ia ditunjuk sebagai wakil presiden untuk urusan strategis. Selain itu, Zarif juga ditunjuk sebagai kepala Dewan Pengarah yang bertanggung jawab untuk menyeleksi kandidat berbagai kementerian dan lembaga pemerintah. Dari 19 menteri yang diperkenalkan ke parlemen, hanya 3 orang yang merupakan pilihan pertama. Zarif mengaku tidak puas dengan hasil tersebut, karena tak mampu memenuhi janjinya untuk mengikutsertakan perempuan dan pemuda. Terlepas dari masalah politik, Iran kini juga menghadapi ketegangan setelah kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Negara tersebut diprediksi akan menyerang Israel sebagai bentuk balas dendam. Amerika Serikat akan mengerahkan kapal selam yang dilengkapi peluru kendali ke kawasan Timur Tengah. Pengerahan ini dilakukan saat kawasan itu bersiap menghadapi kemungkinan serangan balasan Iran atas pembunuhan tokoh Hamas dan Hizbullah 2 pekan lalu. Dikutip dari Al Arabiya, perintah untuk mengerahkan kapal selam itu disampaikan langsung oleh Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin. Sebelumnya, kapal selam bertenaga nuklir USS Georgia sudah berada di Laut Mediterania pada Juli lalu. Namun, pengumuman dari Pentagon untuk mengerahkan kapal selam tersebut merupakan sesuatu yang langka. Austin mengaku telah memerintahkan kelompok penyerang Abraham Lincoln untuk mempercepat penempatannya di Timur Tengah. Ia menegaskan kembali dukungan penuh Amerika kepada Israel di tengah meningkatnya ketegangan regional. Sebelumnya, Pentagon juga telah mengumumkan pengerahan jet tempur tambahan dan kapal perang ke Timur Tengah. Aset militer ini ditambahkan untuk menghadapi kemungkinan serangan balasan dari Iran dan sekutu. Iran sendiri telah menuduh Israel sebagai dalang di balik kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara Israel secara terbuka mengakui telah membunuh komandan senior Hizbullah Fuad Shukar pada Juli lalu.
Media Zionis menyebut bahwa Israel hanya sedang menunggu bom waktu di tengah situasi genting di Timur Tengah. Selain dihadapkan pada konflik melawan Iran, Zionis juga mendapati ada taktik dan senjata dahsyat yang sedang disiapkan Hizbullah untuk menyerang pasukan Israel. Dikutip dari Ma'arif, Hizbullah diketahui akan melancarkan balas dendam atas tewasnya Fuad Shurq, meskipun tidak bersamaan dengan rencana serangan Iran. Laporan Ma'arif yang merupakan media Zionis pada Minggu 11 Agustus menyebutkan senjata dahsyat Hizbullah sudah disiagakan dan disiapkan menyerang Israel. Senjata-senjata ini diantaranya adalah rudal dengan sistem pemandu atau tanpa sistem pemandu, rudal balistik dan rudal anti kapal, serta pesawat nirawak atau drone yang membawa bom. Berbagai persenjataan diakui Zionis akan menjamah wilayah Israel lebih dalam. Hizbullah sendiri selama ini sudah berusaha mengalahkan benteng pertahanan Iron Dome milik Israel. Dengan begitu, pasukan Lebanon ini lebih mudah menguji celah yang ada dalam Iron Dome sendiri. Hizbullah dilaporkan menerima banyak kiriman roket dan pesawat nirawak terbaru milik Iran. Hizbullah juga memiliki sistem pertahanan udara yang tak dimiliki kebanyakan milisi di Timur Tengah. Hizbullah mempunyai 130.000 hingga 150.000 roket dan rudal. Jumlah ini bahkan lebih dari 4 kali lipat rudal milik Hamas sebelum perang di jalur Gaza meletus. Hizbullah juga punya lebih dari 100.000 pejuang yang siap berperang. Ma'arif menyebut kebanyakan senjata Hizbullah memang rudal tanpa sistem pemandu. Akan tetapi senjata ini tetap bisa membahayakan sistem pertahanan Israel jika ditembakkan secara keroyokan. Milisi Hizbullah Lebanon terus membombardir wilayah Israel Utara setiap harinya. Terbaru serangan besar Hizbullah berhasil menargetkan posisi militer Israel. Milisi pro-Iran itu pada Senin 11 Agustus malam hari dilaporkan menembakkan lebih dari 30 roket dari Lebanon. Hizbullah dalam pernyataannya mengatakan serangan tersebut menggunakan roket Katyusha. Serangan malam hari itu menghantam markas besar divisi ke-146 yang baru didirikan di Jatun. Detik-detik rentetan serangan juga beredar luas di media sosial. Terlihat sistem pertahanan udara Israel sibuk menangkis serangan tersebut. Dilaporkan sebagian roket gagal ditangkis oleh Iron Dome Israel. Adapun operasi ini dilakukan sebagai respon atas serangan Israel terhadap wilayah sipil di Lebanon Selatan. Media Lebanon mengatakan suara ledakan terdengar di kota Nahariyah hingga daerah Al-Qariyat di kota Haifa. Serangan itu mengakibatkan kebakaran besar di wilayah Galilea Barat. Pihak Israel belum memberikan keterangan terkait korban jiwa dalam serangan itu. Namun rekaman yang dipublikasikan di media menunjukkan ambulans segera bergerak menuju lokasi yang menjadi sasaran. Pasukan Hizbullah melancarkan 10 operasi tempur yang menyasar 10 pangkalan militer Israel. Serangan ini dilancarkan secara beruntun oleh Hizbullah dalam 24 jam terakhir. Pasukan Hizbullah mengumumkan bahwa dari 10 serangan ini yang paling besar adalah serangan rudal besar-besaran yang menyasar pemukiman di Galilea Atas. Hizbullah menghancurkan perbatasan Lebanon Israel yang diduduki Zionis. Serangan rudal ini juga dilancarkan dan menyasar 4 benteng tentara Israel. Di wilayah Sya'ar, rudal terarah menghantam personil militer Israel. Pada Jumat malam, Hizbullah juga menggunakan pesawat nirawak untuk menyerang pangkalan logistik militer di wilayah Uwatar yang terletak di barat daya kota Shafat. Hizbullah sendiri diprediksi akan melancarkan serangan balas dendam pada Israel. Balas dendam ini adalah serangan yang akan terpisah dari serangan Iran, yang mana Hizbullah menyerang Israel atas balas dendam kematian Fuad Shurq. Laporan Ma'arif pada Minggu 11 Agustus menyebut bahwa senjata dahsyat Hizbullah juga sudah disiagakan dan kini disiapkan untuk menyerang Israel. Senjata-senjata ini diantaranya adalah rudal dengan sistem pemandu atau tanpa sistem pemandu, kemudian rudal balistik dan rudal anti kapal, serta pesawat nirawak atau drone yang membawa bom. Berbagai persenjataan ini diakui Zionis akan menjamah wilayah Israel lebih dalam. Garda Revolusi Iran mengadakan latihan militer di Provinsi Kermansyah sejak Jumat 9 Agustus kemarin. Latihan militer berlangsung di tengah ancaman pembalasan kepada Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Seorang pejabat militer mengatakan latihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan kewaspadaan terhadap musuh. Kantor berita resmi Iran IRNA melaporkan latihan itu akan berlangsung hingga Selasa 13 Agustus besok.
Tidak disebutkan berapa jumlah tentara dan persenjataan yang dilibatkan dalam latihan tersebut. Namun latihan ini berlangsung di tengah ancaman untuk membalas Israel atas kematian Haniyeh. Haniyeh sebelumnya meninggal dalam ledakan di Iran pada akhir Juli setelah menghadiri upacara pelantikan presiden. Iran menuduh Israel sebagai dalang kematian Haniyeh dengan menembakkan proyektil jarak pendek dari luar wisma. Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, bahkan sudah memerintahkan Garda Revolusi untuk memberi hukuman berat kepada Israel. Perintah itu pun disanggupi Jenderal Iran dan berjanji akan melakukannya dengan cara terbaik. Iran menggelar latihan penembakan senjata di wilayah udara Teheran mulai tanggal 11 hingga 14 Agustus 2024. Dengan adanya latihan ini, pilot diminta untuk menghindari penerbangan di sejumlah lokasi. Dikutip dari Yerusalem Post, larangan terbang mencakup wilayah OID 29 Teheran yang dekat dengan pangkalan udara Nojeh Iran di Hamadan. Di sana, pasukan Iran berlatih menembak selama 4 hari berturut-turut, mulai pukul 4.30 hingga 14.30. Menurut layanan Notam, latihan akan berlangsung dari permukaan tanah hingga ketinggian 10.000 kaki. Semua pilot diminta untuk menghindari area tersebut selama waktu yang ditentukan. Pada 5 Agustus lalu, Iran juga mengeluarkan notam yang memperingatkan bahaya penerbangan menuju bagian tengah dan bagian barat laut. 2 hari kemudian, Mesir meminta semua maskapai penerbangannya untuk menghindari wilayah udara Iran selama 3 jam di pagi hari. Seorang pejabat Kairo mengatakan hal ini berkaitan dengan latihan militer yang diadakan oleh Iran. Kabar mengenai latihan tempur ini semakin berembus kencang di tengah ancaman pembalasan terhadap Israel. Iran sebelumnya telah bersumpah untuk menghukum Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Kiamat panjang akan dihadapi oleh pasukan Israel di tengah rencana gempuran Iran. Sebagai balas dendam atas tewasnya Ismail Haniyeh, Iran dilaporkan akan menyerang Israel sampai 4 hari non-stop. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi Keamanan Nasional Majelis Iran Ahmad Bahasyeh Ardestani. Ardestani menyebut bahwa Iran akan melakukan operasi udara besar-besaran mereka dalam rentan 3-4 hari. Kepada Iran Watch, Ardestani juga berujar bahwa Iran bersiap menghadapi resiko yang muncul akibat serangan ini. Ardestani mengisyaratkan bahwa akan ada pertumpahan darah besar yang terjadi di Israel. Secara terbuka, Ardestani juga menyebut Iran sengaja memperlambat balas dendam terhadap Israel. Taktik ini dilakukan untuk membuat Israel frustasi menunggu kapan serangan Iran akan dilancarkan. Sementara itu, pakar kajian Iran David Mashri juga menyebut bahwa Iran menggunakan strategi perang psikologis. Saat perang psikologis berakhir, Ardestani memastikan bahwa Iran akan terus menyerang. Dari informasi, Iran sendiri mengisyaratkan akan melancarkan serangan pada Israel selama 3-4 hari. Teheran telah mengeluarkan pemberitahuan agar penerbangan sipil menghindari wilayah udara Iran hingga 14 Agustus 2024. Balas dendam Iran terhadap Israel masih menjadi teka-teki terkait kapan waktu yang tepat meluncurkannya. Pakar memprediksi Iran sengaja mempermainkan kesabaran Israel karena perang psikologis merupakan bagian dari strategi negara tersebut. Pakar Iran di Universitas Tel Aviv, David Menasri, menilai Israel tak begitu pandai dalam permainan kesabaran seperti Iran. Menurutnya akan menarik untuk dilihat apakah Israel akan bertindak terlebih dahulu. David beranggapan bahwa Iran jelas memenangkan perang psikologis untuk saat ini. Sementara itu, anggota parlemen Iran Ahmad Ardestani memberi sedikit bocoran terkait balas dendam ke Israel. Ia memprediksi serangan tersebut bisa berlangsung selama 3 atau 4 hari. Meski belum diketahui kapan waktunya, Ardestani memastikan balasan Iran akan mengejutkan Israel. Sebelumnya, Iran telah bersumpah untuk menghukum berat Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Iran menduga Haniyeh tewas ditembak proyektil jarak pendek oleh agen Israel dari luar wisma akhir Juli lalu. الحمد لله تصوير جدار الجنود.
Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas kembali beraksi pada hari ke-310 perang. Dalam operasinya, Brigade Al-Qassam meledakkan gedung persembunyian IDF di Rafah dengan peluru RPG termobarik. Dilansir dari Al-Mayadin pada Senin 12 Agustus 2024, Brigade Al-Qassam mengklaim serangan tersebut tepat sasaran. Menurut laporannya, peledak tersebut meruntuhkan gedung persembunyian IDF. Butut serangan itu, sejumlah tentara yang ada di dalamnya pun tewas tertimbun. Seusai insiden tersebut, helikopter Israel terlihat sibuk mengangkut jasad para tentara. Adegan itu pun dilihat langsung oleh Brigade Al-Qassam. Selain serangan tersebut, Brigade Al-Qassam juga mengaku telah menghabisi pasukan infanteri di timur Rafah di hari yang sama. Mereka menghadang pasukan infanteri Zionis itu dengan menanam peledak rakitan di tanah dan diledakkan saat musuh melintasinya. Serangan itu pun diklaim melukai dan menewaskan sejumlah tentara Israel. Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam melakukan operasi gabungan di lingkungan Al-Zanah di sebelah timur Khan Yunis. Dalam operasinya, dua militan Palestina itu menembaki tentara Israel yang tengah bersembunyi. Imbas serangan gabungan tersebut, tubuh seorang tentara Israel terluka parah. Tubuh tentara Israel berlubang dan berlumuran darah. Dilansir dari Al-Mayadin pada Senin 12 Agustus 2024, insiden mematikan itu diungkapkan langsung oleh pasukan perlawanan. Menurut laporannya, Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam telah menembakkan sejumlah peluru menggunakan senapan sniper Gaul yang diproduksi secara lokal. Serangan itu diklaim tepat sasaran dan melukai tentara Israel. Di waktu yang sama, fraksi perlawanan juga mengumumkan bahwa pasukannya telah meluncurkan 3 serangan mortir terhadap pasukan Israel di wilayah yang sama. Pasalnya, serangan tersebut menargetkan kendaraan lapis baja dan unit infanteri Israel di Al-Zanah dan Abu Hadaf. Selain itu, pejuang Al-Quds juga menembakkan beberapa amunisi berbantuan roket ke pusat komando dan kendali Israel di timur laut Khan Yunis. Pasukan Hizbullah dari Lebanon menembakkan puluhan roket ke Israel Utara pada Minggu 11 Agustus 2024 malam. Serangan tersebut diklaim sukses menjebol sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Dilansir dari The Times of Israel, insiden itu telah diakui langsung oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut laporannya, Hizbullah telah memporak-porandakan sejumlah wilayah di Israel Utara dengan menggunakan 30 roket dalam waktu 1 jam. Imbas serangan tersebut, ketegangan di Israel semakin meningkat. Terlebih, sejumlah roket Hizbullah juga menghantam wilayah Nahariya hingga mengakibatkan kebakaran hebat. Beberapa lainnya pun diklaim menghantam area terbuka. Seiring dengan serangan tersebut, kobaran api dan kepulan asap tebal tampak membumbung tinggi. Selain itu, sirine peringatan bahaya menggema tanpa henti di beberapa wilayah, seperti Nahariya, Acre, beberapa kota di Galilea Barat, Krayot, Malkia, Afifim, serta Galilea Atas. Meski demikian, IDF mengklaim tidak ada korban jiwa dalam serangan tersebut. Beberapa jam setelah serangan tersebut, IDF pun mengakui melancarkan serangan balasan. Pasalnya, jet tempurnya menyerang sasaran Hizbullah di Lebanon, termasuk lokasi yang menampung aset teknologi, gudang senjata, posisi peluncuran roket, dan juga infrastruktur lainnya. Sistem pertahanan udara Iron Dome Israel kembali jebol setelah dibombardir Hizbullah hingga 10 kali dalam 24 jam. Serangan tersebut menghantam sejumlah wilayah hingga mengakibatkan kebakaran hebat dan juga korban jiwa di pihak tentara Israel. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon, tepatnya pada Minggu 11 Agustus 2024. Hizbullah mengklaim 10 serangan yang diluncurkan oleh pasukannya ke Israel tepat sasaran. 4 serangan rudal diantaranya ditembakkan ke arah 4 benteng tentara Israel. Adapun di daerah Sa'ar, serangan Hizbullah menghantam sekumpulan personil militer Israel hingga mengakibatkan jasad tentara tercacar. Di sisi lain, beberapa sistem kendali visual di perbatasan Israel-Lebanon juga hancur karena serangan tersebut. Selain itu, serangan drone Hizbullah juga mengakibatkan kebakaran besar di Galilea Atas. Diketahui sebelumnya, situasi di perbatasan Israel-Lebanon memanas sejak perang Gaza meletus pada bulan Oktober 2023 silam. Hampir setiap hari, tentara Israel dan pasukan Hizbullah saling menyerang di perbatasan. Bahkan menurut Kementerian Luar Negeri Lebanon, ada sekitar 100.000 warga di Israel Selatan yang terpaksa mengungsi karena serangan Israel. Sementara itu, Israel melaporkan ada sekitar 80.000 warganya di wilayah utara yang harus mengungsi karena serangan Hizbullah.
Setelah 10.000 tentara IDF tewas dan terluka, 100 perwira militer Israel mengirimkan surat protes ke pemimpinnya Herzi Halevi. Ratusan perwira itu tak terima dengan pernyataan para pejabat senior yang sesumbar bahwa kemenangan Israel sudah ada di depan mata. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 12 Agustus 2024, dalam surat tersebut para perwira Israel mengatakan bahwa situasi di medan perang dengan pernyataan para pejabat sangatlah berbeda. Menurut para perwira Israel, faksi perlawanan Palestina masih memiliki banyak kemampuan setelah 10 bulan perang, termasuk kemampuan lintas perbatasan seperti UAV, pesawat tak berawak, peledak, dan juga mortir. Sehingga mereka menilai bahwa kemenangan Israel di Gaza masih sangat jauh. Surat tersebut ditandatangani oleh 100 perwira Israel. Diketahui sebelumnya pada bulan lalu Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu sesumbar bahwa kemenangan sudah dalam jangkauan. Di sisi lain, genosida yang dilakukan Israel itu mendapatkan kecaman dari berbagai pihak. Terlebih sejak 7 Oktober 2023 lalu, aksi IDF telah mengakibatkan lebih dari 39.000 korban jiwa, yang mana sebagian besar diantaranya merupakan wanita dan anak-anak. Jelang serangan Iran, warga Israel panik karena diteror dengan pesan misterius. Tepatnya pada Jumat 9 Agustus 2024, pesan teror tersebut dikirimkan ke sejumlah warga Israel. Dalam pesan itu, pelaku menekankan bahwa warga Israel akan segera menemui ajalnya pada pekan depan. Dilansir dari tribunnews.com, pesan tersebut dikirim ke ponsel warga dengan disertai nama lengkap penerima dan kota tempat mereka tinggal. Menanggapi hal itu, polisi Israel dan Direktorat Cyber Nasional berusaha melacak sumber pesan tersebut. Menurut polisi, tindakan pengiriman pesan seperti itu termasuk tindak pidana dan pelakunya berpotensi menerima hukuman penjara. Polisi pun meminta para penerima pesan untuk mengabaikannya dan memblokir nomor pengirim apabila memungkinkan. Diketahui sebelumnya pesan itu muncul di tengah ancaman serangan balasan oleh Iran dan Hizbullah terhadap Israel. Iran marah besar karena Israel membunuh kepala biro politik Hamas Ismail Haniyeh di Iran. Adapun Hizbullah geram karena salah satu panglimanya, Fuad Shukr, dibunuh oleh Israel. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kecolongan dengan aksi perlawanan dari Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas. Pada Minggu 11 Agustus 2024, pasukan dari Brigade Al-Qassam itu menyusup ke lembah Jordan yang merupakan wilayah Israel di tepi barat. Menurut militer dan petugas medis, serangan senapan serbu dari Hamas itu dilakukan dengan jarak 250 meter dan mengenai 2 mobil. Imbas serangan tersebut, penduduk Israel Yonatan Deutsch, usia 23 tahun, tewas. Seorang pemukim lainnya pun dilaporkan mengalami luka-luka akibat serangan tersebut. Kini korban masih dalam perawatan intensif di sebuah rumah sakit di wilayah itu. Dilansir dari The Times of Israel, seusai melancarkan serangan, pejuang Hamas langsung melarikan diri. Sementara IDF bergegas mengerahkan sejumlah besar tentara ke lokasi kejadian untuk memburu pelaku. Bahkan karena kesulitan menemukan pelaku, IDF sampai menutup sejumlah jalan. Terkait hal ini, Brigade Al-Qassam sendiri telah mengonfirmasi bahwa pasukannya merupakan dalang dalam serangan tersebut. Namun, Brigade Al-Qassam tidak memberikan bukti apapun. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF menghadapi ancaman serangan dari militan Palestina. Selain dari Hizbullah, Israel juga terancam diserang Iran buntut pembunuhan Ismail Haniyeh. Oleh karena itu, media Israel mengungkapkan bahwa Zionis tengah ketakutan menghadapi bom waktu. Terlebih, Hizbullah memiliki sejumlah senjata baru yang super canggih dalam beberapa waktu belakangan. Di antaranya rudal dengan sistem pemandu, rudal balistik, rudal anti kapal, serta pesawat nirawak berpeledak. Dilansir dari tribunnews.com, sederet senjata itu pun diklaim bisa masuk jauh lebih dalam ke wilayah Israel. Di sisi lain, seorang pakar juga memperkirakan bahwa Hizbullah kini memiliki 130 hingga 150 ribu roket dan rudal. Jumlah tersebut 4 kali lipat dibandingkan dengan rudal milik Hamas sebelum perang di jalur Gaza meletus. Selain itu, Hizbullah juga memiliki lebih dari 100 ribu pejuang. Media Israel itu melaporkan bahwa mayoritas senjata Hizbullah merupakan rudal tanpa pemandu. Namun senjata tersebut tetap berbahaya bagi Israel jika ditembakkan secara keroyokan. Setelah pembunuhan terhadap pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh pada 31 Juli 2024 di Teheran, Iran bersumpah akan melakukan pembalasan.
rencana Iran lantas ditentang sejumlah negara barat. Tetapi Rusia dan China mendukung Teheran untuk mempertahankan diri. Dukungan pertama disampaikan oleh Rusia. Dilansir dari Reuters, Presiden Rusia Vladimir Putin telah meminta pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, untuk memberikan tanggapan yang terkendali atas dugaan pembunuhan Haniyeh. Meski demikian, ia menyarankan agar tidak menyerang warga sipil. Menurut sumber terkait, pesan Putin disampaikan oleh pejabat tinggi pertahanan Rusia, Sergei Shoigu. Setelah Rusia, China lantas menyatakan dukungannya terhadap Iran mempertahankan kedaulatan, keamanan, dan martabat nasionalnya. Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri China Wang Yi pada pejabat Menteri Luar Negeri Iran Ali Baheri Khani lewat sambungan telepon pada Minggu 11 Agustus. Wang menegaskan Beijing mengecam pembunuhan Haniyeh. China menilai serangan itu telah melanggar kedaulatan Iran dan mengancam stabilitas regional. Ia lantas menegaskan negaranya siap menjaga komunikasi erat dengan Iran. Namun menurut seorang peneliti, China masih belum secara gamblang menyatakan dukungannya. Hal ini terlihat dari tidak adanya kalimat menahan diri atau menghindari eskalasi lebih lanjut dari pernyataan Wang. Pembalasan Iran terhadap Israel diprediksi akan berlangsung selama 3 atau 4 hari. Hal itu disampaikan anggota Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ahmad Ardestani. Dalam wawancara bersama Iran Watch pada Sabtu 10 Agustus, Ardestani mengatakan bahwa negaranya siap menghadapi konsekuensi apapun, termasuk adanya pertumpahan darah untuk membalas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Ardestani menyebut balas dendam Iran akan dilakukan secara tiba-tiba dengan perencanaan yang baik. Hal ini menimbulkan pertanyaan kapan waktu yang tepat bagi Iran untuk membalas Israel. Namun, Ardestani menyebut teka-teki ini justru menguntungkan pihaknya, sebab Israel diprediksi akan cemas dan gelisah sepanjang waktu karena menunggu pembalasan dari Iran. Ardestani menegaskan bahwa kesabaran adalah bagian dari proses pengambilan keputusan untuk membalas Israel. Banyak pakar mengklaim bahwa perang psikologis merupakan bagian dari strategi Iran. David Menastri, pakar Iran di Universitas Tel Aviv, mengatakan bahwa Israel tidak begitu pandai dalam permainan kesabaran seperti Iran. Namun Ardestani mengonfirmasi kepada Iran Watch bahwa Iran akan merespons dengan tepat dan terjadi secara mengejutkan. Amerika Serikat melihat situasi konflik di Timur Tengah semakin genting. Untuk itu, Kepala Pentagon saat ini telah memerintahkan Amerika Serikat untuk mengerahkan kapal selam nuklir USS Georgia ke Timur Tengah. Perintah ini muncul seusai Iran mengeluarkan peringatan akan melancarkan serangan pada Israel selama 4 hari non-stop. Selain mengerahkan USS Georgia, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga memerintahkan percepatan pengerahan kapal induk USS Abraham Lincoln ke wilayah ini. Pentagon mengumumkan perintah tersebut pada hari Minggu waktu Washington setelah percakapan Austin dengan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. USS Abraham Lincoln ini akan dilengkapi jet tempur F-35C untuk menambah kemampuan yang telah disediakan oleh kelompok serang kapal induk USS Theodore Roosevelt. Austin sendiri menegaskan bahwa Amerika Serikat siap akan semua langkah yang diperlukan untuk melindungi Israel. Iran mengisyaratkan akan melancarkan serangan pada Israel selama 3 hingga 4 hari berturut-turut. Teheran mengeluarkan pemberitahuan agar penerbangan sipil menghindari wilayah udara Iran hingga 14 Agustus 2024. Pemberitahuan ini disampaikan oleh Ahmad Bashayeh Ardestani. Iran menutupi rencana tersebut dengan alasan latihan tembak bukan secara spesifik, menyebut akan melancarkan serangan pada Israel. China memberikan dukungan penuh kepada Iran untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanan nasionalnya. Dukungan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Wang Yi kepada mitranya di Iran lewat panggilan telepon Minggu kemarin. Dalam panggilan telepon tersebut, Wang mengulangi kecaman Beijing atas pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran akhir Juli lalu. Menurutnya, serangan itu telah melanggar kedaulatan Iran dan mengancam stabilitas regional. Wang juga mengatakan kepada Menteri Luar Negeri Iran Ali Baheri bahwa pembunuhan Haniyeh secara langsung merusak negosiasi gencatan senjata di Gaza.
China pun berkomitmen selalu menjaga komunikasi dengan Iran di tengah ketidakstabilan Timur Tengah. Sementara itu, Bagheri menjelaskan posisi Iran terkait pembunuhan Haniyeh. Ia menekankan bahwa Teheran akan dengan tegas mempertahankan kedaulatan nasionalnya. Sebagai informasi, Haniyeh meninggal di Teheran setelah menghadiri pelantikan Presiden Masoud Pezeshkian. Hamas dan Iran menuduh Israel melakukan pembunuhan Haniyeh, sementara Tel Aviv belum mengonfirmasi atau membantah bertanggung jawab. Namun Iran telah bersumpah akan memberikan hukuman keras bagi Israel atas pembunuhan Haniyeh. Kiamat panjang akan dihadapi oleh pasukan Israel di tengah rencana gempuran Iran. Sebagai balas dendam atas tewasnya Ismail Haniyeh, Iran dilaporkan akan menyerang Israel sampai 4 hari non-stop. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi Keamanan Nasional Majelis Iran Ahmad Bahasyah Ardestani. Ardestani menyebut bahwa Iran akan melakukan operasi udara besar-besaran mereka dalam rentan 3-4 hari. Kepada Iran Watch, Ardestani juga berujar bahwa Iran bersiap menghadapi resiko yang muncul akibat serangan ini. Ardestani mengisyaratkan bahwa akan ada pertumpahan darah besar yang terjadi di Israel. Secara terbuka, Ardestani juga menyebut Iran sengaja memperlambat balas dendam terhadap Israel. Taktik ini dilakukan untuk membuat Israel frustasi menunggu kapan serangan Iran akan dilancarkan. Sementara itu, pakar kajian Iran David Mashri juga menyebut bahwa Iran menggunakan strategi perang psikologis. Saat perang psikologis berakhir, Ardestani memastikan bahwa Iran akan terus menyerang. Dari informasi, Iran sendiri mengisyaratkan akan melancarkan serangan pada Israel selama 3-4 hari. Teheran telah mengeluarkan pemberitahuan agar penerbangan sipil menghindari wilayah udara Iran hingga 14 Agustus 2024. Amerika Serikat melihat situasi konflik di Timur Tengah semakin genting. Untuk itu, Kepala Pentagon saat ini telah memerintahkan Amerika Serikat untuk mengerahkan kapal selam nuklir USS Georgia ke Timur Tengah. Perintah ini muncul seusai Iran mengeluarkan peringatan akan melancarkan serangan pada Israel selama 4 hari non-stop. Selain mengerahkan USS Georgia, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga memerintahkan percepatan pengerahan kapal induk USS Abraham Lincoln ke wilayah ini. Pentagon mengumumkan perintah tersebut pada hari Minggu waktu Washington setelah percakapan Austin dengan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. USS Abraham Lincoln ini akan dilengkapi jet tempur F-35C untuk menambah kemampuan yang telah disediakan oleh kelompok serang kapal induk USS Theodore Roosevelt. Austin sendiri menegaskan bahwa Amerika Serikat siap akan semua langkah yang diperlukan untuk melindungi Israel. Iran mengisyaratkan akan melancarkan serangan pada Israel selama 3 hingga 4 hari berturut-turut. Teheran mengeluarkan pemberitahuan agar penerbangan sipil menghindari wilayah udara Iran hingga 14 Agustus 2024. Pemberitahuan ini disampaikan oleh Ahmad Basyayeh Ardestani. Iran menutupi rencana tersebut dengan alasan latihan tembak bukan secara spesifik, menyebut akan melancarkan serangan pada Israel. Pangkalan Amerika Serikat di Suriah dihantam serangan roket pada Sabtu 10 Agustus. Ledakan besar yang menghancurkan pangkalan Amerika Serikat ini terjadi saat Pentagon berusaha mengerahkan pasukan secara ilegal. Dikutip dari Sputnik, Amerika Serikat diketahui mengoperasikan sekitar selusin pangkalan militer di Suriah Timur Laut. Pasukan pendudukan Amerika Serikat meningkatkan kesiagaan tinggi pada Sabtu pagi setelah pesawat tak berawak kamikaze menyerang pangkalan udara Harab Al-Jir di Provinsi Husakah, Suriah. Serangan ini dilancarkan saat sebuah kargo militer Amerika Serikat tiba di pangkalan tersebut dengan membawa peralatan militer dan logistik sekitar 2 lusin tentara. Serangan intensif dari pihak yang belum diketahui ini sebagai balasan atas blokade sekutu Amerika Serikat yang memblokir pengiriman makanan dan bahan bakar. Dalam insiden ini dilaporkan 9 pasukan Pentagon terluka. Dalam serangan yang sama, pada hari Senin 5 personil Amerika Serikat dan 2 kontraktor juga terluka dalam serangan roket di pangkalan udara Al-Assad di Irak Barat. Pentagon menyalahkan kelompok-kelompok sekutu Iran atas eskalasi berbahaya ini. Amerika Serikat sendiri secara ilegal telah menempatkan setidaknya 900 tentara di Suriah, sementara 2.500 lainnya di negara tetangga Irak. Milisi Irak pun saat ini bergerak untuk mengusir pasukan ilegal.
Mata-mata Amerika Serikat menyebut bahwa Iran saat ini punya perkembangan baru pada program senjata nuklir mereka. Hal ini diungkapkan di tengah situasi konflik antara Israel dan juga Iran yang sedang memanas. Hal ini dijelaskan oleh Direktur Intelijen Nasional Avril Hanis dalam sebuah kongres terbaru. Sejak lama intelijen Amerika Serikat sendiri sudah menyebut bahwa Teheran secara aktif melakukan pengembangan senjata nuklir utama untuk menghasilkan perangkat nuklir baru mereka. Amerika Serikat sendiri dibuat khawatir ketika Iran nantinya menarik pelatuk mereka untuk menimbulkan dampak yang besar. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken juga memperingatkan Iran dapat memproduksi bahan fisil yang diperlukan untuk bom atom hanya dalam waktu 1 atau 2 minggu. Ia juga mengatakan saat itu bahwa Amerika Serikat tidak akan membiarkan Iran memperoleh senjata nuklir. Di tengah kekhawatiran ini, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu juga langsung bergerak. Netanyahu sudah memerintahkan sebuah tim untuk menangani program nuklir yang dikembangkan oleh Iran. Di tengah eskalasi balas dendam pada Israel, Iran menunjuk seorang menteri pertahanan baru. Sosok bernama Aziz Nazir Zadeh ini juga punya latar belakang peran yang sangat mumpuni. Penunjukan Brigadir Jenderal Aziz Nazir Zadeh ini dilakukan langsung oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada Senin 12 Agustus 2024. Aziz Nazir Zadeh adalah mantan pilot F-14 dan mantan Kepala Angkatan Udara Iran. Dalam sejarah, ini adalah kali pertama Angkatan Udara memimpin Kementerian Pertahanan Iran. Kemajuan signifikan ini terjadi di tengah upaya balas dendam Iran pada Israel. Sebelumnya, Aziz Nazir Zadeh juga merupakan Wakil Kepala Staf Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran sejak September 2021. Ia adalah seorang veteran perang Iran-Irak dan juga seorang pilot F-14 bersertifikat. Aziz dikenal sangat gesit membasmi pasukan Israel. Saat masih menjabat sebagai Kepala Angkatan Udara, ia bersumpah melenyapkan Israel dari muka bumi. Aziz juga pernah menerbangkan F-14 Tomcat buatan Amerika Serikat yang dibeli Iran dari Pentagon 1976 silam. Banyak pilot Tomcat yang kemudian mendapatkan pelatihan dari Amerika Serikat sehingga menguatkan keyakinan bahwa Aziz mengetahui seluk-beluk taktik udara Amerika Serikat. Media Zionis menyebut bahwa Israel hanya sedang menunggu bom waktu di tengah situasi genting di Timur Tengah. Selain dihadapkan pada konflik melawan Iran, Zionis juga mendapati ada taktik dan senjata dahsyat yang sedang disiapkan Hizbullah untuk menyerang pasukan Israel. Dikutip dari Ma'arif, Hizbullah diketahui akan melancarkan balas dendam atas tewasnya Fuad Shukr, meskipun tidak bersamaan dengan rencana serangan Iran. Laporan Ma'arif yang merupakan media Zionis pada Minggu 11 Agustus menyebutkan senjata dahsyat Hizbullah sudah disiagakan dan disiapkan menyerang Israel. Senjata-senjata ini diantaranya adalah rudal dengan sistem pemandu atau tanpa sistem pemandu, rudal balistik dan rudal anti kapal, serta pesawat nirawak atau drone yang membawa bom. Berbagai persenjataan diakui Zionis akan menjamah wilayah Israel lebih dalam. Hizbullah sendiri selama ini sudah berusaha mengalahkan benteng pertahanan Iron Dome milik Israel. Dengan begitu, pasukan Lebanon ini lebih mudah menguji celah yang ada dalam Iron Dome sendiri. Hizbullah dilaporkan menerima banyak kiriman roket dan pesawat nirawak terbaru milik Iran. Hizbullah juga memiliki sistem pertahanan udara yang tak dimiliki kebanyakan milisi di Timur Tengah. Hizbullah mempunyai 130.000 hingga 150.000 roket dan rudal. Jumlah ini bahkan lebih dari 4 kali lipat rudal milik Hamas sebelum perang di jalur Gaza meletus. Hizbullah juga punya lebih dari 100.000 pejuang yang siap berperang. Ma'arif menyebut kebanyakan senjata Hizbullah memang rudal tanpa sistem pemandu. Akan tetapi senjata ini tetap bisa membahayakan sistem pertahanan Israel jika ditembakkan secara keroyokan. Kiamat panjang akan dihadapi oleh pasukan Israel di tengah rencana gempuran Iran sebagai balas dendam atas tewasnya Ismail Haniyeh. Iran dilaporkan akan menyerang Israel sampai 4 hari non-stop. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi Keamanan Nasional Majelis Iran Ahmad Bahasyeh Ardestani.
Ardestani menyebut bahwa Iran akan melakukan operasi udara besar-besaran mereka dalam rentan 3-4 hari. Kepada Iran Watch, Ardestani juga berujar bahwa Iran bersiap menghadapi resiko yang muncul akibat serangan ini. Ardestani mengisyaratkan bahwa akan ada pertumpahan darah besar yang terjadi di Israel. Secara terbuka, Ardestani juga menyebut Iran sengaja memperlambat balas dendam terhadap Israel. Taktik ini dilakukan untuk membuat Israel frustasi menunggu kapan serangan Iran akan dilancarkan. Sementara itu, pakar kajian Iran David Mashri juga menyebut bahwa Iran menggunakan strategi perang psikologis. Saat perang psikologis berakhir, Ardestani memastikan bahwa Iran akan terus menyerang. Dari informasi, Iran sendiri mengisyaratkan akan melancarkan serangan pada Israel selama 3-4 hari. Teheran telah mengeluarkan pemberitahuan agar penerbangan sipil menghindari wilayah udara Iran hingga 14 Agustus 2024. Amerika Serikat melihat situasi konflik di Timur Tengah semakin genting. Untuk itu, Kepala Pentagon saat ini telah memerintahkan Amerika Serikat untuk mengerahkan kapal selam nuklir USS Georgia ke Timur Tengah. Perintah ini muncul seusai Iran mengeluarkan peringatan akan melancarkan serangan pada Israel selama 4 hari non-stop. Selain mengerahkan USS Georgia, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga memerintahkan percepatan pengerahan kapal induk USS Abraham Lincoln ke wilayah ini. Pentagon mengumumkan perintah tersebut pada hari Minggu waktu Washington setelah percakapan Austin dengan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. USS Abraham Lincoln ini akan dilengkapi jet tempur F-35C untuk menambah kemampuan yang telah disediakan oleh kelompok serang kapal induk USS Theodore Roosevelt. Austin sendiri menegaskan bahwa Amerika Serikat siap akan semua langkah yang diperlukan untuk melindungi Israel. Iran mengisyaratkan akan melancarkan serangan pada Israel selama 3 hingga 4 hari berturut-turut. Teheran mengeluarkan pemberitahuan agar penerbangan sipil menghindari wilayah udara Iran hingga 14 Agustus 2024. Pemberitahuan ini disampaikan oleh Ahmad Bashayeh Ardestani. Iran menutupi rencana tersebut dengan alasan latihan tembak bukan secara spesifik, menyebut akan melancarkan serangan pada Israel. Pasukan Hizbullah melancarkan 10 operasi tempur yang menyasar 10 pangkalan militer Israel. Serangan ini dilancarkan secara beruntun oleh Hizbullah dalam 24 jam terakhir. Pasukan Hizbullah mengumumkan bahwa dari 10 serangan ini, yang paling besar adalah serangan rudal besar-besaran yang menyasar pemukiman di Galilea Atas. Hizbullah menghancurkan perbatasan Lebanon Israel yang diduduki Zionis. Serangan rudal ini juga dilancarkan dan menyasar 4 benteng tentara Israel. Di wilayah Syar, rudal terarah menghantam personil militer Israel. Pada Jumat malam, Hizbullah juga menggunakan pesawat nirawak untuk menyerang pangkalan logistik militer di wilayah Uwatar yang terletak di barat daya kota Shafat. Hizbullah sendiri diprediksi akan melancarkan serangan balas dendam pada Israel. Balas dendam ini adalah serangan yang akan terpisah dari serangan Iran, yang mana Hizbullah menyerang Israel atas balas dendam kematian Fuad Shur. Laporan Ma'arif pada Minggu 11 Agustus menyebut bahwa senjata dahsyat Hizbullah juga sudah disiagakan dan kini disiapkan untuk menyerang Israel. Senjata-senjata ini diantaranya adalah rudal dengan sistem pemandu atau tanpa sistem pemandu, kemudian rudal balistik dan rudal anti kapal, serta pesawat nirawak atau drone yang membawa bom. Berbagai persenjataan ini diakui Zionis akan menjamah wilayah Israel lebih dalam. Pasukan Hizbullah melancarkan serangan roket ke beberapa wilayah Israel Utara pada Senin 12 Agustus dini hari tadi. Sistem pertahanan Iron Dome pun gagal menghadapi roket-roket yang menghujani daerah tersebut. Pasukan Hizbullah diketahui menyerang kota Ma'roub Israel. Pasukan Lebanon ini juga membombardir Komando 146 di Jatoun dengan serangkaian roket Katyusha. Gelombang serangan roket pada hari ini terjadi jelang rencana serangan besar Hizbullah dan Iran ke Israel sebagai pembalasan atas pembunuhan Komandan Hizbullah Fuad Shur dan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Dalam pernyataan terbaru, mantan Kepala Komisi
perbatasan Lebanon Israel, Jenderal Abdul Rahman juga menyebut bahwa serangan balasan terhadap Israel akan dilakukan Iran dan Hizbullah secara terpisah. Dua negara sekutu Hamas ini juga akan menyasar wilayah yang berbeda dengan metode serangan yang berbeda pula. Hizbullah akan melancarkan serangan yang tepat sasaran yang akan melukai Israel. Hizbullah mengklaim tidak akan membatasi diri hanya dengan menembakkan roket yang akan bisa dicegat oleh Iron Dome Israel. Hizbullah menegaskan bahwa pasukannya juga akan menyerang pangkalan udara militer atau membunuh pejabat tinggi Zionis. Pangkalan Amerika Serikat di Suriah dihantam serangan roket pada Sabtu 10 Agustus. Ledakan besar yang menghancurkan pangkalan Amerika Serikat ini terjadi saat Pentagon berusaha mengerahkan pasukan secara ilegal. Dikutip dari Sputnik, Amerika Serikat diketahui mengoperasikan sekitar selusin pangkalan militer di Suriah Timur Laut. Pasukan pendudukan Amerika Serikat meningkatkan kesiagaan tinggi pada Sabtu pagi setelah pesawat tak berawak kamikaze menyerang pangkalan udara Harab Aljir di Provinsi Husakah, Suriah. Serangan ini dilancarkan saat sebuah kargo militer Amerika Serikat tiba di pangkalan tersebut dengan membawa peralatan militer dan logistik sekitar 2 lusin tentara. Serangan intensif dari pihak yang belum diketahui ini sebagai balasan atas blokade sekutu Amerika Serikat yang memblokir pengiriman makanan dan bahan bakar. Dalam insiden ini dilaporkan 9 pasukan Pentagon terluka. Dalam serangan yang sama, pada hari Senin 5 personil Amerika Serikat dan 2 kontraktor juga terluka dalam serangan roket di pangkalan udara Al-Assad di Irak Barat. Pentagon menyalahkan kelompok-kelompok sekutu Iran atas eskalasi berbahaya ini. Amerika Serikat sendiri secara ilegal telah menempatkan setidaknya 900 tentara di Suriah, sementara 2.500 lainnya di negara tetangga Irak. Milisi Irak pun saat ini bergerak untuk mengusir pasukan ilegal. Mata-mata Amerika Serikat menyebut bahwa Iran saat ini punya perkembangan baru pada program senjata nuklir mereka. Hal ini diungkapkan di tengah situasi konflik antara Israel dan juga Iran yang sedang memanas. Hal ini dijelaskan oleh Direktur Intelijen Nasional Avril Hanis dalam sebuah kongres terbaru. Sejak lama intelijen Amerika Serikat sendiri sudah menyebut bahwa Teheran secara aktif melakukan pengembangan senjata nuklir utama untuk menghasilkan perangkat nuklir baru mereka. Amerika Serikat sendiri dibuat khawatir ketika Iran nantinya menarik pelatuk mereka untuk menimbulkan dampak yang besar. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken juga memperingatkan Iran dapat memproduksi bahan fisil yang diperlukan untuk bom atom hanya dalam waktu 1 atau 2 minggu. Ia juga mengatakan saat itu bahwa Amerika Serikat tidak akan membiarkan Iran memperoleh senjata nuklir. Di tengah kekhawatiran ini, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu juga langsung bergerak. Netanyahu sudah memerintahkan sebuah tim untuk menangani program nuklir yang dikembangkan oleh Iran. Di tengah eskalasi balas dendam pada Israel, Iran menunjuk seorang menteri pertahanan baru. Sosok bernama Aziz Nazir Zadeh ini juga punya latar belakang peran yang sangat mumpuni. Penunjukan Brigadir Jenderal Aziz Nazir Zadeh ini dilakukan langsung oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada Senin 12 Agustus 2024. Aziz Nazir Zadeh adalah mantan pilot F-14 dan mantan Kepala Angkatan Udara Iran. Dalam sejarah, ini adalah kali pertama Angkatan Udara memimpin Kementerian Pertahanan Iran. Kemajuan signifikan ini terjadi di tengah upaya balas dendam Iran pada Israel. Sebelumnya, Aziz Nazir Zadeh juga merupakan Wakil Kepala Staf Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran sejak September 2021. Ia adalah seorang veteran perang Iran-Irak dan juga seorang pilot F-14 bersertifikat. Aziz dikenal sangat gesit membasmi pasukan Israel. Saat masih menjabat sebagai Kepala Angkatan Udara, ia bersumpah melenyapkan Israel dari muka bumi. Aziz juga pernah menerbangkan F-14 Tomcat buatan Amerika Serikat yang dibeli Iran dari Pentagon 1976 silam. Banyak pilot Tomcat yang kemudian mendapatkan pelatihan dari Amerika Serikat sehingga menguatkan keyakinan bahwa Aziz mengetahui seluk-beluk taktik udara Amerika Serikat. Beredar kabar jika Iran batal meluncurkan serangan besar-besaran ke wilayah Israel.
Namun komunitas intelijen Israel tetap meyakini Tehran telah memutuskan untuk melancarkan serangan langsung membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh pada 31 Juli 2024 yang lalu. Dikutip dari Al Arabiya, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant telah melakukan pembicaraan dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Austin. Gallant mengatakan Iran sedang mempersiapkan militernya untuk serangan skala besar terhadap Israel. Dimungkinkan serangan Iran dapat terjadi sebelum 15 Agustus, di mana di tanggal itu telah ditetapkan oleh Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar untuk perundingan gencatan senjata Gaza yang baru. Israel telah mengonfirmasi akan berpartisipasi dalam perundingan tersebut, sementara Hamas belum memberikan tanggapan resmi. Diketahui situasi di Timur Tengah dalam kondisi siaga tinggi sejak pembunuhan Haniyeh. Iran dan proksi regionalnya termasuk Hizbullah Lebanon telah menyalahkan Israel atas serangan ini. Mereka bahkan bersumpah untuk membalas. Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, mengatakan bahwa merupakan kewajiban Iran untuk membalas kematian pemimpin Hamas itu, mengingat pembunuhan terhadap Haniyeh terjadi di Iran. Israel tengah siaga tinggi jelang serangan Iran Hizbullah untuk membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Mengantisipasi serangan besaran-besaran tersebut, sejumlah negara membatalkan penerbangan pada rute Tel Aviv. Maskapai penerbangan Irlandia Ryanair mengumumkan pembatalan total penerbangannya pada rute Tel Aviv hingga 26 Agustus 2024. Grup Lufthansa Jerman juga mengumumkan penangguhan semua penerbangan ke Tel Aviv, Teheran, Beirut, Irak, Oman, dan Erbil hingga 21 Agustus. Dikutip dari Al-Mayadin, langkah serupa juga diambil Swiss Airlines. Mereka mengumumkan akan menghindari wilayah udara Iran, Irak, dan wilayah pendudukan Palestina hingga besok. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sudah memberikan pesan kepada para menterinya. Ia memperingatkan jika hari-hari mendatang adalah hari yang menentukan. Dirinya meyakini Iran akan melancarkan serangan dalam beberapa hari mendatang. Saat ini militer Israel memerintahkan para tentaranya untuk tidak bepergian ke luar negeri. Bahkan tentara yang ada di sejumlah negara diminta kembali ke Israel untuk mempersiapkan diri jika Iran Hizbullah benar-benar menyerang. Wakil Presiden Iran untuk urusan strategis Javad Zarif mundur dari jabatannya pada Minggu 12 Agustus 2024. Keputusan ini diambil hanya beberapa jam setelah calon menteri diserahkan ke parlemen untuk disetujui. Dalam unggahan di media sosial, Zarif mengaku akan kembali bekerja sebagai dosen di Universitas Teheran. Ia sebelumnya memang aktif berkampanye untuk memenangkan Masud Pezeshkian dalam Pilpres. Meski begitu, Zarif tidak tertarik menjadi bagian dari pemerintahan yang baru. Tiba-tiba pada awal Agustus, ia ditunjuk sebagai wakil presiden untuk urusan strategis. Selain itu, Zarif juga ditunjuk sebagai kepala Dewan Pengarah yang bertanggung jawab untuk menyeleksi kandidat berbagai kementerian dan lembaga pemerintah. Dari 19 menteri yang diperkenalkan ke parlemen, hanya 3 orang yang merupakan pilihan pertama. Zarif mengaku tidak puas dengan hasil tersebut, karena tak mampu memenuhi janjinya untuk mengikutsertakan perempuan dan pemuda. Terlepas dari masalah politik, Iran kini juga menghadapi ketegangan setelah kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Negara tersebut diprediksi akan menyerang Israel sebagai bentuk balas dendam. Amerika Serikat akan mengerahkan kapal selam yang dilengkapi peluru kendali ke kawasan Timur Tengah. Pengerahan ini dilakukan saat kawasan itu bersiap menghadapi kemungkinan serangan balasan Iran atas pembunuhan tokoh Hamas dan Hizbullah 2 pekan lalu. Dikutip dari Al Arabiya, perintah untuk mengerahkan kapal selam itu disampaikan langsung oleh Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin. Sebelumnya, kapal selam bertenaga nuklir USS Georgia sudah berada di Laut Mediterania pada Juli lalu. Namun, pengumuman dari Pentagon untuk mengerahkan kapal selam tersebut merupakan sesuatu yang langka. Austin mengaku telah memerintahkan kelompok penyerang Abraham Lincoln untuk mempercepat penempatannya di Timur Tengah. Ia menegaskan kembali dukungan penuh Amerika kepada Israel di tengah meningkatnya ketegangan regional. Sebelumnya, Pentagon juga telah mengumumkan pengerahan jet tempur tambahan dan kapal perang ke Timur Tengah.
Aset militer ini ditambahkan untuk menghadapi kemungkinan serangan balasan dari Iran dan sekutu. Iran sendiri telah menuduh Israel sebagai dalang di balik kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara Israel secara terbuka mengakui telah membunuh komandan senior Hizbullah Fuad Shukar pada Juli lalu. Media Zionis menyebut bahwa Israel hanya sedang menunggu bom waktu di tengah situasi genting di Timur Tengah. Selain dihadapkan pada konflik melawan Iran, Zionis juga mendapati ada taktik dan senjata dahsyat yang sedang disiapkan Hizbullah untuk menyerang pasukan Israel. Dikutip dari Ma'arif, Hizbullah diketahui akan melancarkan balas dendam atas tewasnya Fuad Shukar, meskipun tidak bersamaan dengan rencana serangan Iran. Laporan Ma'arif yang merupakan media Zionis pada Minggu 11 Agustus menyebutkan senjata dahsyat Hizbullah sudah disiagakan dan disiapkan menyerang Israel. Senjata-senjata ini diantaranya adalah rudal dengan sistem pemandu atau tanpa sistem pemandu, rudal balistik dan rudal anti kapal, serta pesawat nirawak atau drone yang membawa bom. Berbagai persenjataan diakui Zionis akan menjamah wilayah Israel lebih dalam. Hizbullah sendiri selama ini sudah berusaha mengalahkan benteng pertahanan Iron Dome milik Israel. Dengan begitu, pasukan Lebanon ini lebih mudah menguji celah yang ada dalam Iron Dome sendiri. Hizbullah dilaporkan menerima banyak kiriman roket dan pesawat nirawak terbaru milik Iran. Hizbullah juga memiliki sistem pertahanan udara yang tak dimiliki kebanyakan milisi di Timur Tengah. Hizbullah mempunyai 130.000 hingga 150.000 roket dan rudal. Jumlah ini bahkan lebih dari 4 kali lipat rudal milik Hamas sebelum perang di jalur Gaza meletus. Hizbullah juga punya lebih dari 100.000 pejuang yang siap berperang. Ma'arif menyebut kebanyakan senjata Hizbullah memang rudal tanpa sistem pemandu. Akan tetapi senjata ini tetap bisa membahayakan sistem pertahanan Israel jika ditembakkan secara keroyokan. Milisi Hizbullah Lebanon terus membombardir wilayah Israel Utara setiap harinya. Terbaru serangan besar Hizbullah berhasil menargetkan posisi militer Israel. Milisi pro-Iran itu pada Senin 11 Agustus malam hari dilaporkan menembakkan lebih dari 30 roket dari Lebanon. Hizbullah dalam pernyataannya mengatakan serangan tersebut menggunakan roket Katyusha. Serangan malam hari itu menghantam markas besar divisi ke-146 yang baru didirikan di Jatun. Detik-detik rentetan serangan juga beredar luas di media sosial. Terlihat sistem pertahanan udara Israel sibuk menangkis serangan tersebut. Dilaporkan sebagian roket gagal ditangkis oleh Iron Dome Israel. Adapun operasi ini dilakukan sebagai respon atas serangan Israel terhadap wilayah sipil di Lebanon Selatan. Media Lebanon mengatakan suara ledakan terdengar di kota Nahariyah hingga daerah Al-Qariyat di kota Haifa. Serangan itu mengakibatkan kebakaran besar di wilayah Galilea Barat. Pihak Israel belum memberikan keterangan terkait korban jiwa dalam serangan itu. Namun rekaman yang dipublikasikan di media menunjukkan ambulans segera bergerak menuju lokasi yang menjadi sasaran. Pasukan Hizbullah melancarkan 10 operasi tempur yang menyasar 10 pangkalan militer Israel. Serangan ini dilancarkan secara beruntun oleh Hizbullah dalam 24 jam terakhir. Pasukan Hizbullah mengumumkan bahwa dari 10 serangan ini yang paling besar adalah serangan rudal besar-besaran yang menyasar pemukiman di Galilea Atas. Hizbullah menghancurkan perbatasan Lebanon Israel yang diduduki Zionis. Serangan rudal ini juga dilancarkan dan menyasar 4 benteng tentara Israel. Di wilayah Sya'ar, rudal terarah menghantam personil militer Israel. Pada Jumat malam, Hizbullah juga menggunakan pesawat nirawak untuk menyerang pangkalan logistik militer di wilayah Uwatar yang terletak di barat daya kota Shafat. Hizbullah sendiri diprediksi akan melancarkan serangan balas dendam pada Israel. Balas dendam ini adalah serangan yang akan terpisah dari serangan Iran, yang mana Hizbullah menyerang Israel atas balas dendam kematian Fuad Shukar. Laporan Ma'arif pada Minggu 11 Agustus menyebut bahwa senjata dahsyat Hizbullah juga sudah disiagakan dan kini disiapkan untuk menyerang Israel. Senjata-senjata ini diantaranya adalah rudal dengan sistem pemandu atau tanpa sistem pemandu, kemudian rudal balistik dan rudal anti kapal, serta pesawat nirawak atau drone yang membawa bom. Berbagai persenjataan ini diakui Zionis akan menjamah wilayah Israel lebih dalam.
Garda Revolusi Iran mengadakan latihan militer di Provinsi Kermanshah sejak Jumat 9 Agustus kemarin. Latihan militer berlangsung di tengah ancaman pembalasan kepada Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Seorang pejabat militer mengatakan latihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan kewaspadaan terhadap musuh. Kantor berita resmi Iran IRNA melaporkan latihan itu akan berlangsung hingga Selasa 13 Agustus besok. Tidak disebutkan berapa jumlah tentara dan persenjataan yang dilibatkan dalam latihan tersebut. Namun latihan ini berlangsung di tengah ancaman untuk membalas Israel atas kematian Haniyeh. Haniyeh sebelumnya meninggal dalam ledakan di Iran pada akhir Juli setelah menghadiri upacara pelantikan presiden. Iran menuduh Israel sebagai dalang kematian Haniyeh dengan menembakkan proyektil jarak pendek dari luar wisma. Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, bahkan sudah memerintahkan Garda Revolusi untuk memberi hukuman berat kepada Israel. Perintah itu pun disanggupi Jenderal Iran dan berjanji akan melakukannya dengan cara terbaik. Iran menggelar latihan penembakan senjata di wilayah udara Teheran mulai tanggal 11 hingga 14 Agustus 2024. Dengan adanya latihan ini, pilot diminta untuk menghindari penerbangan di sejumlah lokasi. Dikutip dari Yerusalem Post, larangan terbang mencakup wilayah OID-29 Teheran yang dekat dengan pangkalan udara Nojeh Iran di Hamadan. Di sana, pasukan Iran berlatih menembak selama 4 hari berturut-turut, mulai pukul 4.30 hingga 14.30. Menurut layanan Notam, latihan akan berlangsung dari permukaan tanah hingga ketinggian 10.000 kaki. Semua pilot diminta untuk menghindari area tersebut selama waktu yang ditentukan. Pada 5 Agustus lalu, Iran juga mengeluarkan notam yang memperingatkan bahaya penerbangan menuju bagian tengah dan bagian barat laut. 2 hari kemudian, Mesir meminta semua maskapai penerbangannya untuk menghindari wilayah udara Iran selama 3 jam di pagi hari. Seorang pejabat Kairo mengatakan hal ini berkaitan dengan latihan militer yang diadakan oleh Iran. Kabar mengenai latihan tempur ini semakin berembus kencang di tengah ancaman pembalasan terhadap Israel. Iran sebelumnya telah bersumpah untuk menghukum Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Kiamat panjang akan dihadapi oleh pasukan Israel di tengah rencana gempuran Iran sebagai balas dendam atas tewasnya Ismail Haniyeh. Iran dilaporkan akan menyerang Israel sampai 4 hari non-stop. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi Keamanan Nasional Majelis Iran Ahmad Bahasyah Ardestani. Ardestani menyebut bahwa Iran akan melakukan operasi udara besar-besaran mereka dalam rentan 3-4 hari. Kepada Iran Watch, Ardestani juga berujar bahwa Iran bersiap menghadapi resiko yang muncul akibat serangan ini. Ardestani mengisyaratkan bahwa akan ada pertumpahan darah besar yang terjadi di Israel. Secara terbuka, Ardestani juga menyebut Iran sengaja memperlambat balas dendam terhadap Israel. Taktik ini dilakukan untuk membuat Israel frustasi menunggu kapan serangan Iran akan dilancarkan. Sementara itu, pakar kajian Iran David Mashri juga menyebut bahwa Iran menggunakan strategi perang psikologis. Saat perang psikologis berakhir, Ardestani memastikan bahwa Iran akan terus menyerang. Dari informasi, Iran sendiri mengisyaratkan akan melancarkan serangan pada Israel selama 3-4 hari. Teheran telah mengeluarkan pemberitahuan agar penerbangan sipil menghindari wilayah udara Iran hingga 14 Agustus 2024. Balas dendam Iran terhadap Israel masih menjadi teka-teki terkait kapan waktu yang tepat meluncurkannya. Pakar memprediksi Iran sengaja mempermainkan kesabaran Israel karena perang psikologis merupakan bagian dari strategi negara tersebut. Pakar Iran di Universitas Tel Aviv, David Menasri, menilai Israel tak begitu pandai dalam permainan kesabaran seperti Iran. Menurutnya akan menarik untuk dilihat apakah Israel akan bertindak terlebih dahulu. David beranggapan bahwa Iran jelas memenangkan perang psikologis untuk saat ini. Sementara itu, anggota parlemen Iran Ahmad Ardestani memberi sedikit bocoran terkait balas dendam ke Israel. Ia memprediksi serangan tersebut bisa berlangsung selama 3 atau 4 hari.
Meski belum diketahui kapan waktunya, Ardestani memastikan balasan Iran akan mengejutkan Israel. Sebelumnya, Iran telah bersumpah untuk menghukum berat Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Iran menduga Haniyeh tewas ditembak proyektil jarak pendek oleh agen Israel dari luar wisma akhir Juli lalu. Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas kembali beraksi pada hari ke-310 perang. Dalam operasinya, Brigade Al-Qassam meledakkan gedung persembunyian IDF di Rafah dengan peluru RPG termobarik. Dilansir dari Al-Mayadin pada Senin 12 Agustus 2024, Brigade Al-Qassam mengklaim serangan tersebut tepat sasaran. Menurut laporannya, peledak tersebut meruntuhkan gedung persembunyian IDF. Buntut serangan itu, sejumlah tentara yang ada di dalamnya pun tewas tertimbun. Seusai insiden tersebut, helikopter Israel terlihat sibuk mengangkut jasad para tentara. Adegan itu pun dilihat langsung oleh Brigade Al-Qassam. Selain serangan tersebut, Brigade Al-Qassam juga mengaku telah menghabisi pasukan infanteri di timur Rafah di hari yang sama. Mereka mengadang pasukan infanteri Zionis itu dengan menanam peledak rakitan di tanah dan diledakkan saat musuh melintasinya. Serangan itu pun diklaim melukai dan menewaskan sejumlah tentara Israel. Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam melakukan operasi gabungan di lingkungan Al-Zanah di sebelah timur Khan Yunis. Dalam operasinya, dua militan Palestina itu menembaki tentara Israel yang tengah bersembunyi. Imbas serangan gabungan tersebut, tubuh seorang tentara Israel terluka parah. Tubuh tentara Israel berlubang dan berlumuran darah. Dilansir dari Al-Mayadin pada Senin 12 Agustus 2024, insiden mematikan itu diungkapkan langsung oleh pasukan perlawanan. Menurut laporannya, Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam telah menembakkan sejumlah peluru menggunakan senapan sniper Gaul yang diproduksi secara lokal. Serangan itu diklaim tepat sasaran dan melukai tentara Israel. Di waktu yang sama, fraksi perlawanan juga mengumumkan bahwa pasukannya telah meluncurkan 3 serangan mortir terhadap pasukan Israel di wilayah yang sama. Pasalnya, serangan tersebut menargetkan kendaraan lapis baja dan unit infanteri Israel di Al-Zanah dan Abu Hadaf. Selain itu, pejuang Al-Quds juga menembakkan beberapa amunisi berbantuan roket ke pusat komando dan kendali Israel di timur laut Khan Yunis. Pasukan Hizbullah dari Lebanon menembakkan puluhan roket ke Israel Utara pada Minggu 11 Agustus 2024 malam. Serangan tersebut diklaim sukses menjebol sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Dilansir dari The Times of Israel, insiden itu telah diakui langsung oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut laporannya, Hizbullah telah memporak-porandakan sejumlah wilayah di Israel Utara dengan menggunakan 30 roket dalam waktu 1 jam. Imbas serangan tersebut, ketegangan di Israel semakin meningkat. Terlebih, sejumlah roket Hizbullah juga menghantam wilayah Nahariya hingga mengakibatkan kebakaran hebat. Beberapa lainnya pun diklaim menghantam area terbuka. Seiring dengan serangan tersebut, kobaran api dan kepulan asap tebal tampak membumbung tinggi. Selain itu, sirine peringatan bahaya menggema tanpa henti di beberapa wilayah seperti Nahariya, Acre, beberapa kota di Galilea Barat, Krayot, Malkia, Afifim, serta Galilea Atas. Meski demikian, IDF mengklaim tidak ada korban jiwa dalam serangan tersebut. Beberapa jam setelah serangan tersebut, IDF pun mengakui melancarkan serangan balasan. Pasalnya, jet tempurnya menyerang sasaran Hizbullah di Lebanon, termasuk lokasi yang menampung aset teknologi, gudang senjata, posisi peluncuran roket, dan juga infrastruktur lainnya. Sistem pertahanan udara Iron Dome Israel kembali jebol setelah dibombardir Hizbullah hingga 10 kali dalam 24 jam. Serangan tersebut menghantam sejumlah wilayah hingga mengakibatkan kebakaran hebat dan juga korban jiwa di pihak tentara Israel. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon, tepatnya pada Minggu 11 Agustus 2024. Hizbullah mengklaim 10 serangan yang diluncurkan oleh pasukannya ke Israel tepat sasaran. 4 serangan rudal diantaranya ditembakkan ke arah 4 benteng tentara
tentara Israel. Adapun di daerah Sa'ar, serangan Hizbullah menghantam sekumpulan personil militer Israel hingga mengakibatkan jasad tentara tercacar. Di sisi lain, beberapa sistem kendali visual di perbatasan Israel-Lebanon juga hancur karena serangan tersebut. Selain itu, serangan drone Hizbullah juga mengakibatkan kebakaran besar di Galilea Atas. Diketahui sebelumnya, situasi di perbatasan Israel-Lebanon memanas sejak perang Gaza meletus pada bulan Oktober 2023 silam. Hampir setiap hari, tentara Israel dan pasukan Hizbullah saling menyerang di perbatasan. Bahkan menurut Kementerian Luar Negeri Lebanon, ada sekitar 100.000 warga di Israel Selatan yang terpaksa mengungsi karena serangan Israel. Sementara itu, Israel melaporkan ada sekitar 80.000 warganya di wilayah utara yang harus mengungsi karena serangan Hizbullah. Setelah 10.000 tentara IDF tewas dan terluka, 100 perwira militer Israel mengirimkan surat protes ke pemimpinnya Herzi Halevi. Ratusan perwira itu tak terima dengan pernyataan para pejabat senior yang sesumbar bahwa kemenangan Israel sudah ada di depan mata. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 12 Agustus 2024, dalam surat tersebut para perwira Israel mengatakan bahwa situasi di medan perang dengan pernyataan para pejabat sangatlah berbeda. Menurut para perwira Israel, faksi perlawanan Palestina masih memiliki banyak kemampuan setelah 10 bulan perang, termasuk kemampuan lintas perbatasan seperti UAV, pesawat tak berawak, peledak, dan juga mortir. Sehingga mereka menilai bahwa kemenangan Israel di Gaza masih sangat jauh. Surat tersebut ditandatangani oleh 100 perwira Israel. Diketahui sebelumnya pada bulan lalu Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu sesumbar bahwa kemenangan sudah dalam jangkauan. Di sisi lain, genosida yang dilakukan Israel itu mendapatkan kecaman dari berbagai pihak. Terlebih sejak 7 Oktober 2023 lalu, aksi IDF telah mengakibatkan lebih dari 39.000 korban jiwa, yang mana sebagian besar diantaranya merupakan wanita dan anak-anak. Jelang serangan Iran, warga Israel panik karena diteror dengan pesan misterius. Tepatnya pada Jumat 9 Agustus 2024, pesan teror tersebut dikirimkan ke sejumlah warga Israel. Dalam pesan itu, pelaku menekankan bahwa warga Israel akan segera menemui ajalnya pada pekan depan. Dilansir dari tribunnews.com, pesan tersebut dikirim ke ponsel warga dengan disertai nama lengkap penerima dan kota tempat mereka tinggal. Menanggapi hal itu, polisi Israel dan Direktorat Cyber Nasional berusaha melacak sumber pesan tersebut. Menurut polisi, tindakan pengiriman pesan seperti itu termasuk tindak pidana dan pelakunya berpotensi menerima hukuman penjara. Polisi pun meminta para penerima pesan untuk mengabaikannya dan memblokir nomor pengirim apabila memungkinkan. Diketahui sebelumnya pesan itu muncul di tengah ancaman serangan balasan oleh Iran dan Hizbullah terhadap Israel. Iran marah besar karena Israel membunuh kepala biro politik Hamas Ismail Haniyeh di Iran. Adapun Hizbullah geram karena salah satu panglimanya, Fuad Shukr, dibunuh oleh Israel. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kecolongan dengan aksi perlawanan dari Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas. Pada Minggu 11 Agustus 2024, pasukan dari Brigade Al-Qassam itu menyusup ke lembah Jordan yang merupakan wilayah Israel di tepi barat. Menurut militer dan petugas medis, serangan senapan serbu dari Hamas itu dilakukan dengan jarak 250 meter dan mengenai 2 mobil. Imbas serangan tersebut, penduduk Israel Yonatan Deutsch, usia 23 tahun, tewas. Seorang pemukim lainnya pun dilaporkan mengalami luka-luka akibat serangan tersebut. Kini korban masih dalam perawatan intensif di sebuah rumah sakit di wilayah itu. Dilansir dari The Times of Israel, seusai melancarkan serangan, pejuang Hamas langsung melarikan diri. Sementara IDF bergegas mengerahkan sejumlah besar tentara ke lokasi kejadian untuk memburu pelaku. Bahkan karena kesulitan menemukan pelaku, IDF sampai menutup sejumlah jalan. Terkait hal ini, beredar kabar jika Iran batal meluncurkan serangan besar-besaran ke wilayah Israel. Namun komunitas intelijen Israel tetap meyakini Tehran telah memutuskan untuk melancarkan serangan langsung membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh pada 31 Juli 2024 yang lalu. Dikutip dari Al Arabiya, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant telah melakukan pembicaraan dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Austin. Gallant mengatakan Iran sedang mempersiapkan militernya untuk serangan skala besar terhadap Israel. Dimungkinkan serangan Iran dapat terjadi sebelum 15 Agustus.
di mana di tanggal itu telah ditetapkan oleh Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar untuk perundingan gencatan senjata Gaza yang baru. Israel telah mengonfirmasi akan berpartisipasi dalam perundingan tersebut, sementara Hamas belum memberikan tanggapan resmi. Diketahui situasi di Timur Tengah dalam kondisi siaga tinggi sejak pembunuhan Haniyeh. Iran dan proksi regionalnya termasuk Hizbullah Lebanon telah menyalahkan Israel atas serangan ini. Mereka bahkan bersumpah untuk membalas. Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, mengatakan bahwa merupakan kewajiban Iran untuk membalas kematian pemimpin Hamas itu, mengingat pembunuhan terhadap Haniyeh terjadi di Iran. Israel tengah siaga tinggi jelang serangan Iran Hizbullah untuk membalas kematian pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh. Mengantisipasi serangan besaran-besaran tersebut, sejumlah negara membatalkan penerbangan pada rute Tel Aviv. Maskapai penerbangan Irlandia, Ryanair, mengumumkan pembatalan total penerbangannya pada rute Tel Aviv hingga 26 Agustus 2024. Grup Lufthansa Jerman juga mengumumkan penangguhan semua penerbangan ke Tel Aviv, Teheran, Beirut, Irak, Oman, dan Erbil hingga 21 Agustus. Dikutip dari Al-Mayadin, langkah serupa juga diambil Swiss Airlines. Mereka mengumumkan akan menghindari wilayah udara Iran, Irak, dan wilayah pendudukan Palestina hingga besok. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sudah memberikan pesan kepada para menterinya. Ia memperingatkan jika hari-hari mendatang adalah hari yang menentukan. Dirinya meyakini Iran akan melancarkan serangan dalam beberapa hari mendatang. Saat ini militer Israel memerintahkan para tentaranya untuk tidak bepergian ke luar negeri. Bahkan tentara yang ada di sejumlah negara diminta kembali ke Israel untuk mempersiapkan diri jika Iran Hizbullah benar-benar menyerang. Wakil Presiden Iran untuk urusan strategis Javad Zarif mundur dari jabatannya pada Minggu 12 Agustus 2024. Keputusan ini diambil hanya beberapa jam setelah calon menteri diserahkan ke parlemen untuk disetujui. Dalam unggahan di media sosial, Zarif mengaku akan kembali bekerja sebagai dosen di Universitas Teheran. Ia sebelumnya memang aktif berkampanye untuk memenangkan Masud Pezeshkian dalam Pilpres. Meski begitu, Zarif tidak tertarik menjadi bagian dari pemerintahan yang baru. Tiba-tiba pada awal Agustus, ia ditunjuk sebagai wakil presiden untuk urusan strategis. Selain itu, Zarif juga ditunjuk sebagai kepala Dewan Pengarah yang bertanggung jawab untuk menyeleksi kandidat berbagai kementerian dan lembaga pemerintah. Dari 19 menteri yang diperkenalkan ke parlemen, hanya 3 orang yang merupakan pilihan pertama. Zarif mengaku tidak puas dengan hasil tersebut, karena tak mampu memenuhi janjinya untuk mengikut sertakan perempuan dan pemuda. Terlepas dari masalah politik, Iran kini juga menghadapi ketegangan setelah kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Negara tersebut diprediksi akan menyerang Israel sebagai bentuk balas dendam. Amerika Serikat akan mengerahkan kapal selam yang dilengkapi peluru kendali ke kawasan Timur Tengah. Pengerahan ini dilakukan saat kawasan itu bersiap menghadapi kemungkinan serangan balasan Iran atas pembunuhan tokoh Hamas dan Hizbullah 2 pekan lalu. Dikutip dari Al Arabiya, perintah untuk mengerahkan kapal selam itu disampaikan langsung oleh Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin. Sebelumnya, kapal selam bertenaga nuklir USS Georgia sudah berada di Laut Mediterania pada Juli lalu. Namun, pengumuman dari Pentagon untuk mengerahkan kapal selam tersebut merupakan sesuatu yang langka. Austin mengaku telah memerintahkan kelompok penyerang Abraham Lincoln untuk mempercepat penempatannya di Timur Tengah. Ia menegaskan kembali dukungan penuh Amerika kepada Israel di tengah meningkatnya ketegangan regional. Sebelumnya, Pentagon juga telah mengumumkan pengerahan jet tempur tambahan dan kapal perang ke Timur Tengah. Aset militer ini ditambahkan untuk menghadapi kemungkinan serangan balasan dari Iran dan sekutu. Iran sendiri telah menuduh Israel sebagai dalang di balik kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara Israel secara terbuka mengakui telah membunuh komandan senior Hizbullah Fuad Shukar pada Juli lalu.
Media Zionis menyebut bahwa Israel hanya sedang menunggu bom waktu di tengah situasi genting di Timur Tengah. Selain dihadapkan pada konflik melawan Iran, Zionis juga mendapati ada taktik dan senjata dahsyat yang sedang disiapkan Hizbullah untuk menyerang pasukan Israel. Dikutip dari Ma'arif, Hizbullah diketahui akan melancarkan balas dendam atas tewasnya Fuad Shurq, meskipun tidak bersamaan dengan rencana serangan Iran. Laporan Ma'arif yang merupakan media Zionis pada Minggu 11 Agustus menyebutkan senjata dahsyat Hizbullah sudah disiagakan dan disiapkan menyerang Israel. Senjata-senjata ini diantaranya adalah rudal dengan sistem pemandu atau tanpa sistem pemandu, rudal balistik dan rudal anti kapal, serta pesawat nirawak atau drone yang membawa bom. Berbagai persenjataan diakui Zionis akan menjamah wilayah Israel lebih dalam. Hizbullah sendiri selama ini sudah berusaha mengalahkan benteng pertahanan Iron Dome milik Israel. Dengan begitu, pasukan Lebanon ini lebih mudah menguji celah yang ada dalam Iron Dome sendiri. Hizbullah dilaporkan menerima banyak kiriman roket dan pesawat nirawak terbaru milik Iran. Hizbullah juga memiliki sistem pertahanan udara yang tak dimiliki kebanyakan milisi di Timur Tengah. Hizbullah mempunyai 130.000 hingga 150.000 roket dan rudal. Jumlah ini bahkan lebih dari 4 kali lipat rudal milik Hamas sebelum perang di jalur Gaza meletus. Hizbullah juga punya lebih dari 100.000 pejuang yang siap berperang. Ma'arif menyebut kebanyakan senjata Hizbullah memang rudal tanpa sistem pemandu. Akan tetapi senjata ini tetap bisa membahayakan sistem pertahanan Israel jika ditembakkan secara keroyokan. Milisi Hizbullah Lebanon terus membombardir wilayah Israel Utara setiap harinya. Terbaru serangan besar Hizbullah berhasil menargetkan posisi militer Israel. Milisi pro-Iran itu pada Senin 11 Agustus malam hari dilaporkan menembakkan lebih dari 30 roket dari Lebanon. Hizbullah dalam pernyataannya mengatakan serangan tersebut menggunakan roket Katyusha. Serangan malam hari itu menghantam markas besar divisi ke-146 yang baru didirikan di Jatun. Detik-detik rentetan serangan juga beredar luas di media sosial. Terlihat sistem pertahanan udara Israel sibuk menangkis serangan tersebut. Dilaporkan sebagian roket gagal ditangkis oleh Iron Dome Israel. Adapun operasi ini dilakukan sebagai respon atas serangan Israel terhadap wilayah sipil di Lebanon Selatan. Media Lebanon mengatakan suara ledakan terdengar di kota Nahariyah hingga daerah Al-Qariyat di kota Haifa. Serangan itu mengakibatkan kebakaran besar di wilayah Galilea Barat. Pihak Israel belum memberikan keterangan terkait korban jiwa dalam serangan itu. Namun rekaman yang dipublikasikan di media menunjukkan ambulans segera bergerak menuju lokasi yang menjadi sasaran. Pasukan Hizbullah melancarkan 10 operasi tempur yang menyasar 10 pangkalan militer Israel. Serangan ini dilancarkan secara beruntun oleh Hizbullah dalam 24 jam terakhir. Pasukan Hizbullah mengumumkan bahwa dari 10 serangan ini yang paling besar adalah serangan rudal besar-besaran yang menyasar pemukiman di Galilea Atas. Hizbullah menghancurkan perbatasan Lebanon Israel yang diduduki Zionis. Serangan rudal ini juga dilancarkan dan menyasar 4 benteng tentara Israel. Di wilayah Sya'ar, rudal terarah menghantam personil militer Israel. Pada Jumat malam, Hizbullah juga menggunakan pesawat nirawak untuk menyerang pangkalan logistik militer di wilayah Uwatar yang terletak di barat daya kota Shafat. Hizbullah sendiri diprediksi akan melancarkan serangan balas dendam pada Israel. Balas dendam ini adalah serangan yang akan terpisah dari serangan Iran, yang mana Hizbullah menyerang Israel atas balas dendam kematian Fuad Shurq. Laporan Ma'arif pada Minggu 11 Agustus menyebut bahwa senjata dahsyat Hizbullah juga sudah disiagakan dan kini disiapkan untuk menyerang Israel. Senjata-senjata ini diantaranya adalah rudal dengan sistem pemandu atau tanpa sistem pemandu, kemudian rudal balistik dan rudal anti kapal, serta pesawat nirawak atau drone yang membawa bom. Berbagai persenjataan ini diakui Zionis akan menjamah wilayah Israel lebih dalam. Garda Revolusi Iran mengadakan latihan militer di Provinsi Kermansyah sejak Jumat 9 Agustus kemarin. Latihan militer berlangsung di tengah ancaman pembalasan kepada Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Seorang pejabat militer mengatakan latihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan kewaspadaan terhadap musuh. Kantor berita resmi Iran IRNA melaporkan latihan itu akan berlangsung hingga Selasa 13 Agustus besok.
Tidak disebutkan berapa jumlah tentara dan persenjataan yang dilibatkan dalam latihan tersebut. Namun latihan ini berlangsung di tengah ancaman untuk membalas Israel atas kematian Haniyeh. Haniyeh sebelumnya meninggal dalam ledakan di Iran pada akhir Juli setelah menghadiri upacara pelantikan presiden. Iran menuduh Israel sebagai dalang kematian Haniyeh dengan menembakkan proyektil jarak pendek dari luar wisma. Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, bahkan sudah memerintahkan Garda Revolusi untuk memberi hukuman berat kepada Israel. Perintah itu pun disanggupi Jenderal Iran dan berjanji akan melakukannya dengan cara terbaik. Iran menggelar latihan penembakan senjata di wilayah udara Teheran mulai tanggal 11 hingga 14 Agustus 2024. Dengan adanya latihan ini, pilot diminta untuk menghindari penerbangan di sejumlah lokasi. Dikutip dari Yerusalem Post, larangan terbang mencakup wilayah OID 29 Teheran yang dekat dengan pangkalan udara Nojeh Iran di Hamadan. Di sana, pasukan Iran berlatih menembak selama 4 hari berturut-turut, mulai pukul 4.30 hingga 14.30. Menurut layanan Notam, latihan akan berlangsung dari permukaan tanah hingga ketinggian 10.000 kaki. Semua pilot diminta untuk menghindari area tersebut selama waktu yang ditentukan. Pada 5 Agustus lalu, Iran juga mengeluarkan notam yang memperingatkan bahaya penerbangan menuju bagian tengah dan bagian barat laut. 2 hari kemudian, Mesir meminta semua maskapai penerbangannya untuk menghindari wilayah udara Iran selama 3 jam di pagi hari. Seorang pejabat Kairo mengatakan hal ini berkaitan dengan latihan militer yang diadakan oleh Iran. Kabar mengenai latihan tempur ini semakin berembus kencang di tengah ancaman pembalasan terhadap Israel. Iran sebelumnya telah bersumpah untuk menghukum Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Kiamat panjang akan dihadapi oleh pasukan Israel di tengah rencana gempuran Iran. Sebagai balas dendam atas tewasnya Ismail Haniyeh, Iran dilaporkan akan menyerang Israel sampai 4 hari non-stop. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi Keamanan Nasional Majelis Iran Ahmad Bahasyah Ardestani. Ardestani menyebut bahwa Iran akan melakukan operasi udara besar-besaran mereka dalam rentan 3-4 hari. Kepada Iran Watch, Ardestani juga berujar bahwa Iran bersiap menghadapi resiko yang muncul akibat serangan ini. Ardestani mengisyaratkan bahwa akan ada pertumpahan darah besar yang terjadi di Israel. Secara terbuka, Ardestani juga menyebut Iran sengaja memperlambat balas dendam terhadap Israel. Taktik ini dilakukan untuk membuat Israel frustasi menunggu kapan serangan Iran akan dilancarkan. Sementara itu, pakar kajian Iran David Mashri juga menyebut bahwa Iran menggunakan strategi perang psikologis. Saat perang psikologis berakhir, Ardestani memastikan bahwa Iran akan terus menyerang. Dari informasi, Iran sendiri mengisyaratkan akan melancarkan serangan pada Israel selama 3-4 hari. Teheran telah mengeluarkan pemberitahuan agar penerbangan sipil menghindari wilayah udara Iran hingga 14 Agustus 2024. Balas dendam Iran terhadap Israel masih menjadi teka-teki terkait kapan waktu yang tepat meluncurkannya. Pakar memprediksi Iran sengaja mempermainkan kesabaran Israel karena perang psikologis merupakan bagian dari strategi negara tersebut. Pakar Iran di Universitas Tel Aviv, David Menasri, menilai Israel tak begitu pandai dalam permainan kesabaran seperti Iran. Menurutnya akan menarik untuk dilihat apakah Israel akan bertindak terlebih dahulu. David beranggapan bahwa Iran jelas memenangkan perang psikologis untuk saat ini. Sementara itu, anggota parlemen Iran Ahmad Ardestani memberi sedikit bocoran terkait balas dendam ke Israel. Ia memprediksi serangan tersebut bisa berlangsung selama 3 atau 4 hari. Meski belum diketahui kapan waktunya, Ardestani memastikan balasan Iran akan mengejutkan Israel. Sebelumnya, Iran telah bersumpah untuk menghukum berat Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Iran menduga Haniyeh tewas ditembak proyektil jarak pendek oleh agen Israel dari luar wisma akhir Juli lalu. تمام الحمد لله تسوي رجال
Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas kembali beraksi pada hari ke-310 perang. Dalam operasinya, Brigade Al-Qassam meledakkan gedung persembunyian IDF di Rafah dengan peluru RPG termobarik. Dilansir dari Al-Mayadin pada Senin 12 Agustus 2024, Brigade Al-Qassam mengklaim serangan tersebut tepat sasaran. Menurut laporannya, peledak tersebut meruntuhkan gedung persembunyian IDF. Buntut serangan itu, sejumlah tentara yang ada di dalamnya pun tewas tertimbun. Seusai insiden tersebut, helikopter Israel terlihat sibuk mengangkut jasad para tentara. Adegan itu pun dilihat langsung oleh Brigade Al-Qassam. Selain serangan tersebut, Brigade Al-Qassam juga mengaku telah menghabisi pasukan infanteri di timur Rafah di hari yang sama. Mereka mengadang pasukan infanteri Zionis itu dengan menanam peledak rakitan di tanah dan diledakkan saat musuh melintasinya. Serangan itu pun diklaim melukai dan menewaskan sejumlah tentara Israel. Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam melakukan operasi gabungan di lingkungan Al-Zanah di sebelah timur Khan Yunis. Dalam operasinya, dua militan Palestina itu menembaki tentara Israel yang tengah bersembunyi. Imbas serangan gabungan tersebut, tubuh seorang tentara Israel terluka parah. Tubuh tentara Israel berlubang dan berlumuran darah. Dilansir dari Al-Mayadin pada Senin 12 Agustus 2024, insiden mematikan itu diungkapkan langsung oleh pasukan perlawanan. Menurut laporannya, Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam telah menembakkan sejumlah peluru menggunakan senapan sniper Gaul yang diproduksi secara lokal. Serangan itu diklaim tepat sasaran dan melukai tentara Israel. Di waktu yang sama, fraksi perlawanan juga mengumumkan bahwa pasukannya telah meluncurkan 3 serangan mortir terhadap pasukan Israel di wilayah yang sama. Pasalnya, serangan tersebut menargetkan kendaraan lapis baja dan unit infanteri Israel di Al-Zanah dan Abu Hadaf. Selain itu, pejuang Al-Quds juga menembakkan beberapa amunisi berbantuan roket ke pusat komando dan kendali Israel di timur laut Khan Yunis. Pasukan Hizbullah dari Lebanon menembakkan puluhan roket ke Israel Utara pada Minggu 11 Agustus 2024 malam. Serangan tersebut diklaim sukses menjebol sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Dilansir dari The Times of Israel, insiden itu telah diakui langsung oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut laporannya, Hizbullah telah memporak-porandakan sejumlah wilayah di Israel Utara dengan menggunakan 30 roket dalam waktu 1 jam. Imbas serangan tersebut, ketegangan di Israel semakin meningkat. Terlebih, sejumlah roket Hizbullah juga menghantam wilayah Nahariya hingga mengakibatkan kebakaran hebat. Beberapa lainnya pun diklaim menghantam area terbuka. Seiring dengan serangan tersebut, kobaran api dan kepulan asap tebal tampak membumbung tinggi. Selain itu, sirine peringatan bahaya menggema tanpa henti di beberapa wilayah seperti Nahariya, Acre, beberapa kota di Galilea Barat, Krayot, Malkia, Afifim, serta Galilea Atas. Meski demikian, IDF mengklaim tidak ada korban jiwa dalam serangan tersebut. Beberapa jam setelah serangan tersebut, IDF pun mengakui melancarkan serangan balasan. Pasalnya, jet tempurnya menyerang sasaran Hizbullah di Lebanon, termasuk lokasi yang menampung aset teknologi, gudang senjata, posisi peluncuran roket, dan juga infrastruktur lainnya. Sistem pertahanan udara Iron Dome Israel kembali jebol setelah dibombardir Hizbullah hingga 10 kali dalam 24 jam. Serangan tersebut menghantam sejumlah wilayah hingga mengakibatkan kebakaran hebat dan juga korban jiwa di pihak tentara Israel. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon, tepatnya pada Minggu 11 Agustus 2024. Hizbullah mengklaim 10 serangan yang diluncurkan oleh pasukannya ke Israel tepat sasaran. 4 serangan rudal diantaranya ditembakkan ke arah 4 benteng tentara Israel. Adapun di daerah Sa'ar, serangan Hizbullah menghantam sekumpulan personil militer Israel hingga mengakibatkan jasad tentara tercacar. Di sisi lain, beberapa sistem kendali visual di perbatasan Israel-Lebanon juga hancur karena serangan tersebut. Selain itu, serangan drone Hizbullah juga mengakibatkan kebakaran besar di Galilea Atas. Diketahui sebelumnya, situasi di perbatasan Israel-Lebanon memanas sejak perang Gaza meletus pada bulan Oktober 2023 silam. Hampir setiap hari, tentara Israel dan pasukan Hizbullah saling menyerang di perbatasan. Bahkan menurut Kementerian Luar Negeri Lebanon, ada sekitar 100.000 warga di Israel Selatan yang terpaksa mengungsi karena serangan Israel. Sementara itu, Israel melaporkan ada sekitar 80.000 warganya di wilayah utara yang harus mengungsi karena serangan Hizbullah.
Setelah 10.000 tentara IDF tewas dan terluka, 100 perwira militer Israel mengirimkan surat protes ke pemimpinnya Herzi Halevi. Ratusan perwira itu tak terima dengan pernyataan para pejabat senior yang sesumbar bahwa kemenangan Israel sudah ada di depan mata. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 12 Agustus 2024, dalam surat tersebut para perwira Israel mengatakan bahwa situasi di medan perang dengan pernyataan para pejabat sangatlah berbeda. Menurut para perwira Israel, faksi perlawanan Palestina masih memiliki banyak kemampuan setelah 10 bulan perang, termasuk kemampuan lintas perbatasan seperti UAV, pesawat tak berawak, peledak, dan juga mortir. Sehingga mereka menilai bahwa kemenangan Israel di Gaza masih sangat jauh. Surat tersebut ditandatangani oleh 100 perwira Israel. Diketahui sebelumnya pada bulan lalu Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu sesumbar bahwa kemenangan sudah dalam jangkauan. Di sisi lain, genosida yang dilakukan Israel itu mendapatkan kecaman dari berbagai pihak. Terlebih sejak 7 Oktober 2023 lalu, aksi IDF telah mengakibatkan lebih dari 39.000 korban jiwa, yang mana sebagian besar diantaranya merupakan wanita dan anak-anak. Jelang serangan Iran, warga Israel panik karena diteror dengan pesan misterius. Tepatnya pada Jumat 9 Agustus 2024, pesan teror tersebut dikirimkan ke sejumlah warga Israel. Dalam pesan itu, pelaku menekankan bahwa warga Israel akan segera menemui ajalnya pada pekan depan. Dilansir dari tribunnews.com, pesan tersebut dikirim ke ponsel warga dengan disertai nama lengkap penerima dan kota tempat mereka tinggal. Menanggapi hal itu, polisi Israel dan Direktorat Cyber Nasional berusaha melacak sumber pesan tersebut. Menurut polisi, tindakan pengiriman pesan seperti itu termasuk tindak pidana dan pelakunya berpotensi menerima hukuman penjara. Polisi pun meminta para penerima pesan untuk mengabaikannya dan memblokir nomor pengirim apabila memungkinkan. Diketahui sebelumnya pesan itu muncul di tengah ancaman serangan balasan oleh Iran dan Hizbullah terhadap Israel. Iran marah besar karena Israel membunuh kepala biro politik Hamas Ismail Haniyeh di Iran. Adapun Hizbullah geram karena salah satu panglimanya, Fuad Shukr, dibunuh oleh Israel. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kecolongan dengan aksi perlawanan dari Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas. Pada Minggu 11 Agustus 2024, pasukan dari Brigade Al-Qassam itu menyusup ke lembah Jordan yang merupakan wilayah Israel di tepi barat. Menurut militer dan petugas medis, serangan senapan serbu dari Hamas itu dilakukan dengan jarak 250 meter dan mengenai 2 mobil. Imbas serangan tersebut, penduduk Israel Yonatan Deutsch, usia 23 tahun, tewas. Seorang pemukim lainnya pun dilaporkan mengalami luka-luka akibat serangan tersebut. Kini korban masih dalam perawatan intensif di sebuah rumah sakit di wilayah itu. Dilansir dari The Times of Israel, seusai melancarkan serangan, pejuang Hamas langsung melarikan diri. Sementara IDF bergegas mengerahkan sejumlah besar tentara ke lokasi kejadian untuk memburu pelaku. Bahkan karena kesulitan menemukan pelaku, IDF sampai menutup sejumlah jalan. Terkait hal ini, Brigade Al-Qassam sendiri telah mengonfirmasi bahwa pasukannya merupakan dalang dalam serangan tersebut. Namun, Brigade Al-Qassam tidak memberikan bukti apapun. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF menghadapi ancaman serangan dari militan Palestina. Selain dari Hizbullah, Israel juga terancam diserang Iran buntut pembunuhan Ismail Haniyeh. Oleh karena itu, media Israel mengungkapkan bahwa Zionis tengah ketakutan menghadapi bom waktu. Terlebih, Hizbullah memiliki sejumlah senjata baru yang super canggih dalam beberapa waktu belakangan. Di antaranya rudal dengan sistem pemandu, rudal balistik, rudal anti kapal, serta pesawat nirawak berpeledak. Dilansir dari tribunnews.com, sederet senjata itu pun diklaim bisa masuk jauh lebih dalam ke wilayah Israel. Di sisi lain, seorang pakar juga memperkirakan bahwa Hizbullah kini memiliki 130 hingga 150 ribu roket dan rudal. Jumlah tersebut 4 kali lipat dibandingkan dengan rudal milik Hamas sebelum perang di jalur Gaza meletus. Selain itu, Hizbullah juga memiliki lebih dari 100 ribu pejuang. Media Israel itu melaporkan bahwa mayoritas senjata Hizbullah merupakan rudal tanpa pemandu. Namun senjata tersebut tetap berbahaya bagi Israel jika ditembakkan secara keroyokan. Setelah pembunuhan terhadap pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh pada 31 Juli 2024 di Teheran, Iran bersumpah akan melakukan pembalasan.
rencana Iran lantas ditentang sejumlah negara barat. Tetapi Rusia dan China mendukung Tehran untuk mempertahankan diri. Dukungan pertama disampaikan oleh Rusia. Dilansir dari Reuters, Presiden Rusia Vladimir Putin telah meminta pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, untuk memberikan tanggapan yang terkendali atas dugaan pembunuhan Haniyeh. Meski demikian, ia menyarankan agar tidak menyerang warga sipil. Menurut sumber terkait, pesan Putin disampaikan oleh pejabat tinggi pertahanan Rusia, Sergei Shoigu. Setelah Rusia, China lantas menyatakan dukungannya terhadap Iran mempertahankan kedaulatan, keamanan, dan martabat nasionalnya. Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri China Wang Yi pada pejabat Menteri Luar Negeri Iran Ali Baheri Khani lewat sambungan telepon pada Minggu 11 Agustus. Wang menegaskan Beijing mengecam pembunuhan Haniyeh. China menilai serangan itu telah melanggar kedaulatan Iran dan mengancam stabilitas regional. Ia lantas menegaskan negaranya siap menjaga komunikasi erat dengan Iran. Namun menurut seorang peneliti, China masih belum secara gamblang menyatakan dukungannya. Hal ini terlihat dari tidak adanya kalimat menahan diri atau menghindari eskalasi lebih lanjut dari pernyataan Wang. Pembalasan Iran terhadap Israel diprediksi akan berlangsung selama 3 atau 4 hari. Hal itu disampaikan anggota Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ahmad Ardestani. Dalam wawancara bersama Iran Watch pada Sabtu 10 Agustus, Ardestani mengatakan bahwa negaranya siap menghadapi konsekuensi apapun, termasuk adanya pertumpahan darah untuk membalas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Ardestani menyebut balas dendam Iran akan dilakukan secara tiba-tiba dengan perencanaan yang baik. Hal ini menimbulkan pertanyaan kapan waktu yang tepat bagi Iran untuk membalas Israel. Namun, Ardestani menyebut teka-teki ini justru menguntungkan pihaknya, sebab Israel diprediksi akan cemas dan gelisah sepanjang waktu karena menunggu pembalasan dari Iran. Ardestani menegaskan bahwa kesabaran adalah bagian dari proses pengambilan keputusan untuk membalas Israel. Banyak pakar mengklaim bahwa perang psikologis merupakan bagian dari strategi Iran. David Menastri, pakar Iran di Universitas Tel Aviv, mengatakan bahwa Israel tidak begitu pandai dalam permainan kesabaran seperti Iran. Namun Ardestani mengonfirmasi kepada Iran Watch bahwa Iran akan merespons dengan tepat dan terjadi secara mengejutkan. Amerika Serikat melihat situasi konflik di Timur Tengah semakin genting. Untuk itu, Kepala Pentagon saat ini telah memerintahkan Amerika Serikat untuk mengerahkan kapal selam nuklir USS Georgia ke Timur Tengah. Perintah ini muncul seusai Iran mengeluarkan peringatan akan melancarkan serangan pada Israel selama 4 hari non-stop. Selain mengerahkan USS Georgia, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga memerintahkan percepatan pengerahan kapal induk USS Abraham Lincoln ke wilayah ini. Pentagon mengumumkan perintah tersebut pada hari Minggu waktu Washington setelah percakapan Austin dengan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. USS Abraham Lincoln ini akan dilengkapi jet tempur F-35C untuk menambah kemampuan yang telah disediakan oleh kelompok serang kapal induk USS Theodore Roosevelt. Austin sendiri menegaskan bahwa Amerika Serikat siap akan semua langkah yang diperlukan untuk melindungi Israel. Iran mengisyaratkan akan melancarkan serangan pada Israel selama 3 hingga 4 hari berturut-turut. Teheran mengeluarkan pemberitahuan agar penerbangan sipil menghindari wilayah udara Iran hingga 14 Agustus 2024. Pemberitahuan ini disampaikan oleh Ahmad Bashayeh Ardestani. Iran menutupi rencana tersebut dengan alasan latihan tembak bukan secara spesifik menyebut akan melancarkan serangan pada Israel. China memberikan dukungan penuh kepada Iran untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanan nasionalnya. Dukungan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Wang Yi kepada mitranya di Iran lewat panggilan telepon Minggu kemarin. Dalam panggilan telepon tersebut, Wang mengulangi kecaman Beijing atas pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran akhir Juli lalu. Menurutnya, serangan itu telah melanggar kedaulatan Iran dan mengancam stabilitas regional. Wang juga mengatakan kepada Menteri Luar Negeri Iran Ali Baheri bahwa pembunuhan Haniyeh secara langsung merusak negosiasi gencatan senjata di Gaza.
China pun berkomitmen selalu menjaga komunikasi dengan Iran di tengah ketidakstabilan Timur Tengah. Sementara itu, Bagheri menjelaskan posisi Iran terkait pembunuhan Haniyeh. Ia menekankan bahwa Teheran akan dengan tegas mempertahankan kedaulatan nasionalnya. Sebagai informasi, Haniyeh meninggal di Teheran setelah menghadiri pelantikan Presiden Masoud Pezeshkian. Hamas dan Iran menuduh Israel melakukan pembunuhan Haniyeh, sementara Tel Aviv belum mengonfirmasi atau membantah bertanggung jawab. Namun Iran telah bersumpah akan memberikan hukuman keras bagi Israel atas pembunuhan Haniyeh. Kiamat panjang akan dihadapi oleh pasukan Israel di tengah rencana gempuran Iran. Sebagai balas dendam atas tewasnya Ismail Haniyeh, Iran dilaporkan akan menyerang Israel sampai 4 hari non-stop. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi Keamanan Nasional Majelis Iran Ahmad Bahasyeh Ardestani. Ardestani menyebut bahwa Iran akan melakukan operasi udara besar-besaran mereka dalam rentan 3-4 hari. Kepada Iran Watch, Ardestani juga berujar bahwa Iran bersiap menghadapi resiko yang muncul akibat serangan ini. Ardestani mengisyaratkan bahwa akan ada pertumpahan darah besar yang terjadi di Israel. Secara terbuka, Ardestani juga menyebut Iran sengaja memperlambat balas dendam terhadap Israel. Taktik ini dilakukan untuk membuat Israel frustasi menunggu kapan serangan Iran akan dilancarkan. Sementara itu, pakar kajian Iran David Mashri juga menyebut bahwa Iran menggunakan strategi perang psikologis. Saat perang psikologis berakhir, Ardestani memastikan bahwa Iran akan terus menyerang. Dari informasi, Iran sendiri mengisyaratkan akan melancarkan serangan pada Israel selama 3-4 hari. Teheran telah mengeluarkan pemberitahuan agar penerbangan sipil menghindari wilayah udara Iran hingga 14 Agustus 2024. Amerika Serikat melihat situasi konflik di Timur Tengah semakin genting. Untuk itu, Kepala Pentagon saat ini telah memerintahkan Amerika Serikat untuk mengerahkan kapal selam nuklir USS Georgia ke Timur Tengah. Perintah ini muncul seusai Iran mengeluarkan peringatan akan melancarkan serangan pada Israel selama 4 hari non-stop. Selain mengerahkan USS Georgia, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga memerintahkan percepatan pengerahan kapal induk USS Abraham Lincoln ke wilayah ini. Pentagon mengumumkan perintah tersebut pada hari Minggu waktu Washington setelah percakapan Austin dengan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. USS Abraham Lincoln ini akan dilengkapi jet tempur F-35C untuk menambah kemampuan yang telah disediakan oleh kelompok serang kapal induk USS Theodore Roosevelt. Austin sendiri menegaskan bahwa Amerika Serikat siap akan semua langkah yang diperlukan untuk melindungi Israel. Iran mengisyaratkan akan melancarkan serangan pada Israel selama 3 hingga 4 hari berturut-turut. Teheran mengeluarkan pemberitahuan agar penerbangan sipil menghindari wilayah udara Iran hingga 14 Agustus 2024. Pemberitahuan ini disampaikan oleh Ahmad Bahasyeh Ardestani. Iran menutupi rencana tersebut dengan alasan latihan tembak bukan secara spesifik, menyebut akan melancarkan serangan pada Israel. Pangkalan Amerika Serikat di Suriah dihantam serangan roket pada Sabtu 10 Agustus. Ledakan besar yang menghancurkan pangkalan Amerika Serikat ini terjadi saat Pentagon berusaha mengerahkan pasukan secara ilegal. Dikutip dari Sputnik, Amerika Serikat diketahui mengoperasikan sekitar selusin pangkalan militer di Suriah Timur Laut. Pasukan pendudukan Amerika Serikat meningkatkan kesiagaan tinggi pada Sabtu pagi setelah pesawat tak berawak kamikaze menyerang pangkalan udara Harab Al-Jirah di Provinsi Husakah, Suriah. Serangan ini dilancarkan saat sebuah kargo militer Amerika Serikat tiba di pangkalan tersebut dengan membawa peralatan militer dan logistik sekitar 2 lusin tentara. Serangan intensif dari pihak yang belum diketahui ini sebagai balasan atas blokade sekutu Amerika Serikat yang memblokir pengiriman makanan dan bahan bakar. Dalam insiden ini dilaporkan 9 pasukan Pentagon terluka. Dalam serangan yang sama, pada hari Senin 5 personil Amerika Serikat dan 2 kontraktor juga terluka dalam serangan roket di pangkalan udara Al-Assad di Irak Barat. Pentagon menyalahkan kelompok-kelompok sekutu Iran atas eskalasi berbahaya ini. Amerika Serikat sendiri secara ilegal telah menempatkan setidaknya 900 tentara di Suriah, sementara 2.500 lainnya di negara tetangga Irak. Milisi Irak pun saat ini bergerak untuk mengusir pasukan ilegal.
Mata-mata Amerika Serikat menyebut bahwa Iran saat ini punya perkembangan baru pada program senjata nuklir mereka. Hal ini diungkapkan di tengah situasi konflik antara Israel dan juga Iran yang sedang memanas. Hal ini dijelaskan oleh Direktur Intelijen Nasional Avril Hanis dalam sebuah kongres terbaru. Sejak lama intelijen Amerika Serikat sendiri sudah menyebut bahwa Teheran secara aktif melakukan pengembangan senjata nuklir utama untuk menghasilkan perangkat nuklir baru mereka. Amerika Serikat sendiri dibuat khawatir ketika Iran nantinya menarik pelatuk mereka untuk menimbulkan dampak yang besar. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken juga memperingatkan Iran dapat memproduksi bahan fisil yang diperlukan untuk bom atom hanya dalam waktu 1 atau 2 minggu. Ia juga mengatakan saat itu bahwa Amerika Serikat tidak akan membiarkan Iran memperoleh senjata nuklir. Di tengah kekhawatiran ini, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu juga langsung bergerak. Netanyahu sudah memerintahkan sebuah tim untuk menangani program nuklir yang dikembangkan oleh Iran. Di tengah eskalasi balas dendam pada Israel, Iran menunjuk seorang menteri pertahanan baru. Sosok bernama Aziz Nazirjadeh ini juga punya latar belakang peran yang sangat mumpuni. Penunjukan Brigadir Jenderal Aziz Nazirjadeh ini dilakukan langsung oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada Senin 12 Agustus 2024. Aziz Nazirjadeh adalah mantan pilot F-14 dan mantan Kepala Angkatan Udara Iran. Dalam sejarah, ini adalah kali pertama Angkatan Udara memimpin Kementerian Pertahanan Iran. Kemajuan signifikan ini terjadi di tengah upaya balas dendam Iran pada Israel. Sebelumnya, Aziz Nazirjadeh juga merupakan Wakil Kepala Staf Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran sejak September 2021. Ia adalah seorang veteran perang Iran-Irak dan juga seorang pilot F-14 bersertifikat. Aziz dikenal sangat gesit membasmi pasukan Israel. Saat masih menjabat sebagai Kepala Angkatan Udara, ia bersumpah melenyapkan Israel dari muka bumi. Aziz juga pernah menerbangkan F-14 Tomcat buatan Amerika Serikat yang dibeli Iran dari Pentagon 1976 silam. Banyak pilot Tomcat yang kemudian mendapatkan pelatihan dari Amerika Serikat sehingga menguatkan keyakinan bahwa Aziz mengetahui seluk-beluk taktik udara Amerika Serikat. Media Zionis menyebut bahwa Israel hanya sedang menunggu bom waktu di tengah situasi genting di Timur Tengah. Selain dihadapkan pada konflik melawan Iran, Zionis juga mendapati ada taktik dan senjata dahsyat yang sedang disiapkan Hizbullah untuk menyerang pasukan Israel. Dikutip dari Ma'arif, Hizbullah diketahui akan melancarkan balas dendam atas tewasnya Fuad Shukr, meskipun tidak bersamaan dengan rencana serangan Iran. Laporan Ma'arif yang merupakan media Zionis pada Minggu 11 Agustus menyebutkan senjata dahsyat Hizbullah sudah disiagakan dan disiapkan menyerang Israel. Senjata-senjata ini diantaranya adalah rudal dengan sistem pemandu atau tanpa sistem pemandu, rudal balistik dan rudal anti kapal, serta pesawat nirawak atau drone yang membawa bom. Berbagai persenjataan diakui Zionis akan menjamah wilayah Israel lebih dalam. Hizbullah sendiri selama ini sudah berusaha mengalahkan benteng pertahanan Iron Dome milik Israel. Dengan begitu, pasukan Lebanon ini lebih mudah menguji celah yang ada dalam Iron Dome sendiri. Hizbullah dilaporkan menerima banyak kiriman roket dan pesawat nirawak terbaru milik Iran. Hizbullah juga memiliki sistem pertahanan udara yang tak dimiliki kebanyakan milisi di Timur Tengah. Hizbullah mempunyai 130.000 hingga 150.000 roket dan rudal. Jumlah ini bahkan lebih dari 4 kali lipat rudal milik Hamas sebelum perang di jalur Gaza meletus. Hizbullah juga punya lebih dari 100.000 pejuang yang siap berperang. Ma'arif menyebut kebanyakan senjata Hizbullah memang rudal tanpa sistem pemandu. Akan tetapi senjata ini tetap bisa membahayakan sistem pertahanan Israel jika ditembakkan secara keroyokan. Kiamat panjang akan dihadapi oleh pasukan Israel di tengah rencana gempuran Iran sebagai balas dendam atas tewasnya Ismail Haniyeh. Iran dilaporkan akan menyerang Israel sampai 4 hari non-stop.
Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi Keamanan Nasional Majelis Iran Ahmad Bahasyah Ardestani. Ardestani menyebut bahwa Iran akan melakukan operasi udara besar-besaran mereka dalam rentan 3-4 hari. Kepada Iran Watch, Ardestani juga berujar bahwa Iran bersiap menghadapi resiko yang muncul akibat serangan ini. Ardestani mengisyaratkan bahwa akan ada pertumpahan darah besar yang terjadi di Israel. Secara terbuka, Ardestani juga menyebut Iran sengaja memperlambat balas dendam terhadap Israel. Taktik ini dilakukan untuk membuat Israel frustasi menunggu kapan serangan Iran akan dilancarkan. Sementara itu, pakar kajian Iran David Mashri juga menyebut bahwa Iran menggunakan strategi perang psikologis. Saat perang psikologis berakhir, Ardestani memastikan bahwa Iran akan terus menyerang. Dari informasi, Iran sendiri mengisyaratkan akan melancarkan serangan pada Israel selama 3-4 hari. Teheran telah mengeluarkan pemberitahuan agar penerbangan sipil menghindari wilayah udara Iran hingga 14 Agustus 2024. Amerika Serikat melihat situasi konflik di Timur Tengah semakin genting. Untuk itu, Kepala Pentagon saat ini telah memerintahkan Amerika Serikat untuk mengerahkan kapal selam nuklir USS Georgia ke Timur Tengah. Perintah ini muncul seusai Iran mengeluarkan peringatan akan melancarkan serangan pada Israel selama 4 hari non-stop. Selain mengerahkan USS Georgia, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga memerintahkan percepatan pengerahan kapal induk USS Abraham Lincoln ke wilayah ini. Pentagon mengumumkan perintah tersebut pada hari Minggu waktu Washington setelah percakapan Austin dengan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. USS Abraham Lincoln ini akan dilengkapi jet tempur F-35C untuk menambah kemampuan yang telah disediakan oleh kelompok serang kapal induk USS Theodore Roosevelt. Austin sendiri menegaskan bahwa Amerika Serikat siap akan semua langkah yang diperlukan untuk melindungi Israel. Iran mengisyaratkan akan melancarkan serangan pada Israel selama 3 hingga 4 hari berturut-turut. Teheran mengeluarkan pemberitahuan agar penerbangan sipil menghindari wilayah udara Iran hingga 14 Agustus 2024. Pemberitahuan ini disampaikan oleh Ahmad Bahasyah Ardestani. Iran menutupi rencana tersebut dengan alasan latihan tembak bukan secara spesifik, menyebut akan melancarkan serangan pada Israel. Pasukan Hizbullah melancarkan 10 operasi tempur yang menyasar 10 pangkalan militer Israel. Serangan ini dilancarkan secara beruntun oleh Hizbullah dalam 24 jam terakhir. Pasukan Hizbullah mengumumkan bahwa dari 10 serangan ini, yang paling besar adalah serangan rudal besar-besaran yang menyasar pemukiman di Galilea Atas. Hizbullah menghancurkan perbatasan Lebanon Israel yang diduduki Zionis. Serangan rudal ini juga dilancarkan dan menyasar 4 benteng tentara Israel. Di wilayah Sya'ar, rudal terarah menghantam personil militer Israel. Pada Jumat malam, Hizbullah juga menggunakan pesawat nirawak untuk menyerang pangkalan logistik militer di wilayah Uwatar yang terletak di barat daya kota Shafat. Hizbullah sendiri diprediksi akan melancarkan serangan balas dendam pada Israel. Balas dendam ini adalah serangan yang akan terpisah dari serangan Iran, yang mana Hizbullah menyerang Israel atas balas dendam kematian Fuad Shur. Laporan Ma'arif pada Minggu 11 Agustus menyebut bahwa senjata dahsyat Hizbullah juga sudah disiagakan dan kini disiapkan untuk menyerang Israel. Senjata-senjata ini diantaranya adalah rudal dengan sistem pemandu atau tanpa sistem pemandu, kemudian rudal balistik dan rudal anti kapal, serta pesawat nirawak atau drone yang membawa bom. Berbagai persenjataan ini diakui Zionis akan menjamah wilayah Israel lebih dalam. Pasukan Hizbullah melancarkan serangan roket ke beberapa wilayah Israel Utara pada Senin 12 Agustus dini hari tadi. Sistem pertahanan Iron Dome pun gagal menghadapi roket-roket yang menghujani daerah tersebut. Pasukan Hizbullah diketahui menyerang kota Ma'roub, Israel. Pasukan Lebanon ini juga membombardir Komando 146 di Jatown dengan serangkaian roket Katyusha. Gelombang serangan roket pada hari ini terjadi jelang rencana serangan besar Hizbullah dan Iran ke Israel sebagai pembalasan atas pembunuhan Komandan Hizbullah Fuad Shur dan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Dalam pernyataan terbaru, mantan Kepala Komisi
perbatasan Lebanon Israel, Jenderal Abdul Rahman juga menyebut bahwa serangan balasan terhadap Israel akan dilakukan Iran dan Hizbullah secara terpisah. Dua negara sekutu Hamas ini juga akan menyasar wilayah yang berbeda dengan metode serangan yang berbeda pula. Hizbullah akan melancarkan serangan yang tepat sasaran yang akan melukai Israel. Hizbullah mengklaim tidak akan membatasi diri hanya dengan menembakkan roket yang akan bisa dicegat oleh Iron Dome Israel. Hizbullah menegaskan bahwa pasukannya juga akan menyerang pangkalan udara militer atau membunuh pejabat tinggi Zionis. Pangkalan Amerika Serikat di Suriah dihantam serangan roket pada Sabtu 10 Agustus. Ledakan besar yang menghancurkan pangkalan Amerika Serikat ini terjadi saat Pentagon berusaha mengerahkan pasukan secara ilegal. Dikutip dari Sputnik, Amerika Serikat diketahui mengoperasikan sekitar selusin pangkalan militer di Suriah Timur Laut. Pasukan pendudukan Amerika Serikat meningkatkan kesiagaan tinggi pada Sabtu pagi setelah pesawat tak berawak kamikaze menyerang pangkalan udara Harab Aljir di Provinsi Husakah, Suriah. Serangan ini dilancarkan saat sebuah kargo militer Amerika Serikat tiba di pangkalan tersebut dengan membawa peralatan militer dan logistik sekitar 2 lusin tentara. Serangan intensif dari pihak yang belum diketahui ini sebagai balasan atas blokade sekutu Amerika Serikat yang memblokir pengiriman makanan dan bahan bakar. Dalam insiden ini dilaporkan 9 pasukan Pentagon terluka. Dalam serangan yang sama, pada hari Senin 5 personil Amerika Serikat dan 2 kontraktor juga terluka dalam serangan roket di pangkalan udara Al-Assad di Irak Barat. Pentagon menyalahkan kelompok-kelompok sekutu Iran atas eskalasi berbahaya ini. Amerika Serikat sendiri secara ilegal telah menempatkan setidaknya 900 tentara di Suriah, sementara 2.500 lainnya di negara tetangga Irak. Milisi Irak pun saat ini bergerak untuk mengusir pasukan ilegal. Mata-mata Amerika Serikat menyebut bahwa Iran saat ini punya perkembangan baru pada program senjata nuklir mereka. Hal ini diungkapkan di tengah situasi konflik antara Israel dan juga Iran yang sedang memanas. Hal ini dijelaskan oleh Direktur Intelijen Nasional Avril Hanis dalam sebuah kongres terbaru. Sejak lama intelijen Amerika Serikat sendiri sudah menyebut bahwa Teheran secara aktif melakukan pengembangan senjata nuklir utama untuk menghasilkan perangkat nuklir baru mereka. Amerika Serikat sendiri dibuat khawatir ketika Iran nantinya menarik pelatuk mereka untuk menimbulkan dampak yang besar. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken juga memperingatkan Iran dapat memproduksi bahan fisil yang diperlukan untuk bom atom hanya dalam waktu 1 atau 2 minggu. Ia juga mengatakan saat itu bahwa Amerika Serikat tidak akan membiarkan Iran memperoleh senjata nuklir. Di tengah kekhawatiran ini, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu juga langsung bergerak. Netanyahu sudah memerintahkan sebuah tim untuk menangani program nuklir yang dikembangkan oleh Iran. Di tengah eskalasi balas dendam pada Israel, Iran menunjuk seorang menteri pertahanan baru. Sosok bernama Aziz Nazir Zadeh ini juga punya latar belakang peran yang sangat mumpuni. Penunjukan Brigadir Jenderal Aziz Nazir Zadeh ini dilakukan langsung oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada Senin 12 Agustus 2024. Aziz Nazir Zadeh adalah mantan pilot F-14 dan mantan Kepala Angkatan Udara Iran. Dalam sejarah, ini adalah kali pertama Angkatan Udara memimpin Kementerian Pertahanan Iran. Kemajuan signifikan ini terjadi di tengah upaya balas dendam Iran pada Israel. Sebelumnya, Aziz Nazir Zadeh juga merupakan Wakil Kepala Staf Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran sejak September 2021. Ia adalah seorang veteran perang Iran-Irak dan juga seorang pilot F-14 bersertifikat. Aziz dikenal sangat gesit membasmi pasukan Israel. Saat masih menjabat sebagai Kepala Angkatan Udara, ia bersumpah melenyapkan Israel dari muka bumi. Aziz juga pernah menerbangkan F-14 Tomcat buatan Amerika Serikat yang dibeli Iran dari Pentagon 1976 silam. Banyak pilot Tomcat yang kemudian mendapatkan pelatihan dari Amerika Serikat sehingga menguatkan keyakinan bahwa Aziz mengetahui seluk-beluk taktik udara Amerika Serikat. Beredar kabar jika Iran batal meluncurkan serangan besar-besaran ke wilayah Israel.
Namun komunitas intelijen Israel tetap meyakini Tehran telah memutuskan untuk melancarkan serangan langsung membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh pada 31 Juli 2024 yang lalu. Dikutip dari Al Arabiya, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant telah melakukan pembicaraan dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Austin. Gallant mengatakan Iran sedang mempersiapkan militernya untuk serangan skala besar terhadap Israel. Dimungkinkan serangan Iran dapat terjadi sebelum 15 Agustus, di mana di tanggal itu telah ditetapkan oleh Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar untuk perundingan gencatan senjata Gaza yang baru. Israel telah mengonfirmasi akan berpartisipasi dalam perundingan tersebut, sementara Hamas belum memberikan tanggapan resmi. Diketahui situasi di Timur Tengah dalam kondisi siaga tinggi sejak pembunuhan Haniyeh. Iran dan proksi regionalnya termasuk Hizbullah Lebanon telah menyalahkan Israel atas serangan ini. Mereka bahkan bersumpah untuk membalas. Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, mengatakan bahwa merupakan kewajiban Iran untuk membalas kematian pemimpin Hamas itu, mengingat pembunuhan terhadap Haniyeh terjadi di Iran. Israel tengah siaga tinggi jelang serangan Iran Hizbullah untuk membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Mengantisipasi serangan besaran-besaran tersebut, sejumlah negara membatalkan penerbangan pada rute Tel Aviv. Maskapai penerbangan Irlandia Ryanair mengumumkan pembatalan total penerbangannya pada rute Tel Aviv hingga 26 Agustus 2024. Grup Lufthansa Jerman juga mengumumkan penangguhan semua penerbangan ke Tel Aviv, Teheran, Beirut, Irak, Oman, dan Erbil hingga 21 Agustus. Dikutip dari Al Mayadin, langkah serupa juga diambil Swiss Airlines. Mereka mengumumkan akan menghindari wilayah udara Iran, Irak, dan wilayah pendudukan Palestina hingga besok. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sudah memberikan pesan kepada para menterinya. Ia memperingatkan jika hari-hari yang mendatang adalah hari yang menentukan. Dirinya meyakini Iran akan melancarkan serangan dalam beberapa hari mendatang. Saat ini militer Israel memerintahkan para tentaranya untuk tidak bepergian ke luar negeri. Bahkan tentara yang ada di sejumlah negara diminta kembali ke Israel untuk mempersiapkan diri jika Iran Hizbullah benar-benar menyerang. Wakil Presiden Iran untuk urusan strategis Javad Zarif mundur dari jabatannya pada Minggu 12 Agustus 2024. Keputusan ini diambil hanya beberapa jam setelah calon menteri diserahkan ke parlemen untuk disetujui. Dalam unggahan di media sosial, Zarif mengaku akan kembali bekerja sebagai dosen di Universitas Teheran. Ia sebelumnya memang aktif berkampanye untuk memenangkan Masud Pezeshkian dalam Pilpres. Meski begitu, Zarif tidak tertarik menjadi bagian dari pemerintahan yang baru. Tiba-tiba pada awal Agustus, ia ditunjuk sebagai wakil presiden untuk urusan strategis. Selain itu, Zarif juga ditunjuk sebagai kepala Dewan Pengarah yang bertanggung jawab untuk menyeleksi kandidat berbagai kementerian dan lembaga pemerintah. Dari 19 menteri yang diperkenalkan ke parlemen, hanya 3 orang yang merupakan pilihan pertama. Zarif mengaku tidak puas dengan hasil tersebut, karena tak mampu memenuhi janjinya untuk mengikutsertakan perempuan dan pemuda. Terlepas dari masalah politik, Iran kini juga menghadapi ketegangan setelah kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Negara tersebut diprediksi akan menyerang Israel sebagai bentuk balas dendam. Amerika Serikat akan mengerahkan kapal selam yang dilengkapi peluru kendali ke kawasan Timur Tengah. Pengerahan ini dilakukan saat kawasan itu bersiap menghadapi kemungkinan serangan balasan Iran atas pembunuhan tokoh Hamas dan Hizbullah 2 pekan lalu. Dikutip dari Al Arabiya, perintah untuk mengerahkan kapal selam itu disampaikan langsung oleh Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin. Sebelumnya, kapal selam bertenaga nuklir USS Georgia sudah berada di Laut Mediterania pada Juli lalu. Namun, pengumuman dari Pentagon untuk mengerahkan kapal selam tersebut merupakan sesuatu yang langka. Austin mengaku telah memerintahkan kelompok penyerang Abraham Lincoln untuk mempercepat penempatannya di Timur Tengah. Ia menegaskan kembali dukungan penuh Amerika kepada Israel di tengah meningkatnya ketegangan regional. Sebelumnya, Pentagon juga telah mengumumkan pengerahan jet tempur tambahan dan kapal perang ke Timur Tengah.
Aset militer ini ditambahkan untuk menghadapi kemungkinan serangan balasan dari Iran dan sekutu. Iran sendiri telah menuduh Israel sebagai dalang di balik kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara Israel secara terbuka mengakui telah membunuh komandan senior Hizbullah Fuad Shukar pada Juli lalu. Media Zionis menyebut bahwa Israel hanya sedang menunggu bom waktu di tengah situasi genting di Timur Tengah. Selain dihadapkan pada konflik melawan Iran, Zionis juga mendapati ada taktik dan senjata dahsyat yang sedang disiapkan Hizbullah untuk menyerang pasukan Israel. Dikutip dari Ma'arif, Hizbullah diketahui akan melancarkan balas dendam atas tewasnya Fuad Shukar, meskipun tidak bersamaan dengan rencana serangan Iran. Laporan Ma'arif yang merupakan media Zionis pada Minggu 11 Agustus menyebutkan senjata dahsyat Hizbullah sudah disiagakan dan disiapkan menyerang Israel. Senjata-senjata ini diantaranya adalah rudal dengan sistem pemandu atau tanpa sistem pemandu, rudal balistik dan rudal anti kapal, serta pesawat nirawak atau drone yang membawa bom. Berbagai persenjataan diakui Zionis akan menjamah wilayah Israel lebih dalam. Hizbullah sendiri selama ini sudah berusaha mengalahkan benteng pertahanan Iron Dome milik Israel. Dengan begitu, pasukan Lebanon ini lebih mudah menguji celah yang ada dalam Iron Dome sendiri. Hizbullah dilaporkan menerima banyak kiriman roket dan pesawat nirawak terbaru milik Iran. Hizbullah juga memiliki sistem pertahanan udara yang tak dimiliki kebanyakan milisi di Timur Tengah. Hizbullah mempunyai 130.000 hingga 150.000 roket dan rudal. Jumlah ini bahkan lebih dari 4 kali lipat rudal milik Hamas sebelum perang di jalur Gaza meletus. Hizbullah juga punya lebih dari 100.000 pejuang yang siap berperang. Ma'arif menyebut kebanyakan senjata Hizbullah memang rudal tanpa sistem pemandu. Akan tetapi senjata ini tetap bisa membahayakan sistem pertahanan Israel jika ditembakkan secara keroyokan. Milisi Hizbullah Lebanon terus membombardir wilayah Israel Utara setiap harinya. Terbaru serangan besar Hizbullah berhasil menargetkan posisi militer Israel. Milisi pro-Iran itu pada Senin 11 Agustus malam hari dilaporkan menembakkan lebih dari 30 roket dari Lebanon. Hizbullah dalam pernyataannya mengatakan serangan tersebut menggunakan roket Katyusha. Serangan malam hari itu menghantam markas besar divisi ke-146 yang baru didirikan di Jatun. Detik-detik rentetan serangan juga beredar luas di media sosial. Terlihat sistem pertahanan udara Israel sibuk menangkis serangan tersebut. Dilaporkan sebagian roket gagal ditangkis oleh Iron Dome Israel. Adapun operasi ini dilakukan sebagai respon atas serangan Israel terhadap wilayah sipil di Lebanon Selatan. Media Lebanon mengatakan suara ledakan terdengar di kota Nahariya hingga daerah Al-Qariyat di kota Haifa. Serangan itu mengakibatkan kebakaran besar di wilayah Galilea Barat. Pihak Israel belum memberikan keterangan terkait korban jiwa dalam serangan itu. Namun rekaman yang dipublikasikan di media menunjukkan ambulans segera bergerak menuju lokasi yang menjadi sasaran. Pasukan Hizbullah melancarkan 10 operasi tempur yang menyasar 10 pangkalan militer Israel. Serangan ini dilancarkan secara beruntun oleh Hizbullah dalam 24 jam terakhir. Pasukan Hizbullah mengumumkan bahwa dari 10 serangan ini yang paling besar adalah serangan rudal besar-besaran yang menyasar pemukiman di Galilea Atas. Hizbullah menghancurkan perbatasan Lebanon Israel yang diduduki Zionis. Serangan rudal ini juga dilancarkan dan menyasar 4 benteng tentara Israel. Di wilayah Sya'ar, rudal terarah menghantam personil militer Israel. Pada Jumat malam, Hizbullah juga menggunakan pesawat nirawak untuk menyerang pangkalan logistik militer di wilayah Uwatar yang terletak di barat daya kota Shafat. Hizbullah sendiri diprediksi akan melancarkan serangan balas dendam pada Israel. Balas dendam ini adalah serangan yang akan terpisah dari serangan Iran, yang mana Hizbullah menyerang Israel atas balas dendam kematian Fuad Shukar. Laporan Ma'arif pada Minggu 11 Agustus menyebut bahwa senjata dahsyat Hizbullah juga sudah disiagakan dan kini disiapkan untuk menyerang Israel. Senjata-senjata ini diantaranya adalah rudal dengan sistem pemandu atau tanpa sistem pemandu, kemudian rudal balistik dan rudal anti kapal, serta pesawat nirawak atau drone yang membawa bom. Berbagai persenjataan ini diakui Zionis akan menjamah wilayah Israel lebih dalam.
Garda Revolusi Iran mengadakan latihan militer di Provinsi Kermanshah sejak Jumat 9 Agustus kemarin. Latihan militer berlangsung di tengah ancaman pembalasan kepada Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Seorang pejabat militer mengatakan latihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan kewaspadaan terhadap musuh. Kantor berita resmi Iran IRNA melaporkan latihan itu akan berlangsung hingga Selasa 13 Agustus besok. Tidak disebutkan berapa jumlah tentara dan persenjataan yang dilibatkan dalam latihan tersebut. Namun latihan ini berlangsung di tengah ancaman untuk membalas Israel atas kematian Haniyeh. Haniyeh sebelumnya meninggal dalam ledakan di Iran pada akhir Juli setelah menghadiri upacara pelantikan presiden. Iran menuduh Israel sebagai dalang kematian Haniyeh dengan menembakkan proyektil jarak pendek dari luar wisma. Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, bahkan sudah memerintahkan Garda Revolusi untuk memberi hukuman berat kepada Israel. Perintah itu pun disanggupi Jenderal Iran dan berjanji akan melakukannya dengan cara terbaik. Iran menggelar latihan penembakan senjata di wilayah udara Teheran mulai tanggal 11 hingga 14 Agustus 2024. Dengan adanya latihan ini, pilot diminta untuk menghindari penerbangan di sejumlah lokasi. Dikutip dari Yerusalem Post, larangan terbang mencakup wilayah OID-29 Teheran yang dekat dengan pangkalan udara Nojeh Iran di Hamadan. Di sana, pasukan Iran berlatih menembak selama 4 hari berturut-turut, mulai pukul 4.30 hingga 14.30. Menurut layanan Notam, latihan akan berlangsung dari permukaan tanah hingga ketinggian 10.000 kaki. Semua pilot diminta untuk menghindari area tersebut selama waktu yang ditentukan. Pada 5 Agustus lalu, Iran juga mengeluarkan notam yang memperingatkan bahaya penerbangan menuju bagian tengah dan bagian barat laut. 2 hari kemudian, Mesir meminta semua maskapai penerbangannya untuk menghindari wilayah udara Iran selama 3 jam di pagi hari. Seorang pejabat Kairo mengatakan hal ini berkaitan dengan latihan militer yang diadakan oleh Iran. Kabar mengenai latihan tempur ini semakin berembus kencang di tengah ancaman pembalasan terhadap Israel. Iran sebelumnya telah bersumpah untuk menghukum Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Kiamat panjang akan dihadapi oleh pasukan Israel di tengah rencana gempuran Iran. Sebagai balas dendam atas tewasnya Ismail Haniyeh, Iran dilaporkan akan menyerang Israel sampai 4 hari non-stop. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi Keamanan Nasional Majelis Iran Ahmad Bahasyeh Ardestani. Ardestani menyebut bahwa Iran akan melakukan operasi udara besar-besaran mereka dalam rentan 3-4 hari. Kepada Iran Watch, Ardestani juga berujar bahwa Iran bersiap menghadapi resiko yang muncul akibat serangan ini. Ardestani mengisyaratkan bahwa akan ada pertumpahan darah besar yang terjadi di Israel. Secara terbuka, Ardestani juga menyebut Iran sengaja memperlambat balas dendam terhadap Israel. Taktik ini dilakukan untuk membuat Israel frustasi menunggu kapan serangan Iran akan dilancarkan. Sementara itu, pakar kajian Iran David Mashri juga menyebut bahwa Iran menggunakan strategi perang psikologis. Saat perang psikologis berakhir, Ardestani memastikan bahwa Iran akan terus menyerang. Dari informasi, Iran sendiri mengisyaratkan akan melancarkan serangan pada Israel selama 3-4 hari. Teheran telah mengeluarkan pemberitahuan agar penerbangan sipil menghindari wilayah udara Iran hingga 14 Agustus 2024. Balas dendam Iran terhadap Israel masih menjadi teka-teki terkait kapan waktu yang tepat meluncurkannya. Pakar memprediksi Iran sengaja mempermainkan kesabaran Israel karena perang psikologis merupakan bagian dari strategi negara tersebut. Pakar Iran di Universitas Tel Aviv, David Menasri, menilai Israel tak begitu pandai dalam permainan kesabaran seperti Iran. Menurutnya akan menarik untuk dilihat apakah Israel akan bertindak terlebih dahulu. David beranggapan bahwa Iran jelas memenangkan perang psikologis untuk saat ini. Sementara itu, anggota parlemen Iran Ahmad Ardestani memberi sedikit bocoran terkait balas dendam ke Israel. Ia memprediksi serangan tersebut bisa berlangsung selama 3 atau 4 hari.
Meski belum diketahui kapan waktunya, Ardestani memastikan balasan Iran akan mengejutkan Israel. Sebelumnya, Iran telah bersumpah untuk menghukum berat Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Iran menduga Haniyeh tewas ditembak proyektil jarak pendek oleh agen Israel dari luar wisma akhir Juli lalu. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, kembali beraksi pada hari ke-310 perang. Dalam operasinya, Brigade Al-Qassam meledakkan gedung persembunyian IDF di Rafah dengan peluru RPG termobarik. Dilansir dari Al-Mayadin pada Senin 12 Agustus 2024, Brigade Al-Qassam mengklaim serangan tersebut tepat sasaran. Menurut laporannya, peledak tersebut meruntuhkan gedung persembunyian IDF. Butut serangan itu, sejumlah tentara yang ada di dalamnya pun tewas tertimbun. Seusai insiden tersebut, helikopter Israel terlihat sibuk mengangkut jasad para tentara. Adegan itu pun dilihat langsung oleh Brigade Al-Qassam. Selain serangan tersebut, Brigade Al-Qassam juga mengaku telah menghabisi pasukan infanteri di timur Rafah di hari yang sama. Mereka mengadang pasukan infanteri Zionis itu dengan menanam peledak rakitan di tanah dan diledakkan saat musuh melintasinya. Serangan itu pun diklaim melukai dan menewaskan sejumlah tentara Israel. Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam melakukan operasi gabungan di lingkungan Al-Zanah di sebelah timur Khan Yunis. Dalam operasinya, dua militan Palestina itu menembaki tentara Israel yang tengah bersembunyi. Imbas serangan gabungan tersebut, tubuh seorang tentara Israel terluka parah. Tubuh tentara Israel berlubang dan berlumuran darah. Dilansir dari Al-Mayadin pada Senin 12 Agustus 2024, insiden mematikan itu diungkapkan langsung oleh pasukan perlawanan. Menurut laporannya, Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam telah menembakkan sejumlah peluru menggunakan senapan sniper Gaul yang diproduksi secara lokal. Serangan itu diklaim tepat sasaran dan melukai tentara Israel. Di waktu yang sama, fraksi perlawanan juga mengumumkan bahwa pasukannya telah meluncurkan 3 serangan mortir terhadap pasukan Israel di wilayah yang sama. Pasalnya, serangan tersebut menargetkan kendaraan lapis baja dan unit infanteri Israel di Al-Zanah dan Abu Hadaf. Selain itu, pejuang Al-Quds juga menembakkan beberapa amunisi berbantuan roket ke pusat komando dan kendali Israel di timur laut Khan Yunis. Pasukan Hizbullah dari Lebanon menembakkan puluhan roket ke Israel Utara pada Minggu 11 Agustus 2024 malam. Serangan tersebut diklaim sukses menjebol sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Dilansir dari The Times of Israel, insiden itu telah diakui langsung oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut laporannya, Hizbullah telah memporak-porandakan sejumlah wilayah di Israel Utara dengan menggunakan 30 roket dalam waktu 1 jam. Imbas serangan tersebut, ketegangan di Israel semakin meningkat. Terlebih, sejumlah roket Hizbullah juga menghantam wilayah Nahariya hingga mengakibatkan kebakaran hebat. Beberapa lainnya pun diklaim menghantam area terbuka. Seiring dengan serangan tersebut, kobaran api dan kepulan asap tebal tampak membumbung tinggi. Selain itu, sirine peringatan bahaya menggema tanpa henti di beberapa wilayah seperti Nahariya, Acre, beberapa kota di Galilea Barat, Krayot, Malkia, Afifim, serta Galilea Atas. Meski demikian, IDF mengklaim tidak ada korban jiwa dalam serangan tersebut. Beberapa jam setelah serangan tersebut, IDF pun mengakui melancarkan serangan balasan. Pasalnya, jet tempurnya menyerang sasaran Hizbullah di Lebanon, termasuk lokasi yang menampung aset teknologi, gudang senjata, posisi peluncuran roket, dan juga infrastruktur lainnya. Sistem pertahanan udara Iron Dome Israel kembali jebol setelah dibombardir Hizbullah hingga 10 kali dalam 24 jam. Serangan tersebut menghantam sejumlah wilayah hingga mengakibatkan kebakaran hebat dan juga korban jiwa di pihak tentara Israel. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon, tepatnya pada Minggu 11 Agustus 2024. Hizbullah mengklaim 10 serangan yang diluncurkan oleh pasukannya ke Israel tepat sasaran. 4 serangan rudal diantaranya ditembakkan ke arah 4 benteng tentara Israel. Adapun di daerah Sa'ar,
Serangan Hizbullah menghantam sekumpulan personil militer Israel hingga mengakibatkan jasad tentara tercacar. Di sisi lain, beberapa sistem kendali visual di perbatasan Israel-Lebanon juga hancur karena serangan tersebut. Selain itu, serangan drone Hizbullah juga mengakibatkan kebakaran besar di Galilea Atas. Diketahui sebelumnya, situasi di perbatasan Israel-Lebanon memanas sejak Perang Gaza meletus pada bulan Oktober 2023 silam. Hampir setiap hari, tentara Israel dan pasukan Hizbullah saling menyerang di perbatasan. Bahkan menurut Kementerian Luar Negeri Lebanon, ada sekitar 100.000 warga di Israel Selatan yang terpaksa mengungsi karena serangan Israel. Sementara itu, Israel melaporkan ada sekitar 80.000 warganya di wilayah utara yang harus mengungsi karena serangan Hizbullah. Setelah 10.000 tentara IDF tewas dan terluka, 100 perwira militer Israel mengirimkan surat protes ke pemimpinnya Herzi Halevi. Ratusan perwira itu tak terima dengan pernyataan para pejabat senior yang sesumbar bahwa kemenangan Israel sudah ada di depan mata. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 12 Agustus 2024, dalam surat tersebut para perwira Israel mengatakan bahwa situasi di medan perang dengan pernyataan para pejabat sangatlah berbeda. Menurut para perwira Israel, faksi perlawanan Palestina masih memiliki banyak kemampuan setelah 10 bulan perang, termasuk kemampuan lintas perbatasan seperti UAV, pesawat tak berawak, peledak, dan juga mortir. Sehingga mereka menilai bahwa kemenangan Israel di Gaza masih sangat jauh. Surat tersebut ditandatangani oleh 100 perwira Israel. Diketahui sebelumnya pada bulan lalu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sesumbar bahwa kemenangan sudah dalam jangkauan. Di sisi lain, genosida yang dilakukan Israel itu mendapatkan kecaman dari berbagai pihak. Terlebih sejak 7 Oktober 2023 lalu, aksi IDF telah mengakibatkan lebih dari 39.000 korban jiwa, yang mana sebagian besar diantaranya merupakan wanita dan anak-anak. Jelang serangan Iran, warga Israel panik karena diteror dengan pesan misterius. Tepatnya pada Jumat 9 Agustus 2024, pesan teror tersebut dikirimkan ke sejumlah warga Israel. Dalam pesan itu, pelaku menekankan bahwa warga Israel akan segera menemui ajalnya pada pekan depan. Dilansir dari tribunnews.com, pesan tersebut dikirim ke ponsel warga dengan disertai nama lengkap penerima dan kota tempat mereka tinggal. Menanggapi hal itu, polisi Israel dan Direktorat Cyber Nasional berusaha melacak sumber pesan tersebut. Menurut polisi, tindakan pengiriman pesan seperti itu termasuk tindak pidana dan pelakunya berpotensi menerima hukuman penjara. Polisi pun meminta para penerima pesan untuk mengabaikannya dan memblokir nomor pengirim apabila memungkinkan. Diketahui sebelumnya pesan itu muncul di tengah ancaman serangan balasan oleh Iran dan Hizbullah terhadap Israel. Iran marah besar karena Israel membunuh kepala biro politik Hamas Ismail Haniyeh di Iran. Adapun Hizbullah geram karena salah satu panglimanya, Fuad Shukr, dibunuh oleh Israel. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kecolongan dengan aksi perlawanan dari Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas. Pada Minggu 11 Agustus 2024, pasukan dari Brigade Al-Qassam itu menyusup ke lembah Jordan yang merupakan wilayah Israel di tepi barat. Menurut militer dan petugas medis, serangan senapan serbu dari Hamas itu dilakukan dengan jarak 250 meter dan mengenai 2 mobil. Imbas serangan tersebut, penduduk Israel Yonatan Deutsch, usia 23 tahun tewas. Seorang pemukim lainnya pun dilaporkan mengalami luka-luka akibat serangan tersebut. Kini korban masih dalam perawatan intensif di sebuah rumah sakit di wilayah itu. Dilansir dari The Times of Israel, seusai melancarkan serangan, pejuang Hamas langsung melarikan diri. Sementara IDF bergegas mengerahkan sejumlah besar tentara ke lokasi kejadian untuk memburu pelaku. Bahkan karena kesulitan menemukan pelaku, IDF sampai menutup sejumlah jalan. Terkait hal ini, Brigade Al-Qassam sendiri telah mengonfirmasi bahwa pasukannya merupakan dalang dalam serangan tersebut. Namun, Brigade Al-Qassam tidak memberikan bukti apapun. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF menghadapi ancaman serangan dari militan Palestina. Selain dari Hizbullah, Israel juga terancam diserang Iran buntut pembunuhan Ismail Haniyeh. Oleh karena itu, media Israel mengungkapkan bahwa Zionis tengah ketakutan menghadapi bom waktu. Terlebih, Hizbullah memiliki sejumlah senjata baru yang super canggih dalam beberapa waktu belakangan.
Di antaranya rudal dengan sistem pemandu, rudal balistik, rudal anti kapal, serta pesawat nirawak berpeledak. Dilansir dari tribunnews.com, sederet senjata itu pun diklaim bisa masuk jauh lebih dalam ke wilayah Israel. Di sisi lain, seorang pakar juga memperkirakan bahwa Hizbullah kini memiliki 130 hingga 150 ribu roket dan rudal. Jumlah tersebut 4 kali lipat dibandingkan dengan rudal milik Hamas sebelum perang di jalur Gaza meletus. Selain itu, Hizbullah juga memiliki lebih dari 100 ribu pejuang. Media Israel itu melaporkan bahwa mayoritas senjata Hizbullah merupakan rudal tanpa pemandu. Namun senjata tersebut tetap berbahaya bagi Israel jika ditembakkan secara keroyokan. Setelah pembunuhan terhadap pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh pada 31 Juli 2024 di Teheran, Iran bersumpah akan melakukan pembalasan. Rencana Iran lantas ditentang sejumlah negara barat. Tetapi Rusia dan China mendukung Teheran untuk mempertahankan diri. Dukungan pertama disampaikan oleh Rusia. Dilansir dari Reuters, Presiden Rusia Vladimir Putin telah meminta pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, untuk memberikan tanggapan yang terkendali atas dugaan pembunuhan Haniyeh. Meski demikian, ia menyarankan agar tidak menyerang warga sipil. Menurut sumber terkait, pesan Putin disampaikan oleh pejabat tinggi pertahanan Rusia, Sergei Shoigu. Setelah Rusia, China lantas menyatakan dukungannya terhadap Iran mempertahankan kedaulatan, keamanan, dan martabat nasionalnya. Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri China Wang Yi pada pejabat Menteri Luar Negeri Iran Ali Baheri Khani lewat sambungan telepon pada Minggu 11 Agustus. Wang menegaskan Beijing mengecam pembunuhan Haniyeh. China menilai serangan itu telah melanggar kedaulatan Iran dan mengancam stabilitas regional. Ia lantas menegaskan negaranya siap menjaga komunikasi erat dengan Iran. Namun menurut seorang peneliti, China masih belum secara gamblang menyatakan dukungannya. Hal ini terlihat dari tidak adanya kalimat menahan diri atau menghindari eskalasi lebih lanjut dari pernyataan Wang. Pembalasan Iran terhadap Israel diprediksi akan berlangsung selama 3 atau 4 hari. Hal itu disampaikan anggota Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ahmad Ardestani. Dalam wawancara bersama Iran Watch pada Sabtu 10 Agustus, Ardestani mengatakan bahwa negaranya siap menghadapi konsekuensi apapun, termasuk adanya pertumpahan darah untuk membalas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Ardestani menyebut balas dendam Iran akan dilakukan secara tiba-tiba dengan perencanaan yang baik. Hal ini menimbulkan pertanyaan kapan waktu yang tepat bagi Iran untuk membalas Israel. Namun, Ardestani menyebut teka-teki ini justru menguntungkan pihaknya, sebab Israel diprediksi akan cemas dan gelisah sepanjang waktu karena menunggu pembalasan dari Iran. Ardestani menegaskan bahwa kesabaran adalah bagian dari proses pengambilan keputusan untuk membalas Israel. Banyak pakar mengklaim bahwa perang psikologis merupakan bagian dari strategi Iran. David Menastri, pakar Iran di Universitas Tel Aviv, mengatakan bahwa Israel tidak begitu pandai dalam permainan kesabaran seperti Iran. Namun Ardestani mengonfirmasi kepada Iran Watch bahwa Iran akan merespons dengan tepat dan terjadi secara mengejutkan. Amerika Serikat melihat situasi konflik di Timur Tengah semakin genting. Untuk itu, Kepala Pentagon saat ini telah memerintahkan Amerika Serikat untuk mengerahkan kapal selam nuklir USS Georgia ke Timur Tengah. Perintah ini muncul seusai Iran mengeluarkan peringatan akan melancarkan serangan pada Israel selama 4 hari non-stop. Selain mengerahkan USS Georgia, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga memerintahkan percepatan pengerahan kapal induk USS Abraham Lincoln ke wilayah ini. Pentagon mengumumkan perintah tersebut pada hari Minggu waktu Washington setelah percakapan Austin dengan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. USS Abraham Lincoln ini akan dilengkapi jet tempur F-35C untuk menambah kemampuan yang telah disediakan oleh kelompok serang kapal induk USS Theodore Roosevelt.
Austin sendiri menegaskan bahwa Amerika Serikat siap akan semua langkah yang diperlukan untuk melindungi Israel. Iran mengisyaratkan akan melancarkan serangan pada Israel selama 3 hingga 4 hari berturut-turut. Teheran mengeluarkan pemberitahuan agar penerbangan sipil menghindari wilayah udara Iran hingga 14 Agustus 2024. Pemberitahuan ini disampaikan oleh Ahmad Basyayeh Ardestani. Iran menutupi rencana tersebut dengan alasan latihan tembak bukan secara spesifik, menyebut akan melancarkan serangan pada Israel. China memberikan dukungan penuh kepada Iran untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanan nasionalnya. Dukungan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Wang Yi kepada mitranya di Iran lewat panggilan telepon minggu kemarin. Dalam panggilan telepon tersebut, Wang mengulangi kecaman Beijing atas pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran akhir Juli lalu. Menurutnya, serangan itu telah melanggar kedaulatan Iran dan mengancam stabilitas regional. Wang juga mengatakan kepada Menteri Luar Negeri Iran Ali Bagheri bahwa pembunuhan Haniyeh secara langsung merusak negosiasi gencatan senjata di Gaza. China pun berkomitmen selalu menjaga komunikasi dengan Iran di tengah ketidakstabilan Timur Tengah. Sementara itu, Bagheri menjelaskan posisi Iran terkait pembunuhan Haniyeh. Ia menekankan bahwa Teheran akan dengan tegas mempertahankan kedaulatan nasionalnya. Sebagai informasi, Haniyeh meninggal di Teheran setelah menghadiri pelantikan Presiden Masoud Pezeshkian. Hamas dan Iran menuduh Israel melakukan pembunuhan Haniyeh, sementara Tel Aviv belum mengonfirmasi atau membantah bertanggung jawab. Namun Iran telah bersumpah akan memberikan hukuman keras bagi Israel atas pembunuhan Haniyeh. Kiamat panjang akan dihadapi oleh pasukan Israel di tengah rencana gempuran Iran sebagai balas dendam atas tewasnya Ismail Haniyeh. Iran dilaporkan akan menyerang Israel sampai 4 hari non-stop. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi Keamanan Nasional Majelis Iran Ahmad Bahasyeh Ardestani. Ardestani menyebut bahwa Iran akan melakukan operasi udara besar-besaran mereka dalam rentan 3-4 hari. Kepada Iran Watch, Ardestani juga berujar bahwa Iran bersiap menghadapi resiko yang muncul akibat serangan ini. Ardestani mengisyaratkan bahwa akan ada pertumpahan darah besar yang terjadi di Israel. Secara terbuka, Ardestani juga menyebut Iran sengaja memperlambat balas dendam terhadap Israel. Taktik ini dilakukan untuk membuat Israel frustasi menunggu kapan serangan Iran akan dilancarkan. Sementara itu, pakar kajian Iran David Mashri juga menyebut bahwa Iran menggunakan strategi perang psikologis. Saat perang psikologis berakhir, Ardestani memastikan bahwa Iran akan terus menyerang. Dari informasi, Iran sendiri mengisyaratkan akan melancarkan serangan pada Israel selama 3-4 hari. Teheran telah mengeluarkan pemberitahuan agar penerbangan sipil menghindari wilayah udara Iran hingga 14 Agustus 2024. Amerika Serikat melihat situasi konflik di Timur Tengah semakin genting. Untuk itu, Kepala Pentagon saat ini telah memerintahkan Amerika Serikat untuk mengerahkan kapal selam nuklir USS Georgia ke Timur Tengah. Perintah ini muncul seusai Iran mengeluarkan peringatan akan melancarkan serangan pada Israel selama 4 hari non-stop. Selain mengerahkan USS Georgia, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga memerintahkan percepatan pengerahan kapal induk USS Abraham Lincoln ke wilayah ini. Pentagon mengumumkan perintah tersebut pada hari Minggu waktu Washington setelah percakapan Austin dengan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. USS Abraham Lincoln ini akan dilengkapi jet tempur F-35C untuk menambah kemampuan yang telah disediakan oleh kelompok serang kapal induk USS Theodore Roosevelt. Austin sendiri menegaskan bahwa Amerika Serikat siap akan semua langkah yang diperlukan untuk melindungi Israel. Iran mengisyaratkan akan melancarkan serangan pada Israel selama 3 hingga 4 hari berturut-turut. Teheran mengeluarkan pemberitahuan agar penerbangan sipil menghindari wilayah udara Iran hingga 14 Agustus 2024. Pemberitahuan ini disampaikan oleh Ahmad Basyayeh Ardestani. Iran menutupi rencana tersebut dengan alasan latihan tembak bukan secara spesifik, menyebut akan melancarkan serangan pada Israel.
Pangkalan Amerika Serikat di Suriah dihantam serangan roket pada Sabtu 10 Agustus. Ledakan besar yang menghancurkan pangkalan Amerika Serikat ini terjadi saat Pentagon berusaha mengerahkan pasukan secara ilegal. Dikutip dari Sputnik, Amerika Serikat diketahui mengoperasikan sekitar selusin pangkalan militer di Suriah Timur Laut. Pasukan pendudukan Amerika Serikat meningkatkan kesiagaan tinggi pada Sabtu pagi setelah pesawat tak berawak kamikaze menyerang pangkalan udara Harab Al-Jir di Provinsi Husakah, Suriah. Serangan ini dilancarkan saat sebuah kargo militer Amerika Serikat tiba di pangkalan tersebut dengan membawa peralatan militer dan logistik sekitar 2 lusin tentara. Serangan intensif dari pihak yang belum diketahui ini sebagai balasan atas blokade sekutu Amerika Serikat yang memblokir pengiriman makanan dan bahan bakar. Dalam insiden ini dilaporkan 9 pasukan Pentagon terluka. Dalam serangan yang sama, pada hari Senin 5 personil Amerika Serikat dan 2 kontraktor juga terluka dalam serangan roket di pangkalan udara Al-Assad di Irak Barat. Pentagon menyalahkan kelompok-kelompok sekutu Iran atas eskalasi berbahaya ini. Amerika Serikat sendiri secara ilegal telah menempatkan setidaknya 900 tentara di Suriah, sementara 2.500 lainnya di negara tetangga Irak. Milisi Irak pun saat ini bergerak untuk mengusir pasukan ilegal. Mata-mata Amerika Serikat menyebut bahwa Iran saat ini punya perkembangan baru pada program senjata nuklir mereka. Hal ini diungkapkan di tengah situasi konflik antara Israel dan juga Iran yang sedang memanas. Hal ini dijelaskan oleh Direktur Intelijen Nasional Avril Hanis dalam sebuah kongres terbaru. Sejak lama intelijen Amerika Serikat sendiri sudah menyebut bahwa Teheran secara aktif melakukan pengembangan senjata nuklir utama untuk menghasilkan perangkat nuklir baru mereka. Amerika Serikat sendiri dibuat khawatir ketika Iran nantinya menarik pelatuk mereka untuk menimbulkan dampak yang besar. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken juga memperingatkan Iran dapat memproduksi bahan fisil yang diperlukan untuk bom atom hanya dalam waktu 1 atau 2 minggu. Ia juga mengatakan saat itu bahwa Amerika Serikat tidak akan membiarkan Iran memperoleh senjata nuklir. Di tengah kekhawatiran ini, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu juga langsung bergerak. Netanyahu sudah memerintahkan sebuah tim untuk menangani program nuklir yang dikembangkan oleh Iran. Di tengah eskalasi balas dendam pada Israel, Iran menunjuk seorang menteri pertahanan baru. Sosok bernama Aziz Nazir Zadeh ini juga punya latar belakang peran yang sangat mumpuni. Penunjukan Brigadir Jenderal Aziz Nazir Zadeh ini dilakukan langsung oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada Senin 12 Agustus 2024. Aziz Nazir Zadeh adalah mantan pilot F-14 dan mantan Kepala Angkatan Udara Iran. Dalam sejarah, ini adalah kali pertama Angkatan Udara memimpin Kementerian Pertahanan Iran. Kemajuan signifikan ini terjadi di tengah upaya balas dendam Iran pada Israel. Sebelumnya, Aziz Nazir Zadeh juga merupakan Wakil Kepala Staf Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran sejak September 2021. Ia adalah seorang veteran perang Iran-Irak dan juga seorang pilot F-14 bersertifikat. Aziz dikenal sangat gesit membasmi pasukan Israel. Saat masih menjabat sebagai Kepala Angkatan Udara, ia bersumpah melenyapkan Israel dari muka bumi. Aziz juga pernah menerbangkan F-14 Tomcat buatan Amerika Serikat yang dibeli Iran dari Pentagon 1976 silam. Banyak pilot Tomcat yang kemudian mendapatkan pelatihan dari Amerika Serikat sehingga menguatkan keyakinan bahwa Aziz mengetahui seluk-beluk taktik udara Amerika Serikat. Media Zionis menyebut bahwa Israel hanya sedang menunggu bom waktu di tengah situasi genting di Timur Tengah. Selain dihadapkan pada konflik melawan Iran, Zionis juga mendapati ada taktik dan senjata dahsyat yang sedang disiapkan Hizbullah untuk menyerang pasukan Israel. Dikutip dari Ma'arif, Hizbullah diketahui akan melancarkan balas dendam atas tewasnya Fuad Shukr, meskipun tidak bersamaan dengan rencana serangan Iran. Laporan Ma'arif yang merupakan media Zionis pada Minggu 11 Agustus menyebutkan senjata dahsyat Hizbullah sudah disiagakan
disiagakan dan disiapkan menyerang Israel. Senjata-senjata ini diantaranya adalah rudal dengan sistem pemandu atau tanpa sistem pemandu, rudal balistik dan rudal anti kapal, serta pesawat nirawak atau drone yang membawa bom. Berbagai persenjataan diakui Zionis akan menjamah wilayah Israel lebih dalam. Hizbullah sendiri selama ini sudah berusaha mengalahkan benteng pertahanan Iron Dome milik Israel. Dengan begitu, pasukan Lebanon ini lebih mudah menguji celah yang ada dalam Iron Dome sendiri. Hizbullah dilaporkan menerima banyak kiriman roket dan pesawat nirawak terbaru milik Iran. Hizbullah juga memiliki sistem pertahanan udara yang tak dimiliki kebanyakan milisi di Timur Tengah. Hizbullah mempunyai 130.000 hingga 150.000 roket dan rudal. Jumlah ini bahkan lebih dari 4 kali lipat rudal milik Hamas sebelum perang di jalur Gaza meletus. Hizbullah juga punya lebih dari 100.000 pejuang yang siap berperang. Ma'arif menyebut kebanyakan senjata Hizbullah memang rudal tanpa sistem pemandu. Akan tetapi senjata ini tetap bisa membahayakan sistem pertahanan Israel jika ditembakkan secara keroyokan. Kiamat panjang akan dihadapi oleh pasukan Israel di tengah rencana gempuran Iran. Sebagai balas dendam atas tewasnya Ismail Haniyeh, Iran dilaporkan akan menyerang Israel sampai 4 hari non-stop. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi Keamanan Nasional Majelis Iran Ahmad Bahasyah Ardestani. Ardestani menyebut bahwa Iran akan melakukan operasi udara besar-besaran mereka dalam rentan 3-4 hari. Kepada Iran Watch, Ardestani juga berujar bahwa Iran bersiap menghadapi resiko yang muncul akibat serangan ini. Ardestani mengisyaratkan bahwa akan ada pertumpahan darah besar yang terjadi di Israel. Secara terbuka, Ardestani juga menyebut Iran sengaja memperlambat balas dendam terhadap Israel. Taktik ini dilakukan untuk membuat Israel frustasi menunggu kapan serangan Iran akan dilancarkan. Sementara itu, pakar kajian Iran David Mashri juga menyebut bahwa Iran menggunakan strategi perang psikologis. Saat perang psikologis berakhir, Ardestani memastikan bahwa Iran akan terus menyerang. Dari informasi, Iran sendiri mengisyaratkan akan melancarkan serangan pada Israel selama 3-4 hari. Teheran telah mengeluarkan pemberitahuan agar penerbangan sipil menghindari wilayah udara Iran hingga 14 Agustus 2024. Amerika Serikat melihat situasi konflik di Timur Tengah semakin genting. Untuk itu, Kepala Pentagon saat ini telah memerintahkan Amerika Serikat untuk mengerahkan kapal selam nuklir USS Georgia ke Timur Tengah. Perintah ini muncul seusai Iran mengeluarkan peringatan akan melancarkan serangan pada Israel selama 4 hari non-stop. Selain mengerahkan USS Georgia, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga memerintahkan percepatan pengerahan kapal induk USS Abraham Lincoln ke wilayah ini. Pentagon mengumumkan perintah tersebut pada hari Minggu waktu Washington setelah percakapan Austin dengan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. USS Abraham Lincoln ini akan dilengkapi jet tempur F-35C untuk menambah kemampuan yang telah disediakan oleh kelompok serang kapal induk USS Theodore Roosevelt. Austin sendiri menegaskan bahwa Amerika Serikat siap akan semua langkah yang diperlukan untuk melindungi Israel. Iran mengisyaratkan akan melancarkan serangan pada Israel selama 3 hingga 4 hari berturut-turut. Teheran mengeluarkan pemberitahuan agar penerbangan sipil menghindari wilayah udara Iran hingga 14 Agustus 2024. Pemberitahuan ini disampaikan oleh Ahmad Basyayeh Ardestani. Iran menutupi rencana tersebut dengan alasan latihan tembak bukan secara spesifik, menyebut akan melancarkan serangan pada Israel. Pasukan Hizbullah melancarkan 10 operasi tempur yang menyasar 10 pangkalan militer Israel. Serangan ini dilancarkan secara beruntun oleh Hizbullah dalam 24 jam terakhir. Pasukan Hizbullah mengumumkan bahwa dari 10 serangan ini, yang paling besar adalah serangan rudal besar-besaran yang menyasar pemukiman di Galilea Atas. Hizbullah menghancurkan perbatasan Lebanon Israel yang diduduki Zionis. Serangan rudal ini juga dilancarkan dan menyasar 4 benteng tentara Israel. Di wilayah Sya'ar, rudal terarah menghantam personil militer Israel. Pada Jumat malam, Hizbullah juga menggunakan pesawat nirawak untuk menyerang pangkalan logistik militer di wilayah Uatar yang terletak di barat daya kota Shafat.
Hizbullah sendiri diprediksi akan melancarkan serangan balas dendam pada Israel. Balas dendam ini adalah serangan yang akan terpisah dari serangan Iran, yang mana Hizbullah menyerang Israel atas balas dendam kematian Fuad Shurq. Laporan Ma'arif pada Minggu 11 Agustus menyebut bahwa senjata dahsyat Hizbullah juga sudah disiagakan dan kini disiapkan untuk menyerang Israel. Senjata-senjata ini diantaranya adalah rudal dengan sistem pemandu atau tanpa sistem pemandu, kemudian rudal balistik dan rudal anti kapal, serta pesawat nirawak atau drone yang membawa bom. Berbagai persenjataan ini diakui Zionis akan menjamah wilayah Israel lebih dalam. Pasukan Hizbullah melancarkan serangan roket ke beberapa wilayah Israel Utara pada Senin 12 Agustus dini hari tadi. Sistem pertahanan Iron Dome pun gagal menghadapi roket-roket yang menghujani daerah tersebut. Pasukan Hizbullah diketahui menyerang kota Ma'raub, Israel. Pasukan Lebanon ini juga membombardir Komando 146 di Jatown dengan serangkaian roket Katyusha. Gelombang serangan roket pada hari ini terjadi jelang rencana serangan besar Hizbullah dan Iran ke Israel sebagai pembalasan atas pembunuhan Komandan Hizbullah Fuad Shurq dan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Dalam pernyataan terbaru, mantan Kepala Komisi Perbatasan Lebanon Israel, Jenderal Abdul Rahman juga menyebut bahwa serangan balasan terhadap Israel akan dilakukan Iran dan Hizbullah secara terpisah. Dua negara sekutu Hamas ini juga akan menyasar wilayah yang berbeda dengan metode serangan yang berbeda pula. Hizbullah akan melancarkan serangan yang tepat sasaran yang akan melukai Israel. Hizbullah mengklaim tidak akan membatasi diri hanya dengan menembakkan roket yang akan bisa dicegat oleh Iron Dome Israel. Hizbullah menegaskan bahwa pasukannya juga akan menyerang pangkalan udara militer atau membunuh pejabat tinggi Zionis. Pangkalan Amerika Serikat di Suriah dihantam serangan roket pada Sabtu 10 Agustus. Ledakan besar yang menghancurkan pangkalan Amerika Serikat ini terjadi saat Pentagon berusaha mengerahkan pasukan secara ilegal. Dikutip dari Sputnik, Amerika Serikat diketahui mengoperasikan sekitar selusin pangkalan militer di Suriah Timur Laut. Pasukan pendudukan Amerika Serikat meningkatkan kesiagaan tinggi pada Sabtu pagi setelah pesawat tak berawak kamikaze menyerang pangkalan udara Harab Aljir di Provinsi Husakah, Suriah. Serangan ini dilancarkan saat sebuah kargo militer Amerika Serikat tiba di pangkalan tersebut dengan membawa peralatan militer dan logistik sekitar 2 lusin tentara. Serangan intensif dari pihak yang belum diketahui ini sebagai balasan atas blokade sekutu Amerika Serikat yang memblokir pengiriman makanan dan bahan bakar. Dalam insiden ini dilaporkan 9 pasukan Pentagon terluka. Dalam serangan yang sama, pada hari Senin 5 personil Amerika Serikat dan 2 kontraktor juga terluka dalam serangan roket di pangkalan udara Al-Assad di Irak Barat. Pentagon menyalahkan kelompok-kelompok sekutu Iran atas eskalasi berbahaya ini. Amerika Serikat sendiri secara ilegal telah menempatkan setidaknya 900 tentara di Suriah, sementara 2.500 lainnya di negara tetangga Irak. Milisi Irak pun saat ini bergerak untuk mengusir pasukan ilegal. Mata-mata Amerika Serikat menyebut bahwa Iran saat ini punya perkembangan baru pada program senjata nuklir mereka. Hal ini diungkapkan di tengah situasi konflik antara Israel dan juga Iran yang sedang memanas. Hal ini dijelaskan oleh Direktur Intelijen Nasional Avril Hanis dalam sebuah kongres terbaru. Sejak lama intelijen Amerika Serikat sendiri sudah menyebut bahwa Teheran secara aktif melakukan pengembangan senjata nuklir utama untuk menghasilkan perangkat nuklir baru mereka. Amerika Serikat sendiri dibuat khawatir ketika Iran nantinya menarik pelatuk mereka untuk menimbulkan dampak yang besar. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken juga memperingatkan Iran dapat memproduksi bahan fisil yang diperlukan untuk bom atom hanya dalam waktu 1 atau 2 minggu. Ia juga mengatakan saat itu bahwa Amerika Serikat tidak akan membiarkan Iran memperoleh senjata nuklir. Di tengah kekhawatiran ini, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu juga langsung bergerak. Netanyahu sudah memerintahkan sebuah tim untuk menangani program nuklir yang dikembangkan oleh Iran. Di tengah eskalasi balas dendam pada Israel, Iran menunjuk seorang menteri pertahanan baru. Sosok bernama Aziz Nazir Zadeh ini juga punya latar belakang peran yang sangat mumpuni.
Penunjukan Brigadir Jenderal Aziz Nazir Jadeh ini dilakukan langsung oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada Senin 12 Agustus 2024. Aziz Nazir Jadeh adalah mantan pilot F-14 dan mantan Kepala Angkatan Udara Iran. Dalam sejarah, ini adalah kali pertama Angkatan Udara memimpin Kementerian Pertahanan Iran. Kemajuan signifikan ini terjadi di tengah upaya balas dendam Iran pada Israel. Sebelumnya, Aziz Nazir Jadeh juga merupakan Wakil Kepala Staf Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran sejak September 2021. Ia adalah seorang veteran perang Iran-Irak dan juga seorang pilot F-14 bersertifikat. Aziz dikenal sangat gesit membasmi pasukan Israel. Saat masih menjabat sebagai Kepala Angkatan Udara, ia bersumpah melenyapkan Israel dari muka bumi. Aziz juga pernah menerbangkan F-14 Tomcat buatan Amerika Serikat yang dibeli Iran dari Pentagon 1976 silam. Banyak pilot Tomcat yang kemudian mendapatkan pelatihan dari Amerika Serikat sehingga menguatkan keyakinan bahwa Aziz mengetahui seluk-beluk taktik udara Amerika Serikat. Beredar kabar jika Iran batal meluncurkan serangan besar-besaran ke wilayah Israel. Namun komunitas intelijen Israel tetap meyakini Tehran telah memutuskan untuk melancarkan serangan langsung membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh pada 31 Juli 2024 yang lalu. Dikutip dari Al Arabiya, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant telah melakukan pembicaraan dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Austin. Gallant mengatakan Iran sedang mempersiapkan militernya untuk serangan skala besar terhadap Israel. Dimungkinkan serangan Iran dapat terjadi sebelum 15 Agustus, di mana di tanggal itu telah ditetapkan oleh Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar untuk perundingan gencatan senjata Gaza yang baru. Israel telah mengonfirmasi akan berpartisipasi dalam perundingan tersebut, sementara Hamas belum memberikan tanggapan resmi. Diketahui situasi di Timur Tengah dalam kondisi siaga tinggi sejak pembunuhan Haniyeh. Iran dan proksi regionalnya termasuk Hizbullah Lebanon telah menyalahkan Israel atas serangan ini. Mereka bahkan bersumpah untuk membalas. Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, mengatakan bahwa merupakan kewajiban Iran untuk membalas kematian pemimpin Hamas itu, mengingat pembunuhan terhadap Haniyeh terjadi di Iran. Israel tengah siaga tinggi jelang serangan Iran Hizbullah untuk membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Mengantisipasi serangan besaran-besaran tersebut, sejumlah negara membatalkan penerbangan pada rute Tel Aviv. Maskapai penerbangan Irlandia Ryanair mengumumkan pembatalan total penerbangannya pada rute Tel Aviv hingga 26 Agustus 2024. Grup Lufthansa Jerman juga mengumumkan penangguhan semua penerbangan ke Tel Aviv, Teheran, Beirut, Irak, Oman, dan Erbil hingga 21 Agustus. Dikutip dari Al Mayadin, langkah serupa juga diambil Swiss Airlines. Mereka mengumumkan akan menghindari wilayah udara Iran, Irak, dan wilayah pendudukan Palestina hingga besok. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sudah memberikan pesan kepada para menterinya. Ia memperingatkan jika hari-hari mendatang adalah hari yang menentukan. Dirinya meyakini Iran akan melancarkan serangan dalam beberapa hari mendatang. Saat ini militer Israel memerintahkan para tentaranya untuk tidak bepergian ke luar negeri. Bahkan tentara yang ada di sejumlah negara diminta kembali ke Israel untuk mempersiapkan diri jika Iran Hizbullah benar-benar menyerang. Wakil Presiden Iran untuk urusan strategis Javad Zarif mundur dari jabatannya pada Minggu 12 Agustus 2024. Keputusan ini diambil hanya beberapa jam setelah calon menteri diserahkan ke parlemen untuk disetujui. Dalam unggahan di media sosial, Zarif mengaku akan kembali bekerja sebagai dosen di Universitas Teheran. Ia sebelumnya memang aktif berkampanye untuk memenangkan Masoud Pezeshkian dalam Pilpres. Meski begitu, Zarif tidak tertarik menjadi bagian dari pemerintahan yang baru. Tiba-tiba pada awal Agustus, ia ditunjuk sebagai wakil presiden untuk urusan strategis. Selain itu, Zarif juga ditunjuk sebagai kepala Dewan Pengarah yang bertanggung jawab untuk menyeleksi kandidat berbagai kementerian dan lembaga pemerintah. Dari 19 menteri yang diperkenalkan ke parlemen, hanya 3 orang yang merupakan pilihan pertama. Zarif mengaku tidak puas dengan hasil tersebut, karena tak mampu memenuhi janjinya untuk mengikut sertakan perempuan dan pemuda.
Terlepas dari masalah politik, Iran kini juga menghadapi ketegangan setelah kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Negara tersebut diprediksi akan menyerang Israel sebagai bentuk balas dendam. Amerika Serikat akan mengerahkan kapal selam yang dilengkapi peluru kendali ke kawasan Timur Tengah. Pengerahan ini dilakukan saat kawasan itu bersiap menghadapi kemungkinan serangan balasan Iran atas pembunuhan tokoh Hamas dan Hizbullah 2 pekan lalu. Dikutip dari Al Arabiya, perintah untuk mengerahkan kapal selam itu disampaikan langsung oleh Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin. Sebelumnya, kapal selam bertenaga nuklir USS Georgia sudah berada di Laut Mediterania pada Juli lalu. Namun, pengumuman dari Pentagon untuk mengerahkan kapal selam tersebut merupakan sesuatu yang langka. Austin mengaku telah memerintahkan kelompok penyerang Abraham Lincoln untuk mempercepat penempatannya di Timur Tengah. Ia menegaskan kembali dukungan penuh Amerika kepada Israel di tengah meningkatnya ketegangan regional. Sebelumnya, Pentagon juga telah mengumumkan pengerahan jet tempur tambahan dan kapal perang ke Timur Tengah. Aset militer ini ditambahkan untuk menghadapi kemungkinan serangan balasan dari Iran dan sekutu. Iran sendiri telah menuduh Israel sebagai dalang di balik kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara Israel secara terbuka mengakui telah membunuh komandan senior Hizbullah Fuad Shukar pada Juli lalu. Media Zionis menyebut bahwa Israel hanya sedang menunggu bom waktu di tengah situasi genting di Timur Tengah. Selain dihadapkan pada konflik melawan Iran, Zionis juga mendapati ada taktik dan senjata dahsyat yang sedang disiapkan Hizbullah untuk menyerang pasukan Israel. Dikutip dari Ma'arif, Hizbullah diketahui akan melancarkan balas dendam atas tewasnya Fuad Shukar, meskipun tidak bersamaan dengan rencana serangan Iran. Laporan Ma'arif yang merupakan media Zionis pada Minggu 11 Agustus menyebutkan senjata dahsyat Hizbullah sudah disiagakan dan disiapkan menyerang Israel. Senjata-senjata ini diantaranya adalah rudal dengan sistem pemandu atau tanpa sistem pemandu, rudal balistik dan rudal anti kapal, serta pesawat nirawak atau drone yang membawa bom. Berbagai persenjataan diakui Zionis akan menjamah wilayah Israel lebih dalam. Hizbullah sendiri selama ini sudah berusaha mengalahkan benteng pertahanan Iron Dome milik Israel. Dengan begitu, pasukan Lebanon ini lebih mudah menguji celah yang ada dalam Iron Dome sendiri. Hizbullah dilaporkan menerima banyak kiriman roket dan pesawat nirawak terbaru milik Iran. Hizbullah juga memiliki sistem pertahanan udara yang tak dimiliki kebanyakan milisi di Timur Tengah. Hizbullah mempunyai 130.000 hingga 150.000 roket dan rudal. Jumlah ini bahkan lebih dari 4 kali lipat rudal milik Hamas sebelum perang di jalur Gaza meletus. Hizbullah juga punya lebih dari 100.000 pejuang yang siap berperang. Ma'arif menyebut kebanyakan senjata Hizbullah memang rudal tanpa sistem pemandu. Akan tetapi senjata ini tetap bisa membahayakan sistem pertahanan Israel jika ditembakkan secara keroyokan. Milisi Hizbullah Lebanon terus membombardir wilayah Israel Utara setiap harinya. Terbaru serangan besar Hizbullah berhasil menargetkan posisi militer Israel. Milisi pro-Iran itu pada Senin 11 Agustus malam hari dilaporkan menembakkan lebih dari 30 roket dari Lebanon. Hizbullah dalam pernyataannya mengatakan serangan tersebut menggunakan roket Katyusha. Serangan malam hari itu menghantam markas besar divisi ke-146 yang baru didirikan di Jatun. Detik-detik rentetan serangan juga beredar luas di media sosial. Terlihat sistem pertahanan udara Israel sibuk menangkis serangan tersebut. Dilaporkan sebagian roket gagal ditangkis oleh Iron Dome Israel. Adapun operasi ini dilakukan sebagai respon atas serangan Israel terhadap wilayah sipil di Lebanon Selatan. Media Lebanon mengatakan suara ledakan terdengar di kota Nahariya hingga daerah Al-Qariyat di kota Haifa. Serangan itu mengakibatkan kebakaran besar di wilayah Galilea Barat. Pihak Israel belum memberikan keterangan terkait korban jiwa dalam serangan itu. Namun rekaman yang dipublikasikan di media menunjukkan ambulans segera bergerak menuju lokasi yang menjadi sasaran.
Pasukan Hizbullah melancarkan 10 operasi tempur yang menyasar 10 pangkalan militer Israel. Serangan ini dilancarkan secara beruntun oleh Hizbullah dalam 24 jam terakhir. Pasukan Hizbullah mengumumkan bahwa dari 10 serangan ini yang paling besar adalah serangan rudal besar-besaran yang menyasar pemukiman di Galilea Atas. Hizbullah menghancurkan perbatasan Lebanon Israel yang diduduki Zionis. Serangan rudal ini juga dilancarkan dan menyasar 4 benteng tentara Israel. Di wilayah Sya'ar, rudal terarah menghantam personil militer Israel. Pada Jumat malam, Hizbullah juga menggunakan pesawat nirawak untuk menyerang pangkalan logistik militer di wilayah Uwatar yang terletak di barat daya kota Shafat. Hizbullah sendiri diprediksi akan melancarkan serangan balas dendam pada Israel. Balas dendam ini adalah serangan yang akan terpisah dari serangan Iran, yang mana Hizbullah menyerang Israel atas balas dendam kematian Fuad Shurq. Laporan Ma'arif pada Minggu 11 Agustus menyebut bahwa senjata dahsyat Hizbullah juga sudah disiagakan dan kini disiapkan untuk menyerang Israel. Senjata-senjata ini diantaranya adalah rudal dengan sistem pemandu atau tanpa sistem pemandu, kemudian rudal balistik dan rudal anti kapal, serta pesawat nirawak atau drone yang membawa bom. Berbagai persenjataan ini diakui Zionis akan menjamah wilayah Israel lebih dalam. Garda Revolusi Iran mengadakan latihan militer di Provinsi Kermansyah sejak Jumat 9 Agustus kemarin. Latihan militer berlangsung di tengah ancaman pembalasan kepada Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Seorang pejabat militer mengatakan latihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan kewaspadaan terhadap musuh. Kantor berita resmi Iran IRNA melaporkan latihan itu akan berlangsung hingga Selasa 13 Agustus besok. Tidak disebutkan berapa jumlah tentara dan persenjataan yang dilibatkan dalam latihan tersebut. Namun latihan ini berlangsung di tengah ancaman untuk membalas Israel atas kematian Haniyeh. Haniyeh sebelumnya meninggal dalam ledakan di Iran pada akhir Juli setelah menghadiri upacara pelantikan presiden. Iran menuduh Israel sebagai dalang kematian Haniyeh dengan menembakkan proyektil jarak pendek dari luar wisma. Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, bahkan sudah memerintahkan Garda Revolusi untuk memberi hukuman berat kepada Israel. Perintah itu pun disanggupi Jenderal Iran dan berjanji akan melakukannya dengan cara terbaik. Iran menggelar latihan penembakan senjata di wilayah udara Teheran mulai tanggal 11 hingga 14 Agustus 2024. Dengan adanya latihan ini, pilot diminta untuk menghindari penerbangan di sejumlah lokasi. Dikutip dari Yerusalem Post, larangan terbang mencakup wilayah OID 29 Teheran yang dekat dengan pangkalan udara Nojeh Iran di Hamadan. Di sana, pasukan Iran berlatih menembak selama 4 hari berturut-turut, mulai pukul 4.30 hingga 14.30. Menurut layanan Notam, latihan akan berlangsung dari permukaan tanah hingga ketinggian 10.000 kaki. Semua pilot diminta untuk menghindari area tersebut selama waktu yang ditentukan. Pada 5 Agustus lalu, Iran juga mengeluarkan notam yang memperingatkan bahaya penerbangan menuju bagian tengah dan bagian barat laut. 2 hari kemudian, Mesir meminta semua maskapai penerbangannya untuk menghindari wilayah udara Iran selama 3 jam di pagi hari. Seorang pejabat Kairo mengatakan hal ini berkaitan dengan latihan militer yang diadakan oleh Iran. Kabar mengenai latihan tempur ini semakin berembus kencang di tengah ancaman pembalasan terhadap Israel. Iran sebelumnya telah bersumpah untuk menghukum Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Kiamat panjang akan dihadapi oleh pasukan Israel di tengah rencana gempuran Iran. Sebagai balas dendam atas tewasnya Ismail Haniyeh, Iran dilaporkan akan menyerang Israel sampai 4 hari non-stop. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi Keamanan Nasional Majelis Iran Ahmad Bahasyeh Ardestani. Ardestani menyebut bahwa Iran akan melakukan operasi udara besar-besaran mereka dalam rentan 3-4 hari. Kepada Iran Watch, Ardestani juga berujar bahwa Iran bersiap menghadapi resiko yang muncul akibat serangan ini. Ardestani mengisyaratkan bahwa akan ada pertumpahan darah besar yang terjadi di Israel. Secara terbuka, Ardestani juga menyebut Iran sengaja memperlambat balas dendam terhadap
Israel. Taktik ini dilakukan untuk membuat Israel frustasi menunggu kapan serangan Iran akan dilancarkan. Sementara itu, pakar kajian Iran David Mashri juga menyebut bahwa Iran menggunakan strategi perang psikologis. Saat perang psikologis berakhir, Ardestani memastikan bahwa Iran akan terus menyerang. Dari informasi, Iran sendiri mengisyaratkan akan melancarkan serangan pada Israel selama 3-4 hari. Teheran telah mengeluarkan pemberitahuan agar penerbangan sipil menghindari wilayah udara Iran hingga 14 Agustus 2024. Balas dendam Iran terhadap Israel masih menjadi teka-teki terkait kapan waktu yang tepat meluncurkannya. Pakar memprediksi Iran sengaja mempermainkan kesabaran Israel karena perang psikologis merupakan bagian dari strategi negara tersebut. Pakar Iran di Universitas Tel Aviv, David Menasri menilai Israel tak begitu pandai dalam permainan kesabaran seperti Iran. Menurutnya akan menarik untuk dilihat apakah Israel akan bertindak terlebih dahulu. David beranggapan bahwa Iran jelas memenangkan perang psikologis untuk saat ini. Sementara itu, anggota parlemen Iran Ahmad Ardestani memberi sedikit bocoran terkait balas dendam ke Israel. Ia memprediksi serangan tersebut bisa berlangsung selama 3 atau 4 hari. Meski belum diketahui kapan waktunya, Ardestani memastikan balasan Iran akan mengejutkan Israel. Sebelumnya, Iran telah bersumpah untuk menghukum berat Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Iran menduga Haniyeh tewas ditembak proyektil jarak pendek oleh agen Israel dari luar wisma akhir Juli lalu. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, kembali beraksi pada hari ke-310 perang. Dalam operasinya, Brigade Al-Qassam meledakkan gedung persembunyian IDF di Rafah dengan peluru RPG termobarik. Dilansir dari Al-Mayadin pada Senin 12 Agustus 2024, Brigade Al-Qassam mengklaim serangan tersebut tepat sasaran. Menurut laporannya, peledak tersebut meruntuhkan gedung persembunyian IDF. Butut serangan itu, sejumlah tentara yang ada di dalamnya pun tewas tertimbun. Seusai insiden tersebut, helikopter Israel terlihat sibuk mengangkut jasad para tentara. Adegan itu pun dilihat langsung oleh Brigade Al-Qassam. Selain serangan tersebut, Brigade Al-Qassam juga mengaku telah menghabisi pasukan infanteri di timur Rafah di hari yang sama. Mereka mengadang pasukan infanteri Zionis itu dengan menanam peledak rakitan di tanah dan diledakkan saat musuh melintasinya. Serangan itu pun diklaim melukai dan menewaskan sejumlah tentara Israel. Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam melakukan operasi gabungan di lingkungan Al-Zanah di sebelah timur Khan Yunis. Dalam operasinya, 2 militan Palestina itu menembaki tentara Israel yang tengah bersembunyi. Imbas serangan gabungan tersebut, tubuh seorang tentara Israel terluka parah. Tubuh tentara Israel berlubang dan berlumuran darah. Dilansir dari Al-Mayadin pada Senin 12 Agustus 2024, insiden mematikan itu diungkapkan langsung oleh pasukan perlawanan. Menurut laporannya, Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam telah menembakkan sejumlah peluru menggunakan senapan sniper gaul yang diproduksi secara lokal. Serangan itu diklaim tepat sasaran dan melukai tentara Israel. Di waktu yang sama, fraksi perlawanan juga mengumumkan bahwa pasukannya telah meluncurkan 3 serangan mortir terhadap pasukan Israel di wilayah yang sama. Pasalnya, serangan tersebut menargetkan kendaraan lapis baja dan unit infanteri Israel di Al-Zanah dan Abu Hadaf. Selain itu, pejuang Al-Quds juga menembakkan beberapa amunisi berbantuan roket ke pusat komando dan kendali Israel di timur laut Khan Yunis. Pasukan Hizbullah dari Lebanon menembakkan puluhan roket ke Israel Utara pada Minggu 11 Agustus 2024 malam. Serangan tersebut diklaim sukses menjebol sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Dilansir dari The Times of Israel, insiden itu telah diakui langsung oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut laporannya, Hizbullah telah memporak-porandakan sejumlah wilayah di Israel Utara dengan menggunakan 30 roket dalam waktu 1 jam. Imbas serangan tersebut, ketegangan di Israel semakin meningkat. Terlebih, sejumlah roket Hizbullah juga menghantam wilayah Nahariya hingga mengakibatkan kebakaran hebat. Beberapa lainnya pun diklaim menghantam area terbuka.
Seiring dengan serangan tersebut, kobaran api dan kepulan asap tebal tampak membumbung tinggi. Selain itu, sirine peringatan bahaya menggema tanpa henti di beberapa wilayah seperti Naharia, Acre, beberapa kota di Galilea Barat, Krayot, Malkia, Afifim, serta Galilea Atas. Meski demikian, IDF mengklaim tidak ada korban jiwa dalam serangan tersebut. Beberapa jam setelah serangan tersebut, IDF pun mengakui melancarkan serangan balasan. Pasalnya, jet tempurnya menyerang sasaran Hizbullah di Lebanon, termasuk lokasi yang menampung aset teknologi, gudang senjata, posisi peluncuran roket, dan juga infrastruktur lainnya. Sistem pertahanan udara Iron Dome Israel kembali jebol setelah dibombardir Hizbullah hingga 10 kali dalam 24 jam. Serangan tersebut menghantam sejumlah wilayah hingga mengakibatkan kebakaran hebat dan juga korban jiwa di pihak tentara Israel. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon, tepatnya pada Minggu 11 Agustus 2024. Hizbullah mengklaim 10 serangan yang diluncurkan oleh pasukannya ke Israel tepat sasaran. 4 serangan rudal diantaranya ditembakkan ke arah 4 benteng tentara Israel. Adapun di daerah Sa'ar, serangan Hizbullah menghantam sekumpulan personil militer Israel hingga mengakibatkan jasad tentara tercacar. Di sisi lain, beberapa sistem kendali visual di perbatasan Israel-Lebanon juga hancur karena serangan tersebut. Selain itu, serangan drone Hizbullah juga mengakibatkan kebakaran besar di Galilea Atas. Diketahui sebelumnya, situasi di perbatasan Israel-Lebanon memanas sejak perang Gaza meletus pada bulan Oktober 2023 silam. Hampir setiap hari, tentara Israel dan pasukan Hizbullah saling menyerang di perbatasan. Bahkan menurut Kementerian Luar Negeri Lebanon, ada sekitar 100.000 warga di Israel Selatan yang terpaksa mengungsi karena serangan Israel. Sementara itu, Israel melaporkan ada sekitar 80.000 warganya di wilayah utara yang harus mengungsi karena serangan Hizbullah. Setelah 10.000 tentara IDF tewas dan terluka, 100 perwira militer Israel mengirimkan surat protes ke pemimpinnya Herzi Halevi. Ratusan perwira itu tak terima dengan pernyataan para pejabat senior yang sesumbar bahwa kemenangan Israel sudah ada di depan mata. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 12 Agustus 2024, dalam surat tersebut para perwira Israel mengatakan bahwa situasi di medan perang dengan pernyataan para pejabat sangatlah berbeda. Menurut para perwira Israel, faksi perlawanan Palestina masih memiliki banyak kemampuan setelah 10 bulan perang, termasuk kemampuan lintas perbatasan seperti UAV, pesawat tak berawak, peledak, dan juga mortir. Sehingga mereka menilai bahwa kemenangan Israel di Gaza masih sangat jauh. Surat tersebut ditandatangani oleh 100 perwira Israel. Diketahui sebelumnya pada bulan lalu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sesumbar bahwa kemenangan sudah dalam jangkauan. Di sisi lain, genosida yang dilakukan Israel itu mendapatkan kecaman dari berbagai pihak. Terlebih sejak 7 Oktober 2023 lalu, aksi IDF telah mengakibatkan lebih dari 39.000 korban jiwa, yang mana sebagian besar diantaranya merupakan wanita dan anak-anak. Jelang serangan Iran, warga Israel panik karena diteror dengan pesan misterius. Tepatnya pada Jumat 9 Agustus 2024, pesan teror tersebut dikirimkan ke sejumlah warga Israel. Dalam pesan itu, pelaku menekankan bahwa warga Israel akan segera menemui ajalnya pada pekan depan. Dilansir dari tribunnews.com, pesan tersebut dikirim ke ponsel warga dengan disertai nama lengkap penerima dan kota tempat mereka tinggal. Menanggapi hal itu, polisi Israel dan Direktorat Cyber Nasional berusaha melacak sumber pesan tersebut. Menurut polisi, tindakan pengiriman pesan seperti itu termasuk tindak pidana dan pelakunya berpotensi menerima hukuman penjara. Polisi pun meminta para penerima pesan untuk mengabaikannya dan memblokir nomor pengirim apabila memungkinkan. Diketahui sebelumnya pesan itu muncul di tengah ancaman serangan balasan oleh Iran dan Hizbullah terhadap Israel. Iran marah besar karena Israel membunuh kepala biro politik Hamas Ismail Haniyeh di Iran. Adapun Hizbullah geram karena salah satu panglimanya, Fuad Shukr, dibunuh oleh Israel. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kecolongan dengan aksi perlawanan dari Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas. Pada Minggu 11 Agustus 2024, pasukan dari Brigade Al-Qassam itu menyusup ke lembah Jordan yang merupakan wilayah Israel di tepi barat. Menurut militer dan petugas medis, serangan senapan serbu dari Hamas itu dilakukan dengan jarak 250 meter dan mengenai 2 mobil.
Imbas serangan tersebut, penduduk Israel Yonatan Deutsch, usia 23 tahun tewas. Seorang pemukim lainnya pun dilaporkan mengalami luka-luka akibat serangan tersebut. Kini korban masih dalam perawatan intensif di sebuah rumah sakit di wilayah itu. Dilansir dari The Times of Israel, seusai melancarkan serangan, pejuang Hamas langsung melarikan diri. Sementara IDF bergegas mengerahkan sejumlah besar tentara ke lokasi kejadian untuk memburu pelaku. Bahkan karena kesulitan menemukan pelaku, IDF sampai menutup sejumlah jalan. Terkait hal ini, beredar kabar jika Iran batal meluncurkan serangan besar-besaran ke wilayah Israel. Namun komunitas intelijen Israel tetap meyakini Tehran telah memutuskan untuk melancarkan serangan langsung membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh pada 31 Juli 2024 yang lalu. Dikutip dari Al Arabiya, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant telah melakukan pembicaraan dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Austin. Gallant mengatakan Iran sedang mempersiapkan militernya untuk serangan skala besar terhadap Israel. Dimungkinkan serangan Iran dapat terjadi sebelum 15 Agustus, di mana di tanggal itu telah ditetapkan oleh Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar untuk perundingan gencatan senjata Gaza yang baru. Israel telah mengonfirmasi akan berpartisipasi dalam perundingan tersebut, sementara Hamas belum memberikan tanggapan resmi. Diketahui situasi di Timur Tengah dalam kondisi siaga tinggi sejak pembunuhan Haniyeh. Iran dan proksi regionalnya termasuk Hizbullah Lebanon telah menyalahkan Israel atas serangan ini. Mereka bahkan bersumpah untuk membalas. Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, mengatakan bahwa merupakan kewajiban Iran untuk membalas kematian pemimpin Hamas itu, mengingat pembunuhan terhadap Haniyeh terjadi di Iran. Israel tengah siaga tinggi jelang serangan Iran Hizbullah untuk membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Mengantisipasi serangan besaran-besaran tersebut, sejumlah negara membatalkan penerbangan pada rute Tel Aviv. Maskapai penerbangan Irlandia Ryanair mengumumkan pembatalan total penerbangannya pada rute Tel Aviv hingga 26 Agustus 2024. Grup Lufthansa Jerman juga mengumumkan penangguhan semua penerbangan ke Tel Aviv, Teheran, Beirut, Irak, Oman, dan Erbil hingga 21 Agustus. Dikutip dari Al Mayadin, langkah serupa juga diambil Swiss Airlines. Mereka mengumumkan akan menghindari wilayah udara Iran, Irak, dan wilayah pendudukan Palestina hingga besok. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sudah memberikan pesan kepada para menterinya. Ia memperingatkan jika hari-hari mendatang adalah hari yang menentukan. Dirinya meyakini Iran akan melancarkan serangan dalam beberapa hari mendatang. Saat ini militer Israel memerintahkan para tentaranya untuk tidak bepergian ke luar negeri. Bahkan tentara yang ada di sejumlah negara diminta kembali ke Israel untuk mempersiapkan diri jika Iran Hizbullah benar-benar menyerang. Wakil Presiden Iran untuk urusan strategis Javad Zarif mundur dari jabatannya pada Minggu 12 Agustus 2024. Keputusan ini diambil hanya beberapa jam setelah calon menteri diserahkan ke parlemen untuk disetujui. Dalam unggahan di media sosial, Zarif mengaku akan kembali bekerja sebagai dosen di Universitas Teheran. Ia sebelumnya memang aktif berkampanye untuk memenangkan Masoud Pezeshkian dalam Pilpres. Meski begitu, Zarif tidak tertarik menjadi bagian dari pemerintahan yang baru. Tiba-tiba pada awal Agustus, ia ditunjuk sebagai wakil presiden untuk urusan strategis. Selain itu, Zarif juga ditunjuk sebagai kepala Dewan Pengarah yang bertanggung jawab untuk menyeleksi kandidat berbagai kementerian dan lembaga pemerintah. Dari 19 menteri yang diperkenalkan ke parlemen, hanya 3 orang yang merupakan pilihan pertama. Zarif mengaku tidak puas dengan hasil tersebut, karena tak mampu memenuhi janjinya untuk mengikutsertakan perempuan dan pemuda. Terlepas dari masalah politik, Iran kini juga menghadapi ketegangan setelah kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Negara tersebut diprediksi akan menyerang Israel sebagai bentuk balas dendam. Amerika Serikat akan mengerahkan kapal selam yang dilengkapi peluru kendali ke kawasan Timur Tengah. Pengerahan ini dilakukan saat kawasan itu bersiap menghadapi kemungkinan serangan balasan Iran atas pembunuhan tokoh Hamas dan Hizbullah 2 pekan lalu.
Dikutip dari Al Arabiya, perintah untuk mengerahkan kapal selam itu disampaikan langsung oleh Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin. Sebelumnya, kapal selam bertenaga nuklir USS Georgia sudah berada di Laut Mediterania pada Juli lalu. Namun, pengumuman dari Pentagon untuk mengerahkan kapal selam tersebut merupakan sesuatu yang langka. Austin mengaku telah memerintahkan kelompok penyerang Abraham Lincoln untuk mempercepat penempatannya di Timur Tengah. Ia menegaskan kembali dukungan penuh Amerika kepada Israel di tengah meningkatnya ketegangan regional. Sebelumnya, Pentagon juga telah mengumumkan pengerahan jet tempur tambahan dan kapal perang ke Timur Tengah. Aset militer ini ditambahkan untuk menghadapi kemungkinan serangan balasan dari Iran dan sekutu. Iran sendiri telah menuduh Israel sebagai dalang di balik kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara Israel secara terbuka mengakui telah membunuh komandan senior Hizbullah Fuad Shukar pada Juli lalu. Media Zionis menyebut bahwa Israel hanya sedang menunggu bom waktu di tengah situasi genting di Timur Tengah. Selain dihadapkan pada konflik melawan Iran, Zionis juga mendapati ada taktik dan senjata dahsyat yang sedang disiapkan Hizbullah untuk menyerang pasukan Israel. Dikutip dari Ma'arif, Hizbullah diketahui akan melancarkan balas dendam atas tewasnya Fuad Shukar, meskipun tidak bersamaan dengan rencana serangan Iran. Laporan Ma'arif yang merupakan media Zionis pada Minggu 11 Agustus menyebutkan senjata dahsyat Hizbullah sudah disiagakan dan disiapkan menyerang Israel. Senjata-senjata ini diantaranya adalah rudal dengan sistem pemandu atau tanpa sistem pemandu, rudal balistik dan rudal anti kapal, serta pesawat nirawak atau drone yang membawa bom. Berbagai persenjataan diakui Zionis akan menjamah wilayah Israel lebih dalam. Hizbullah sendiri selama ini sudah berusaha mengalahkan benteng pertahanan Iron Dome milik Israel. Dengan begitu, pasukan Lebanon ini lebih mudah menguji celah yang ada dalam Iron Dome sendiri. Hizbullah dilaporkan menerima banyak kiriman roket dan pesawat nirawak terbaru milik Iran. Hizbullah juga memiliki sistem pertahanan udara yang tak dimiliki kebanyakan milisi di Timur Tengah. Hizbullah mempunyai 130.000 hingga 150.000 roket dan rudal. Jumlah ini bahkan lebih dari 4 kali lipat rudal milik Hamas sebelum perang di jalur Gaza meletus. Hizbullah juga punya lebih dari 100.000 pejuang yang siap berperang. Ma'arif menyebut kebanyakan senjata Hizbullah memang rudal tanpa sistem pemandu. Akan tetapi senjata ini tetap bisa membahayakan sistem pertahanan Israel jika ditembakkan secara keroyokan. Milisi Hizbullah Lebanon terus membombardir wilayah Israel Utara setiap harinya. Terbaru serangan besar Hizbullah berhasil menargetkan posisi militer Israel. Milisi pro-Iran itu pada Senin 11 Agustus malam hari dilaporkan menembakkan lebih dari 30 roket dari Lebanon. Hizbullah dalam pernyataannya mengatakan serangan tersebut menggunakan roket Katyusha. Serangan malam hari itu menghantam markas besar divisi ke-146 yang baru didirikan di Jatun. Detik-detik rentetan serangan juga beredar luas di media sosial. Terlihat sistem pertahanan udara Israel sibuk menangkis serangan tersebut. Dilaporkan sebagian roket gagal ditangkis oleh Iron Dome Israel. Adapun operasi ini dilakukan sebagai respon atas serangan Israel terhadap wilayah sipil di Lebanon Selatan. Media Lebanon mengatakan suara ledakan terdengar di kota Nahariyah hingga daerah Al-Qariyat di kota Haifa. Serangan itu mengakibatkan kebakaran besar di wilayah Galilea Barat. Pihak Israel belum memberikan keterangan terkait korban jiwa dalam serangan itu. Namun rekaman yang dipublikasikan di media menunjukkan ambulans segera bergerak menuju lokasi yang menjadi sasaran. Pasukan Hizbullah melancarkan 10 operasi tempur yang menyasar 10 pangkalan militer Israel. Serangan ini dilancarkan secara beruntun oleh Hizbullah dalam 24 jam terakhir. Pasukan Hizbullah mengumumkan bahwa dari 10 serangan ini yang paling besar adalah serangan rudal besar-besaran yang menyasar pemukiman di Galilea Atas. Hizbullah menghancurkan perbatasan Lebanon Israel yang diduduki Zionis. Serangan rudal ini juga dilancarkan dan menyasar 4 benteng tentara Israel. Di wilayah Sya'ar, rudal terarah menghantam personil militer Israel. Pada Jumat malam, Hizbullah juga menggunakan pesawat nirawak untuk menyerang pangkalan logistik militer di wilayah Uwatar yang terletak di barat daya kota Shafat.
Hizbullah sendiri diprediksi akan melancarkan serangan balas dendam pada Israel. Balas dendam ini adalah serangan yang akan terpisah dari serangan Iran, yang mana Hizbullah menyerang Israel atas balas dendam kematian Fuad Shur. Laporan Ma'arif pada Minggu 11 Agustus menyebut bahwa senjata dahsyat Hizbullah juga sudah disiagakan dan kini disiapkan untuk menyerang Israel. Senjata-senjata ini diantaranya adalah rudal dengan sistem pemandu atau tanpa sistem pemandu, kemudian rudal balistik dan rudal anti kapal, serta pesawat nirawak atau drone yang membawa bom. Berbagai persenjataan ini diakui Zionis akan menjamah wilayah Israel lebih dalam. Garda Revolusi Iran mengadakan latihan militer di Provinsi Kermanshah sejak Jumat 9 Agustus kemarin. Latihan militer berlangsung di tengah ancaman pembalasan kepada Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Seorang pejabat militer mengatakan latihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan kewaspadaan terhadap musuh. Kantor berita resmi Iran IRNA melaporkan latihan itu akan berlangsung hingga Selasa 13 Agustus besok. Tidak disebutkan berapa jumlah tentara dan persenjataan yang dilibatkan dalam latihan tersebut. Namun latihan ini berlangsung di tengah ancaman untuk membalas Israel atas kematian Haniyeh. Haniyeh sebelumnya meninggal dalam ledakan di Iran pada akhir Juli setelah menghadiri upacara pelantikan presiden. Iran menuduh Israel sebagai dalang kematian Haniyeh dengan menembakkan proyektil jarak pendek dari luar wisma. Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, bahkan sudah memerintahkan Garda Revolusi untuk memberi hukuman berat kepada Israel. Perintah itu pun disanggupi Jenderal Iran dan berjanji akan melakukannya dengan cara terbaik. Iran menggelar latihan penembakan senjata di wilayah udara Teheran mulai tanggal 11 hingga 14 Agustus 2024. Dengan adanya latihan ini, pilot diminta untuk menghindari penerbangan di sejumlah lokasi. Dikutip dari Yerusalem Post, larangan terbang mencakup wilayah OID 29 Teheran yang dekat dengan pangkalan udara Nojeh Iran di Hamadan. Di sana, pasukan Iran berlatih menembak selama 4 hari berturut-turut, mulai pukul 4.30 hingga 14.30. Menurut layanan Notam, latihan akan berlangsung dari permukaan tanah hingga ketinggian 10.000 kaki. Semua pilot diminta untuk menghindari area tersebut selama waktu yang ditentukan. Pada 5 Agustus lalu, Iran juga mengeluarkan notam yang memperingatkan bahaya penerbangan menuju bagian tengah dan bagian barat laut. 2 hari kemudian, Mesir meminta semua maskapai penerbangannya untuk menghindari wilayah udara Iran selama 3 jam di pagi hari. Seorang pejabat Kairo mengatakan hal ini berkaitan dengan latihan militer yang diadakan oleh Iran. Kabar mengenai latihan tempur ini semakin berembus kencang di tengah ancaman pembalasan terhadap Israel. Iran sebelumnya telah bersumpah untuk menghukum Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Kiamat panjang akan dihadapi oleh pasukan Israel di tengah rencana gempuran Iran sebagai balas dendam atas tewasnya Ismail Haniyeh. Iran dilaporkan akan menyerang Israel sampai 4 hari non-stop. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi Keamanan Nasional Majelis Iran Ahmad Bahasyah Ardestani. Ardestani menyebut bahwa Iran akan melakukan operasi udara besar-besaran mereka dalam rentan 3-4 hari. Kepada Iran Watch, Ardestani juga berujar bahwa Iran bersiap menghadapi resiko yang muncul akibat serangan ini. Ardestani mengisyaratkan bahwa akan ada pertumpahan darah besar yang terjadi di Israel. Secara terbuka, Ardestani juga menyebut Iran sengaja memperlambat balas dendam terhadap Israel. Taktik ini dilakukan untuk membuat Israel frustasi menunggu kapan serangan Iran akan dilancarkan. Sementara itu, pakar kajian Iran David Mashri juga menyebut bahwa Iran menggunakan strategi perang psikologis. Saat perang psikologis berakhir, Ardestani memastikan bahwa Iran akan terus menyerang. Dari informasi, Iran sendiri mengisyaratkan akan melancarkan serangan pada Israel selama 3-4 hari. Teheran telah mengeluarkan pemberitahuan agar penerbangan sipil menghindari wilayah udara Iran hingga 14 Agustus 2024.
Balas dendam Iran terhadap Israel masih menjadi teka-teki terkait kapan waktu yang tepat meluncurkannya. Pakar memprediksi Iran sengaja mempermainkan kesabaran Israel karena perang psikologis merupakan bagian dari strategi negara tersebut. Pakar Iran di Universitas Tel Aviv, David Menasri menilai Israel tak begitu pandai dalam permainan kesabaran seperti Iran. Menurutnya akan menarik untuk dilihat apakah Israel akan bertindak terlebih dahulu. David beranggapan bahwa Iran jelas memenangkan perang psikologis untuk saat ini. Sementara itu, anggota parlemen Iran Ahmad Ardestani memberi sedikit bocoran terkait balas dendam ke Israel. Ia memprediksi serangan tersebut bisa berlangsung selama 3 atau 4 hari. Meski belum diketahui kapan waktunya, Ardestani memastikan balasan Iran akan mengejutkan Israel. Sebelumnya, Iran telah bersumpah untuk menghukum berat Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Iran menduga Haniyeh tewas ditembak proyektil jarak pendek oleh agen Israel dari luar wisma akhir Juli lalu. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, kembali beraksi pada hari ke-310 perang. Dalam operasinya, Brigade Al-Qassam meledakkan gedung persembunyian IDF di Rafah dengan peluru RPG termobarik. Dilansir dari Al-Mayadin pada Senin 12 Agustus 2024, Brigade Al-Qassam mengklaim serangan tersebut tepat sasaran. Menurut laporannya, peledak tersebut meruntuhkan gedung persembunyian IDF. Butut serangan itu, sejumlah tentara yang ada di dalamnya pun tewas tertimbun. Seusai insiden tersebut, helikopter Israel terlihat sibuk mengangkut jasad para tentara. Adegan itu pun dilihat langsung oleh Brigade Al-Qassam. Selain serangan tersebut, Brigade Al-Qassam juga mengaku telah menghabisi pasukan infanteri di timur Rafah di hari yang sama. Mereka mengadang pasukan infanteri Zionis itu dengan menanam peledak rakitan di tanah dan diledakkan saat musuh melintasinya. Serangan itu pun diklaim melukai dan menewaskan sejumlah tentara Israel. Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam melakukan operasi gabungan di lingkungan Al-Zanah di sebelah timur Khan Yunis. Dalam operasinya, 2 militan Palestina itu menembaki tentara Israel yang tengah bersembunyi. Imbas serangan gabungan tersebut, tubuh seorang tentara Israel terluka parah. Tubuh tentara Israel berlubang dan berlumuran darah. Dilansir dari Al-Mayadin pada Senin 12 Agustus 2024, insiden mematikan itu diungkapkan langsung oleh pasukan perlawanan. Menurut laporannya, Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam telah menembakkan sejumlah peluru menggunakan senapan sniper gaul yang diproduksi secara lokal. Serangan itu diklaim tepat sasaran dan melukai tentara Israel. Di waktu yang sama, fraksi perlawanan juga mengumumkan bahwa pasukannya telah meluncurkan 3 serangan mortir terhadap pasukan Israel di wilayah yang sama. Pasalnya, serangan tersebut menargetkan kendaraan lapis baja dan unit infanteri Israel di Al-Zanah dan Abu Hadaf. Selain itu, pejuang Al-Quds juga menembakkan beberapa amunisi berbantuan roket ke pusat komando dan kendali Israel di timur laut Khan Yunis. Pasukan Hizbullah dari Lebanon menembakkan puluhan roket ke Israel Utara pada Minggu 11 Agustus 2024 malam. Serangan tersebut diklaim sukses menjebol sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Dilansir dari The Times of Israel, insiden itu telah diakui langsung oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut laporannya, Hizbullah telah memporak-porandakan sejumlah wilayah di Israel Utara dengan menggunakan 30 roket dalam waktu 1 jam. Imbas serangan tersebut, ketegangan di Israel semakin meningkat. Terlebih, sejumlah roket Hizbullah juga menghantam wilayah Nahariya hingga mengakibatkan kebakaran hebat. Beberapa lainnya pun diklaim menghantam area terbuka. Seiring dengan serangan tersebut, kobaran api dan kepulan asap tebal tampak membumbung tinggi. Selain itu, sirine peringatan bahaya menggema tanpa henti di beberapa wilayah seperti Nahariya, Acre, beberapa kota di Galilea Barat, Krayot, Malkia, Afifim, serta Galilea Atas. Meski demikian, IDF mengklaim tidak ada korban jiwa dalam serangan tersebut. Beberapa jam setelah serangan tersebut, IDF pun mengakui melancarkan serangan balasan. Pasalnya, jet tempurnya menyerang sasaran Hizbullah di Lebanon, termasuk lokasi yang menampung aset teknologi, gudang senjata, posisi peluncuran roket, dan juga infrastruktur lainnya.
Sistem pertahanan udara Iron Dome Israel kembali jebol setelah dibombardir Hizbullah hingga 10 kali dalam 24 jam. Serangan tersebut menghantam sejumlah wilayah hingga mengakibatkan kebakaran hebat dan juga korban jiwa di pihak tentara Israel. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon, tepatnya pada Minggu 11 Agustus 2024. Hizbullah mengklaim 10 serangan yang diluncurkan oleh pasukannya ke Israel tepat sasaran. 4 serangan rudal diantaranya ditembakkan ke arah 4 benteng tentara Israel. Adapun di daerah Sa'ar, serangan Hizbullah menghantam sekumpulan personil militer Israel hingga mengakibatkan jasad tentara tercacar. Di sisi lain, beberapa sistem kendali visual di perbatasan Israel-Lebanon juga hancur karena serangan tersebut. Selain itu, serangan drone Hizbullah juga mengakibatkan kebakaran besar di Galilea Atas. Diketahui sebelumnya, situasi di perbatasan Israel-Lebanon memanas sejak perang Gaza meletus pada bulan Oktober 2023 silam. Hampir setiap hari, tentara Israel dan pasukan Hizbullah saling menyerang di perbatasan. Bahkan menurut Kementerian Luar Negeri Lebanon, ada sekitar 100.000 warga di Israel Selatan yang terpaksa mengungsi karena serangan Israel. Sementara itu, Israel melaporkan ada sekitar 80.000 warganya di wilayah utara yang harus mengungsi karena serangan Hizbullah. Setelah 10.000 tentara IDF tewas dan terluka, 100 perwira militer Israel mengirimkan surat protes ke pemimpinnya Herzi Halevi. Ratusan perwira itu tak terima dengan pernyataan para pejabat senior yang sesumbar bahwa kemenangan Israel sudah ada di depan mata. Dilansir dari Tribunnews.com pada Senin 12 Agustus 2024, dalam surat tersebut para perwira Israel mengatakan bahwa situasi di medan perang dengan pernyataan para pejabat sangatlah berbeda. Menurut para perwira Israel, faksi perlawanan Palestina masih memiliki banyak kemampuan setelah 10 bulan perang, termasuk kemampuan lintas perbatasan seperti UAV, pesawat tak berawak, peledak, dan juga mortir. Sehingga mereka menilai bahwa kemenangan Israel di Gaza masih sangat jauh. Surat tersebut ditandatangani oleh 100 perwira Israel. Diketahui sebelumnya pada bulan lalu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sesumbar bahwa kemenangan sudah dalam jangkauan. Di sisi lain, genosida yang dilakukan Israel itu mendapatkan kecaman dari berbagai pihak. Terlebih sejak 7 Oktober 2023 lalu, aksi IDF telah mengakibatkan lebih dari 39.000 korban jiwa, yang mana sebagian besar diantaranya merupakan wanita dan anak-anak. Jelang serangan Iran, warga Israel panik karena diteror dengan pesan misterius. Tepatnya pada Jumat 9 Agustus 2024, pesan teror tersebut dikirimkan ke sejumlah warga Israel. Dalam pesan itu, pelaku menekankan bahwa warga Israel akan segera menemui ajalnya pada pekan depan. Dilansir dari Tribunnews.com, pesan tersebut dikirim ke ponsel warga dengan disertai nama lengkap penerima dan kota tempat mereka tinggal. Menanggapi hal itu, polisi Israel dan Direktorat Cyber Nasional berusaha melacak sumber pesan tersebut. Menurut polisi, tindakan pengiriman pesan seperti itu termasuk tindak pidana dan pelakunya berpotensi menerima hukuman penjara. Polisi pun meminta para penerima pesan untuk mengabaikannya dan memblokir nomor pengirim apabila memungkinkan. Diketahui sebelumnya pesan itu muncul di tengah ancaman serangan balasan oleh Iran dan Hizbullah terhadap Israel. Iran marah besar karena Israel membunuh kepala biro politik Hamas Ismail Haniyeh di Iran. Adapun Hizbullah geram karena salah satu panglimanya, Fuad Shukr, dibunuh oleh Israel. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kecolongan dengan aksi perlawanan dari Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas. Pada Minggu 11 Agustus 2024, pasukan dari Brigade Al-Qassam itu menyusup ke lembah Jordan yang merupakan wilayah Israel di tepi barat. Menurut militer dan petugas medis, serangan senapan serbu dari Hamas itu dilakukan dengan jarak 250 meter dan mengenai 2 mobil. Imbas serangan tersebut, penduduk Israel Yonatan Deutsch, usia 23 tahun tewas. Seorang pemukim lainnya pun dilaporkan mengalami luka-luka akibat serangan tersebut. Kini korban masih dalam perawatan intensif di sebuah rumah sakit di wilayah itu. Dilansir dari The Times of Israel, seusai melancarkan serangan, pejuang Hamas langsung melarikan diri. Sementara IDF bergegas mengerahkan sejumlah besar tentara ke lokasi kejadian untuk memburu pelaku. Bahkan karena kesulitan menemukan pelaku, IDF sampai menutup sejumlah jalan. Terkait hal ini, Brigade Al-Qassam sendiri telah mengonfirmasi bahwa pasukannya merupakan dalang dalam serangan tersebut. Namun, Brigade Al-Qassam tidak memberikan bukti apapun.
Pasukan pertahanan Israel atau IDF menghadapi ancaman serangan dari militan Palestina. Selain dari Hizbullah, Israel juga terancam diserang Iran buntut pembunuhan Ismail Haniyeh. Oleh karena itu, media Israel mengungkapkan bahwa Zionis tengah ketakutan menghadapi bom waktu. Terlebih, Hizbullah memiliki sejumlah senjata baru yang super canggih dalam beberapa waktu belakangan. Di antaranya rudal dengan sistem pemandu, rudal balistik, rudal anti kapal, serta pesawat nirawak berpeledak. Dilansir dari tribunnews.com, sederet senjata itu pun diklaim bisa masuk jauh lebih dalam ke wilayah Israel. Di sisi lain, seorang pakar juga memperkirakan bahwa Hizbullah kini memiliki 130 hingga 150 ribu roket dan rudal. Jumlah tersebut 4 kali lipat dibandingkan dengan rudal milik Hamas sebelum perang di jalur Gaza meletus. Selain itu, Hizbullah juga memiliki lebih dari 100 ribu pejuang. Media Israel itu melaporkan bahwa mayoritas senjata Hizbullah merupakan rudal tanpa pemandu. Namun senjata tersebut tetap berbahaya bagi Israel jika ditembakkan secara keroyokan. Setelah pembunuhan terhadap pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh pada 31 Juli 2024 di Teheran, Iran bersumpah akan melakukan pembalasan. Rencana Iran lantas ditentang sejumlah negara barat. Tetapi Rusia dan China mendukung Teheran untuk mempertahankan diri. Dukungan pertama disampaikan oleh Rusia. Dilansir dari Reuters, Presiden Rusia Vladimir Putin telah meminta pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, untuk memberikan tanggapan yang terkendali atas dugaan pembunuhan Haniyeh. Meski demikian, ia menyarankan agar tidak menyerang warga sipil. Menurut sumber terkait, pesan Putin disampaikan oleh pejabat tinggi pertahanan Rusia, Sergei Shoigu. Setelah Rusia, China lantas menyatakan dukungannya terhadap Iran mempertahankan kedaulatan, keamanan, dan martabat nasionalnya. Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri China Wang Yi pada pejabat Menteri Luar Negeri Iran Ali Baheri Khani lewat sambungan telepon pada Minggu 11 Agustus. Wang menegaskan Beijing mengecam pembunuhan Haniyeh. China menilai serangan itu telah melanggar kedaulatan Iran dan mengancam stabilitas regional. Ia lantas menegaskan negaranya siap menjaga komunikasi erat dengan Iran. Namun menurut seorang peneliti, China masih belum secara gamblang menyatakan dukungannya. Hal ini terlihat dari tidak adanya kalimat menahan diri atau menghindari eskalasi lebih lanjut dari pernyataan Wang. Pembalasan Iran terhadap Israel diprediksi akan berlangsung selama 3 atau 4 hari. Hal itu disampaikan anggota Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ahmad Ardestani. Dalam wawancara bersama Iran Watch pada Sabtu 10 Agustus, Ardestani mengatakan bahwa negaranya siap menghadapi konsekuensi apapun, termasuk adanya pertumpahan darah untuk membalas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Ardestani menyebut balas dendam Iran akan dilakukan secara tiba-tiba dengan perencanaan yang baik. Hal ini menimbulkan pertanyaan kapan waktu yang tepat bagi Iran untuk membalas Israel. Namun, Ardestani menyebut teka-teki ini justru menguntungkan pihaknya, sebab Israel diprediksi akan cemas dan gelisah sepanjang waktu karena menunggu pembalasan dari Iran. Ardestani menegaskan bahwa kesabaran adalah bagian dari proses pengambilan keputusan untuk membalas Israel. Banyak pakar mengklaim bahwa perang psikologis merupakan bagian dari strategi Iran. David Menastri, pakar Iran di Universitas Tel Aviv, mengatakan bahwa Israel tidak begitu pandai dalam permainan kesabaran seperti Iran. Namun Ardestani mengonfirmasi kepada Iran Watch bahwa Iran akan merespons dengan tepat dan terjadi secara mengejutkan. Amerika Serikat melihat situasi konflik di Timur Tengah semakin genting. Untuk itu, Kepala Pentagon saat ini telah memerintahkan Amerika Serikat untuk mengerahkan kapal selam nuklir USS Georgia ke Timur Tengah. Perintah ini muncul seusai Iran mengeluarkan peringatan akan melancarkan serangan pada Israel selama 4 hari non-stop. Selain mengerahkan USS Georgia, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga memerintahkan percepatan pengerahan kapal induk USS Abraham Lincoln ke wilayah ini. Pentagon mengumumkan perintah tersebut pada hari Minggu waktu Washington setelah percakapan Austin dengan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. USS Abraham Lincoln ini akan dilengkapi jet tempur F-35C untuk menambah kemampuan yang telah disediakan oleh kelompok serang kapal induk USS Theodore Roosevelt.
Austin sendiri menegaskan bahwa Amerika Serikat siap akan semua langkah yang diperlukan untuk melindungi Israel. Iran mengisyaratkan akan melancarkan serangan pada Israel selama 3 hingga 4 hari berturut-turut. Teheran mengeluarkan pemberitahuan agar penerbangan sipil menghindari wilayah udara Iran hingga 14 Agustus 2024. Pemberitahuan ini disampaikan oleh Ahmad Bashayeh Ardestani. Iran menutupi rencana tersebut dengan alasan latihan tembak bukan secara spesifik, menyebut akan melancarkan serangan pada Israel. China memberikan dukungan penuh kepada Iran untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanan nasionalnya. Dukungan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Wang Yi kepada mitranya di Iran lewat panggilan telepon minggu kemarin. Dalam panggilan telepon tersebut, Wang mengulangi kecaman Beijing atas pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran akhir Juli lalu. Menurutnya, serangan itu telah melanggar kedaulatan Iran dan mengancam stabilitas regional. Wang juga mengatakan kepada Menteri Luar Negeri Iran Ali Bagheri bahwa pembunuhan Haniyeh secara langsung merusak negosiasi gencatan senjata di Gaza. China pun berkomitmen selalu menjaga komunikasi dengan Iran di tengah ketidakstabilan Timur Tengah. Sementara itu, Bagheri menjelaskan posisi Iran terkait pembunuhan Haniyeh. Ia menekankan bahwa Teheran akan dengan tegas mempertahankan kedaulatan nasionalnya. Sebagai informasi, Haniyeh meninggal di Teheran setelah menghadiri pelantikan Presiden Masoud Pezeshkian. Hamas dan Iran menuduh Israel melakukan pembunuhan Haniyeh, sementara Tel Aviv belum mengonfirmasi atau membantah bertanggung jawab. Namun Iran telah bersumpah akan memberikan hukuman keras bagi Israel atas pembunuhan Haniyeh. Kiamat panjang akan dihadapi oleh pasukan Israel di tengah rencana gempuran Iran sebagai balas dendam atas tewasnya Ismail Haniyeh. Iran dilaporkan akan menyerang Israel sampai 4 hari non-stop. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi Keamanan Nasional Majelis Iran Ahmad Bashayeh Ardestani. Ardestani menyebut bahwa Iran akan melakukan operasi udara besar-besaran mereka dalam rentan 3-4 hari. Kepada Iran Watch, Ardestani juga berujar bahwa Iran bersiap menghadapi resiko yang muncul akibat serangan ini. Ardestani mengisyaratkan bahwa akan ada pertumpahan darah besar yang terjadi di Israel. Secara terbuka, Ardestani juga menyebut Iran sengaja memperlambat balas dendam terhadap Israel. Taktik ini dilakukan untuk membuat Israel frustasi menunggu kapan serangan Iran akan dilancarkan. Sementara itu, pakar kajian Iran David Mashri juga menyebut bahwa Iran menggunakan strategi perang psikologis. Saat perang psikologis berakhir, Ardestani memastikan bahwa Iran akan terus menyerang. Dari informasi, Iran sendiri mengisyaratkan akan melancarkan serangan pada Israel selama 3-4 hari. Teheran telah mengeluarkan pemberitahuan agar penerbangan sipil menghindari wilayah udara Iran hingga 14 Agustus 2024. Amerika Serikat melihat situasi konflik di Timur Tengah semakin genting. Untuk itu, Kepala Pentagon saat ini telah memerintahkan Amerika Serikat untuk mengerahkan kapal selam nuklir USS Georgia ke Timur Tengah. Perintah ini muncul seusai Iran mengeluarkan peringatan akan melancarkan serangan pada Israel selama 4 hari non-stop. Selain mengerahkan USS Georgia, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga memerintahkan percepatan pengerahan kapal induk USS Abraham Lincoln ke wilayah ini. Pentagon mengumumkan perintah tersebut pada hari Minggu waktu Washington setelah percakapan Austin dengan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. USS Abraham Lincoln ini akan dilengkapi jet tempur F-35C untuk menambah kemampuan yang telah disediakan oleh kelompok serang kapal induk USS Theodore Roosevelt. Austin sendiri menegaskan bahwa Amerika Serikat siap akan semua langkah yang diperlukan untuk melindungi Israel. Iran mengisyaratkan akan melancarkan serangan pada Israel selama 3 hingga 4 hari berturut-turut. Teheran mengeluarkan pemberitahuan agar penerbangan sipil menghindari wilayah udara Iran hingga 14 Agustus 2024. Pemberitahuan ini disampaikan oleh Ahmad Bashayeh Ardestani. Iran menutupi rencana tersebut dengan alasan latihan tembak bukan secara spesifik, menyebut akan melancarkan serangan pada Israel.
Pangkalan Amerika Serikat di Suriah dihantam serangan roket pada Sabtu 10 Agustus. Ledakan besar yang menghancurkan pangkalan Amerika Serikat ini terjadi saat Pentagon berusaha mengerahkan pasukan secara ilegal. Dikutip dari Sputnik, Amerika Serikat diketahui mengoperasikan sekitar selusin pangkalan militer di Suriah Timur Laut. Pasukan pendudukan Amerika Serikat meningkatkan kesiagaan tinggi pada Sabtu pagi setelah pesawat tak berawak kamikaze menyerang pangkalan udara Harab Al-Jir di Provinsi Husakah, Suriah. Serangan ini dilancarkan saat sebuah kargo militer Amerika Serikat tiba di pangkalan tersebut dengan membawa peralatan militer dan logistik sekitar 2 lusin tentara. Serangan intensif dari pihak yang belum diketahui ini sebagai balasan atas blokade sekutu Amerika Serikat yang memblokir pengiriman makanan dan bahan bakar. Dalam insiden ini dilaporkan 9 pasukan Pentagon terluka. Dalam serangan yang sama, pada hari Senin 5 personil Amerika Serikat dan 2 kontraktor juga terluka dalam serangan roket di pangkalan udara Al-Assad di Irak Barat. Pentagon menyalahkan kelompok-kelompok sekutu Iran atas eskalasi berbahaya ini. Amerika Serikat sendiri secara ilegal telah menempatkan setidaknya 900 tentara di Suriah, sementara 2.500 lainnya di negara tetangga Irak. Milisi Irak pun saat ini bergerak untuk mengusir pasukan ilegal. Mata-mata Amerika Serikat menyebut bahwa Iran saat ini punya perkembangan baru pada program senjata nuklir mereka. Hal ini diungkapkan di tengah situasi konflik antara Israel dan juga Iran yang sedang memanas. Hal ini dijelaskan oleh Direktur Intelijen Nasional Avril Hanis dalam sebuah kongres terbaru. Sejak lama intelijen Amerika Serikat sendiri sudah menyebut bahwa Teheran secara aktif melakukan pengembangan senjata nuklir utama untuk menghasilkan perangkat nuklir baru mereka. Amerika Serikat sendiri dibuat khawatir ketika Iran nantinya menarik pelatuk mereka untuk menimbulkan dampak yang besar. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken juga memperingatkan Iran dapat memproduksi bahan fisil yang diperlukan untuk bom atom hanya dalam waktu 1 atau 2 minggu. Ia juga mengatakan saat itu bahwa Amerika Serikat tidak akan membiarkan Iran memperoleh senjata nuklir. Di tengah kekhawatiran ini, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu juga langsung bergerak. Netanyahu sudah memerintahkan sebuah tim untuk menangani program nuklir yang dikembangkan oleh Iran. Di tengah eskalasi balas dendam pada Israel, Iran menunjuk seorang menteri pertahanan baru. Sosok bernama Aziz Nazir Zadeh ini juga punya latar belakang peran yang sangat mumpuni. Penunjukan Brigadir Jenderal Aziz Nazir Zadeh ini dilakukan langsung oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada Senin 12 Agustus 2024. Aziz Nazir Zadeh adalah mantan pilot F-14 dan mantan Kepala Angkatan Udara Iran. Dalam sejarah, ini adalah kali pertama Angkatan Udara memimpin Kementerian Pertahanan Iran. Kemajuan signifikan ini terjadi di tengah upaya balas dendam Iran pada Israel. Sebelumnya, Aziz Nazir Zadeh juga merupakan Wakil Kepala Staf Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran sejak September 2021. Ia adalah seorang veteran perang Iran-Irak dan juga seorang pilot F-14 bersertifikat. Aziz dikenal sangat gesit membasmi pasukan Israel. Saat masih menjabat sebagai Kepala Angkatan Udara, ia bersumpah melenyapkan Israel dari muka bumi. Aziz juga pernah menerbangkan F-14 Tomcat buatan Amerika Serikat yang dibeli Iran dari Pentagon 1976 silam. Banyak pilot Tomcat yang kemudian mendapatkan pelatihan dari Amerika Serikat sehingga menguatkan keyakinan bahwa Aziz mengetahui seluk-beluk taktik udara Amerika Serikat. Media Zionis menyebut bahwa Israel hanya sedang menunggu bom waktu di tengah situasi genting di Timur Tengah. Selain dihadapkan pada konflik melawan Iran, Zionis juga mendapati ada taktik dan senjata dahsyat yang sedang disiapkan Hizbullah untuk menyerang pasukan Israel. Dikutip dari Ma'arif, Hizbullah diketahui akan melancarkan balas dendam atas tewasnya Fuad Shukr, meskipun tidak bersamaan dengan rencana serangan Iran. Laporan Ma'arif yang merupakan media Zionis pada Minggu 11 Agustus menyebutkan senjata dahsyat Hizbullah sudah disiagakan dan disiapkan menyerang Israel. Senjata-senjata ini diantaranya adalah rudal dengan sistem pemandu atau tanpa sistem pemandu, rudal balistik dan rudal anti kapal, serta pesawat nirawak atau drone yang membawa bom. Berbagai persenjataan diakui
mengakui Zionis akan menjamah wilayah Israel lebih dalam. Hizbullah sendiri selama ini sudah berusaha mengalahkan benteng pertahanan Iron Dome milik Israel. Dengan begitu, pasukan Lebanon ini lebih mudah menguji celah yang ada dalam Iron Dome sendiri. Hizbullah dilaporkan menerima banyak kiriman roket dan pesawat nirawak terbaru milik Iran. Hizbullah juga memiliki sistem pertahanan udara yang tak dimiliki kebanyakan milisi di Timur Tengah. Hizbullah mempunyai 130.000 hingga 150.000 roket dan rudal. Jumlah ini bahkan lebih dari 4 kali lipat rudal milik Hamas sebelum perang di jalur Gaza meletus. Hizbullah juga punya lebih dari 100.000 pejuang yang siap berperang. Ma'arif menyebut kebanyakan senjata Hizbullah memang rudal tanpa sistem pemandu. Akan tetapi senjata ini tetap bisa membahayakan sistem pertahanan Israel jika ditembakkan secara keroyokan. Kiamat panjang akan dihadapi oleh pasukan Israel di tengah rencana gempuran Iran. Sebagai balas dendam atas tewasnya Ismail Haniyeh, Iran dilaporkan akan menyerang Israel sampai 4 hari non-stop. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi Keamanan Nasional Majelis Iran Ahmad Bahasyeh Ardestani. Ardestani menyebut bahwa Iran akan melakukan operasi udara besar-besaran mereka dalam rentan 3-4 hari. Kepada Iran Watch, Ardestani juga berujar bahwa Iran bersiap menghadapi resiko yang muncul akibat serangan ini. Ardestani mengisyaratkan bahwa akan ada pertumpahan darah besar yang terjadi di Israel. Secara terbuka, Ardestani juga menyebut Iran sengaja memperlambat balas dendam terhadap Israel. Taktik ini dilakukan untuk membuat Israel frustasi menunggu kapan serangan Iran akan dilancarkan. Sementara itu, pakar kajian Iran David Mashri juga menyebut bahwa Iran menggunakan strategi perang psikologis. Saat perang psikologis berakhir, Ardestani memastikan bahwa Iran akan terus menyerang. Dari informasi, Iran sendiri mengisyaratkan akan melancarkan serangan pada Israel selama 3-4 hari. Teheran telah mengeluarkan pemberitahuan agar penerbangan sipil menghindari wilayah udara Iran hingga 14 Agustus 2024. Amerika Serikat melihat situasi konflik di Timur Tengah semakin genting. Untuk itu, Kepala Pentagon saat ini telah memerintahkan Amerika Serikat untuk mengerahkan kapal selam nuklir USS Georgia ke Timur Tengah. Perintah ini muncul seusai Iran mengeluarkan peringatan akan melancarkan serangan pada Israel selama 4 hari non-stop. Selain mengerahkan USS Georgia, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga memerintahkan percepatan pengerahan kapal induk USS Abraham Lincoln ke wilayah ini. Pentagon mengumumkan perintah tersebut pada hari Minggu waktu Washington setelah percakapan Austin dengan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. USS Abraham Lincoln ini akan dilengkapi jet tempur F-35C untuk menambah kemampuan yang telah disediakan oleh kelompok serang kapal induk USS Theodore Roosevelt. Austin sendiri menegaskan bahwa Amerika Serikat siap akan semua langkah yang diperlukan untuk melindungi Israel. Iran mengisyaratkan akan melancarkan serangan pada Israel selama 3 hingga 4 hari berturut-turut. Teheran mengeluarkan pemberitahuan agar penerbangan sipil menghindari wilayah udara Iran hingga 14 Agustus 2024. Pemberitahuan ini disampaikan oleh Ahmad Basyayeh Ardestani. Iran menutupi rencana tersebut dengan alasan latihan tembak bukan secara spesifik, menyebut akan melancarkan serangan pada Israel. Pasukan Hizbullah melancarkan 10 operasi tempur yang menyasar 10 pangkalan militer Israel. Serangan ini dilancarkan secara beruntun oleh Hizbullah dalam 24 jam terakhir. Pasukan Hizbullah mengumumkan bahwa dari 10 serangan ini, yang paling besar adalah serangan rudal besar-besaran yang menyasar pemukiman di Galilea Atas. Hizbullah menghancurkan perbatasan Lebanon Israel yang diduduki Zionis. Serangan rudal ini juga dilancarkan dan menyasar 4 benteng tentara Israel. Di wilayah Sya'ar, rudal terarah menghantam personil militer Israel. Pada Jumat malam, Hizbullah juga menggunakan pesawat nirawak untuk menyerang pangkalan logistik militer di wilayah Uwatar yang terletak di barat daya kota Shafat.
Hizbullah sendiri diprediksi akan melancarkan serangan balas dendam pada Israel. Balas dendam ini adalah serangan yang akan terpisah dari serangan Iran, yang mana Hizbullah menyerang Israel atas balas dendam kematian Fuad Shurq. Laporan Ma'arif pada Minggu 11 Agustus menyebut bahwa senjata dahsyat Hizbullah juga sudah disiagakan dan kini disiapkan untuk menyerang Israel. Senjata-senjata ini diantaranya adalah rudal dengan sistem pemandu atau tanpa sistem pemandu, kemudian rudal balistik dan rudal anti kapal, serta pesawat nirawak atau drone yang membawa bom. Berbagai persenjataan ini diakui Zionis akan menjamah wilayah Israel lebih dalam. Pasukan Hizbullah melancarkan serangan roket ke beberapa wilayah Israel Utara pada Senin 12 Agustus dini hari tadi. Sistem pertahanan Iron Dome pun gagal menghadapi roket-roket yang menghujani daerah tersebut. Pasukan Hizbullah diketahui menyerang kota Ma'raub, Israel. Pasukan Lebanon ini juga membombardir Komando 146 di Jatown dengan serangkaian roket Katyusha. Gelombang serangan roket pada hari ini terjadi jelang rencana serangan besar Hizbullah dan Iran ke Israel sebagai pembalasan atas pembunuhan Komandan Hizbullah Fuad Shurq dan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Dalam pernyataan terbaru, mantan Kepala Komisi Perbatasan Lebanon Israel, Jenderal Abdul Rahman juga menyebut bahwa serangan balasan terhadap Israel akan dilakukan Iran dan Hizbullah secara terpisah. Dua negara sekutu Hamas ini juga akan menyasar wilayah yang berbeda dengan metode serangan yang berbeda pula. Hizbullah akan melancarkan serangan yang tepat sasaran yang akan melukai Israel. Hizbullah mengklaim tidak akan membatasi diri hanya dengan menembakkan roket yang akan bisa dicegat oleh Iron Dome Israel. Hizbullah menegaskan bahwa pasukannya juga akan menyerang pangkalan udara militer atau membunuh pejabat tinggi Zionis. Pangkalan Amerika Serikat di Suriah dihantam serangan roket pada Sabtu 10 Agustus. Ledakan besar yang menghancurkan pangkalan Amerika Serikat ini terjadi saat Pentagon berusaha mengerahkan pasukan secara ilegal. Dikutip dari Sputnik, Amerika Serikat diketahui mengoperasikan sekitar selusin pangkalan militer di Suriah Timur Laut. Pasukan pendudukan Amerika Serikat meningkatkan kesiagaan tinggi pada Sabtu pagi setelah pesawat tak berawak kamikaze menyerang pangkalan udara Harab Al-Jir di Provinsi Husakah, Suriah. Serangan ini dilancarkan saat sebuah kargo militer Amerika Serikat tiba di pangkalan tersebut dengan membawa peralatan militer dan logistik sekitar 2 lusin tentara. Serangan intensif dari pihak yang belum diketahui ini sebagai balasan atas blokade sekutu Amerika Serikat yang memblokir pengiriman makanan dan bahan bakar. Dalam insiden ini dilaporkan 9 pasukan Pentagon terluka. Dalam serangan yang sama, pada hari Senin 5 personil Amerika Serikat dan 2 kontraktor juga terluka dalam serangan roket di pangkalan udara Al-Assad di Irak Barat. Pentagon menyalahkan kelompok-kelompok sekutu Iran atas eskalasi berbahaya ini. Amerika Serikat sendiri secara ilegal telah menempatkan setidaknya 900 tentara di Suriah, sementara 2.500 lainnya di negara tetangga Irak. Milisi Irak pun saat ini bergerak untuk mengusir pasukan ilegal. Mata-mata Amerika Serikat menyebut bahwa Iran saat ini punya perkembangan baru pada program senjata nuklir mereka. Hal ini diungkapkan di tengah situasi konflik antara Israel dan juga Iran yang sedang memanas. Hal ini dijelaskan oleh Direktur Intelijen Nasional Avril Hanis dalam sebuah kongres terbaru. Sejak lama intelijen Amerika Serikat sendiri sudah menyebut bahwa Teheran secara aktif melakukan pengembangan senjata nuklir utama untuk menghasilkan perangkat nuklir baru mereka. Amerika Serikat sendiri dibuat khawatir ketika Iran nantinya menarik pelatuk mereka untuk menimbulkan dampak yang besar. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken juga memperingatkan Iran dapat memproduksi bahan fisil yang diperlukan untuk bom atom hanya dalam waktu 1 atau 2 minggu. Ia juga mengatakan saat itu bahwa Amerika Serikat tidak akan membiarkan Iran memperoleh senjata nuklir. Di tengah kekhawatiran ini, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu juga langsung bergerak. Netanyahu sudah memerintahkan sebuah tim untuk menangani program nuklir yang dikembangkan oleh Iran. Di tengah eskalasi balas dendam pada Israel, Iran menunjuk seorang menteri pertahanan baru. Sosok bernama Aziz Nazir Zadeh ini juga punya latar belakang peran yang sangat mumpuni.
Penunjukan Brigadir Jenderal Aziz Nazir Jadeh ini dilakukan langsung oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada Senin 12 Agustus 2024. Aziz Nazir Jadeh adalah mantan pilot F-14 dan mantan Kepala Angkatan Udara Iran. Dalam sejarah, ini adalah kali pertama Angkatan Udara memimpin Kementerian Pertahanan Iran. Kemajuan signifikan ini terjadi di tengah upaya balas dendam Iran pada Israel. Sebelumnya, Aziz Nazir Jadeh juga merupakan Wakil Kepala Staf Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran sejak September 2021. Ia adalah seorang veteran perang Iran-Irak dan juga seorang pilot F-14 bersertifikat. Aziz dikenal sangat gesit membasmi pasukan Israel. Saat masih menjabat sebagai Kepala Angkatan Udara, ia bersumpah melenyapkan Israel dari muka bumi. Aziz juga pernah menerbangkan F-14 Tomcat buatan Amerika Serikat yang dibeli Iran dari Pentagon 1976 silam. Banyak pilot Tomcat yang kemudian mendapatkan pelatihan dari Amerika Serikat sehingga menguatkan keyakinan bahwa Aziz mengetahui seluk-beluk taktik udara Amerika Serikat. Beredar kabar jika Iran batal meluncurkan serangan besar-besaran ke wilayah Israel. Namun komunitas intelijen Israel tetap meyakini Tehran telah memutuskan untuk melancarkan serangan langsung membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh pada 31 Juli 2024 yang lalu. Dikutip dari Al Arabiya, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant telah melakukan pembicaraan dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Austin. Gallant mengatakan Iran sedang mempersiapkan militernya untuk serangan skala besar terhadap Israel. Dimungkinkan serangan Iran dapat terjadi sebelum 15 Agustus, di mana di tanggal itu telah ditetapkan oleh Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar untuk perundingan gencatan senjata Gaza yang baru. Israel telah mengonfirmasi akan berpartisipasi dalam perundingan tersebut, sementara Hamas belum memberikan tanggapan resmi. Diketahui situasi di Timur Tengah dalam kondisi siaga tinggi sejak pembunuhan Haniyeh. Iran dan proksi regionalnya termasuk Hizbullah Lebanon telah menyalahkan Israel atas serangan ini. Mereka bahkan bersumpah untuk membalas. Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, mengatakan bahwa merupakan kewajiban Iran untuk membalas kematian pemimpin Hamas itu, mengingat pembunuhan terhadap Haniyeh terjadi di Iran. Israel tengah siaga tinggi jelang serangan Iran Hizbullah untuk membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Mengantisipasi serangan besaran-besaran tersebut, sejumlah negara membatalkan penerbangan pada rute Tel Aviv. Maskapai penerbangan Irlandia Ryanair mengumumkan pembatalan total penerbangannya pada rute Tel Aviv hingga 26 Agustus 2024. Grup Lufthansa Jerman juga mengumumkan penangguhan semua penerbangan ke Tel Aviv, Teheran, Beirut, Irak, Oman, dan Erbil hingga 21 Agustus. Dikutip dari Al-Mayadin, langkah serupa juga diambil Swiss Airlines. Mereka mengumumkan akan menghindari wilayah udara Iran, Irak, dan wilayah pendudukan Palestina hingga besok. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sudah memberikan pesan kepada para menterinya. Ia memperingatkan jika hari-hari mendatang adalah hari yang menentukan. Dirinya meyakini Iran akan melancarkan serangan dalam beberapa hari mendatang. Saat ini militer Israel memerintahkan para tentaranya untuk tidak bepergian ke luar negeri. Bahkan tentara yang ada di sejumlah negara diminta kembali ke Israel untuk mempersiapkan diri jika Iran Hizbullah benar-benar menyerang. Wakil Presiden Iran untuk urusan strategis Javad Zarif mundur dari jabatannya pada Minggu 12 Agustus 2024. Keputusan ini diambil hanya beberapa jam setelah calon menteri diserahkan ke parlemen untuk disetujui. Dalam unggahan di media sosial, Zarif mengaku akan kembali bekerja sebagai dosen di Universitas Teheran. Ia sebelumnya memang aktif berkampanye untuk memenangkan Masoud Pezeshkian dalam Pilpres. Meski begitu, Zarif tidak tertarik menjadi bagian dari pemerintahan yang baru. Tiba-tiba pada awal Agustus, ia ditunjuk sebagai wakil presiden untuk urusan strategis. Selain itu, Zarif juga ditunjuk sebagai kepala Dewan Pengarah yang bertanggung jawab untuk menyeleksi kandidat berbagai kementerian dan lembaga pemerintah. Dari 19 menteri yang diperkenalkan ke parlemen, hanya 3 orang yang merupakan pilihan pertama. Zarif mengaku tidak puas dengan hasil tersebut, karena tak mampu memenuhi janjinya untuk mengikut sertakan perempuan dan pemuda.
Terlepas dari masalah politik, Iran kini juga menghadapi ketegangan setelah kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Negara tersebut diprediksi akan menyerang Israel sebagai bentuk balas dendam. Amerika Serikat akan mengerahkan kapal selam yang dilengkapi peluru kendali ke kawasan Timur Tengah. Pengerahan ini dilakukan saat kawasan itu bersiap menghadapi kemungkinan serangan balasan Iran atas pembunuhan tokoh Hamas dan Hizbullah 2 pekan lalu. Dikutip dari Al Arabiya, perintah untuk mengerahkan kapal selam itu disampaikan langsung oleh Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin. Sebelumnya, kapal selam bertenaga nuklir USS Georgia sudah berada di Laut Mediterania pada Juli lalu. Namun, pengumuman dari Pentagon untuk mengerahkan kapal selam tersebut merupakan sesuatu yang langka. Austin mengaku telah memerintahkan kelompok penyerang Abraham Lincoln untuk mempercepat penempatannya di Timur Tengah. Ia menegaskan kembali dukungan penuh Amerika kepada Israel di tengah meningkatnya ketegangan regional. Sebelumnya, Pentagon juga telah mengumumkan pengerahan jet tempur tambahan dan kapal perang ke Timur Tengah. Aset militer ini ditambahkan untuk menghadapi kemungkinan serangan balasan dari Iran dan sekutu. Iran sendiri telah menuduh Israel sebagai dalang di balik kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara Israel secara terbuka mengakui telah membunuh komandan senior Hizbullah Fuad Shukar pada Juli lalu. Media Zionis menyebut bahwa Israel hanya sedang menunggu bom waktu di tengah situasi genting di Timur Tengah. Selain dihadapkan pada konflik melawan Iran, Zionis juga mendapati ada taktik dan senjata dahsyat yang sedang disiapkan Hizbullah untuk menyerang pasukan Israel. Dikutip dari Ma'arif, Hizbullah diketahui akan melancarkan balas dendam atas tewasnya Fuad Shukar, meskipun tidak bersamaan dengan rencana serangan Iran. Laporan Ma'arif yang merupakan media Zionis pada Minggu 11 Agustus menyebutkan senjata dahsyat Hizbullah sudah disiagakan dan disiapkan menyerang Israel. Senjata-senjata ini diantaranya adalah rudal dengan sistem pemandu atau tanpa sistem pemandu, rudal balistik dan rudal anti kapal, serta pesawat nirawak atau drone yang membawa bom. Berbagai persenjataan diakui Zionis akan menjamah wilayah Israel lebih dalam. Hizbullah sendiri selama ini sudah berusaha mengalahkan benteng pertahanan Iron Dome milik Israel. Dengan begitu, pasukan Lebanon ini lebih mudah menguji celah yang ada dalam Iron Dome sendiri. Hizbullah dilaporkan menerima banyak kiriman roket dan pesawat nirawak terbaru milik Iran. Hizbullah juga memiliki sistem pertahanan udara yang tak dimiliki kebanyakan milisi di Timur Tengah. Hizbullah mempunyai 130.000 hingga 150.000 roket dan rudal. Jumlah ini bahkan lebih dari 4 kali lipat rudal milik Hamas sebelum perang di jalur Gaza meletus. Hizbullah juga punya lebih dari 100.000 pejuang yang siap berperang. Ma'arif menyebut kebanyakan senjata Hizbullah memang rudal tanpa sistem pemandu. Akan tetapi senjata ini tetap bisa membahayakan sistem pertahanan Israel jika ditembakkan secara keroyokan. Milisi Hizbullah Lebanon terus membombardir wilayah Israel Utara setiap harinya. Terbaru serangan besar Hizbullah berhasil menargetkan posisi militer Israel. Milisi pro-Iran itu pada Senin 11 Agustus malam hari dilaporkan menembakkan lebih dari 30 roket dari Lebanon. Hizbullah dalam pernyataannya mengatakan serangan tersebut menggunakan roket Katyusha. Serangan malam hari itu menghantam markas besar divisi ke-146 yang baru didirikan di Jatun. Detik-detik rentetan serangan juga beredar luas di media sosial. Terlihat sistem pertahanan udara Israel sibuk menangkis serangan tersebut. Dilaporkan sebagian roket gagal ditangkis oleh Iron Dome Israel. Adapun operasi ini dilakukan sebagai respon atas serangan Israel terhadap wilayah sipil di Lebanon Selatan. Media Lebanon mengatakan suara ledakan terdengar di kota Nahariyah hingga daerah Al-Qariyat di kota Haifa. Serangan itu mengakibatkan kebakaran besar di wilayah Galilea Barat. Pihak Israel belum memberikan keterangan terkait korban jiwa dalam serangan itu. Namun rekaman yang dipublikasikan di media menunjukkan ambulans segera bergerak menuju lokasi yang menjadi sasaran.
Pasukan Hizbullah melancarkan 10 operasi tempur yang menyasar 10 pangkalan militer Israel. Serangan ini dilancarkan secara beruntun oleh Hizbullah dalam 24 jam terakhir. Pasukan Hizbullah mengumumkan bahwa dari 10 serangan ini yang paling besar adalah serangan rudal besar-besaran yang menyasar pemukiman di Galilea Atas. Hizbullah menghancurkan perbatasan Lebanon Israel yang diduduki Zionis. Serangan rudal ini juga dilancarkan dan menyasar 4 benteng tentara Israel. Di wilayah Sya'ar, rudal terarah menghantam personil militer Israel. Pada Jumat malam, Hizbullah juga menggunakan pesawat nirawak untuk menyerang pangkalan logistik militer di wilayah Uwatar yang terletak di barat daya kota Shafat. Hizbullah sendiri diprediksi akan melancarkan serangan balas dendam pada Israel. Balas dendam ini adalah serangan yang akan terpisah dari serangan Iran, yang mana Hizbullah menyerang Israel atas balas dendam kematian Fuad Shurq. Laporan Ma'arif pada Minggu 11 Agustus menyebut bahwa senjata dahsyat Hizbullah juga sudah disiagakan dan kini disiapkan untuk menyerang Israel. Senjata-senjata ini diantaranya adalah rudal dengan sistem pemandu atau tanpa sistem pemandu, kemudian rudal balistik dan rudal anti kapal, serta pesawat nirawak atau drone yang membawa bom. Berbagai persenjataan ini diakui Zionis akan menjamah wilayah Israel lebih dalam. Garda Revolusi Iran mengadakan latihan militer di Provinsi Kermansyah sejak Jumat 9 Agustus kemarin. Latihan militer berlangsung di tengah ancaman pembalasan kepada Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Seorang pejabat militer mengatakan latihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan kewaspadaan terhadap musuh. Kantor berita resmi Iran IRNA melaporkan latihan itu akan berlangsung hingga Selasa 13 Agustus besok. Tidak disebutkan berapa jumlah tentara dan persenjataan yang dilibatkan dalam latihan tersebut. Namun latihan ini berlangsung di tengah ancaman untuk membalas Israel atas kematian Haniyeh. Haniyeh sebelumnya meninggal dalam ledakan di Iran pada akhir Juli setelah menghadiri upacara pelantikan presiden. Iran menuduh Israel sebagai dalang kematian Haniyeh dengan menembakkan proyektil jarak pendek dari luar wisma. Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, bahkan sudah memerintahkan Garda Revolusi untuk memberi hukuman berat kepada Israel. Perintah itu pun disanggupi Jenderal Iran dan berjanji akan melakukannya dengan cara terbaik. Iran menggelar latihan penembakan senjata di wilayah udara Teheran mulai tanggal 11 hingga 14 Agustus 2024. Dengan adanya latihan ini, pilot diminta untuk menghindari penerbangan di sejumlah lokasi. Dikutip dari Yerusalem Post, larangan terbang mencakup wilayah OID 29 Teheran yang dekat dengan pangkalan udara Nojeh Iran di Hamadan. Di sana, pasukan Iran berlatih menembak selama 4 hari berturut-turut, mulai pukul 4.30 hingga 14.30. Menurut layanan Notam, latihan akan berlangsung dari permukaan tanah hingga ketinggian 10.000 kaki. Semua pilot diminta untuk menghindari area tersebut selama waktu yang ditentukan. Pada 5 Agustus lalu, Iran juga mengeluarkan notam yang memperingatkan bahaya penerbangan menuju bagian tengah dan bagian barat laut. 2 hari kemudian, Mesir meminta semua maskapai penerbangannya untuk menghindari wilayah udara Iran selama 3 jam di pagi hari. Seorang pejabat Kairo mengatakan hal ini berkaitan dengan latihan militer yang diadakan oleh Iran. Kabar mengenai latihan tempur ini semakin berembus kencang di tengah ancaman pembalasan terhadap Israel. Iran sebelumnya telah bersumpah untuk menghukum Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Kiamat panjang akan dihadapi oleh pasukan Israel di tengah rencana gempuran Iran. Sebagai balas dendam atas tewasnya Ismail Haniyeh, Iran dilaporkan akan menyerang Israel sampai 4 hari non-stop. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi Keamanan Nasional Majelis Iran Ahmad Bahasyah Ardestani.
Ardestani menyebut bahwa Iran akan melakukan operasi udara besar-besaran mereka dalam rentan 3-4 hari. Kepada Iran Watch, Ardestani juga berujar bahwa Iran bersiap menghadapi resiko yang muncul akibat serangan ini. Ardestani mengisyaratkan bahwa akan ada pertumpahan darah besar yang terjadi di Israel. Secara terbuka, Ardestani juga menyebut Iran sengaja memperlambat balas dendam terhadap Israel. Taktik ini dilakukan untuk membuat Israel frustasi menunggu kapan serangan Iran akan dilancarkan. Sementara itu, pakar kajian Iran David Mashri juga menyebut bahwa Iran menggunakan strategi perang psikologis. Saat perang psikologis berakhir, Ardestani memastikan bahwa Iran akan terus menyerang. Dari informasi, Iran sendiri mengisyaratkan akan melancarkan serangan pada Israel selama 3-4 hari. Teheran telah mengeluarkan pemberitahuan agar penerbangan sipil menghindari wilayah udara Iran hingga 14 Agustus 2024. Balas dendam Iran terhadap Israel masih menjadi teka-teki terkait kapan waktu yang tepat meluncurkannya. Pakar memprediksi Iran sengaja mempermainkan kesabaran Israel karena perang psikologis merupakan bagian dari strategi negara tersebut. Pakar Iran di Universitas Tel Aviv, David Menasri menilai Israel tak begitu pandai dalam permainan kesabaran seperti Iran. Menurutnya akan menarik untuk dilihat apakah Israel akan bertindak terlebih dahulu. David beranggapan bahwa Iran jelas memenangkan perang psikologis untuk saat ini. Sementara itu, anggota parlemen Iran Ahmad Ardestani memberi sedikit bocoran terkait balas dendam ke Israel. Ia memprediksi serangan tersebut bisa berlangsung selama 3 atau 4 hari. Meski belum diketahui kapan waktunya, Ardestani memastikan balasan Iran akan mengejutkan Israel. Sebelumnya, Iran telah bersumpah untuk menghukum berat Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Iran menduga Haniyeh tewas ditembak proyektil jarak pendek oleh agen Israel dari luar wisma akhir Juli lalu. Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas kembali beraksi pada hari ke-310 perang. Dalam operasinya, Brigade Al-Qassam meledakkan gedung persembunyian IDF di Rafah dengan peluru RPG termobarik. Dilansir dari Al-Mayadin pada Senin 12 Agustus 2024, Brigade Al-Qassam mengklaim serangan tersebut tepat sasaran. Menurut laporannya, peledak tersebut meruntuhkan gedung persembunyian IDF. Butut serangan itu, sejumlah tentara yang ada di dalamnya pun tewas tertimbun. Seusai insiden tersebut, helikopter Israel terlihat sibuk mengangkut jasad para tentara. Adegan itu pun dilihat langsung oleh Brigade Al-Qassam. Selain serangan tersebut, Brigade Al-Qassam juga mengaku telah menghabisi pasukan infanteri di timur Rafah di hari yang sama. Mereka menghadang pasukan infanteri Zionis itu dengan menanam peledak rakitan di tanah dan diledakkan saat musuh melintasinya. Serangan itu pun diklaim melukai dan menewaskan sejumlah tentara Israel. Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam melakukan operasi gabungan di lingkungan Al-Zanah di sebelah timur Khan Yunis. Dalam operasinya, 2 militan Palestina itu menembaki tentara Israel yang tengah bersembunyi. Imbas serangan gabungan tersebut, tubuh seorang tentara Israel terluka parah. Tubuh tentara Israel berlubang dan berlumuran darah. Dilansir dari Al-Mayadin pada Senin 12 Agustus 2024, insiden mematikan itu diungkapkan langsung oleh pasukan perlawanan. Menurut laporannya, Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam telah menembakkan sejumlah peluru menggunakan senapan sniper Gaul yang diproduksi secara lokal. Serangan itu diklaim tepat sasaran dan melukai tentara Israel. Di waktu yang sama, fraksi perlawanan juga mengumumkan bahwa pasukannya telah meluncurkan 3 serangan mortir terhadap pasukan Israel di wilayah yang sama. Pasalnya, serangan tersebut menargetkan kendaraan lapis baja dan unit infanteri Israel di Al-Zanah dan Abu Hadaf. Selain itu, pejuang Al-Quds juga menembakkan beberapa amunisi berbantuan roket ke pusat komando dan kendali Israel di timur laut Khan Yunis. Pasukan Hizbullah dari Lebanon menembakkan puluhan roket ke Israel Utara pada Minggu 11 Agustus 2024 malam. Serangan tersebut diklaim sukses menjebol sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Dilansir dari The Times of Israel, insiden itu telah diakui langsung oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF.
Menurut laporannya, Hizbullah telah memporak-porandakan sejumlah wilayah di Israel Utara dengan menggunakan 30 roket dalam waktu 1 jam. Imbas serangan tersebut, ketegangan di Israel semakin meningkat. Terlebih sejumlah roket Hizbullah juga menghantam wilayah Nahariya hingga mengakibatkan kebakaran hebat. Beberapa lainnya pun diklaim menghantam area terbuka. Seiring dengan serangan tersebut, kobaran api dan kepulan asap tebal tampak membumbung tinggi. Selain itu, sirine peringatan bahaya menggema tanpa henti di beberapa wilayah seperti Nahariya, Acre, beberapa kota di Galilea Barat, Krayot, Malkia, Avivim, serta Galilea Atas. Meski demikian, IDF mengklaim tidak ada korban jiwa dalam serangan tersebut. Beberapa jam setelah serangan tersebut, IDF pun mengakui melancarkan serangan balasan. Pasalnya, jet tempurnya menyerang sasaran Hizbullah di Lebanon, termasuk lokasi yang menampung aset teknologi, gudang senjata, posisi peluncuran roket, dan juga infrastruktur lainnya. Sistem pertahanan udara Iron Dome Israel kembali jebol setelah dibombardir Hizbullah hingga 10 kali dalam 24 jam. Serangan tersebut menghantam sejumlah wilayah hingga mengakibatkan kebakaran hebat dan juga korban jiwa di pihak tentara Israel. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon, tepatnya pada Minggu 11 Agustus 2024. Hizbullah mengklaim 10 serangan yang diluncurkan oleh pasukannya ke Israel tepat sasaran. 4 serangan rudal diantaranya ditembakkan ke arah 4 benteng tentara Israel. Adapun di daerah Sa'ar, serangan Hizbullah menghantam sekumpulan personil militer Israel hingga mengakibatkan jasad tentara tercacar. Di sisi lain, beberapa sistem kendali visual di perbatasan Israel-Lebanon juga hancur karena serangan tersebut. Selain itu, serangan drone Hizbullah juga mengakibatkan kebakaran besar di Galilea Atas. Diketahui sebelumnya, situasi di perbatasan Israel-Lebanon memanas sejak perang Gaza meletus pada bulan Oktober 2023 silam. Hampir setiap hari, tentara Israel dan pasukan Hizbullah saling menyerang di perbatasan. Bahkan menurut Kementerian Luar Negeri Lebanon, ada sekitar 100.000 warga di Israel Selatan yang terpaksa mengungsi karena serangan Israel. Sementara itu, Israel melaporkan ada sekitar 80.000 warganya di wilayah utara yang harus mengungsi karena serangan Hizbullah. Setelah 10.000 tentara IDF tewas dan terluka, 100 perwira militer Israel mengirimkan surat protes ke pemimpinnya Herzi Halevi. Ratusan perwira itu tak terima dengan pernyataan para pejabat senior yang sesumbar bahwa kemenangan Israel sudah ada di depan mata. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 12 Agustus 2024, dalam surat tersebut para perwira Israel mengatakan bahwa situasi di medan perang dengan pernyataan para pejabat sangatlah berbeda. Menurut para perwira Israel, faksi perlawanan Palestina masih memiliki banyak kemampuan setelah 10 bulan perang, termasuk kemampuan lintas perbatasan seperti UAV, pesawat tak berawak, peledak, dan juga mortir. Sehingga mereka menilai bahwa kemenangan Israel di Gaza masih sangat jauh. Surat tersebut ditandatangani oleh 100 perwira Israel. Diketahui sebelumnya pada bulan lalu Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu sesumbar bahwa kemenangan sudah dalam jangkauan. Di sisi lain, genosida yang dilakukan Israel itu mendapatkan kecaman dari berbagai pihak. Terlebih sejak 7 Oktober 2023 lalu, aksi IDF telah mengakibatkan lebih dari 39.000 korban jiwa, yang mana sebagian besar diantaranya merupakan wanita dan anak-anak. Jelang serangan Iran, warga Israel panik karena diteror dengan pesan misterius. Tepatnya pada Jumat 9 Agustus 2024, pesan teror tersebut dikirimkan ke sejumlah warga Israel. Dalam pesan itu, pelaku menekankan bahwa warga Israel akan segera menemui ajalnya pada pekan depan. Dilansir dari tribunnews.com, pesan tersebut dikirim ke ponsel warga dengan disertai nama lengkap penerima dan kota tempat mereka tinggal. Menanggapi hal itu, polisi Israel dan Direktorat Cyber Nasional berusaha melacak sumber pesan tersebut. Menurut polisi, tindakan pengiriman pesan seperti itu termasuk tindak pidana dan pelakunya berpotensi menerima hukuman penjara. Polisi pun meminta para penerima pesan untuk mengabaikannya dan memblokir nomor pengirim apabila memungkinkan. Diketahui sebelumnya pesan itu muncul di tengah ancaman serangan balasan oleh Iran dan Hizbullah terhadap Israel. Iran marah besar karena Israel membunuh kepala biro politik Hamas Ismail Haniyeh di Iran. Adapun Hizbullah geram karena salah satu panglimanya, Fuad Shukr, dibunuh oleh Israel.
Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kecolongan dengan aksi perlawanan dari Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas. Pada Minggu 11 Agustus 2024, pasukan dari Brigade Al-Qassam itu menyusup ke lembah Jordan yang merupakan wilayah Israel di tepi barat. Menurut militer dan petugas medis, serangan senapan serbu dari Hamas itu dilakukan dengan jarak 250 meter dan mengenai 2 mobil. Imbas serangan tersebut, penduduk Israel Yonatan Deutsch, usia 23 tahun tewas. Seorang pemukim lainnya pun dilaporkan mengalami luka-luka akibat serangan tersebut. Kini korban masih dalam perawatan intensif di sebuah rumah sakit di wilayah itu. Dilansir dari The Times of Israel, seusai melancarkan serangan, pejuang Hamas langsung melarikan diri. Sementara IDF bergegas mengerahkan sejumlah besar tentara ke lokasi kejadian untuk memburu pelaku. Bahkan karena kesulitan menemukan pelaku, IDF sampai menutup sejumlah jalan. Terkait hal ini, Brigade Al-Qassam sendiri telah mengonfirmasi bahwa pasukannya merupakan dalang dalam serangan tersebut. Namun, Brigade Al-Qassam tidak memberikan bukti apapun. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF menghadapi ancaman serangan dari militan Palestina. Selain dari Hizbullah, Israel juga terancam diserang Iran buntut pembunuhan Ismail Haniyeh. Oleh karena itu, media Israel mengungkapkan bahwa Zionis tengah ketakutan menghadapi bom waktu. Terlebih, Hizbullah memiliki sejumlah senjata baru yang super canggih dalam beberapa waktu belakangan. Di antaranya rudal dengan sistem pemandu, rudal balistik, rudal anti kapal, serta pesawat nirawak berpeledak. Dilansir dari tribunnews.com, sederet senjata itu pun diklaim bisa masuk jauh lebih dalam ke wilayah Israel. Di sisi lain, seorang pakar juga memperkirakan bahwa Hizbullah kini memiliki 130 hingga 150 ribu roket dan rudal. Jumlah tersebut 4 kali lipat dibandingkan dengan rudal milik Hamas sebelum perang di jalur Gaza meletus. Selain itu, Hizbullah juga memiliki lebih dari 100 ribu pejuang. Media Israel itu melaporkan bahwa mayoritas senjata Hizbullah merupakan rudal tanpa pemandu. Namun senjata tersebut tetap berbahaya bagi Israel jika ditembakkan secara keroyokan. Setelah pembunuhan terhadap pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh pada 31 Juli 2024 di Teheran, Iran bersumpah akan melakukan pembalasan. Rencana Iran lantas ditentang sejumlah negara barat. Tetapi Rusia dan China mendukung Teheran untuk mempertahankan diri. Dukungan pertama disampaikan oleh Rusia. Dilansir dari Reuters, Presiden Rusia Vladimir Putin telah meminta pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, untuk memberikan tanggapan yang terkendali atas dugaan pembunuhan Haniyeh. Meski demikian, ia menyarankan agar tidak menyerang warga sipil. Menurut sumber terkait, pesan Putin disampaikan oleh pejabat tinggi pertahanan Rusia, Sergei Shoigu. Setelah Rusia, China lantas menyatakan dukungannya terhadap Iran mempertahankan kedaulatan, keamanan, dan martabat nasionalnya. Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri China Wang Yi pada pejabat Menteri Luar Negeri Iran Ali Baheri Khani lewat sambungan telepon pada Minggu 11 Agustus. Wang menegaskan Beijing mengecam pembunuhan Haniyeh. China menilai serangan itu telah melanggar kedaulatan Iran dan mengancam stabilitas regional. Ia lantas menegaskan negaranya siap menjaga komunikasi erat dengan Iran. Namun menurut seorang peneliti, China masih belum secara gamblang menyatakan dukungannya. Hal ini terlihat dari tidak adanya kalimat menahan diri atau menghindari eskalasi lebih lanjut dari pernyataan Wang. Pembalasan Iran terhadap Israel diprediksi akan berlangsung selama 3 atau 4 hari. Hal itu disampaikan anggota Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ahmad Ardestani. Dalam wawancara bersama Iran Watch pada Sabtu 10 Agustus, Ardestani mengatakan bahwa negaranya siap menghadapi konsekuensi apapun, termasuk adanya pertumpahan darah untuk membalas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Ardestani menyebut balas dendam Iran akan dilakukan secara tiba-tiba dengan perencanaan yang baik. Hal ini menimbulkan pertanyaan kapan waktu yang tepat bagi Iran untuk membalas Israel. Namun, Ardestani menyebut teka-teki ini justru menguntungkan pihaknya, sebab Israel diprediksi akan cemas dan gelisah sepanjang waktu karena menunggu pembalasan dari Iran. Ardestani menegaskan bahwa kesabaran adalah bagian dari proses pengambilan keputusan untuk membalas Israel.
Banyak pakar mengklaim bahwa perang psikologis merupakan bagian dari strategi Iran. David Menastri, pakar Iran di Universitas Tel Aviv mengatakan bahwa Israel tidak begitu pandai dalam permainan kesabaran seperti Iran. Namun Ardestani mengonfirmasi kepada Iran Watch bahwa Iran akan merespons dengan tepat dan terjadi secara mengejutkan. Amerika Serikat melihat situasi konflik di Timur Tengah semakin genting. Untuk itu, Kepala Pentagon saat ini telah memerintahkan Amerika Serikat untuk mengerahkan kapal selam nuklir USS Georgia ke Timur Tengah. Perintah ini muncul seusai Iran mengeluarkan peringatan akan melancarkan serangan pada Israel selama 4 hari non-stop. Selain mengerahkan USS Georgia, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga memerintahkan percepatan pengerahan kapal induk USS Abraham Lincoln ke wilayah ini. Pentagon mengumumkan perintah tersebut pada hari Minggu waktu Washington setelah percakapan Austin dengan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. USS Abraham Lincoln ini akan dilengkapi jet tempur F-35C untuk menambah kemampuan yang telah disediakan oleh kelompok serang kapal induk USS Theodore Roosevelt. Austin sendiri menegaskan bahwa Amerika Serikat siap akan semua langkah yang diperlukan untuk melindungi Israel. Iran mengisyaratkan akan melancarkan serangan pada Israel selama 3 hingga 4 hari berturut-turut. Teheran mengeluarkan pemberitahuan agar penerbangan sipil menghindari wilayah udara Iran hingga 14 Agustus 2024. Pemberitahuan ini disampaikan oleh Ahmad Bashayeh Ardestani. Iran menutupi rencana tersebut dengan alasan latihan tembak bukan secara spesifik, menyebut akan melancarkan serangan pada Israel. China memberikan dukungan penuh kepada Iran untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanan nasionalnya. Dukungan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Wang Yi kepada mitranya di Iran lewat panggilan telepon minggu kemarin. Dalam panggilan telepon tersebut, Wang mengulangi kecaman Beijing atas pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran akhir Juli lalu. Menurutnya, serangan itu telah melanggar kedaulatan Iran dan mengancam stabilitas regional. Wang juga mengatakan kepada Menteri Luar Negeri Iran Ali Bagheri bahwa pembunuhan Haniyeh secara langsung merusak negosiasi gencatan senjata di Gaza. China pun berkomitmen selalu menjaga komunikasi dengan Iran di tengah ketidakstabilan Timur Tengah. Sementara itu, Bagheri menjelaskan posisi Iran terkait pembunuhan Haniyeh. Ia menekankan bahwa Teheran akan dengan tegas mempertahankan kedaulatan nasionalnya. Sebagai informasi, Haniyeh meninggal di Teheran setelah menghadiri pelantikan Presiden Masoud Pezeshkian. Hamas dan Iran menuduh Israel melakukan pembunuhan Haniyeh, sementara Tel Aviv belum mengonfirmasi atau membantah bertanggung jawab. Namun Iran telah bersumpah akan memberikan hukuman keras bagi Israel atas pembunuhan Haniyeh. Kiamat panjang akan dihadapi oleh pasukan Israel di tengah rencana gempuran Iran. Sebagai balas dendam atas tewasnya Ismail Haniyeh, Iran dilaporkan akan menyerang Israel sampai 4 hari non-stop. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi Keamanan Nasional Majelis Iran Ahmad Bashayeh Ardestani. Ardestani menyebut bahwa Iran akan melakukan operasi udara besar-besaran mereka dalam rentan 3-4 hari. Kepada Iran Watch, Ardestani juga berujar bahwa Iran bersiap menghadapi resiko yang muncul akibat serangan ini. Ardestani mengisyaratkan bahwa akan ada pertumpahan darah besar yang terjadi di Israel. Secara terbuka, Ardestani juga menyebut Iran sengaja memperlambat balas dendam terhadap Israel. Taktik ini dilakukan untuk membuat Israel frustasi menunggu kapan serangan Iran akan dilancarkan. Sementara itu, pakar kajian Iran David Mashri juga menyebut bahwa Iran menggunakan strategi perang psikologis. Saat perang psikologis berakhir, Ardestani memastikan bahwa Iran akan terus menyerang. Dari informasi, Iran sendiri mengisyaratkan akan melancarkan serangan pada Israel selama 3-4 hari. Teheran telah mengeluarkan pemberitahuan agar penerbangan sipil menghindari wilayah udara Iran hingga 14 Agustus 2024. Amerika Serikat melihat situasi konflik di Timur Tengah semakin genting. Untuk itu, Kepala Pentagon saat ini telah memerintahkan Amerika Serikat untuk mengerahkan kapal selam nuklir USS Georgia ke Timur Tengah.
Perintah ini muncul seusai Iran mengeluarkan peringatan akan melancarkan serangan pada Israel selama 4 hari non-stop. Selain mengerahkan USS Georgia, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga memerintahkan percepatan pengerahan kapal induk USS Abraham Lincoln ke wilayah ini. Pentagon mengumumkan perintah tersebut pada hari Minggu waktu Washington setelah percakapan Austin dengan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. USS Abraham Lincoln ini akan dilengkapi jet tempur F-35C untuk menambah kemampuan yang telah disediakan oleh kelompok serang kapal induk USS Theodore Roosevelt. Austin sendiri menegaskan bahwa Amerika Serikat siap akan semua langkah yang diperlukan untuk melindungi Israel. Iran mengisyaratkan akan melancarkan serangan pada Israel selama 3 hingga 4 hari berturut-turut. Teheran mengeluarkan pemberitahuan agar penerbangan sipil menghindari wilayah udara Iran hingga 14 Agustus 2024. Pemberitahuan ini disampaikan oleh Ahmad Bashayeh Ardestani. Iran menutupi rencana tersebut dengan alasan latihan tembak bukan secara spesifik menyebut akan melancarkan serangan pada Israel. Pangkalan Amerika Serikat di Suriah dihantam serangan roket pada Sabtu 10 Agustus. Ledakan besar yang menghancurkan pangkalan Amerika Serikat ini terjadi saat Pentagon berusaha mengerahkan pasukan secara ilegal. Dikutip dari Sputnik, Amerika Serikat diketahui mengoperasikan sekitar selusin pangkalan militer di Suriah Timur Laut. Pasukan pendudukan Amerika Serikat meningkatkan kesiagaan tinggi pada Sabtu pagi setelah pesawat tak berawak kamikaze menyerang pangkalan udara Harab Aljir di Provinsi Husakah, Suriah. Serangan ini dilancarkan saat sebuah kargo militer Amerika Serikat tiba di pangkalan tersebut dengan membawa peralatan militer dan logistik sekitar 2 lusin tentara. Serangan intensif dari pihak yang belum diketahui ini sebagai balasan atas blokade sekutu Amerika Serikat yang memblokir pengiriman makanan dan bahan bakar. Dalam insiden ini dilaporkan 9 pasukan Pentagon terluka. Dalam serangan yang sama, pada hari Senin 5 personil Amerika Serikat dan 2 kontraktor juga terluka dalam serangan roket di pangkalan udara Al-Assad di Irak Barat. Pentagon menyalahkan kelompok-kelompok sekutu Iran atas eskalasi berbahaya ini. Amerika Serikat sendiri secara ilegal telah menempatkan setidaknya 900 tentara di Suriah, sementara 2.500 lainnya di negara tetangga Irak. Milisi Irak pun saat ini bergerak untuk mengusir pasukan ilegal. Mata-mata Amerika Serikat menyebut bahwa Iran saat ini punya perkembangan baru pada program senjata nuklir mereka. Hal ini diungkapkan di tengah situasi konflik antara Israel dan juga Iran yang sedang memanas. Hal ini dijelaskan oleh Direktur Intelijen Nasional Avril Hanis dalam sebuah kongres terbaru. Sejak lama intelijen Amerika Serikat sendiri sudah menyebut bahwa Teheran secara aktif melakukan pengembangan senjata nuklir utama untuk menghasilkan perangkat nuklir baru mereka. Amerika Serikat sendiri dibuat khawatir ketika Iran nantinya menarik pelatuk mereka untuk menimbulkan dampak yang besar. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken juga memperingatkan Iran dapat memproduksi bahan fisil yang diperlukan untuk bom atom hanya dalam waktu 1 atau 2 minggu. Ia juga mengatakan saat itu bahwa Amerika Serikat tidak akan membiarkan Iran memperoleh senjata nuklir. Di tengah kekhawatiran ini, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu juga langsung bergerak. Netanyahu sudah memerintahkan sebuah tim untuk menangani program nuklir yang dikembangkan oleh Iran. Di tengah eskalasi balas dendam pada Israel, Iran menunjuk seorang menteri pertahanan baru. Sosok bernama Aziz Nazirjadeh ini juga punya latar belakang peran yang sangat mumpuni. Penunjukan Brigadir Jenderal Aziz Nazirjadeh ini dilakukan langsung oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada Senin 12 Agustus 2024. Aziz Nazirjadeh adalah mantan pilot F-14 dan mantan Kepala Angkatan Udara Iran. Dalam sejarah, ini adalah kali pertama Angkatan Udara memimpin Kementerian Pertahanan Iran. Kemajuan signifikan ini terjadi di tengah upaya balas dendam Iran pada Israel. Sebelumnya, Aziz Nazirjadeh juga merupakan wakil
Kepala Staf Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran sejak September 2021. Ia adalah seorang veteran perang Iran-Irak dan juga seorang pilot F-14 bersertifikat. Aziz dikenal sangat gesit membasmi pasukan Israel. Saat masih menjabat sebagai Kepala Angkatan Udara, ia bersumpah melenyapkan Israel dari muka bumi. Aziz juga pernah menerbangkan F-14 Tomcat buatan Amerika Serikat yang dibeli Iran dari Pentagon 1976 silam. Banyak pilot Tomcat yang kemudian mendapatkan pelatihan dari Amerika Serikat sehingga menguatkan keyakinan bahwa Aziz mengetahui seluk-beluk taktik udara Amerika Serikat. Media Zionis menyebut bahwa Israel hanya sedang menunggu bom waktu di tengah situasi genting di Timur Tengah. Selain dihadapkan pada konflik melawan Iran, Zionis juga mendapati ada taktik dan senjata dahsyat yang sedang disiapkan Hizbullah untuk menyerang pasukan Israel. Dikutip dari Ma'arif, Hizbullah diketahui akan melancarkan balas dendam atas tewasnya Fuad Shukr, meskipun tidak bersamaan dengan rencana serangan Iran. Laporan Ma'arif yang merupakan media Zionis pada Minggu 11 Agustus menyebutkan senjata dahsyat Hizbullah sudah disiagakan dan disiapkan menyerang Israel. Senjata-senjata ini diantaranya adalah rudal dengan sistem pemandu atau tanpa sistem pemandu, rudal balistik dan rudal anti kapal, serta pesawat nirawak atau drone yang membawa bom. Berbagai persenjataan diakui Zionis akan menjamah wilayah Israel lebih dalam. Hizbullah sendiri selama ini sudah berusaha mengalahkan benteng pertahanan Iron Dome milik Israel. Dengan begitu, pasukan Lebanon ini lebih mudah menguji celah yang ada dalam Iron Dome sendiri. Hizbullah dilaporkan menerima banyak kiriman roket dan pesawat nirawak terbaru milik Iran. Hizbullah juga memiliki sistem pertahanan udara yang tak dimiliki kebanyakan milisi di Timur Tengah. Hizbullah mempunyai 130.000 hingga 150.000 roket dan rudal. Jumlah ini bahkan lebih dari 4 kali lipat rudal milik Hamas sebelum perang di jalur Gaza meletus. Hizbullah juga punya lebih dari 100.000 pejuang yang siap berperang. Ma'arif menyebut kebanyakan senjata Hizbullah memang rudal tanpa sistem pemandu. Akan tetapi senjata ini tetap bisa membahayakan sistem pertahanan Israel jika ditembakkan secara keroyokan. Kiamat panjang akan dihadapi oleh pasukan Israel di tengah rencana gempuran Iran sebagai balas dendam atas tewasnya Ismail Haniyeh. Iran dilaporkan akan menyerang Israel sampai 4 hari non-stop. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi Keamanan Nasional Majelis Iran Ahmad Bahasyah Ardestani. Ardestani menyebut bahwa Iran akan melakukan operasi udara besar-besaran mereka dalam rentan 3-4 hari. Kepada Iran Watch, Ardestani juga berujar bahwa Iran bersiap menghadapi resiko yang muncul akibat serangan ini. Ardestani mengisyaratkan bahwa akan ada pertumpahan darah besar yang terjadi di Israel. Secara terbuka, Ardestani juga menyebut Iran sengaja memperlambat balas dendam terhadap Israel. Taktik ini dilakukan untuk membuat Israel frustasi menunggu kapan serangan Iran akan dilancarkan. Sementara itu, pakar kajian Iran David Mashri juga menyebut bahwa Iran menggunakan strategi perang psikologis. Saat perang psikologis berakhir, Ardestani memastikan bahwa Iran akan terus menyerang. Dari informasi, Iran sendiri mengisyaratkan akan melancarkan serangan pada Israel selama 3-4 hari. Teheran telah mengeluarkan pemberitahuan agar penerbangan sipil menghindari wilayah udara Iran hingga 14 Agustus 2024. Amerika Serikat melihat situasi konflik di Timur Tengah semakin genting. Untuk itu, Kepala Pentagon saat ini telah memerintahkan Amerika Serikat untuk mengerahkan kapal selam nuklir USS Georgia ke Timur Tengah. Perintah ini muncul seusai Iran mengeluarkan peringatan akan melancarkan serangan pada Israel selama 4 hari non-stop. Selain mengerahkan USS Georgia, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga memerintahkan percepatan pengerahan kapal induk USS Abraham Lincoln ke wilayah ini. Pentagon mengumumkan perintah tersebut pada hari Minggu waktu Washington setelah percakapan Austin dengan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. USS Abraham Lincoln ini akan dilengkapi jet tempur F-35C untuk menambah kemampuan yang telah disediakan oleh kelompok serang kapal induk USS Theodore Roosevelt.
Austin sendiri menegaskan bahwa Amerika Serikat siap akan semua langkah yang diperlukan untuk melindungi Israel. Iran mengisyaratkan akan melancarkan serangan pada Israel selama 3 hingga 4 hari berturut-turut. Teheran mengeluarkan pemberitahuan agar penerbangan sipil menghindari wilayah udara Iran hingga 14 Agustus 2024. Pemberitahuan ini disampaikan oleh Ahmad Bashayeh Ardestani. Iran menutupi rencana tersebut dengan alasan latihan tembak bukan secara spesifik, menyebut akan melancarkan serangan pada Israel. Pasukan Hizbullah melancarkan 10 operasi tempur yang menyasar 10 pangkalan militer Israel. Serangan ini dilancarkan secara beruntun oleh Hizbullah dalam 24 jam terakhir. Pasukan Hizbullah mengumumkan bahwa dari 10 serangan ini yang paling besar adalah serangan rudal besar-besaran yang menyasar pemukiman di Galilea Atas. Hizbullah menghancurkan perbatasan Lebanon Israel yang diduduki Zionis. Serangan rudal ini juga dilancarkan dan menyasar 4 benteng tentara Israel. Di wilayah Sya'ar, rudal terarah menghantam personil militer Israel. Pada Jumat malam, Hizbullah juga menggunakan pesawat nirawak untuk menyerang pangkalan logistik militer di wilayah Uwatar yang terletak di barat daya kota Shafat. Hizbullah sendiri diprediksi akan melancarkan serangan balas dendam pada Israel. Balas dendam ini adalah serangan yang akan terpisah dari serangan Iran, yang mana Hizbullah menyerang Israel atas balas dendam kematian Fuad Shur. Laporan Ma'arif pada Minggu 11 Agustus menyebut bahwa senjata dahsyat Hizbullah juga sudah disiagakan dan kini disiapkan untuk menyerang Israel. Senjata-senjata ini diantaranya adalah rudal dengan sistem pemandu atau tanpa sistem pemandu, kemudian rudal balistik dan rudal anti kapal, serta pesawat nirawak atau drone yang membawa bom. Berbagai persenjataan ini diakui Zionis akan menjamah wilayah Israel lebih dalam. Pasukan Hizbullah melancarkan serangan roket ke beberapa wilayah Israel Utara pada Senin 12 Agustus dini hari tadi. Sistem pertahanan Iron Dome pun gagal menghadapi roket-roket yang menghujani daerah tersebut. Pasukan Hizbullah diketahui menyerang kota Ma'roub, Israel. Pasukan Lebanon ini juga membombardir Komando 146 di Jatown dengan serangkaian roket Katyusha. Gelombang serangan roket pada hari ini terjadi jelang rencana serangan besar Hizbullah dan Iran ke Israel sebagai pembalasan atas pembunuhan Komandan Hizbullah Fuad Shur dan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Dalam pernyataan terbaru, mantan Kepala Komisi Perbatasan Lebanon Israel, Jenderal Abdul Rahman juga menyebut bahwa serangan balasan terhadap Israel akan dilakukan Iran dan Hizbullah secara terpisah. Dua negara sekutu Hamas ini juga akan menyasar wilayah yang berbeda dengan metode serangan yang berbeda pula. Hizbullah akan melancarkan serangan yang tepat sasaran yang akan melukai Israel. Hizbullah mengklaim tidak akan membatasi diri hanya dengan menembakkan roket yang akan bisa dicegat oleh Iron Dome Israel. Hizbullah menegaskan bahwa pasukannya juga akan menyerang pangkalan udara militer atau membunuh pejabat tinggi Zionis. Pangkalan Amerika Serikat di Suriah dihantam serangan roket pada Sabtu 10 Agustus. Ledakan besar yang menghancurkan pangkalan Amerika Serikat ini terjadi saat Pentagon berusaha mengerahkan pasukan secara ilegal. Dikutip dari Sputnik, Amerika Serikat diketahui mengoperasikan sekitar selusin pangkalan militer di Suriah Timur Laut. Pasukan pendudukan Amerika Serikat meningkatkan kesiagaan tinggi pada Sabtu pagi setelah pesawat tak berawak kamikaze menyerang pangkalan udara Harab Aljir di Provinsi Husakah, Suriah. Serangan ini dilancarkan saat sebuah kargo militer Amerika Serikat tiba di pangkalan tersebut dengan membawa peralatan militer dan logistik sekitar 2 lusin tentara. Serangan intensif dari pihak yang belum diketahui ini sebagai balasan atas blokade sekutu Amerika Serikat yang memblokir pengiriman makanan dan bahan bakar. Dalam insiden ini dilaporkan 9 pasukan Pentagon terluka. Dalam serangan yang sama, pada hari Senin 5 personil Amerika Serikat dan 2 kontraktor juga terluka dalam serangan roket di pangkalan udara Al-Assad di Irak Barat. Pentagon menyalahkan kelompok-kelompok sekutu Iran atas eskalasi berbahaya ini. Amerika Serikat sendiri secara ilegal telah menempatkan setidaknya 900 tentara di Suriah, sementara 2.500 lainnya di negara tetangga Irak. Milisi Irak pun saat ini bergerak untuk mengusir pasukan ilegal.
Mata-mata Amerika Serikat menyebut bahwa Iran saat ini punya perkembangan baru pada program senjata nuklir mereka. Hal ini diungkapkan di tengah situasi konflik antara Israel dan juga Iran yang sedang memanas. Hal ini dijelaskan oleh Direktur Intelijen Nasional Avril Hanis dalam sebuah kongres terbaru. Sejak lama intelijen Amerika Serikat sendiri sudah menyebut bahwa Teheran secara aktif melakukan pengembangan senjata nuklir utama untuk menghasilkan perangkat nuklir baru mereka. Amerika Serikat sendiri dibuat khawatir ketika Iran nantinya menarik pelatuk mereka untuk menimbulkan dampak yang besar. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken juga memperingatkan Iran dapat memproduksi bahan fisil yang diperlukan untuk bom atom hanya dalam waktu 1 atau 2 minggu. Ia juga mengatakan saat itu bahwa Amerika Serikat tidak akan membiarkan Iran memperoleh senjata nuklir. Di tengah kekhawatiran ini, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu juga langsung bergerak. Netanyahu sudah memerintahkan sebuah tim untuk menangani program nuklir yang dikembangkan oleh Iran. Di tengah eskalasi balas dendam pada Israel, Iran menunjuk seorang menteri pertahanan baru. Sosok bernama Aziz Nazir-Zadeh ini juga punya latar belakang peran yang sangat mumpuni. Penunjukan Brigadir Jenderal Aziz Nazir-Zadeh ini dilakukan langsung oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada Senin 12 Agustus 2024. Aziz Nazir-Zadeh adalah mantan pilot F-14 dan mantan Kepala Angkatan Udara Iran. Dalam sejarah, ini adalah kali pertama Angkatan Udara memimpin Kementerian Pertahanan Iran. Kemajuan signifikan ini terjadi di tengah upaya balas dendam Iran pada Israel. Sebelumnya, Aziz Nazir-Zadeh juga merupakan Wakil Kepala Staf Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran sejak September 2021. Ia adalah seorang veteran perang Iran-Irak dan juga seorang pilot F-14 bersertifikat. Aziz dikenal sangat gesit membasmi pasukan Israel. Saat masih menjabat sebagai Kepala Angkatan Udara, ia bersumpah melenyapkan Israel dari muka bumi. Aziz juga pernah menerbangkan F-14 Tomcat buatan Amerika Serikat yang dibeli Iran dari Pentagon 1976 silam. Banyak pilot Tomcat yang kemudian mendapatkan pelatihan dari Amerika Serikat sehingga menguatkan keyakinan bahwa Aziz mengetahui seluk-beluk taktik udara Amerika Serikat. Beredar kabar jika Iran batal meluncurkan serangan besar-besaran ke wilayah Israel. Namun komunitas intelijen Israel tetap meyakini Tehran telah memutuskan untuk melancarkan serangan langsung membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh pada 31 Juli 2024 yang lalu. Dikutip dari Al Arabiya, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant telah melakukan pembicaraan dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Austin. Gallant mengatakan Iran sedang mempersiapkan militernya untuk serangan skala besar terhadap Israel. Dimungkinkan serangan Iran dapat terjadi sebelum 15 Agustus, di mana di tanggal itu telah ditetapkan oleh Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar untuk perundingan gencatan senjata Gaza yang baru. Israel telah mengonfirmasi akan berpartisipasi dalam perundingan tersebut, sementara Hamas belum memberikan tanggapan resmi. Diketahui situasi di Timur Tengah dalam kondisi siaga tinggi sejak pembunuhan Haniyeh. Iran dan proksi regionalnya termasuk Hizbullah Lebanon telah menyalahkan Israel atas serangan ini. Mereka bahkan bersumpah untuk membalas. Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, mengatakan bahwa merupakan kewajiban Iran untuk membalas kematian pemimpin Hamas itu, mengingat pembunuhan terhadap Haniyeh terjadi di Iran. Israel tengah siaga tinggi jelang serangan Iran Hizbullah untuk membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Mengantisipasi serangan besaran-besaran tersebut, sejumlah negara membatalkan penerbangan pada rute Tel Aviv. Maskapai penerbangan Irlandia Ryanair mengumumkan pembatalan total penerbangannya pada rute Tel Aviv hingga 26 Agustus 2024. Grup Lufthansa Jerman juga mengumumkan penangguhan semua penerbangan ke Tel Aviv, Teheran, Beirut, Irak, Oman, dan Erbil hingga 21 Agustus. Dikutip dari Al-Mayadin, langkah serupa juga diambil Swiss Airlines. Mereka mengumumkan akan menghindari wilayah udara Iran, Irak, dan wilayah pendudukan Palestina hingga besok. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sudah memberikan pesan kepada para menterinya. Ia memperingatkan jika hari-hari yang mendatang adalah hari yang menentukan. Dirinya meyakini Iran akan melancarkan serangan dalam beberapa hari mendatang.
Saat ini militer Israel memerintahkan para tentaranya untuk tidak bepergian ke luar negeri. Bahkan tentara yang ada di sejumlah negara diminta kembali ke Israel untuk mempersiapkan diri jika Iran Hizbullah benar-benar menyerang. Wakil Presiden Iran untuk urusan strategis Javad Zarif mundur dari jabatannya pada Minggu 12 Agustus 2024. Keputusan ini diambil hanya beberapa jam setelah calon menteri diserahkan ke parlemen untuk disetujui. Dalam unggahan di media sosial, Zarif mengaku akan kembali bekerja sebagai dosen di Universitas Teheran. Ia sebelumnya memang aktif berkampanye untuk memenangkan Masud Pezeshkian dalam Pilpres. Meski begitu, Zarif tidak tertarik menjadi bagian dari pemerintahan yang baru. Tiba-tiba pada awal Agustus, ia ditunjuk sebagai wakil presiden untuk urusan strategis. Selain itu, Zarif juga ditunjuk sebagai kepala Dewan Pengarah yang bertanggung jawab untuk menyeleksi kandidat berbagai kementerian dan lembaga pemerintah. Dari 19 menteri yang diperkenalkan ke parlemen, hanya 3 orang yang merupakan pilihan pertama. Zarif mengaku tidak puas dengan hasil tersebut, karena tak mampu memenuhi janjinya untuk mengikut sertakan perempuan dan pemuda. Terlepas dari masalah politik, Iran kini juga menghadapi ketegangan setelah kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Negara tersebut diprediksi akan menyerang Israel sebagai bentuk balas dendam. Amerika Serikat akan mengerahkan kapal selam yang dilengkapi peluru kendali ke kawasan Timur Tengah. Pengerahan ini dilakukan saat kawasan itu bersiap menghadapi kemungkinan serangan balasan Iran atas pembunuhan tokoh Hamas dan Hizbullah 2 pekan lalu. Dikutip dari Al Arabiya, perintah untuk mengerahkan kapal selam itu disampaikan langsung oleh Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin. Sebelumnya, kapal selam bertenaga nuklir USS Georgia sudah berada di Laut Mediterania pada Juli lalu. Namun, pengumuman dari Pentagon untuk mengerahkan kapal selam tersebut merupakan sesuatu yang langka. Austin mengaku telah memerintahkan kelompok penyerang Abraham Lincoln untuk mempercepat penempatannya di Timur Tengah. Ia menegaskan kembali dukungan penuh Amerika kepada Israel di tengah meningkatnya ketegangan regional. Sebelumnya, Pentagon juga telah mengumumkan pengerahan jet tempur tambahan dan kapal perang ke Timur Tengah. Aset militer ini ditambahkan untuk menghadapi kemungkinan serangan balasan dari Iran dan sekutu. Iran sendiri telah menuduh Israel sebagai dalang di balik kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara Israel secara terbuka mengakui telah membunuh komandan senior Hizbullah Fuad Shukar pada Juli lalu. Media Zionis menyebut bahwa Israel hanya sedang menunggu bom waktu di tengah situasi genting di Timur Tengah. Selain dihadapkan pada konflik melawan Iran, Zionis juga mendapati ada taktik dan senjata dahsyat yang sedang disiapkan Hizbullah untuk menyerang pasukan Israel. Dikutip dari Ma'arif, Hizbullah diketahui akan melancarkan balas dendam atas tewasnya Fuad Shukar, meskipun tidak bersamaan dengan rencana serangan Iran. Laporan Ma'arif yang merupakan media Zionis pada Minggu 11 Agustus menyebutkan senjata dahsyat Hizbullah sudah disiagakan dan disiapkan menyerang Israel. Senjata-senjata ini diantaranya adalah rudal dengan sistem pemandu atau tanpa sistem pemandu, rudal balistik dan rudal anti kapal, serta pesawat nirawak atau drone yang membawa bom. Berbagai persenjataan diakui Zionis akan menjamah wilayah Israel lebih dalam. Hizbullah sendiri selama ini sudah berusaha mengalahkan benteng pertahanan Iron Dome milik Israel. Dengan begitu, pasukan Lebanon ini lebih mudah menguji celah yang ada dalam Iron Dome sendiri. Hizbullah dilaporkan menerima banyak kiriman roket dan pesawat nirawak terbaru milik Iran. Hizbullah juga memiliki sistem pertahanan udara yang tak dimiliki kebanyakan milisi di Timur Tengah. Hizbullah mempunyai 130.000 hingga 150.000 roket dan rudal. Jumlah ini bahkan lebih dari 4 kali lipat rudal milik Hamas sebelum perang di jalur Gaza meletus. Hizbullah juga punya lebih dari 100.000 pejuang yang siap berperang. Ma'arif menyebut kebanyakan senjata Hizbullah memang rudal tanpa sistem pemandu. Akan tetapi senjata ini tetap bisa membahayakan sistem pertahanan Israel jika ditembakkan secara keroyokan.
Milisi Hizbullah Lebanon terus membombardir wilayah Israel Utara setiap harinya. Terbaru serangan besar Hizbullah berhasil menargetkan posisi militer Israel. Milisi pro-Iran itu pada Senin 11 Agustus malam hari dilaporkan menembakkan lebih dari 30 roket dari Lebanon. Hizbullah dalam pernyataannya mengatakan serangan tersebut menggunakan roket Katyusha. Serangan malam hari itu menghantam markas besar Divisi ke-146 yang baru didirikan di Jatun. Detik-detik rentetan serangan juga beredar luas di media sosial. Terlihat sistem pertahanan udara Israel sibuk menangkis serangan tersebut. Dilaporkan sebagian roket gagal ditangkis oleh Iron Dome Israel. Adapun operasi ini dilakukan sebagai respon atas serangan Israel terhadap wilayah sipil di Lebanon Selatan. Media Lebanon mengatakan suara ledakan terdengar di kota Naharia hingga daerah Al-Qariyat di kota Haifa. Serangan itu mengakibatkan kebakaran besar di wilayah Galilea Barat. Pihak Israel belum memberikan keterangan terkait korban jiwa dalam serangan itu. Namun rekaman yang dipublikasikan di media menunjukkan ambulans segera bergerak menuju lokasi yang menjadi sasaran. Pasukan Hizbullah melancarkan 10 operasi tempur yang menyasar 10 pangkalan militer Israel. Serangan ini dilancarkan secara beruntun oleh Hizbullah dalam 24 jam terakhir. Pasukan Hizbullah mengumumkan bahwa dari 10 serangan ini yang paling besar adalah serangan rudal besar-besaran yang menyasar pemukiman di Galilea Atas. Hizbullah menghancurkan perbatasan Lebanon Israel yang diduduki Zionis. Serangan rudal ini juga dilancarkan dan menyasar 4 benteng tentara Israel. Di wilayah Sya'ar, rudal terarah menghantam personil militer Israel. Pada Jumat malam, Hizbullah juga menggunakan pesawat nirawak untuk menyerang pangkalan logistik militer di wilayah Uwatar yang terletak di barat daya kota Shafat. Hizbullah sendiri diprediksi akan melancarkan serangan balas dendam pada Israel. Balas dendam ini adalah serangan yang akan terpisah dari serangan Iran, yang mana Hizbullah menyerang Israel atas balas dendam kematian Fuad Shur. Laporan Ma'arif pada Minggu 11 Agustus menyebut bahwa senjata dahsyat Hizbullah juga sudah disiagakan dan kini disiapkan untuk menyerang Israel. Senjata-senjata ini diantaranya adalah rudal dengan sistem pemandu atau tanpa sistem pemandu, kemudian rudal balistik dan rudal anti kapal, serta pesawat nirawak atau drone yang membawa bom. Berbagai persenjataan ini diakui Zionis akan menjamah wilayah Israel lebih dalam. Garda Revolusi Iran mengadakan latihan militer di Provinsi Kermanshah sejak Jumat 9 Agustus kemarin. Latihan militer berlangsung di tengah ancaman pembalasan kepada Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Seorang pejabat militer mengatakan latihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan kewaspadaan terhadap musuh. Kantor berita resmi Iran IRNA melaporkan latihan itu akan berlangsung hingga Selasa 13 Agustus besok. Tidak disebutkan berapa jumlah tentara dan persenjataan yang dilibatkan dalam latihan tersebut. Namun latihan ini berlangsung di tengah ancaman untuk membalas Israel atas kematian Haniyeh. Haniyeh sebelumnya meninggal dalam ledakan di Iran pada akhir Juli setelah menghadiri upacara pelantikan presiden. Iran menuduh Israel sebagai dalang kematian Haniyeh dengan menembakkan proyektil jarak pendek dari luar wisma. Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, bahkan sudah memerintahkan Garda Revolusi untuk memberi hukuman berat kepada Israel. Perintah itu pun disanggupi Jenderal Iran dan berjanji akan melakukannya dengan cara terbaik. Iran menggelar latihan penembakan senjata di wilayah udara Teheran mulai tanggal 11 hingga 14 Agustus 2024. Dengan adanya latihan ini, pilot diminta untuk menghindari penerbangan di sejumlah lokasi. Dikutip dari Yerusalem Post, larangan terbang mencakup wilayah OID-29 Teheran yang dekat dengan pangkalan udara Nojeh Iran di Hamadan. Di sana, pasukan Iran berlatih menembak selama 4 hari berturut-turut, mulai pukul 4.30 hingga 14.30. Menurut layanan Notam, latihan akan berlangsung dari permukaan tanah hingga ketinggian 10.000 kaki. Semua pilot diminta untuk menghindari area tersebut selama waktu yang ditentukan. Pada 5 Agustus lalu, Iran juga mengeluarkan notam yang memperingatkan bahaya penerbangan menuju bagian tengah dan bagian barat laut.
2 hari kemudian, Mesir meminta semua maskapai penerbangannya untuk menghindari wilayah udara Iran selama 3 jam di pagi hari. Seorang pejabat Kairo mengatakan hal ini berkaitan dengan latihan militer yang diadakan oleh Iran. Kabar mengenai latihan tempur ini semakin berembus kencang di tengah ancaman pembalasan terhadap Israel. Iran sebelumnya telah bersumpah untuk menghukum Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Kiamat panjang akan dihadapi oleh pasukan Israel di tengah rencana gempuran Iran. Sebagai balas dendam atas tewasnya Ismail Haniyeh, Iran dilaporkan akan menyerang Israel sampai 4 hari non-stop. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi Keamanan Nasional Majelis Iran Ahmad Bahasyah Ardestani. Ardestani menyebut bahwa Iran akan melakukan operasi udara besar-besaran mereka dalam rentan 3-4 hari. Kepada Iran Watch, Ardestani juga berujar bahwa Iran bersiap menghadapi resiko yang muncul akibat serangan ini. Ardestani mengisyaratkan bahwa akan ada pertumpahan darah besar yang terjadi di Israel. Secara terbuka, Ardestani juga menyebut Iran sengaja memperlambat balas dendam terhadap Israel. Taktik ini dilakukan untuk membuat Israel frustasi menunggu kapan serangan Iran akan dilancarkan. Sementara itu, pakar kajian Iran David Mashri juga menyebut bahwa Iran menggunakan strategi perang psikologis. Saat perang psikologis berakhir, Ardestani memastikan bahwa Iran akan terus menyerang. Dari informasi, Iran sendiri mengisyaratkan akan melancarkan serangan pada Israel selama 3-4 hari. Teheran telah mengeluarkan pemberitahuan agar penerbangan sipil menghindari wilayah udara Iran hingga 14 Agustus 2024. Balas dendam Iran terhadap Israel masih menjadi teka-teki terkait kapan waktu yang tepat meluncurkannya. Pakar memprediksi Iran sengaja mempermainkan kesabaran Israel karena perang psikologis merupakan bagian dari strategi negara tersebut. Pakar Iran di Universitas Tel Aviv, David Menasri, menilai Israel tak begitu pandai dalam permainan kesabaran seperti Iran. Menurutnya akan menarik untuk dilihat apakah Israel akan bertindak terlebih dahulu. David beranggapan bahwa Iran jelas memenangkan perang psikologis untuk saat ini. Sementara itu, anggota parlemen Iran Ahmad Ardestani memberi sedikit bocoran terkait balas dendam ke Israel. Ia memprediksi serangan tersebut bisa berlangsung selama 3 atau 4 hari. Meski belum diketahui kapan waktunya, Ardestani memastikan balasan Iran akan mengejutkan Israel. Sebelumnya, Iran telah bersumpah untuk menghukum berat Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Iran menduga Haniyeh tewas ditembak proyektil jarak pendek oleh agen Israel dari luar wisma akhir Juli lalu. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, kembali beraksi pada hari ke-310 perang. Dalam operasinya, Brigade Al-Qassam meledakkan gedung persembunyian IDF di Rafah dengan peluru RPG termobarik. Dilansir dari Al-Mayadin pada Senin 12 Agustus 2024, Brigade Al-Qassam mengklaim serangan tersebut tepat sasaran. Menurut laporannya, peledak tersebut meruntuhkan gedung persembunyian IDF. Butut serangan itu, sejumlah tentara yang ada di dalamnya pun tewas tertimbun. Seusai insiden tersebut, helikopter Israel terlihat sibuk mengangkut jasad para tentara. Adegan itu pun dilihat langsung oleh Brigade Al-Qassam. Selain serangan tersebut, Brigade Al-Qassam juga mengaku telah menghabisi pasukan infanteri di timur Rafah di hari yang sama. Mereka menghadang pasukan infanteri Zionis itu dengan menanam peledak rakitan di tanah dan diledakkan saat musuh melintasinya. Serangan itu pun diklaim melukai dan menewaskan sejumlah tentara Israel. Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam melakukan operasi gabungan di lingkungan Al-Zanah di sebelah timur Khan Yunis. Dalam operasinya, 2 militan Palestina itu menembaki tentara Israel yang tengah bersembunyi. Imbas serangan gabungan tersebut, tubuh seorang tentara Israel terluka parah. Tubuh tentara Israel berlubang dan berlumuran darah. Dilansir dari Al-Mayadin pada Senin 12 Agustus 2024, insiden mematikan itu diungkapkan langsung oleh pasukan perlawanan. Menurut laporannya, Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam telah menembakkan sejumlah
sejumlah peluru menggunakan senapan sniper Gaul yang diproduksi secara lokal. Serangan itu diklaim tepat sasaran dan melukai tentara Israel. Di waktu yang sama, fraksi perlawanan juga mengumumkan bahwa pasukannya telah meluncurkan 3 serangan mortir terhadap pasukan Israel di wilayah yang sama. Pasalnya serangan tersebut menargetkan kendaraan lapis baja dan unit infanteri Israel di Al-Zanah dan Abu Hadaf. Selain itu, pejuang Al-Quds juga menembakkan beberapa amunisi berbantuan roket ke pusat komando dan kendali Israel di timur laut Khan Yunis. Pasukan Hizbullah dari Lebanon menembakkan puluhan roket ke Israel Utara pada Minggu 11 Agustus 2024 malam. Serangan tersebut diklaim sukses menjebol sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Dilansir dari The Times of Israel, insiden itu telah diakui langsung oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut laporannya, Hizbullah telah memporak-porandakan sejumlah wilayah di Israel Utara dengan menggunakan 30 roket dalam waktu 1 jam. Imbal serangan tersebut, ketegangan di Israel semakin meningkat. Terlebih, sejumlah roket Hizbullah juga menghantam wilayah Nahariya hingga mengakibatkan kebakaran hebat. Beberapa lainnya pun diklaim menghantam area terbuka. Seiring dengan serangan tersebut, kobaran api dan kepulan asap tebal tampak membumbung tinggi. Selain itu, sirine peringatan bahaya menggema tanpa henti di beberapa wilayah seperti Nahariya, Acre, beberapa kota di Galilea Barat, Krayot, Malkia, Afifim, serta Galilea Atas. Meski demikian, IDF mengklaim tidak ada korban jiwa dalam serangan tersebut. Beberapa jam setelah serangan tersebut, IDF pun mengakui melancarkan serangan balasan. Pasalnya, jet tempurnya menyerang sasaran Hizbullah di Lebanon, termasuk lokasi yang menampung aset teknologi, gudang senjata, posisi peluncuran roket, dan juga infrastruktur lainnya. Sistem pertahanan udara Iron Dome Israel kembali jebol setelah dibombardir Hizbullah hingga 10 kali dalam 24 jam. Serangan tersebut menghantam sejumlah wilayah hingga mengakibatkan kebakaran hebat dan juga korban jiwa di pihak tentara Israel. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon, tepatnya pada Minggu 11 Agustus 2024. Hizbullah mengklaim 10 serangan yang diluncurkan oleh pasukannya ke Israel tepat sasaran. 4 serangan rudal diantaranya ditembakkan ke arah 4 benteng tentara Israel. Adapun di daerah Sa'ar, serangan Hizbullah menghantam sekumpulan personil militer Israel hingga mengakibatkan jasad tentara tercacar. Di sisi lain, beberapa sistem kendali visual di perbatasan Israel-Lebanon juga hancur karena serangan tersebut. Selain itu, serangan drone Hizbullah juga mengakibatkan kebakaran besar di Galilea Atas. Diketahui sebelumnya, situasi di perbatasan Israel-Lebanon memanas sejak perang Gaza meletus pada bulan Oktober 2023 silam. Hampir setiap hari, tentara Israel dan pasukan Hizbullah saling menyerang di perbatasan. Bahkan menurut Kementerian Luar Negeri Lebanon, ada sekitar 100.000 warga di Israel Selatan yang terpaksa mengungsi karena serangan Israel. Sementara itu, Israel melaporkan ada sekitar 80.000 warganya di wilayah utara yang harus mengungsi karena serangan Hizbullah. Setelah 10.000 tentara IDF tewas dan terluka, 100 perwira militer Israel mengirimkan surat protes ke pemimpinnya Herzi Halevi. Ratusan perwira itu tak terima dengan pernyataan para pejabat senior yang sesumbar bahwa kemenangan Israel sudah ada di depan mata. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 12 Agustus 2024, dalam surat tersebut para perwira Israel mengatakan bahwa situasi di medan perang dengan pernyataan para pejabat sangatlah berbeda. Menurut para perwira Israel, faksi perlawanan Palestina masih memiliki banyak kemampuan setelah 10 bulan perang, termasuk kemampuan lintas perbatasan seperti UAV, pesawat tak berawak, peledak, dan juga mortir. Sehingga mereka menilai bahwa kemenangan Israel di Gaza masih sangat jauh. Surat tersebut ditandatangani oleh 100 perwira Israel. Diketahui sebelumnya pada bulan lalu Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu sesumbar bahwa kemenangan sudah dalam jangkauan. Di sisi lain, genosida yang dilakukan Israel itu mendapatkan kecaman dari berbagai pihak. Terlebih sejak 7 Oktober 2023 lalu, aksi IDF telah mengakibatkan lebih dari 39.000 korban jiwa, yang mana sebagian besar diantaranya merupakan wanita dan anak-anak.
Jelang serangan Iran, warga Israel panik karena diteror dengan pesan misterius. Tepatnya pada Jumat 9 Agustus 2024, pesan teror tersebut dikirimkan ke sejumlah warga Israel. Dalam pesan itu, pelaku menekankan bahwa warga Israel akan segera menemui ajalnya pada pekan depan. Dilansir dari tribunnews.com, pesan tersebut dikirim ke ponsel warga dengan disertai nama lengkap penerima dan kota tempat mereka tinggal. Menanggapi hal itu, polisi Israel dan Direktorat Cyber Nasional berusaha melacak sumber pesan tersebut. Menurut polisi, tindakan pengiriman pesan seperti itu termasuk tindak pidana dan pelakunya berpotensi menerima hukuman penjara. Polisi pun meminta para penerima pesan untuk mengabaikannya dan memblokir nomor pengirim apabila memungkinkan. Diketahui sebelumnya pesan itu muncul di tengah ancaman serangan balasan oleh Iran dan Hizbullah terhadap Israel. Iran marah besar karena Israel membunuh kepala biro politik Hamas Ismail Haniyeh di Iran. Adapun Hizbullah geram karena salah satu panglimanya, Fuad Shukr, dibunuh oleh Israel. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kecolongan dengan aksi perlawanan dari Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas. Pada Minggu 11 Agustus 2024, pasukan dari Brigade Al-Qassam itu menyusup ke lembah Jordan yang merupakan wilayah Israel di tepi barat. Menurut militer dan petugas medis, serangan senapan serbu dari Hamas itu dilakukan dengan jarak 250 meter dan mengenai 2 mobil. Imbas serangan tersebut, penduduk Israel Yonatan Deutsch, usia 23 tahun tewas. Seorang pemukim lainnya pun dilaporkan mengalami luka-luka akibat serangan tersebut. Kini korban masih dalam perawatan intensif di sebuah rumah sakit di wilayah itu. Dilansir dari The Times of Israel, seusai melancarkan serangan, pejuang Hamas langsung melarikan diri. Sementara IDF bergegas mengerahkan sejumlah besar tentara ke lokasi kejadian untuk memburu pelaku. Bahkan karena kesulitan menemukan pelaku, IDF sampai menutup sejumlah jalan. Terkait hal ini, beredar kabar jika Iran batal meluncurkan serangan besar-besaran ke wilayah Israel. Namun komunitas intelijen Israel tetap meyakini Tehran telah memutuskan untuk melancarkan serangan langsung membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh pada 31 Juli 2024 yang lalu. Dikutip dari Al-Arabiya, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant telah melakukan pembicaraan dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Austin. Gallant mengatakan Iran sedang mempersiapkan militernya untuk serangan skala besar terhadap Israel. Dimungkinkan serangan Iran dapat terjadi sebelum 15 Agustus, di mana di tanggal itu telah ditetapkan oleh Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar untuk perundingan gencatan senjata Gaza yang baru. Israel telah mengonfirmasi akan berpartisipasi dalam perundingan tersebut, sementara Hamas belum memberikan tanggapan resmi. Diketahui situasi di Timur Tengah dalam kondisi siaga tinggi sejak pembunuhan Haniyeh. Iran dan proksi regionalnya termasuk Hizbullah Lebanon telah menyalahkan Israel atas serangan ini. Mereka bahkan bersumpah untuk membalas. Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, mengatakan bahwa merupakan kewajiban Iran untuk membalas kematian pemimpin Hamas itu, mengingat pembunuhan terhadap Haniyeh terjadi di Iran. Israel tengah siaga tinggi jelang serangan Iran Hizbullah untuk membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Mengantisipasi serangan besaran-besaran tersebut, sejumlah negara membatalkan penerbangan pada rute Tel Aviv. Maskapai penerbangan Irlandia Ryanair mengumumkan pembatalan total penerbangannya pada rute Tel Aviv hingga 26 Agustus 2024. Grup Lufthansa Jerman juga mengumumkan penangguhan semua penerbangan ke Tel Aviv, Teheran, Beirut, Irak, Oman, dan Erbil hingga 21 Agustus. Dikutip dari Al-Mayadin, langkah serupa juga diambil Swiss Airlines. Mereka mengumumkan akan menghindari wilayah udara Iran, Irak, dan wilayah pendudukan Palestina hingga besok. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sudah memberikan pesan kepada para menterinya. Ia memperingatkan jika hari-hari yang mendatang adalah hari yang menentukan. Dirinya meyakini Iran akan melancarkan serangan dalam beberapa hari mendatang. Saat ini militer Israel memerintahkan para tentaranya untuk tidak bepergian ke luar negeri. Bahkan tentara yang ada di sejumlah negara diminta kembali ke Israel untuk mempersiapkan diri jika Iran Hizbullah benar-benar menyerang. Wakil Presiden Iran untuk urusan strategis Javad Zarif mundur dari jabatannya pada Minggu 12 Agustus 2024.
Keputusan ini diambil hanya beberapa jam setelah calon menteri diserahkan ke parlemen untuk disetujui. Dalam unggahan di media sosial, Zarif mengaku akan kembali bekerja sebagai dosen di Universitas Teheran. Ia sebelumnya memang aktif berkampanye untuk memenangkan Masud Pezeshkian dalam Pilpres. Meski begitu, Zarif tidak tertarik menjadi bagian dari pemerintahan yang baru. Tiba-tiba pada awal Agustus, ia ditunjuk sebagai wakil presiden untuk urusan strategis. Selain itu, Zarif juga ditunjuk sebagai kepala Dewan Pengarah yang bertanggung jawab untuk menyeleksi kandidat berbagai kementerian dan lembaga pemerintah. Dari 19 menteri yang diperkenalkan ke parlemen, hanya 3 orang yang merupakan pilihan pertama. Zarif mengaku tidak puas dengan hasil tersebut karena tak mampu memenuhi janjinya untuk mengikut sertakan perempuan dan pemuda. Terlepas dari masalah politik, Iran kini juga menghadapi ketegangan setelah kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Negara tersebut diprediksi akan menyerang Israel sebagai bentuk balas dendam. Amerika Serikat akan mengerahkan kapal selam yang dilengkapi peluru kendali ke kawasan Timur Tengah. Pengerahan ini dilakukan saat kawasan itu bersiap menghadapi kemungkinan serangan balasan Iran atas pembunuhan tokoh Hamas dan Hizbullah 2 pekan lalu. Dikutip dari Al Arabiya, perintah untuk mengerahkan kapal selam itu disampaikan langsung oleh Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin. Sebelumnya, kapal selam bertenaga nuklir USS Georgia sudah berada di Laut Mediterania pada Juli lalu. Namun, pengumuman dari Pentagon untuk mengerahkan kapal selam tersebut merupakan sesuatu yang langka. Austin mengaku telah memerintahkan kelompok penyerang Abraham Lincoln untuk mempercepat penempatannya di Timur Tengah. Ia menegaskan kembali dukungan penuh Amerika kepada Israel di tengah meningkatnya ketegangan regional. Sebelumnya, Pentagon juga telah mengumumkan pengerahan jet tempur tambahan dan kapal perang ke Timur Tengah. Aset militer ini ditambahkan untuk menghadapi kemungkinan serangan balasan dari Iran dan sekutu. Iran sendiri telah menuduh Israel sebagai dalang di balik kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara Israel secara terbuka mengakui telah membunuh komandan senior Hizbullah Fuad Shukar pada Juli lalu. Media Zionis menyebut bahwa Israel hanya sedang menunggu bom waktu di tengah situasi genting di Timur Tengah. Selain dihadapkan pada konflik melawan Iran, Zionis juga mendapati ada taktik dan senjata dahsyat yang sedang disiapkan Hizbullah untuk menyerang pasukan Israel. Dikutip dari Ma'arif, Hizbullah diketahui akan melancarkan balas dendam atas tewasnya Fuad Shukar, meskipun tidak bersamaan dengan rencana serangan Iran. Laporan Ma'arif yang merupakan media Zionis pada Minggu 11 Agustus menyebutkan senjata dahsyat Hizbullah sudah disiagakan dan disiapkan menyerang Israel. Senjata-senjata ini diantaranya adalah rudal dengan sistem pemandu atau tanpa sistem pemandu, rudal balistik dan rudal anti kapal, serta pesawat nirawak atau drone yang membawa bom. Berbagai persenjataan diakui Zionis akan menjamah wilayah Israel lebih dalam. Hizbullah sendiri selama ini sudah berusaha mengalahkan benteng pertahanan Iron Dome milik Israel. Dengan begitu, pasukan Lebanon ini lebih mudah menguji celah yang ada dalam Iron Dome sendiri. Hizbullah dilaporkan menerima banyak kiriman roket dan pesawat nirawak terbaru milik Iran. Hizbullah juga memiliki sistem pertahanan udara yang tak dimiliki kebanyakan milisi di Timur Tengah. Hizbullah mempunyai 130.000 hingga 150.000 roket dan rudal. Jumlah ini bahkan lebih dari 4 kali lipat rudal milik Hamas sebelum perang di jalur Gaza meletus. Hizbullah juga punya lebih dari 100.000 pejuang yang siap berperang. Ma'arif menyebut kebanyakan senjata Hizbullah memang rudal tanpa sistem pemandu. Akan tetapi senjata ini tetap bisa membahayakan sistem pertahanan Israel jika ditembakkan secara keroyokan. Milisi Hizbullah Lebanon terus membombardir wilayah Israel Utara setiap harinya. Terbaru serangan besar Hizbullah berhasil menargetkan posisi militer Israel.
Milisi pro-Iran itu pada Senin 11 Agustus malam hari dilaporkan menembakkan lebih dari 30 roket dari Lebanon. Hizbullah dalam pernyataannya mengatakan serangan tersebut menggunakan roket Katyusha. Serangan malam hari itu menghantam markas besar divisi ke-146 yang baru didirikan di Jatun. Detik-detik rentetan serangan juga beredar luas di media sosial. Terlihat sistem pertahanan udara Israel sibuk menangkis serangan tersebut. Dilaporkan sebagian roket gagal ditangkis oleh Iron Dome Israel. Adapun operasi ini dilakukan sebagai respon atas serangan Israel terhadap wilayah sipil di Lebanon Selatan. Media Lebanon mengatakan suara ledakan terdengar di kota Nahariyah hingga daerah Al-Qariyat di kota Haifa. Serangan itu mengakibatkan kebakaran besar di wilayah Galilea Barat. Pihak Israel belum memberikan keterangan terkait korban jiwa dalam serangan itu. Namun rekaman yang dipublikasikan di media menunjukkan ambulans segera bergerak menuju lokasi yang menjadi sasaran. Pasukan Hizbullah melancarkan 10 operasi tempur yang menyasar 10 pangkalan militer Israel. Serangan ini dilancarkan secara beruntun oleh Hizbullah dalam 24 jam terakhir. Pasukan Hizbullah mengumumkan bahwa dari 10 serangan ini yang paling besar adalah serangan rudal besar-besaran yang menyasar pemukiman di Galilea Atas. Hizbullah menghancurkan perbatasan Lebanon Israel yang diduduki Zionis. Serangan rudal ini juga dilancarkan dan menyasar 4 benteng tentara Israel. Di wilayah Sya'ar, rudal terarah menghantam personil militer Israel. Pada Jumat malam, Hizbullah juga menggunakan pesawat nirawak untuk menyerang pangkalan logistik militer di wilayah Uwatar yang terletak di barat daya kota Shafat. Hizbullah sendiri diprediksi akan melancarkan serangan balas dendam pada Israel. Balas dendam ini adalah serangan yang akan terpisah dari serangan Iran, yang mana Hizbullah menyerang Israel atas balas dendam kematian Fuad Shur. Laporan Ma'arif pada Minggu 11 Agustus menyebut bahwa senjata dahsyat Hizbullah juga sudah disiagakan dan kini disiapkan untuk menyerang Israel. Senjata-senjata ini diantaranya adalah rudal dengan sistem pemandu atau tanpa sistem pemandu, kemudian rudal balistik dan rudal anti kapal, serta pesawat nirawak atau drone yang membawa bom. Berbagai persenjataan ini diakui Zionis akan menjamah wilayah Israel lebih dalam. Garda Revolusi Iran mengadakan latihan militer di Provinsi Kermansyah sejak Jumat 9 Agustus kemarin. Latihan militer berlangsung di tengah ancaman pembalasan kepada Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Seorang pejabat militer mengatakan latihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan kewaspadaan terhadap musuh. Kantor berita resmi Iran IRNA melaporkan latihan itu akan berlangsung hingga Selasa 13 Agustus besok. Tidak disebutkan berapa jumlah tentara dan persenjataan yang dilibatkan dalam latihan tersebut. Namun latihan ini berlangsung di tengah ancaman untuk membalas Israel atas kematian Haniyeh. Haniyeh sebelumnya meninggal dalam ledakan di Iran pada akhir Juli setelah menghadiri upacara pelantikan presiden. Iran menuduh Israel sebagai dalang kematian Haniyeh dengan menembakkan proyektil jarak pendek dari luar wisma. Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, bahkan sudah memerintahkan Garda Revolusi untuk memberi hukuman berat kepada Israel. Perintah itu pun disanggupi Jenderal Iran dan berjanji akan melakukannya dengan cara terbaik. Iran menggelar latihan penembakan senjata di wilayah udara Teheran mulai tanggal 11 hingga 14 Agustus 2024. Dengan adanya latihan ini, pilot diminta untuk menghindari penerbangan di sejumlah lokasi. Dikutip dari Yerusalem Post, larangan terbang mencakup wilayah OID 29 Teheran yang dekat dengan pangkalan udara Nojeh Iran di Hamadan. Di sana, pasukan Iran berlatih menembak selama 4 hari berturut-turut, mulai pukul 4.30 hingga 14.30. Menurut layanan Notam, latihan akan berlangsung dari permukaan tanah hingga ketinggian 10.000 kaki. Semua pilot diminta untuk menghindari area tersebut selama waktu yang ditentukan. Pada 5 Agustus lalu, Iran juga mengeluarkan notam yang memperingatkan bahaya penerbangan menuju bagian tengah dan bagian barat laut. 2 hari kemudian, Mesir meminta semua maskapai penerbangannya untuk menghindari wilayah udara Iran selama 3 jam di pagi hari. Seorang pejabat Kairo mengatakan hal ini berkaitan dengan latihan militer
yang diadakan oleh Iran. Kabar mengenai latihan tempur ini semakin berembus kencang di tengah ancaman pembalasan terhadap Israel. Iran sebelumnya telah bersumpah untuk menghukum Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Kiamat panjang akan dihadapi oleh pasukan Israel di tengah rencana gempuran Iran. Sebagai balas dendam atas tewasnya Ismail Haniyeh, Iran dilaporkan akan menyerang Israel sampai 4 hari non-stop. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi Keamanan Nasional Majelis Iran Ahmad Bahasyah Ardestani. Ardestani menyebut bahwa Iran akan melakukan operasi udara besar-besaran mereka dalam rentan 3-4 hari. Kepada Iran Watch, Ardestani juga berujar bahwa Iran bersiap menghadapi resiko yang muncul akibat serangan ini. Ardestani mengisyaratkan bahwa akan ada pertumpahan darah besar yang terjadi di Israel. Secara terbuka, Ardestani juga menyebut Iran sengaja memperlambat balas dendam terhadap Israel. Taktik ini dilakukan untuk membuat Israel frustasi menunggu kapan serangan Iran akan dilancarkan. Sementara itu, pakar kajian Iran David Mashri juga menyebut bahwa Iran menggunakan strategi perang psikologis. Saat perang psikologis berakhir, Ardestani memastikan bahwa Iran akan terus menyerang. Dari informasi, Iran sendiri mengisyaratkan akan melancarkan serangan pada Israel selama 3-4 hari. Teheran telah mengeluarkan pemberitahuan agar penerbangan sipil menghindari wilayah udara Iran hingga 14 Agustus 2024. Balas dendam Iran terhadap Israel masih menjadi teka-teki terkait kapan waktu yang tepat meluncurkannya. Pakar memprediksi Iran sengaja mempermainkan kesabaran Israel karena perang psikologis merupakan bagian dari strategi negara tersebut. Pakar Iran di Universitas Tel Aviv, David Menasri, menilai Israel tak begitu pandai dalam permainan kesabaran seperti Iran. Menurutnya akan menarik untuk dilihat apakah Israel akan bertindak terlebih dahulu. David beranggapan bahwa Iran jelas memenangkan perang psikologis untuk saat ini. Sementara itu, anggota parlemen Iran Ahmad Ardestani memberi sedikit bocoran terkait balas dendam ke Israel. Ia memprediksi serangan tersebut bisa berlangsung selama 3 atau 4 hari. Meski belum diketahui kapan waktunya, Ardestani memastikan balasan Iran akan mengejutkan Israel. Sebelumnya, Iran telah bersumpah untuk menghukum berat Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Iran menduga Haniyeh tewas ditembak proyektil jarak pendek oleh agen Israel dari luar wisma akhir Juli lalu. Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas kembali beraksi pada hari ke-310 perang. Dalam operasinya, Brigade Al-Qassam meledakkan gedung persembunyian IDF di Rafah dengan peluru RPG termobarik. Dilansir dari Al-Mayadin pada Senin 12 Agustus 2024, Brigade Al-Qassam mengklaim serangan tersebut tepat sasaran. Menurut laporannya, peledak tersebut meruntuhkan gedung persembunyian IDF. Butut serangan itu, sejumlah tentara yang ada di dalamnya pun tewas tertimbun. Seusai insiden tersebut, helikopter Israel terlihat sibuk mengangkut jasad para tentara. Adegan itu pun dilihat langsung oleh Brigade Al-Qassam. Selain serangan tersebut, Brigade Al-Qassam juga mengaku telah menghabisi pasukan infanteri di timur Rafah di hari yang sama. Mereka mengadang pasukan infanteri Zionis itu dengan menanam peledak rakitan di tanah dan diledakkan saat musuh melintasinya. Serangan itu pun diklaim melukai dan menewaskan sejumlah tentara Israel. Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam melakukan operasi gabungan di lingkungan Al-Zanah di sebelah timur Khan Yunis. Dalam operasinya, 2 militan Palestina itu menembaki tentara Israel yang tengah bersembunyi. Imbas serangan gabungan tersebut, tubuh seorang tentara Israel terluka parah. Tubuh tentara Israel berlubang dan berlumuran darah. Dilansir dari Al-Mayadin pada Senin 12 Agustus 2024, insiden mematikan itu diungkapkan langsung oleh pasukan perlawanan. Menurut laporannya, Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam telah menembakkan sejumlah
sejumlah peluru menggunakan senapan sniper Gould yang diproduksi secara lokal. Serangan itu diklaim tepat sasaran dan melukai tentara Israel. Di waktu yang sama, fraksi perlawanan juga mengumumkan bahwa pasukannya telah meluncurkan 3 serangan mortir terhadap pasukan Israel di wilayah yang sama. Pasalnya, serangan tersebut menargetkan kendaraan lapis baja dan unit infanteri Israel di Al-Zanah dan Abu Hadaf. Selain itu, pejuang Al-Quds juga menembakkan beberapa amunisi berbantuan roket ke pusat komando dan kendali Israel di timur laut Khan Yunis. Pasukan Hizbullah dari Lebanon menembakkan puluhan roket ke Israel Utara pada Minggu 11 Agustus 2024 malam. Serangan tersebut diklaim sukses menjebol sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Dilansir dari The Times of Israel, insiden itu telah diakui langsung oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut laporannya, Hizbullah telah memporak-porandakan sejumlah wilayah di Israel Utara dengan menggunakan 30 roket dalam waktu 1 jam. Imbas serangan tersebut, ketegangan di Israel semakin meningkat. Terlebih, sejumlah roket Hizbullah juga menghantam wilayah Nahariya hingga mengakibatkan kebakaran hebat. Beberapa lainnya pun diklaim menghantam area terbuka. Seiring dengan serangan tersebut, kobaran api dan kepulan asap tebal tampak membumbung tinggi. Selain itu, sirine peringatan bahaya menggema tanpa henti di beberapa wilayah seperti Nahariya, Acre, beberapa kota di Galilea Barat, Krayot, Malkia, Avivim, serta Galilea Atas. Meski demikian, IDF mengklaim tidak ada korban jiwa dalam serangan tersebut. Beberapa jam setelah serangan tersebut, IDF pun mengakui melancarkan serangan balasan. Pasalnya, jet tempurnya menyerang sasaran Hizbullah di Lebanon, termasuk lokasi yang menampung aset teknologi, gudang senjata, posisi peluncuran roket, dan juga infrastruktur lainnya. Sistem pertahanan udara Iron Dome Israel kembali jebol setelah dibombardir Hizbullah hingga 10 kali dalam 24 jam. Serangan tersebut menghantam sejumlah wilayah hingga mengakibatkan kebakaran hebat dan juga korban jiwa di pihak tentara Israel. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon, tepatnya pada Minggu 11 Agustus 2024. Hizbullah mengklaim 10 serangan yang diluncurkan oleh pasukannya ke Israel tepat sasaran. 4 serangan rudal diantaranya ditembakkan ke arah 4 benteng tentara Israel. Adapun di daerah Sa'ar, serangan Hizbullah menghantam sekumpulan personil militer Israel hingga mengakibatkan jasad tentara tercacar. Di sisi lain, beberapa sistem kendali visual di perbatasan Israel-Lebanon juga hancur karena serangan tersebut. Selain itu, serangan drone Hizbullah juga mengakibatkan kebakaran besar di Galilea Atas. Diketahui sebelumnya, situasi di perbatasan Israel-Lebanon memanas sejak perang Gaza meletus pada bulan Oktober 2023 silam. Hampir setiap hari, tentara Israel dan pasukan Hizbullah saling menyerang di perbatasan. Bahkan menurut Kementerian Luar Negeri Lebanon, ada sekitar 100.000 warga di Israel Selatan yang terpaksa mengungsi karena serangan Israel. Sementara itu, Israel melaporkan ada sekitar 80.000 warganya di wilayah utara yang harus mengungsi karena serangan Hizbullah. Setelah 10.000 tentara IDF tewas dan terluka, 100 perwira militer Israel mengirimkan surat protes ke pemimpinnya Herzi Halevi. Ratusan perwira itu tak terima dengan pernyataan para pejabat senior yang sesumbar bahwa kemenangan Israel sudah ada di depan mata. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 12 Agustus 2024, dalam surat tersebut para perwira Israel mengatakan bahwa situasi di medan perang dengan pernyataan para pejabat sangatlah berbeda. Menurut para perwira Israel, faksi perlawanan Palestina masih memiliki banyak kemampuan setelah 10 bulan perang, termasuk kemampuan lintas perbatasan seperti UAV, pesawat tak berawak, peledak, dan juga mortir. Sehingga mereka menilai bahwa kemenangan Israel di Gaza masih sangat jauh. Surat tersebut ditandatangani oleh 100 perwira Israel. Diketahui sebelumnya pada bulan lalu Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu sesumbar bahwa kemenangan sudah dalam jangkauan. Di sisi lain, genosida yang dilakukan Israel itu mendapatkan kecaman dari berbagai pihak. Terlebih sejak 7 Oktober 2023 lalu, aksi IDF telah mengakibatkan lebih dari 39.000 korban jiwa, yang mana sebagian besar diantaranya merupakan wanita dan anak-anak.
Jelang serangan Iran, warga Israel panik karena diteror dengan pesan misterius. Tepatnya pada Jumat 9 Agustus 2024, pesan teror tersebut dikirimkan ke sejumlah warga Israel. Dalam pesan itu, pelaku menekankan bahwa warga Israel akan segera menemui ajalnya pada pekan depan. Dilansir dari tribunnews.com, pesan tersebut dikirim ke ponsel warga dengan disertai nama lengkap penerima dan kota tempat mereka tinggal. Menanggapi hal itu, polisi Israel dan Direktorat Cyber Nasional berusaha melacak sumber pesan tersebut. Menurut polisi, tindakan pengiriman pesan seperti itu termasuk tindak pidana dan pelakunya berpotensi menerima hukuman penjara. Polisi pun meminta para penerima pesan untuk mengabaikannya dan memblokir nomor pengirim apabila memungkinkan. Diketahui sebelumnya pesan itu muncul di tengah ancaman serangan balasan oleh Iran dan Hizbullah terhadap Israel. Iran marah besar karena Israel membunuh kepala biro politik Hamas Ismail Haniyeh di Iran. Adapun Hizbullah geram karena salah satu panglimanya, Fuad Shukr, dibunuh oleh Israel. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kecolongan dengan aksi perlawanan dari Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas. Pada Minggu 11 Agustus 2024, pasukan dari Brigade Al-Qassam itu menyusup ke lembah Jordan yang merupakan wilayah Israel di tepi barat. Menurut militer dan petugas medis, serangan senapan serbu dari Hamas itu dilakukan dengan jarak 250 meter dan mengenai 2 mobil. Imbas serangan tersebut, penduduk Israel Yonatan Deutsch, usia 23 tahun, tewas. Seorang pemukim lainnya pun dilaporkan mengalami luka-luka akibat serangan tersebut. Kini korban masih dalam perawatan intensif di sebuah rumah sakit di wilayah itu. Dilansir dari The Times of Israel, seusai melancarkan serangan, pejuang Hamas langsung melarikan diri. Sementara IDF bergegas mengerahkan sejumlah besar tentara ke lokasi kejadian untuk memburu pelaku. Bahkan karena kesulitan menemukan pelaku, IDF sampai menutup sejumlah jalan. Terkait hal ini, Brigade Al-Qassam sendiri telah mengonfirmasi bahwa pasukannya merupakan dalang dalam serangan tersebut. Namun, Brigade Al-Qassam tidak memberikan bukti apapun. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF menghadapi ancaman serangan dari militan Palestina. Selain dari Hizbullah, Israel juga terancam diserang Iran buntut pembunuhan Ismail Haniyeh. Oleh karena itu, media Israel mengungkapkan bahwa Zionis tengah ketakutan menghadapi bom waktu. Terlebih, Hizbullah memiliki sejumlah senjata baru yang super canggih dalam beberapa waktu belakangan. Di antaranya rudal dengan sistem pemandu, rudal balistik, rudal anti kapal, serta pesawat nirawak berpeledak. Dilansir dari tribunnews.com, sederet senjata itu pun diklaim bisa masuk jauh lebih dalam ke wilayah Israel. Di sisi lain, seorang pakar juga memperkirakan bahwa Hizbullah kini memiliki 130 hingga 150 ribu roket dan rudal. Jumlah tersebut 4 kali lipat dibandingkan dengan rudal milik Hamas sebelum perang di jalur Gaza meletus. Selain itu, Hizbullah juga memiliki lebih dari 100 ribu pejuang. Media Israel itu melaporkan bahwa mayoritas senjata Hizbullah merupakan rudal tanpa pemandu. Namun senjata tersebut tetap berbahaya bagi Israel jika ditembakkan secara keroyokan. Setelah pembunuhan terhadap pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh pada 31 Juli 2024 di Teheran, Iran bersumpah akan melakukan pembalasan. Rencana Iran lantas ditentang sejumlah negara barat. Tetapi Rusia dan China mendukung Teheran untuk mempertahankan diri. Dukungan pertama disampaikan oleh Rusia. Dilansir dari Reuters, Presiden Rusia Vladimir Putin telah meminta pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, untuk memberikan tanggapan yang terkendali atas dugaan pembunuhan Haniyeh. Meski demikian, ia menyarankan agar tidak menyerang warga sipil. Menurut sumber terkait, pesan Putin disampaikan oleh pejabat tinggi pertahanan Rusia, Sergei Shoigu. Setelah Rusia, China lantas menyatakan dukungannya terhadap Iran mempertahankan kedaulatan, keamanan, dan martabat nasionalnya. Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri China Wang Yi pada pejabat Menteri Luar Negeri Iran Ali Baheri Khani lewat sambungan telepon pada Minggu 11 Agustus. Wang menegaskan Beijing mengecam pembunuhan Haniyeh. China menilai serangan itu telah melanggar kedaulatan Iran dan mengancam stabilitas regional. Ia lantas menegaskan negaranya siap menjaga komunikasi erat dengan Iran. Namun menurut seorang peneliti, China masih belum secara gamblang menyatakan dukungannya.
Hal ini terlihat dari tidak adanya kalimat menahan diri atau menghindari eskalasi lebih lanjut dari pernyataan Wang. Pembalasan Iran terhadap Israel diprediksi akan berlangsung selama 3 atau 4 hari. Hal itu disampaikan anggota Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ahmad Ardestani. Dalam wawancara bersama Iran Watch pada Sabtu 10 Agustus, Ardestani mengatakan bahwa negaranya siap menghadapi konsekuensi apapun, termasuk adanya pertumpahan darah untuk membalas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Ardestani menyebut balas dendam Iran akan dilakukan secara tiba-tiba dengan perencanaan yang baik. Hal ini menimbulkan pertanyaan kapan waktu yang tepat bagi Iran untuk membalas Israel. Namun, Ardestani menyebut teka-teki ini justru menguntungkan pihaknya, sebab Israel diprediksi akan cemas dan gelisah sepanjang waktu karena menunggu pembalasan dari Iran. Ardestani menegaskan bahwa kesabaran adalah bagian dari proses pengambilan keputusan untuk membalas Israel. Banyak pakar mengklaim bahwa perang psikologis merupakan bagian dari strategi Iran. David Menastri, pakar Iran di Universitas Tel Aviv, mengatakan bahwa Israel tidak begitu pandai dalam permainan kesabaran seperti Iran. Namun Ardestani mengonfirmasi kepada Iran Watch bahwa Iran akan merespons dengan tepat dan terjadi secara mengejutkan. Amerika Serikat melihat situasi konflik di Timur Tengah semakin genting. Untuk itu, Kepala Pentagon saat ini telah memerintahkan Amerika Serikat untuk mengerahkan kapal selam nuklir USS Georgia ke Timur Tengah. Perintah ini muncul seusai Iran mengeluarkan peringatan akan melancarkan serangan pada Israel selama 4 hari non-stop. Selain mengerahkan USS Georgia, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga memerintahkan percepatan pengerahan kapal induk USS Abraham Lincoln ke wilayah ini. Pentagon mengumumkan perintah tersebut pada hari Minggu waktu Washington setelah percakapan Austin dengan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. USS Abraham Lincoln ini akan dilengkapi jet tempur F-35C untuk menambah kemampuan yang telah disediakan oleh kelompok serang kapal induk USS Theodore Roosevelt. Austin sendiri menegaskan bahwa Amerika Serikat siap akan semua langkah yang diperlukan untuk melindungi Israel. Iran mengisyaratkan akan melancarkan serangan pada Israel selama 3 hingga 4 hari berturut-turut. Teheran mengeluarkan pemberitahuan agar penerbangan sipil menghindari wilayah udara Iran hingga 14 Agustus 2024. Pemberitahuan ini disampaikan oleh Ahmad Bashayeh Ardestani. Iran menutupi rencana tersebut dengan alasan latihan tembak bukan secara spesifik, menyebut akan melancarkan serangan pada Israel. China memberikan dukungan penuh kepada Iran untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanan nasionalnya. Dukungan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Wang Yi kepada mitranya di Iran lewat panggilan telepon Minggu kemarin. Dalam panggilan telepon tersebut, Wang mengulangi kecaman Beijing atas pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran akhir Juli lalu. Menurutnya, serangan itu telah melanggar kedaulatan Iran dan mengancam stabilitas regional. Wang juga mengatakan kepada Menteri Luar Negeri Iran Ali Bagheri bahwa pembunuhan Haniyeh secara langsung merusak negosiasi gencatan senjata di Gaza. China pun berkomitmen selalu menjaga komunikasi dengan Iran di tengah ketidakstabilan Timur Tengah. Sementara itu, Bagheri menjelaskan posisi Iran terkait pembunuhan Haniyeh. Ia menekankan bahwa Teheran akan dengan tegas mempertahankan kedaulatan nasionalnya. Sebagai informasi, Haniyeh meninggal di Teheran setelah menghadiri pelantikan Presiden Masoud Pezeshkian. Hamas dan Iran menuduh Israel melakukan pembunuhan Haniyeh, sementara Tel Aviv belum mengonfirmasi atau membantah bertanggung jawab. Namun Iran telah bersumpah akan memberikan hukuman keras bagi Israel atas pembunuhan Haniyeh. Kiamat panjang akan dihadapi oleh pasukan Israel di tengah rencana gempuran Iran. Sebagai balas dendam atas tewasnya Ismail Haniyeh, Iran dilaporkan akan menyerang Israel sampai 4 hari non-stop. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi Keamanan Nasional Majelis Iran Ahmad Bashayeh Ardestani.
Ardestani menyebut bahwa Iran akan melakukan operasi udara besar-besaran mereka dalam rentan 3-4 hari. Kepada Iran Watch, Ardestani juga berujar bahwa Iran bersiap menghadapi resiko yang muncul akibat serangan ini. Ardestani mengisyaratkan bahwa akan ada pertumpahan darah besar yang terjadi di Israel. Secara terbuka, Ardestani juga menyebut Iran sengaja memperlambat balas dendam terhadap Israel. Taktik ini dilakukan untuk membuat Israel frustasi menunggu kapan serangan Iran akan dilancarkan. Sementara itu, pakar kajian Iran David Mashri juga menyebut bahwa Iran menggunakan strategi perang psikologis. Saat perang psikologis berakhir, Ardestani memastikan bahwa Iran akan terus menyerang. Dari informasi, Iran sendiri mengisyaratkan akan melancarkan serangan pada Israel selama 3-4 hari. Teheran telah mengeluarkan pemberitahuan agar penerbangan sipil menghindari wilayah udara Iran hingga 14 Agustus 2024. Amerika Serikat melihat situasi konflik di Timur Tengah semakin genting. Untuk itu, Kepala Pentagon saat ini telah memerintahkan Amerika Serikat untuk mengerahkan kapal selam nuklir USS Georgia ke Timur Tengah. Perintah ini muncul seusai Iran mengeluarkan peringatan akan melancarkan serangan pada Israel selama 4 hari non-stop. Selain mengerahkan USS Georgia, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga memerintahkan percepatan pengerahan kapal induk USS Abraham Lincoln ke wilayah ini. Pentagon mengumumkan perintah tersebut pada hari Minggu waktu Washington setelah percakapan Austin dengan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. USS Abraham Lincoln ini akan dilengkapi jet tempur F-35C untuk menambah kemampuan yang telah disediakan oleh kelompok serang kapal induk USS Theodore Roosevelt. Austin sendiri menegaskan bahwa Amerika Serikat siap akan semua langkah yang diperlukan untuk melindungi Israel. Iran mengisyaratkan akan melancarkan serangan pada Israel selama 3 hingga 4 hari berturut-turut. Teheran mengeluarkan pemberitahuan agar penerbangan sipil menghindari wilayah udara Iran hingga 14 Agustus 2024. Pemberitahuan ini disampaikan oleh Ahmad Bashayeh Ardestani. Iran menutupi rencana tersebut dengan alasan latihan tembak bukan secara spesifik, menyebut akan melancarkan serangan pada Israel. Pangkalan Amerika Serikat di Suriah dihantam serangan roket pada Sabtu 10 Agustus. Ledakan besar yang menghancurkan pangkalan Amerika Serikat ini terjadi saat Pentagon berusaha mengerahkan pasukan secara ilegal. Dikutip dari Sputnik, Amerika Serikat diketahui mengoperasikan sekitar selusin pangkalan militer di Suriah Timur Laut. Pasukan pendudukan Amerika Serikat meningkatkan kesiagaan tinggi pada Sabtu pagi setelah pesawat tak berawak kamikaze menyerang pangkalan udara Harab Al-Jirah di Provinsi Husakah, Suriah. Serangan ini dilancarkan saat sebuah kargo militer Amerika Serikat tiba di pangkalan tersebut dengan membawa peralatan militer dan logistik sekitar 2 lusin tentara. Serangan intensif dari pihak yang belum diketahui ini sebagai balasan atas blokade sekutu Amerika Serikat yang memblokir pengiriman makanan dan bahan bakar. Dalam insiden ini dilaporkan 9 pasukan Pentagon terluka. Dalam serangan yang sama, pada hari Senin 5 personil Amerika Serikat dan 2 kontraktor juga terluka dalam serangan roket di pangkalan udara Al-Assad di Irak Barat. Pentagon menyalahkan kelompok-kelompok sekutu Iran atas eskalasi berbahaya ini. Amerika Serikat sendiri secara ilegal telah menempatkan setidaknya 900 tentara di Suriah, sementara 2.500 lainnya di negara tetangga Irak. Milisi Irak pun saat ini bergerak untuk mengusir pasukan ilegal. Mata-mata Amerika Serikat menyebut bahwa Iran saat ini punya perkembangan baru pada program senjata nuklir mereka. Hal ini diungkapkan di tengah situasi konflik antara Israel dan juga Iran yang sedang memanas. Hal ini dijelaskan oleh Direktur Intelijen Nasional Avril Hanis dalam sebuah kongres terbaru. Sejak lama, intelijen Amerika Serikat sendiri sudah menyebut bahwa Teheran secara aktif melakukan pengembangan senjata nuklir utama untuk menghasilkan perangkat nuklir baru mereka. Amerika Serikat sendiri dibuat khawatir ketika Iran nantinya menarik pelatuk mereka untuk menimbulkan dampak yang besar. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken juga memperingatkan Iran dapat memproduksi bahan fisil yang diperlukan untuk bom atom hanya dalam waktu 1 atau 2 minggu. Ia juga mengatakan saat itu bahwa Amerika Serikat tidak akan membiarkan Iran memperoleh senjata nuklir. Di tengah kekhawatiran ini, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu juga langsung bergerak. Netanyahu sudah memerintahkan sebuah tim
tim untuk menangani program nuklir yang dikembangkan oleh Iran. Di tengah eskalasi balas dendam pada Israel, Iran menunjuk seorang menteri pertahanan baru. Sosok bernama Aziz Nazir Zadeh ini juga punya latar belakang peran yang sangat mumpuni. Penunjukan Brigadir Jenderal Aziz Nazir Zadeh ini dilakukan langsung oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada Senin 12 Agustus 2024. Aziz Nazir Zadeh adalah mantan pilot F-14 dan mantan Kepala Angkatan Udara Iran. Dalam sejarah, ini adalah kali pertama Angkatan Udara memimpin Kementerian Pertahanan Iran. Kemajuan signifikan ini terjadi di tengah upaya balas dendam Iran pada Israel. Sebelumnya, Aziz Nazir Zadeh juga merupakan Wakil Kepala Staf Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran sejak September 2021. Ia adalah seorang veteran perang Iran-Irak dan juga seorang pilot F-14 bersertifikat. Aziz dikenal sangat gesit membasmi pasukan Israel. Saat masih menjabat sebagai Kepala Angkatan Udara, ia bersumpah melenyapkan Israel dari muka bumi. Aziz juga pernah menerbangkan F-14 Tomcat buatan Amerika Serikat yang dibeli Iran dari Pentagon 1976 silam. Banyak pilot Tomcat yang kemudian mendapatkan pelatihan dari Amerika Serikat sehingga menguatkan keyakinan bahwa Aziz mengetahui seluk-beluk taktik udara Amerika Serikat. Media Zionis menyebut bahwa Israel hanya sedang menunggu bom waktu di tengah situasi genting di Timur Tengah. Selain dihadapkan pada konflik melawan Iran, Zionis juga mendapati ada taktik dan senjata dahsyat yang sedang disiapkan Hizbullah untuk menyerang pasukan Israel. Dikutip dari Ma'arif, Hizbullah diketahui akan melancarkan balas dendam atas tewasnya Fuad Shukr, meskipun tidak bersamaan dengan rencana serangan Iran. Laporan Ma'arif yang merupakan media Zionis pada Minggu 11 Agustus menyebutkan senjata dahsyat Hizbullah sudah disiagakan dan disiapkan menyerang Israel. Senjata-senjata ini diantaranya adalah rudal dengan sistem pemandu atau tanpa sistem pemandu, rudal balistik dan rudal anti kapal, serta pesawat nirawak atau drone yang membawa bom. Berbagai persenjataan diakui Zionis akan menjamah wilayah Israel lebih dalam. Hizbullah sendiri selama ini sudah berusaha mengalahkan benteng pertahanan Iron Dome milik Israel. Dengan begitu, pasukan Lebanon ini lebih mudah menguji celah yang ada dalam Iron Dome sendiri. Hizbullah dilaporkan menerima banyak kiriman roket dan pesawat nirawak terbaru milik Iran. Hizbullah juga memiliki sistem pertahanan udara yang tak dimiliki kebanyakan milisi di Timur Tengah. Hizbullah mempunyai 130.000 hingga 150.000 roket dan rudal. Jumlah ini bahkan lebih dari 4 kali lipat rudal milik Hamas sebelum perang di jalur Gaza meletus. Hizbullah juga punya lebih dari 100.000 pejuang yang siap berperang. Ma'arif menyebut kebanyakan senjata Hizbullah memang rudal tanpa sistem pemandu. Akan tetapi senjata ini tetap bisa membahayakan sistem pertahanan Israel jika ditembakkan secara keroyokan. Kiamat panjang akan dihadapi oleh pasukan Israel di tengah rencana gempuran Iran sebagai balas dendam atas tewasnya Ismail Haniyeh. Iran dilaporkan akan menyerang Israel sampai 4 hari non-stop. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi Keamanan Nasional Majelis Iran Ahmad Bahasyeh Ardestani. Ardestani menyebut bahwa Iran akan melakukan operasi udara besar-besaran mereka dalam rentan 3-4 hari. Kepada Iran Watch, Ardestani juga berujar bahwa Iran bersiap menghadapi resiko yang muncul akibat serangan ini. Ardestani mengisyaratkan bahwa akan ada pertumpahan darah besar yang terjadi di Israel. Secara terbuka, Ardestani juga menyebut Iran sengaja memperlambat balas dendam terhadap Israel. Taktik ini dilakukan untuk membuat Israel frustasi menunggu kapan serangan Iran akan dilancarkan. Sementara itu, pakar kajian Iran David Mashri juga menyebut bahwa Iran menggunakan strategi perang psikologis. Saat perang psikologis berakhir, Ardestani memastikan bahwa Iran akan terus menyerang. Dari informasi, Iran sendiri mengisyaratkan akan melancarkan serangan pada Israel selama 3-4 hari. Teheran telah mengeluarkan pemberitahuan agar penerbangan sipil menghindari wilayah udara Iran hingga 14 Agustus 2024.
Amerika Serikat melihat situasi konflik di Timur Tengah semakin genting. Untuk itu, Kepala Pentagon saat ini telah memerintahkan Amerika Serikat untuk mengerahkan kapal selam nuklir USS Georgia ke Timur Tengah. Perintah ini muncul seusai Iran mengeluarkan peringatan akan melancarkan serangan pada Israel selama 4 hari non-stop. Selain mengerahkan USS Georgia, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga memerintahkan percepatan pengerahan kapal induk USS Abraham Lincoln ke wilayah ini. Pentagon mengumumkan perintah tersebut pada hari Minggu waktu Washington setelah percakapan Austin dengan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. USS Abraham Lincoln ini akan dilengkapi jet tempur F-35C untuk menambah kemampuan yang telah disediakan oleh kelompok serang kapal induk USS Theodore Roosevelt. Austin sendiri menegaskan bahwa Amerika Serikat siap akan semua langkah yang diperlukan untuk melindungi Israel. Iran mengisyaratkan akan melancarkan serangan pada Israel selama 3 hingga 4 hari berturut-turut. Teheran mengeluarkan pemberitahuan agar penerbangan sipil menghindari wilayah udara Iran hingga 14 Agustus 2024. Pemberitahuan ini disampaikan oleh Ahmad Bashayeh Ardestani. Iran menutupi rencana tersebut dengan alasan latihan tembak bukan secara spesifik menyebut akan melancarkan serangan pada Israel. Pasukan Hizbullah melancarkan 10 operasi tempur yang menyasar 10 pangkalan militer Israel. Serangan ini dilancarkan secara beruntun oleh Hizbullah dalam 24 jam terakhir. Pasukan Hizbullah mengumumkan bahwa dari 10 serangan ini yang paling besar adalah serangan rudal besar-besaran yang menyasar pemukiman di Galilea Atas. Hizbullah menghancurkan perbatasan Lebanon Israel yang diduduki Zionis. Serangan rudal ini juga dilancarkan dan menyasar 4 benteng tentara Israel. Di wilayah Sya'ar, rudal terarah menghantam personil militer Israel. Pada Jumat malam, Hizbullah juga menggunakan pesawat nirawak untuk menyerang pangkalan logistik militer di wilayah Uwatar yang terletak di barat daya kota Shafat. Hizbullah sendiri diprediksi akan melancarkan serangan balas dendam pada Israel. Balas dendam ini adalah serangan yang akan terpisah dari serangan Iran, yang mana Hizbullah menyerang Israel atas balas dendam kematian Fuad Shur. Laporan Ma'arif pada Minggu 11 Agustus menyebut bahwa senjata dahsyat Hizbullah juga sudah disiagakan dan kini disiapkan untuk menyerang Israel. Senjata-senjata ini diantaranya adalah rudal dengan sistem pemandu atau tanpa sistem pemandu, kemudian rudal balistik dan rudal anti kapal, serta pesawat nirawak atau drone yang membawa bom. Berbagai persenjataan ini diakui Zionis akan menjamah wilayah Israel lebih dalam. Pasukan Hizbullah melancarkan serangan roket ke beberapa wilayah Israel Utara pada Senin 12 Agustus dini hari tadi. Sistem pertahanan Iron Dome pun gagal menghadapi roket-roket yang menghujani daerah tersebut. Pasukan Hizbullah diketahui menyerang kota Ma'raub, Israel. Pasukan Lebanon ini juga membombardir Komando 146 di Jatown dengan serangkaian roket Katyusha. Gelombang serangan roket pada hari ini terjadi jelang rencana serangan besar Hizbullah dan Iran ke Israel sebagai pembalasan atas pembunuhan Komandan Hizbullah Fuad Shur dan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Dalam pernyataan terbaru, mantan Kepala Komisi Perbatasan Lebanon Israel, Jenderal Abdul Rahman juga menyebut bahwa serangan balasan terhadap Israel akan dilakukan Iran dan Hizbullah secara terpisah. Dua negara sekutu Hamas ini juga akan menyasar wilayah yang berbeda dengan metode serangan yang berbeda pula. Hizbullah akan melancarkan serangan yang tepat sasaran yang akan melukai Israel. Hizbullah mengklaim tidak akan membatasi diri hanya dengan menembakkan roket yang akan bisa dicegat oleh Iron Dome Israel. Hizbullah menegaskan bahwa pasukannya juga akan menyerang pangkalan udara militer atau membunuh pejabat tinggi Zionis. Pangkalan Amerika Serikat di Suriah dihantam serangan roket pada Sabtu 10 Agustus. Ledakan besar yang menghancurkan pangkalan Amerika Serikat ini terjadi saat Pentagon berusaha mengerahkan pasukan secara ilegal. Dikutip dari Sputnik, Amerika Serikat diketahui mengoperasikan sekitar selusin pangkalan militer di Suriah Timur Laut. Pasukan pendudukan Amerika Serikat meningkatkan kesiagaan tinggi pada Sabtu pagi setelah pesawat tak berawak kamikaze menyerang pangkalan udara Harab Al-Jirah di Provinsi Husakah, Suriah. Serangan ini dilancarkan saat sebuah kargo
kargo militer Amerika Serikat tiba di pangkalan tersebut dengan membawa peralatan militer dan logistik sekitar 2 lusin tentara. Serangan intensif dari pihak yang belum diketahui ini sebagai balasan atas blokade sekutu Amerika Serikat yang memblokir pengiriman makanan dan bahan bakar. Dalam insiden ini dilaporkan 9 pasukan Pentagon terluka. Dalam serangan yang sama, pada hari Senin 5 personil Amerika Serikat dan 2 kontraktor juga terluka dalam serangan roket di pangkalan udara Al-Assad di Irak Barat. Pentagon menyalahkan kelompok-kelompok sekutu Iran atas eskalasi berbahaya ini. Amerika Serikat sendiri secara ilegal telah menempatkan setidaknya 900 tentara di Suriah, sementara 2.500 lainnya di negara tetangga Irak. Milisi Irak pun saat ini bergerak untuk mengusir pasukan ilegal. Mata-mata Amerika Serikat menyebut bahwa Iran saat ini punya perkembangan baru pada program senjata nuklir mereka. Hal ini diungkapkan di tengah situasi konflik antara Israel dan juga Iran yang sedang memanas. Hal ini dijelaskan oleh Direktur Intelijen Nasional Avril Hanis dalam sebuah kongres terbaru. Sejak lama intelijen Amerika Serikat sendiri sudah menyebut bahwa Teheran secara aktif melakukan pengembangan senjata nuklir utama untuk menghasilkan perangkat nuklir baru mereka. Amerika Serikat sendiri dibuat khawatir ketika Iran nantinya menarik pelatuk mereka untuk menimbulkan dampak yang besar. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken juga memperingatkan Iran dapat memproduksi bahan fisil yang diperlukan untuk bom atom hanya dalam waktu 1 atau 2 minggu. Ia juga mengatakan saat itu bahwa Amerika Serikat tidak akan membiarkan Iran memperoleh senjata nuklir. Di tengah kekhawatiran ini, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu juga langsung bergerak. Netanyahu sudah memerintahkan sebuah tim untuk menangani program nuklir yang dikembangkan oleh Iran. Di tengah eskalasi balas dendam pada Israel, Iran menunjuk seorang menteri pertahanan baru. Sosok bernama Aziz Nazirjadeh ini juga punya latar belakang peran yang sangat mumpuni. Penunjukan Brigadir Jenderal Aziz Nazirjadeh ini dilakukan langsung oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada Senin 12 Agustus 2024. Aziz Nazirjadeh adalah mantan pilot F-14 dan mantan Kepala Angkatan Udara Iran. Dalam sejarah, ini adalah kali pertama Angkatan Udara memimpin Kementerian Pertahanan Iran. Kemajuan signifikan ini terjadi di tengah upaya balas dendam Iran pada Israel. Sebelumnya, Aziz Nazirjadeh juga merupakan Wakil Kepala Staf Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran sejak September 2021. Ia adalah seorang veteran perang Iran-Irak dan juga seorang pilot F-14 bersertifikat. Aziz dikenal sangat gesit membasmi pasukan Israel. Saat masih menjabat sebagai Kepala Angkatan Udara, ia bersumpah melenyapkan Israel dari muka bumi. Aziz juga pernah menerbangkan F-14 Tomcat buatan Amerika Serikat yang dibeli Iran dari Pentagon 1976 silam. Banyak pilot Tomcat yang kemudian mendapatkan pelatihan dari Amerika Serikat sehingga menguatkan keyakinan bahwa Aziz mengetahui seluk-beluk taktik udara Amerika Serikat. Beredar kabar jika Iran batal meluncurkan serangan besar-besaran ke wilayah Israel. Namun komunitas intelijen Israel tetap meyakini Tehran telah memutuskan untuk melancarkan serangan langsung membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh pada 31 Juli 2024 yang lalu. Dikutip dari Al-Arabiya, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant telah melakukan pembicaraan dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Austin. Gallant mengatakan Iran sedang mempersiapkan militernya untuk serangan skala besar terhadap Israel. Dimungkinkan serangan Iran dapat terjadi sebelum 15 Agustus, di mana di tanggal itu telah ditetapkan oleh Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar untuk perundingan gencatan senjata Gaza yang baru. Israel telah mengonfirmasi akan berpartisipasi dalam perundingan tersebut, sementara Hamas belum memberikan tanggapan resmi. Diketahui situasi di Timur Tengah dalam kondisi siaga tinggi sejak pembunuhan Haniyeh. Iran dan proksi regionalnya termasuk Hizbullah Lebanon telah menyalahkan Israel atas serangan ini. Mereka bahkan bersumpah untuk membalas. Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, mengatakan bahwa merupakan kewajiban Iran untuk membalas kematian pemimpin Hamas itu, mengingat pembunuhan terhadap Haniyeh terjadi di Iran.
Israel tengah siaga tinggi jelang serangan Iran Hizbullah untuk membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Mengantisipasi serangan besaran-besaran tersebut, sejumlah negara membatalkan penerbangan pada rute Tel Aviv. Maskapai penerbangan Irlandia Ryanair mengumumkan pembatalan total penerbangannya pada rute Tel Aviv hingga 26 Agustus 2024. Grup Lufthansa Jerman juga mengumumkan penangguhan semua penerbangan ke Tel Aviv, Teheran, Beirut, Irak, Oman, dan Erbil hingga 21 Agustus. Dikutip dari Al-Mayadin, langkah serupa juga diambil Swiss Airlines. Mereka mengumumkan akan menghindari wilayah udara Iran, Irak, dan wilayah pendudukan Palestina hingga besok. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sudah memberikan pesan kepada para menterinya. Ia memperingatkan jika hari-hari yang mendatang adalah hari yang menentukan. Dirinya meyakini Iran akan melancarkan serangan dalam beberapa hari mendatang. Saat ini militer Israel memerintahkan para tentaranya untuk tidak bepergian ke luar negeri. Bahkan tentara yang ada di sejumlah negara diminta kembali ke Israel untuk mempersiapkan diri jika Iran Hizbullah benar-benar menyerang. Wakil Presiden Iran untuk urusan strategis Javad Zarif mundur dari jabatannya pada Minggu 12 Agustus 2024. Keputusan ini diambil hanya beberapa jam setelah calon menteri diserahkan ke parlemen untuk disetujui. Dalam unggahan di media sosial, Zarif mengaku akan kembali bekerja sebagai dosen di Universitas Teheran. Ia sebelumnya memang aktif berkampanye untuk memenangkan Masud Pezeshkian dalam Pilpres. Meski begitu, Zarif tidak tertarik menjadi bagian dari pemerintahan yang baru. Tiba-tiba pada awal Agustus, ia ditunjuk sebagai wakil presiden untuk urusan strategis. Selain itu, Zarif juga ditunjuk sebagai kepala Dewan Pengarah yang bertanggung jawab untuk menyeleksi kandidat berbagai kementerian dan lembaga pemerintah. Dari 19 menteri yang diperkenalkan ke parlemen, hanya 3 orang yang merupakan pilihan pertama. Zarif mengaku tidak puas dengan hasil tersebut, karena tak mampu memenuhi janjinya untuk mengikutsertakan perempuan dan pemuda. Terlepas dari masalah politik, Iran kini juga menghadapi ketegangan setelah kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Negara tersebut diprediksi akan menyerang Israel sebagai bentuk balas dendam. Amerika Serikat akan mengerahkan kapal selam yang dilengkapi peluru kendali ke kawasan Timur Tengah. Pengerahan ini dilakukan saat kawasan itu bersiap menghadapi kemungkinan serangan balasan Iran atas pembunuhan tokoh Hamas dan Hizbullah 2 pekan lalu. Dikutip dari Al Arabiya, perintah untuk mengerahkan kapal selam itu disampaikan langsung oleh Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin. Sebelumnya, kapal selam bertenaga nuklir USS Georgia sudah berada di Laut Mediterania pada Juli lalu. Namun, pengumuman dari Pentagon untuk mengerahkan kapal selam tersebut merupakan sesuatu yang langka. Austin mengaku telah memerintahkan kelompok penyerang Abraham Lincoln untuk mempercepat penempatannya di Timur Tengah. Ia menegaskan kembali dukungan penuh Amerika kepada Israel di tengah meningkatnya ketegangan regional. Sebelumnya, Pentagon juga telah mengumumkan pengerahan jet tempur tambahan dan kapal perang ke Timur Tengah. Aset militer ini ditambahkan untuk menghadapi kemungkinan serangan balasan dari Iran dan sekutu. Iran sendiri telah menuduh Israel sebagai dalang di balik kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara Israel secara terbuka mengakui telah membunuh komandan senior Hizbullah Fuad Shukar pada Juli lalu. Media Zionis menyebut bahwa Israel hanya sedang menunggu bom waktu di tengah situasi genting di Timur Tengah. Selain dihadapkan pada konflik melawan Iran, Zionis juga mendapati ada taktik dan senjata dahsyat yang sedang disiapkan Hizbullah untuk menyerang pasukan Israel. Dikutip dari Ma'arif, Hizbullah diketahui akan melancarkan balas dendam atas tewasnya Fuad Shukar, meskipun tidak bersamaan dengan rencana serangan Iran. Laporan Ma'arif yang merupakan media Zionis pada Minggu 11 Agustus menyebutkan senjata dahsyat Hizbullah sudah disiagakan dan disiapkan menyerang Israel. Senjata-senjata ini diantaranya adalah rudal dengan sistem pemandu atau tanpa sistem pemandu, rudal balistik dan rudal anti kapal, serta pesawat nirawak atau drone yang membawa bom. Berbagai persenjataan diakui
Zionis akan menjamah wilayah Israel lebih dalam. Hizbullah sendiri selama ini sudah berusaha mengalahkan benteng pertahanan Iron Dome milik Israel. Dengan begitu, pasukan Lebanon ini lebih mudah menguji celah yang ada dalam Iron Dome sendiri. Hizbullah dilaporkan menerima banyak kiriman roket dan pesawat nirawak terbaru milik Iran. Hizbullah juga memiliki sistem pertahanan udara yang tak dimiliki kebanyakan milisi di Timur Tengah. Hizbullah mempunyai 130.000 hingga 150.000 roket dan rudal. Jumlah ini bahkan lebih dari 4 kali lipat rudal milik Hamas sebelum perang di jalur Gaza meletus. Hizbullah juga punya lebih dari 100.000 pejuang yang siap berperang. Ma'arif menyebut kebanyakan senjata Hizbullah memang rudal tanpa sistem pemandu. Akan tetapi senjata ini tetap bisa membahayakan sistem pertahanan Israel jika ditembakkan secara keroyokan. Milisi Hizbullah Lebanon terus membombardir wilayah Israel Utara setiap harinya. Terbaru serangan besar Hizbullah berhasil menargetkan posisi militer Israel. Milisi pro-Iran itu pada Senin 11 Agustus malam hari dilaporkan menembakkan lebih dari 30 roket dari Lebanon. Hizbullah dalam pernyataannya mengatakan serangan tersebut menggunakan roket Katyusha. Serangan malam hari itu menghantam markas besar divisi ke-146 yang baru didirikan di Jatun. Detik-detik rentetan serangan juga beredar luas di media sosial. Terlihat sistem pertahanan udara Israel sibuk menangkis serangan tersebut. Dilaporkan sebagian roket gagal ditangkis oleh Iron Dome Israel. Adapun operasi ini dilakukan sebagai respon atas serangan Israel terhadap wilayah sipil di Lebanon Selatan. Media Lebanon mengatakan suara ledakan terdengar di kota Nahariya hingga daerah Al-Qariyat di kota Haifa. Serangan itu mengakibatkan kebakaran besar di wilayah Galilea Barat. Pihak Israel belum memberikan keterangan terkait korban jiwa dalam serangan itu. Namun rekaman yang dipublikasikan di media menunjukkan ambulans segera bergerak menuju lokasi yang menjadi sasaran. Pasukan Hizbullah melancarkan 10 operasi tempur yang menyasar 10 pangkalan militer Israel. Serangan ini dilancarkan secara beruntun oleh Hizbullah dalam 24 jam terakhir. Pasukan Hizbullah mengumumkan bahwa dari 10 serangan ini yang paling besar adalah serangan rudal besar-besaran yang menyasar pemukiman di Galilea Atas. Hizbullah menghancurkan perbatasan Lebanon Israel yang diduduki Zionis. Serangan rudal ini juga dilancarkan dan menyasar 4 benteng tentara Israel. Di wilayah Sya'ar, rudal terarah menghantam personil militer Israel. Pada Jumat malam, Hizbullah juga menggunakan pesawat nirawak untuk menyerang pangkalan logistik militer di wilayah Uwatar yang terletak di barat daya kota Shafat. Hizbullah sendiri diprediksi akan melancarkan serangan balas dendam pada Israel. Balas dendam ini adalah serangan yang akan terpisah dari serangan Iran, yang mana Hizbullah menyerang Israel atas balas dendam kematian Fuad Shur. Laporan Ma'arif pada Minggu 11 Agustus menyebut bahwa senjata dahsyat Hizbullah juga sudah disiagakan dan kini disiapkan untuk menyerang Israel. Senjata-senjata ini diantaranya adalah rudal dengan sistem pemandu atau tanpa sistem pemandu, kemudian rudal balistik dan rudal anti kapal, serta pesawat nirawak atau drone yang membawa bom. Berbagai persenjataan ini diakui Zionis akan menjamah wilayah Israel lebih dalam. Garda Revolusi Iran mengadakan latihan militer di Provinsi Kermanshah sejak Jumat 9 Agustus kemarin. Latihan militer berlangsung di tengah ancaman pembalasan kepada Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Seorang pejabat militer mengatakan latihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan kewaspadaan terhadap musuh. Kantor berita resmi Iran IRNA melaporkan latihan itu akan berlangsung hingga Selasa 13 Agustus besok. Tidak disebutkan berapa jumlah tentara dan persenjataan yang dilibatkan dalam latihan tersebut. Namun latihan ini berlangsung di tengah ancaman untuk membalas Israel atas kematian Haniyeh. Haniyeh sebelumnya meninggal dalam ledakan di Iran pada akhir Juli setelah menghadiri upacara pelantikan presiden. Iran menuduh Israel sebagai dalang kematian Haniyeh dengan menembakkan proyektil jarak pendek dari luar wisma. Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, bahkan sudah memerintahkan Garda Revolusi untuk memberi hukuman berat kepada Israel. Perintah itu pun disanggupi Jenderal Iran dan berjanji akan melakukannya dengan cara terbaik.
Iran menggelar latihan penembakan senjata di wilayah udara Teheran mulai tanggal 11 hingga 14 Agustus 2024. Dengan adanya latihan ini, pilot diminta untuk menghindari penerbangan di sejumlah lokasi. Dikutip dari Yerusalem Post, larangan terbang mencakup wilayah OID 29 Teheran yang dekat dengan pangkalan udara Nojeh Iran di Hamadan. Di sana, pasukan Iran berlatih menembak selama 4 hari berturut-turut mulai pukul 4.30 hingga 14.30. Menurut layanan Notam, latihan akan berlangsung dari permukaan tanah hingga ketinggian 10.000 kaki. Semua pilot diminta untuk menghindari area tersebut selama waktu yang ditentukan. Pada 5 Agustus lalu, Iran juga mengeluarkan notam yang memperingatkan bahaya penerbangan menuju bagian tengah dan bagian barat laut. 2 hari kemudian, Mesir meminta semua maskapai penerbangannya untuk menghindari wilayah udara Iran selama 3 jam di pagi hari. Seorang pejabat Kairo mengatakan hal ini berkaitan dengan latihan militer yang diadakan oleh Iran. Kabar mengenai latihan tempur ini semakin berembus kencang di tengah ancaman pembalasan terhadap Israel. Iran sebelumnya telah bersumpah untuk menghukum Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Kiamat panjang akan dihadapi oleh pasukan Israel di tengah rencana gempuran Iran. Sebagai balas dendam atas tewasnya Ismail Haniyeh, Iran dilaporkan akan menyerang Israel sampai 4 hari non-stop. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi Keamanan Nasional Majelis Iran Ahmad Bahasyeh Ardestani. Ardestani menyebut bahwa Iran akan melakukan operasi udara besar-besaran mereka dalam rentan 3-4 hari. Kepada Iran Watch, Ardestani juga berujar bahwa Iran bersiap menghadapi resiko yang muncul akibat serangan ini. Ardestani mengisyaratkan bahwa akan ada pertumpahan darah besar yang terjadi di Israel. Secara terbuka, Ardestani juga menyebut Iran sengaja memperlambat balas dendam terhadap Israel. Taktik ini dilakukan untuk membuat Israel frustasi menunggu kapan serangan Iran akan dilancarkan. Sementara itu, pakar kajian Iran David Mashri juga menyebut bahwa Iran menggunakan strategi perang psikologis. Saat perang psikologis berakhir, Ardestani memastikan bahwa Iran akan terus menyerang. Dari informasi, Iran sendiri mengisyaratkan akan melancarkan serangan pada Israel selama 3-4 hari. Teheran telah mengeluarkan pemberitahuan agar penerbangan sipil menghindari wilayah udara Iran hingga 14 Agustus 2024. Balas dendam Iran terhadap Israel masih menjadi teka-teki terkait kapan waktu yang tepat meluncurkannya. Pakar memprediksi Iran sengaja mempermainkan kesabaran Israel karena perang psikologis merupakan bagian dari strategi negara tersebut. Pakar Iran di Universitas Tel Aviv, David Menasri menilai Israel tak begitu pandai dalam permainan kesabaran seperti Iran. Menurutnya akan menarik untuk dilihat apakah Israel akan bertindak terlebih dahulu. David beranggapan bahwa Iran jelas memenangkan perang psikologis untuk saat ini. Sementara itu, anggota parlemen Iran Ahmad Ardestani memberi sedikit bocoran terkait balas dendam ke Israel. Ia memprediksi serangan tersebut bisa berlangsung selama 3 atau 4 hari. Meski belum diketahui kapan waktunya, Ardestani memastikan balasan Iran akan mengejutkan Israel. Sebelumnya, Iran telah bersumpah untuk menghukum berat Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Iran menduga Haniyeh tewas ditembak proyektil jarak pendek oleh agen Israel dari luar wisma akhir Juli lalu. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, kembali beraksi pada hari ke-310 perang. Dalam operasinya, Brigade Al-Qassam meledakkan gedung persembunyian IDF di Rafah dengan peluru RPG termobarik. Dilansir dari Al-Mayadin pada Senin 12 Agustus 2024, Brigade Al-Qassam mengklaim serangan tersebut tepat sasaran. Menurut laporannya, peledak tersebut meruntuhkan gedung persembunyian IDF. Butut serangan itu, sejumlah tentara yang ada di dalamnya pun tewas tertimbun. Seusai insiden tersebut, helikopter Israel terlihat sibuk mengangkut jasad para tentara. Adegan itu pun dilihat langsung oleh Brigade Al-Qassam. Selain serangan tersebut, Brigade Al-Qassam juga mengaku telah menghabisi pasukan infanteri di timur Rafah di hari yang sama.
Mereka mengadang pasukan infanteri Zionis itu dengan menanam peledak rakitan di tanah dan diledakkan saat musuh melintasinya. Serangan itu pun diklaim melukai dan menewaskan sejumlah tentara Israel. Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam melakukan operasi gabungan di lingkungan Al-Zanah di sebelah timur Khan Yunis. Dalam operasinya, 2 militan Palestina itu menembaki tentara Israel yang tengah bersembunyi. Imbas serangan gabungan tersebut, tubuh seorang tentara Israel terluka parah. Tubuh tentara Israel berlubang dan berlumuran darah. Dilansir dari Al-Mayadin pada Senin 12 Agustus 2024, insiden mematikan itu diungkapkan langsung oleh pasukan perlawanan. Menurut laporannya, Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam telah menembakkan sejumlah peluru menggunakan senapan sniper Gaul yang diproduksi secara lokal. Serangan itu diklaim tepat sasaran dan melukai tentara Israel. Di waktu yang sama, fraksi perlawanan juga mengumumkan bahwa pasukannya telah meluncurkan 3 serangan mortir terhadap pasukan Israel di wilayah yang sama. Pasalnya serangan tersebut menargetkan kendaraan lapis baja dan unit infanteri Israel di Al-Zanah dan Abu Hadaf. Selain itu, pejuang Al-Quds juga menembakkan beberapa amunisi berbantuan roket ke pusat komando dan kendali Israel di timur laut Khan Yunis. Pasukan Hizbullah dari Lebanon menembakkan puluhan roket ke Israel Utara pada Minggu 11 Agustus 2024 malam. Serangan tersebut diklaim sukses menjebol sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Dilansir dari The Times of Israel, insiden itu telah diakui langsung oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut laporannya, Hizbullah telah memporak-porandakan sejumlah wilayah di Israel Utara dengan menggunakan 30 roket dalam waktu 1 jam. Imbas serangan tersebut, ketegangan di Israel semakin meningkat. Terlebih, sejumlah roket Hizbullah juga menghantam wilayah Nahariya hingga mengakibatkan kebakaran hebat. Beberapa lainnya pun diklaim menghantam area terbuka. Seiring dengan serangan tersebut, kobaran api dan kepulan asap tebal tampak membumbung tinggi. Selain itu, sirine peringatan bahaya menggema tanpa henti di beberapa wilayah seperti Nahariya, Acre, beberapa kota di Galilea Barat, Krayot, Malkia, Afifim, serta Galilea Atas. Meski demikian, IDF mengklaim tidak ada korban jiwa dalam serangan tersebut. Beberapa jam setelah serangan tersebut, IDF pun mengakui melancarkan serangan balasan. Pasalnya, jet tempurnya menyerang sasaran Hizbullah di Lebanon, termasuk lokasi yang menampung aset teknologi, gudang senjata, posisi peluncuran roket, dan juga infrastruktur lainnya. Sistem pertahanan udara Iron Dome Israel kembali jebol setelah dibombardir Hizbullah hingga 10 kali dalam 24 jam. Serangan tersebut menghantam sejumlah wilayah hingga mengakibatkan kebakaran hebat dan juga korban jiwa di pihak tentara Israel. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon, tepatnya pada Minggu 11 Agustus 2024. Hizbullah mengklaim 10 serangan yang diluncurkan oleh pasukannya ke Israel tepat sasaran. 4 serangan rudal diantaranya ditembakkan ke arah 4 benteng tentara Israel. Adapun di daerah Sa'ar, serangan Hizbullah menghantam sekumpulan personil militer Israel hingga mengakibatkan jasad tentara tercacar. Di sisi lain, beberapa sistem kendali visual di perbatasan Israel-Lebanon juga hancur karena serangan tersebut. Selain itu, serangan drone Hizbullah juga mengakibatkan kebakaran besar di Galilea Atas. Diketahui sebelumnya, situasi di perbatasan Israel-Lebanon memanas sejak perang Gaza meletus pada bulan Oktober 2023 silam. Hampir setiap hari, tentara Israel dan pasukan Hizbullah saling menyerang di perbatasan. Bahkan menurut Kementerian Luar Negeri Lebanon, ada sekitar 100.000 warga di Israel Selatan yang terpaksa mengungsi karena serangan Israel. Sementara itu, Israel melaporkan ada sekitar 80.000 warganya di wilayah utara yang harus mengungsi karena serangan Hizbullah. Setelah 10.000 tentara IDF tewas dan terluka, 100 perwira militer Israel mengirimkan surat protes ke pemimpinnya Herzi Halevi. Ratusan perwira itu tak terima dengan pernyataan para pejabat senior yang sesumbar bahwa kemenangan Israel sudah ada di depan mata. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 12 Agustus 2024, dalam surat tersebut para perwira Israel mengatakan bahwa situasi di medan perang dengan pernyataan para pejabat sangatlah berbeda. Menurut para perwira Israel, faksi perlawanan Palestina masih memiliki banyak kemampuan setelah 10 bulan perang.
termasuk kemampuan lintas perbatasan seperti UAV, pesawat tak berawak, peledak, dan juga mortir. Sehingga mereka menilai bahwa kemenangan Israel di Gaza masih sangat jauh. Surat tersebut ditandatangani oleh 100 perwira Israel. Diketahui sebelumnya pada bulan lalu Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu sesumbar bahwa kemenangan sudah dalam jangkauan. Di sisi lain, genosida yang dilakukan Israel itu mendapatkan kecaman dari berbagai pihak. Terlebih sejak 7 Oktober 2023 lalu, aksi IDF telah mengakibatkan lebih dari 39.000 korban jiwa, yang mana sebagian besar diantaranya merupakan wanita dan anak-anak. Jelang serangan Iran, warga Israel panik karena diteror dengan pesan misterius. Tepatnya pada Jumat 9 Agustus 2024, pesan teror tersebut dikirimkan ke sejumlah warga Israel. Dalam pesan itu, pelaku menekankan bahwa warga Israel akan segera menemui ajalnya pada pekan depan. Dilansir dari tribunnews.com, pesan tersebut dikirim ke ponsel warga dengan disertai nama lengkap penerima dan kota tempat mereka tinggal. Menanggapi hal itu, polisi Israel dan Direktorat Cyber Nasional berusaha melacak sumber pesan tersebut. Menurut polisi, tindakan pengiriman pesan seperti itu termasuk tindak pidana dan pelakunya berpotensi menerima hukuman penjara. Polisi pun meminta para penerima pesan untuk mengabaikannya dan memblokir nomor pengirim apabila memungkinkan. Diketahui sebelumnya pesan itu muncul di tengah ancaman serangan balasan oleh Iran dan Hizbullah terhadap Israel. Iran marah besar karena Israel membunuh kepala biro politik Hamas Ismail Haniyeh di Iran. Adapun Hizbullah geram karena salah satu panglimanya, Fuad Shukr, dibunuh oleh Israel. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kecolongan dengan aksi perlawanan dari Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas. Pada Minggu 11 Agustus 2024, pasukan dari Brigade Al-Qassam itu menyusup ke lembah Jordan yang merupakan wilayah Israel di tepi barat. Menurut militer dan petugas medis, serangan senapan serbu dari Hamas itu dilakukan dengan jarak 250 meter dan mengenai 2 mobil. Imbas serangan tersebut, penduduk Israel Yonatan Deutsch, usia 23 tahun, tewas. Seorang pemukim lainnya pun dilaporkan mengalami luka-luka akibat serangan tersebut. Kini korban masih dalam perawatan intensif di sebuah rumah sakit di wilayah itu. Dilansir dari The Times of Israel, seusai melancarkan serangan, pejuang Hamas langsung melarikan diri. Sementara IDF bergegas mengerahkan sejumlah besar tentara ke lokasi kejadian untuk memburu pelaku. Bahkan karena kesulitan menemukan pelaku, IDF sampai menutup sejumlah jalan. Terkait hal ini, Brigade Al-Qassam sendiri telah mengonfirmasi bahwa pasukannya merupakan dalang dalam serangan tersebut. Namun, Brigade Al-Qassam tidak memberikan bukti apapun. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF menghadapi ancaman serangan dari militan Palestina. Selain dari Hizbullah, Israel juga terancam diserang Iran buntut pembunuhan Ismail Haniyeh. Oleh karena itu, media Israel mengungkapkan bahwa Zionis tengah ketakutan menghadapi bom waktu. Terlebih, Hizbullah memiliki sejumlah senjata baru yang super canggih dalam beberapa waktu belakangan. Di antaranya rudal dengan sistem pemandu, rudal balistik, rudal anti kapal, serta pesawat nirawak berpeledak. Dilansir dari tribunnews.com, sederet senjata itu pun diklaim bisa masuk jauh lebih dalam ke wilayah Israel. Di sisi lain, seorang pakar juga memperkirakan bahwa Hizbullah kini memiliki 130 hingga 150 ribu roket dan rudal. Jumlah tersebut 4 kali lipat dibandingkan dengan rudal milik Hamas sebelum perang di jalur Gaza meletus. Selain itu, Hizbullah juga memiliki lebih dari 100 ribu pejuang. Media Israel itu melaporkan bahwa mayoritas senjata Hizbullah merupakan rudal tanpa pemandu. Namun senjata tersebut tetap berbahaya bagi Israel jika ditembakkan secara keroyokan. Setelah pembunuhan terhadap pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh pada 31 Juli 2024 di Teheran, Iran bersumpah akan melakukan pembalasan. Rencana Iran lantas ditentang sejumlah negara barat. Tetapi Rusia dan China mendukung Teheran untuk mempertahankan diri. Dukungan pertama disampaikan oleh Rusia. Dilansir dari Reuters, Presiden Rusia Vladimir Putin telah meminta pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, untuk memberikan tanggapan yang terkendali atas dugaan pembunuhan Haniyeh. Meski demikian, ia menyarankan agar tidak menyerang warga sipil. Menurut sumber terkait, pesan Putin disampaikan oleh pejabat tinggi pertahanan Rusia, Sergei Shoigu.
Setelah Rusia, China lantas menyatakan dukungannya terhadap Iran mempertahankan kedaulatan, keamanan, dan martabat nasionalnya. Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri China Wang Yi pada pejabat Menteri Luar Negeri Iran Ali Baheri Khani lewat sambungan telepon pada Minggu 11 Agustus. Wang menegaskan Beijing mengecam pembunuhan Haniyeh. China menilai serangan itu telah melanggar kedaulatan Iran dan mengancam stabilitas regional. Ia lantas menegaskan negaranya siap menjaga komunikasi erat dengan Iran. Namun menurut seorang peneliti, China masih belum secara gamblang menyatakan dukungannya. Hal ini terlihat dari tidak adanya kalimat menahan diri atau menghindari eskalasi lebih lanjut dari pernyataan Wang. Pembalasan Iran terhadap Israel diprediksi akan berlangsung selama 3 atau 4 hari. Hal itu disampaikan anggota Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ahmad Ardestani. Dalam wawancara bersama Iran Watch pada Sabtu 10 Agustus, Ardestani mengatakan bahwa negaranya siap menghadapi konsekuensi apapun, termasuk adanya pertumpahan darah untuk membalas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Ardestani menyebut balas dendam Iran akan dilakukan secara tiba-tiba dengan perencanaan yang baik. Hal ini menimbulkan pertanyaan kapan waktu yang tepat bagi Iran untuk membalas Israel. Namun, Ardestani menyebut teka-teki ini justru menguntungkan pihaknya. Sebab Israel diprediksi akan cemas dan gelisah sepanjang waktu karena menunggu pembalasan dari Iran. Ardestani menegaskan bahwa kesabaran adalah bagian dari proses pengambilan keputusan untuk membalas Israel. Banyak pakar mengklaim bahwa perang psikologis merupakan bagian dari strategi Iran. David Menastri, pakar Iran di Universitas Tel Aviv mengatakan bahwa Israel tidak begitu pandai dalam permainan kesabaran seperti Iran. Namun Ardestani mengonfirmasi kepada Iran Watch bahwa Iran akan merespons dengan tepat dan terjadi secara mengejutkan. Amerika Serikat melihat situasi konflik di Timur Tengah semakin genting. Untuk itu, Kepala Pentagon saat ini telah memerintahkan Amerika Serikat untuk mengerahkan kapal selam nuklir USS Georgia ke Timur Tengah. Perintah ini muncul seusai Iran mengeluarkan peringatan akan melancarkan serangan pada Israel selama 4 hari non-stop. Selain mengerahkan USS Georgia, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga memerintahkan percepatan pengerahan kapal induk USS Abraham Lincoln ke wilayah ini. Pentagon mengumumkan perintah tersebut pada hari Minggu waktu Washington setelah percakapan Austin dengan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. USS Abraham Lincoln ini akan dilengkapi jet tempur F-35C untuk menambah kemampuan yang telah disediakan oleh kelompok serang kapal induk USS Theodore Roosevelt. Austin sendiri menegaskan bahwa Amerika Serikat siap akan semua langkah yang diperlukan untuk melindungi Israel. Iran mengisyaratkan akan melancarkan serangan pada Israel selama 3 hingga 4 hari berturut-turut. Teheran mengeluarkan pemberitahuan agar penerbangan sipil menghindari wilayah udara Iran hingga 14 Agustus 2024. Pemberitahuan ini disampaikan oleh Ahmad Bashayeh Ardestani. Iran menutupi rencana tersebut dengan alasan latihan tembak bukan secara spesifik, menyebut akan melancarkan serangan pada Israel. China memberikan dukungan penuh kepada Iran untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanan nasionalnya. Dukungan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Wang Yi kepada mitranya di Iran lewat panggilan telepon Minggu kemarin. Dalam panggilan telepon tersebut, Wang mengulangi kecaman Beijing atas pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran akhir Juli lalu. Menurutnya, serangan itu telah melanggar kedaulatan Iran dan mengancam stabilitas regional. Wang juga mengatakan kepada Menteri Luar Negeri Iran Ali Baheri bahwa pembunuhan Haniyeh secara langsung merusak negosiasi gencatan senjata di Gaza. China pun berkomitmen selalu menjaga komunikasi dengan Iran di tengah ketidakstabilan Timur Tengah. Sementara itu, Baheri menjelaskan posisi Iran terkait pembunuhan Haniyeh. Ia menekankan bahwa Teheran akan dengan tegas mempertahankan kedaulatan nasionalnya. Sebagai informasi, Haniyeh meninggal di Teheran setelah menghadiri pelantikan Presiden Masoud Pezeshkian. Hamas dan Iran menuduh Israel melakukan pembunuhan Haniyeh, sementara Tel Aviv belum mengonfirmasi atau membantah bertanggung jawab.
Namun Iran telah bersumpah akan memberikan hukuman keras bagi Israel atas pembunuhan Haniyeh. Kiamat panjang akan dihadapi oleh pasukan Israel di tengah rencana gempuran Iran sebagai balas dendam atas tewasnya Ismail Haniyeh. Iran dilaporkan akan menyerang Israel sampai 4 hari non-stop. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi Keamanan Nasional Majelis Iran Ahmad Bahasyah Ardestani. Ardestani menyebut bahwa Iran akan melakukan operasi udara besar-besaran mereka dalam rentan 3-4 hari. Kepada Iran Watch, Ardestani juga berujar bahwa Iran bersiap menghadapi resiko yang muncul akibat serangan ini. Ardestani mengisyaratkan bahwa akan ada pertumpahan darah besar yang terjadi di Israel. Secara terbuka, Ardestani juga menyebut Iran sengaja memperlambat balas dendam terhadap Israel. Taktik ini dilakukan untuk membuat Israel frustasi menunggu kapan serangan Iran akan dilancarkan. Sementara itu, pakar kajian Iran David Mashri juga menyebut bahwa Iran menggunakan strategi perang psikologis. Saat perang psikologis berakhir, Ardestani memastikan bahwa Iran akan terus menyerang. Dari informasi, Iran sendiri mengisyaratkan akan melancarkan serangan pada Israel selama 3-4 hari. Teheran telah mengeluarkan pemberitahuan agar penerbangan sipil menghindari wilayah udara Iran hingga 14 Agustus 2024. Amerika Serikat melihat situasi konflik di Timur Tengah semakin genting. Untuk itu, Kepala Pentagon saat ini telah memerintahkan Amerika Serikat untuk mengerahkan kapal selam nuklir USS Georgia ke Timur Tengah. Perintah ini muncul seusai Iran mengeluarkan peringatan akan melancarkan serangan pada Israel selama 4 hari non-stop. Selain mengerahkan USS Georgia, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga memerintahkan percepatan pengerahan kapal induk USS Abraham Lincoln ke wilayah ini. Pentagon mengumumkan perintah tersebut pada hari Minggu waktu Washington setelah percakapan Austin dengan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. USS Abraham Lincoln ini akan dilengkapi jet tempur F-35C untuk menambah kemampuan yang telah disediakan oleh kelompok serang kapal induk USS Theodore Roosevelt. Austin sendiri menegaskan bahwa Amerika Serikat siap akan semua langkah yang diperlukan untuk melindungi Israel. Iran mengisyaratkan akan melancarkan serangan pada Israel selama 3 hingga 4 hari berturut-turut. Teheran mengeluarkan pemberitahuan agar penerbangan sipil menghindari wilayah udara Iran hingga 14 Agustus 2024. Pemberitahuan ini disampaikan oleh Ahmad Basyayeh Ardestani. Iran menutupi rencana tersebut dengan alasan latihan tembak bukan secara spesifik, menyebut akan melancarkan serangan pada Israel. Pangkalan Amerika Serikat di Suriah dihantam serangan roket pada Sabtu 10 Agustus. Ledakan besar yang menghancurkan pangkalan Amerika Serikat ini terjadi saat Pentagon berusaha mengerahkan pasukan secara ilegal. Dikutip dari Sputnik, Amerika Serikat diketahui mengoperasikan sekitar selusin pangkalan militer di Suriah Timur Laut. Pasukan pendudukan Amerika Serikat meningkatkan kesiagaan tinggi pada Sabtu pagi setelah pesawat tak berawak kamikaze menyerang pangkalan udara Harab Aljir di Provinsi Husakah, Suriah. Serangan ini dilancarkan saat sebuah kargo militer Amerika Serikat tiba di pangkalan tersebut dengan membawa peralatan militer dan logistik sekitar 2 lusin tentara. Serangan intensif dari pihak yang belum diketahui ini sebagai balasan atas blokade sekutu Amerika Serikat yang memblokir pengiriman makanan dan bahan bakar. Dalam insiden ini dilaporkan 9 pasukan Pentagon terluka. Dalam serangan yang sama, pada hari Senin 5 personil Amerika Serikat dan 2 kontraktor juga terluka dalam serangan roket di pangkalan udara Al-Assad di Irak Barat. Pentagon menyalahkan kelompok-kelompok sekutu Iran atas eskalasi berbahaya ini. Amerika Serikat sendiri secara ilegal telah menempatkan setidaknya 900 tentara di Suriah, sementara 2.500 lainnya di negara tetangga Irak. Milisi Irak pun saat ini bergerak untuk mengusir pasukan ilegal. Mata-mata Amerika Serikat menyebut bahwa Iran saat ini punya perkembangan baru pada program senjata nuklir mereka. Hal ini diungkapkan di tengah situasi konflik antara Israel dan juga Iran yang sedang memanas. Hal ini dijelaskan oleh Direktur Intelijen Nasional Avril Hanis dalam sebuah kongres terbaru. Sejak lama, intelijen Amerika Serikat sendiri sudah menyebut bahwa Teheran secara aktif melakukan pengembangan senjata nuklir utama untuk menghasilkan perangkat nuklir baru mereka.
Amerika Serikat sendiri dibuat khawatir ketika Iran nantinya menarik pelatuk mereka untuk menimbulkan dampak yang besar. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken juga memperingatkan Iran dapat memproduksi bahan fisil yang diperlukan untuk bom atom hanya dalam waktu 1 atau 2 minggu. Ia juga mengatakan saat itu bahwa Amerika Serikat tidak akan membiarkan Iran memperoleh senjata nuklir. Di tengah kekhawatiran ini, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu juga langsung bergerak. Netanyahu sudah memerintahkan sebuah tim untuk menangani program nuklir yang dikembangkan oleh Iran. Di tengah eskalasi balas dendam pada Israel, Iran menunjuk seorang menteri pertahanan baru. Sosok bernama Aziz Nazirjadeh ini juga punya latar belakang peran yang sangat mumpuni. Penunjukan Brigadir Jenderal Aziz Nazirjadeh ini dilakukan langsung oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada Senin 12 Agustus 2024. Aziz Nazirjadeh adalah mantan pilot F-14 dan mantan Kepala Angkatan Udara Iran. Dalam sejarah, ini adalah kali pertama Angkatan Udara memimpin Kementerian Pertahanan Iran. Kemajuan signifikan ini terjadi di tengah upaya balas dendam Iran pada Israel. Sebelumnya, Aziz Nazirjadeh juga merupakan Wakil Kepala Staf Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran sejak September 2021. Ia adalah seorang veteran perang Iran-Irak dan juga seorang pilot F-14 bersertifikat. Aziz dikenal sangat gesit membasmi pasukan Israel. Saat masih menjabat sebagai Kepala Angkatan Udara, ia bersumpah melenyapkan Israel dari muka bumi. Aziz juga pernah menerbangkan F-14 Tomcat buatan Amerika Serikat yang dibeli Iran dari Pentagon 1976 silam. Banyak pilot Tomcat yang kemudian mendapatkan pelatihan dari Amerika Serikat sehingga menguatkan keyakinan bahwa Aziz mengetahui seluk-beluk taktik udara Amerika Serikat. Media Zionis menyebut bahwa Israel hanya sedang menunggu bom waktu di tengah situasi genting di Timur Tengah. Selain dihadapkan pada konflik melawan Iran, Zionis juga mendapati ada taktik dan senjata dahsyat yang sedang disiapkan Hizbullah untuk menyerang pasukan Israel. Dikutip dari Ma'arif, Hizbullah diketahui akan melancarkan balas dendam atas tewasnya Fuad Shukr, meskipun tidak bersamaan dengan rencana serangan Iran. Laporan Ma'arif yang merupakan media Zionis pada Minggu 11 Agustus menyebutkan senjata dahsyat Hizbullah sudah disiagakan dan disiapkan menyerang Israel. Senjata-senjata ini diantaranya adalah rudal dengan sistem pemandu atau tanpa sistem pemandu, rudal balistik dan rudal anti kapal, serta pesawat nirawak atau drone yang membawa bom. Berbagai persenjataan diakui Zionis akan menjamah wilayah Israel lebih dalam. Hizbullah sendiri selama ini sudah berusaha mengalahkan benteng pertahanan Iron Dome milik Israel. Dengan begitu, pasukan Lebanon ini lebih mudah menguji celah yang ada dalam Iron Dome sendiri. Hizbullah dilaporkan menerima banyak kiriman roket dan pesawat nirawak terbaru milik Iran. Hizbullah juga memiliki sistem pertahanan udara yang tak dimiliki kebanyakan milisi di Timur Tengah. Hizbullah mempunyai 130.000 hingga 150.000 roket dan rudal. Jumlah ini bahkan lebih dari 4 kali lipat rudal milik Hamas sebelum perang di jalur Gaza meletus. Hizbullah juga punya lebih dari 100.000 pejuang yang siap berperang. Ma'arif menyebut kebanyakan senjata Hizbullah memang rudal tanpa sistem pemandu. Akan tetapi senjata ini tetap bisa membahayakan sistem pertahanan Israel jika ditembakkan secara keroyokan. Kiamat panjang akan dihadapi oleh pasukan Israel di tengah rencana gempuran Iran sebagai balas dendam atas tewasnya Ismail Haniyeh. Iran dilaporkan akan menyerang Israel sampai 4 hari non-stop. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi Keamanan Nasional Majelis Iran Ahmad Bahasyeh Ardestani. Ardestani menyebut bahwa Iran akan melakukan operasi udara besar-besaran mereka dalam rentan 3-4 hari. Kepada Iran Watch, Ardestani juga berujar bahwa Iran bersiap menghadapi resiko yang muncul akibat serangan ini. Ardestani mengisyaratkan bahwa akan ada pertumpahan darah besar yang terjadi di Israel. Secara terbuka, Ardestani juga menyebut Iran sengaja memperlambat balas dendam terhadap Israel. Taktik ini dilakukan untuk membuat Israel frustasi menunggu kapan serangan Iran akan dilancarkan.
dilaksanakan. Sementara itu, pakar kajian Iran David Mashri juga menyebut bahwa Iran menggunakan strategi perang psikologis. Saat perang psikologis berakhir, Ardestani memastikan bahwa Iran akan terus menyerang. Dari informasi, Iran sendiri mengisyaratkan akan melancarkan serangan pada Israel selama 3-4 hari. Teheran telah mengeluarkan pemberitahuan agar penerbangan sipil menghindari wilayah udara Iran hingga 14 Agustus 2024. Amerika Serikat melihat situasi konflik di Timur Tengah semakin genting. Untuk itu, Kepala Pentagon saat ini telah memerintahkan Amerika Serikat untuk mengerahkan kapal selam nuklir USS Georgia ke Timur Tengah. Perintah ini muncul seusai Iran mengeluarkan peringatan akan melancarkan serangan pada Israel selama 4 hari non-stop. Selain mengerahkan USS Georgia, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga memerintahkan percepatan pengerahan kapal induk USS Abraham Lincoln ke wilayah ini. Pentagon mengumumkan perintah tersebut pada hari Minggu waktu Washington setelah percakapan Austin dengan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. USS Abraham Lincoln ini akan dilengkapi jet tempur F-35C untuk menambah kemampuan yang telah disediakan oleh kelompok serang kapal induk USS Theodore Roosevelt. Austin sendiri menegaskan bahwa Amerika Serikat siap akan semua langkah yang diperlukan untuk melindungi Israel. Iran mengisyaratkan akan melancarkan serangan pada Israel selama 3 hingga 4 hari berturut-turut. Teheran mengeluarkan pemberitahuan agar penerbangan sipil menghindari wilayah udara Iran hingga 14 Agustus 2024. Pemberitahuan ini disampaikan oleh Ahmad Basyayeh Ardestani. Iran menutupi rencana tersebut dengan alasan latihan tembak bukan secara spesifik menyebut akan melancarkan serangan pada Israel. Pasukan Hizbullah melancarkan 10 operasi tempur yang menyasar 10 pangkalan militer Israel. Serangan ini dilancarkan secara beruntun oleh Hizbullah dalam 24 jam terakhir. Pasukan Hizbullah mengumumkan bahwa dari 10 serangan ini, yang paling besar adalah serangan rudal besar-besaran yang menyasar pemukiman di Galilea Atas. Hizbullah menghancurkan perbatasan Lebanon Israel yang diduduki Zionis. Serangan rudal ini juga dilancarkan dan menyasar 4 benteng tentara Israel. Di wilayah Sya'ar, rudal terarah menghantam personil militer Israel. Pada Jumat malam, Hizbullah juga menggunakan pesawat nirawak untuk menyerang pangkalan logistik militer di wilayah Uatar yang terletak di barat daya kota Shafat. Hizbullah sendiri diprediksi akan melancarkan serangan balas dendam pada Israel. Balas dendam ini adalah serangan yang akan terpisah dari serangan Iran, yang mana Hizbullah menyerang Israel atas balas dendam kematian Fuad Shur. Laporan Ma'arif pada Minggu 11 Agustus menyebut bahwa senjata dahsyat Hizbullah juga sudah disiagakan dan kini disiapkan untuk menyerang Israel. Senjata-senjata ini diantaranya adalah rudal dengan sistem pemandu atau tanpa sistem pemandu, kemudian rudal balistik dan rudal anti kapal, serta pesawat nirawak atau drone yang membawa bom. Berbagai persenjataan ini diakui Zionis akan menjamah wilayah Israel lebih dalam. Pasukan Hizbullah melancarkan serangan roket ke beberapa wilayah Israel Utara pada Senin 12 Agustus dini hari tadi. Sistem pertahanan Iron Dome pun gagal menghadapi roket-roket yang menghujani daerah tersebut. Pasukan Hizbullah diketahui menyerang kota Ma'raub Israel. Pasukan Lebanon ini juga membombardir Komando 146 di Jatown dengan serangkaian roket Katyusha. Gelombang serangan roket pada hari ini terjadi jelang rencana serangan besar Hizbullah dan Iran ke Israel sebagai pembalasan atas pembunuhan Komandan Hizbullah Fuad Shur dan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Dalam pernyataan terbaru, mantan Kepala Komisi Perbatasan Lebanon Israel, Jenderal Abdul Rahman juga menyebut bahwa serangan balasan terhadap Israel akan dilakukan Iran dan Hizbullah secara terpisah. Dua negara sekutu Hamas ini juga akan menyasar wilayah yang berbeda dengan metode serangan yang berbeda pula. Hizbullah akan melancarkan serangan yang tepat sasaran yang akan melukai Israel. Hizbullah mengklaim tidak akan membatasi diri hanya dengan menembakkan roket yang akan bisa dicegat oleh Iron Dome Israel. Hizbullah menegaskan bahwa pasukannya juga akan menyerang pangkalan udara militer atau membunuh pejabat tinggi Zionis.
Pangkalan Amerika Serikat di Suriah dihantam serangan roket pada Sabtu 10 Agustus. Ledakan besar yang menghancurkan pangkalan Amerika Serikat ini terjadi saat Pentagon berusaha mengerahkan pasukan secara ilegal. Dikutip dari Sputnik, Amerika Serikat diketahui mengoperasikan sekitar selusin pangkalan militer di Suriah Timur Laut. Pasukan pendudukan Amerika Serikat meningkatkan kesiagaan tinggi pada Sabtu pagi setelah pesawat tak berawak kamikaze menyerang pangkalan udara Harab Al-Jir di Provinsi Husakah, Suriah. Serangan ini dilancarkan saat sebuah kargo militer Amerika Serikat tiba di pangkalan tersebut dengan membawa peralatan militer dan logistik sekitar 2 lusin tentara. Serangan intensif dari pihak yang belum diketahui ini sebagai balasan atas blokade sekutu Amerika Serikat yang memblokir pengiriman makanan dan bahan bakar. Dalam insiden ini dilaporkan 9 pasukan Pentagon terluka. Dalam serangan yang sama, pada hari Senin, 5 personil Amerika Serikat dan 2 kontraktor juga terluka dalam serangan roket di pangkalan udara Al-Assad di Irak Barat. Pentagon menyalahkan kelompok-kelompok sekutu Iran atas eskalasi berbahaya ini. Amerika Serikat sendiri secara ilegal telah menempatkan setidaknya 900 tentara di Suriah, sementara 2.500 lainnya di negara tetangga Irak. Milisi Irak pun saat ini bergerak untuk mengusir pasukan ilegal. Mata-mata Amerika Serikat menyebut bahwa Iran saat ini punya perkembangan baru pada program senjata nuklir mereka. Hal ini diungkapkan di tengah situasi konflik antara Israel dan juga Iran yang sedang memanas. Hal ini dijelaskan oleh Direktur Intelijen Nasional Avril Hanis dalam sebuah kongres terbaru. Sejak lama intelijen Amerika Serikat sendiri sudah menyebut bahwa Teheran secara aktif melakukan pengembangan senjata nuklir utama untuk menghasilkan perangkat nuklir baru mereka. Amerika Serikat sendiri dibuat khawatir ketika Iran nantinya menarik pelatuk mereka untuk menimbulkan dampak yang besar. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken juga memperingatkan Iran dapat memproduksi bahan fisil yang diperlukan untuk bom atom hanya dalam waktu 1 atau 2 minggu. Ia juga mengatakan saat itu bahwa Amerika Serikat tidak akan membiarkan Iran memperoleh senjata nuklir. Di tengah kekhawatiran ini, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu juga langsung bergerak. Netanyahu sudah memerintahkan sebuah tim untuk menangani program nuklir yang dikembangkan oleh Iran. Di tengah eskalasi balas dendam pada Israel, Iran menunjuk seorang menteri pertahanan baru. Sosok bernama Aziz Nazir Zadeh ini juga punya latar belakang peran yang sangat mumpuni. Penunjukan Brigadir Jenderal Aziz Nazir Zadeh ini dilakukan langsung oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada Senin 12 Agustus 2024. Aziz Nazir Zadeh adalah mantan pilot F-14 dan mantan Kepala Angkatan Udara Iran. Dalam sejarah, ini adalah kali pertama Angkatan Udara memimpin Kementerian Pertahanan Iran. Kemajuan signifikan ini terjadi di tengah upaya balas dendam Iran pada Israel. Sebelumnya, Aziz Nazir Zadeh juga merupakan Wakil Kepala Staf Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran sejak September 2021. Ia adalah seorang veteran perang Iran-Irak dan juga seorang pilot F-14 bersertifikat. Aziz dikenal sangat gesit membasmi pasukan Israel. Saat masih menjabat sebagai Kepala Angkatan Udara, ia bersumpah melenyapkan Israel dari muka bumi. Aziz juga pernah menerbangkan F-14 Tomcat buatan Amerika Serikat yang dibeli Iran dari Pentagon 1976 silam. Banyak pilot Tomcat yang kemudian mendapatkan pelatihan dari Amerika Serikat sehingga menguatkan keyakinan bahwa Aziz mengetahui seluk-beluk taktik udara Amerika Serikat. Beredar kabar jika Iran batal meluncurkan serangan besar-besaran ke wilayah Israel. Namun komunitas intelijen Israel tetap meyakini Tehran telah memutuskan untuk melancarkan serangan langsung membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh pada 31 Juli 2024 yang lalu. Dikutip dari Al Arabiya, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant telah melakukan pembicaraan dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Austin. Gallant mengatakan Iran sedang mempersiapkan militernya untuk serangan skala besar terhadap Israel. Dimungkinkan serangan Iran dapat terjadi sebelum 15 Agustus, di mana di tanggal itu telah ditetapkan oleh Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar untuk perundingan gencatan senjata Gaza yang baru. Israel telah mengonfirmasi akan berpartisipasi dalam perundingan tersebut, sementara Hamas belum memberikan tanggapan resmi. Diketahui situasi di Timur Tengah dalam kondisi siaga tinggi sejak pembunuhan Haniyeh.
Iran dan proksi regionalnya termasuk Hizbullah Lebanon telah menyalahkan Israel atas serangan ini. Mereka bahkan bersumpah untuk membalas. Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, mengatakan bahwa merupakan kewajiban Iran untuk membalas kematian pemimpin Hamas itu, mengingat pembunuhan terhadap Haniyeh terjadi di Iran. Israel tengah siaga tinggi jelang serangan Iran Hizbullah untuk membalas kematian pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh. Mengantisipasi serangan besaran-besaran tersebut, sejumlah negara membatalkan penerbangan pada rute Tel Aviv. Maskapai penerbangan Irlandia, Ryanair, mengumumkan pembatalan total penerbangannya pada rute Tel Aviv hingga 26 Agustus 2024. Grup Lufthansa Jerman juga mengumumkan penangguhan semua penerbangan ke Tel Aviv, Teheran, Beirut, Irak, Oman, dan Erbil hingga 21 Agustus. Dikutip dari Al-Mayadin, langkah serupa juga diambil Swiss Airlines. Mereka mengumumkan akan menghindari wilayah udara Iran, Irak, dan wilayah pendudukan Palestina hingga besok. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sudah memberikan pesan kepada para menterinya. Ia memperingatkan jika hari-hari mendatang adalah hari yang menentukan. Dirinya meyakini Iran akan melancarkan serangan dalam beberapa hari mendatang. Saat ini militer Israel memerintahkan para tentaranya untuk tidak bepergian ke luar negeri. Bahkan tentara yang ada di sejumlah negara diminta kembali ke Israel untuk mempersiapkan diri jika Iran Hizbullah benar-benar menyerang. Wakil Presiden Iran untuk urusan strategis Javad Zarif mundur dari jabatannya pada Minggu 12 Agustus 2024. Keputusan ini diambil hanya beberapa jam setelah calon menteri diserahkan ke parlemen untuk disetujui. Dalam unggahan di media sosial, Zarif mengaku akan kembali bekerja sebagai dosen di Universitas Teheran. Ia sebelumnya memang aktif berkampanye untuk memenangkan Masoud Pezeshkian dalam Pilpres. Meski begitu, Zarif tidak tertarik menjadi bagian dari pemerintahan yang baru. Tiba-tiba pada awal Agustus, ia ditunjuk sebagai wakil presiden untuk urusan strategis. Selain itu, Zarif juga ditunjuk sebagai kepala Dewan Pengarah yang bertanggung jawab untuk menyeleksi kandidat berbagai kementerian dan lembaga pemerintah. Dari 19 menteri yang diperkenalkan ke parlemen, hanya 3 orang yang merupakan pilihan pertama. Zarif mengaku tidak puas dengan hasil tersebut, karena tak mampu memenuhi janjinya untuk mengikutsertakan perempuan dan pemuda. Terlepas dari masalah politik, Iran kini juga menghadapi ketegangan setelah kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Negara tersebut diprediksi akan menyerang Israel sebagai bentuk balas dendam. Amerika Serikat akan mengerahkan kapal selam yang dilengkapi peluru kendali ke kawasan Timur Tengah. Pengerahan ini dilakukan saat kawasan itu bersiap menghadapi kemungkinan serangan balasan Iran atas pembunuhan tokoh Hamas dan Hizbullah 2 pekan lalu. Dikutip dari Al Arabiya, perintah untuk mengerahkan kapal selam itu disampaikan langsung oleh Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin. Sebelumnya, kapal selam bertenaga nuklir USS Georgia sudah berada di Laut Mediterania pada Juli lalu. Namun, pengumuman dari Pentagon untuk mengerahkan kapal selam tersebut merupakan sesuatu yang langka. Austin mengaku telah memerintahkan kelompok penyerang Abraham Lincoln untuk mempercepat penempatannya di Timur Tengah. Ia menegaskan kembali dukungan penuh Amerika kepada Israel di tengah meningkatnya ketegangan regional. Sebelumnya, Pentagon juga telah mengumumkan pengerahan jet tempur tambahan dan kapal perang ke Timur Tengah. Aset militer ini ditambahkan untuk menghadapi kemungkinan serangan balasan dari Iran dan sekutu. Iran sendiri telah menuduh Israel sebagai dalang di balik kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara Israel secara terbuka mengakui telah membunuh komandan senior Hizbullah Fuad Shukar pada Juli lalu. Media Zionis menyebut bahwa Israel hanya sedang menunggu bom waktu di tengah situasi genting di Timur Tengah. Selain dihadapkan pada konflik melawan Iran, Zionis juga mendapati ada taktik dan senjata dahsyat yang sedang disiapkan Hizbullah untuk menyerang pasukan Israel.
Dikutip dari Ma'arif, Hizbullah diketahui akan melancarkan balas dendam atas tewasnya Fuad Shurq, meskipun tidak bersamaan dengan rencana serangan Iran. Laporan Ma'arif yang merupakan media Zionis pada Minggu 11 Agustus menyebutkan senjata dahsyat Hizbullah sudah disiagakan dan disiapkan menyerang Israel. Senjata-senjata ini diantaranya adalah rudal dengan sistem pemandu atau tanpa sistem pemandu, rudal balistik dan rudal anti kapal, serta pesawat nirawak atau drone yang membawa bom. Berbagai persenjataan diakui Zionis akan menjamah wilayah Israel lebih dalam. Hizbullah sendiri selama ini sudah berusaha mengalahkan benteng pertahanan Iron Dome milik Israel. Dengan begitu, pasukan Lebanon ini lebih mudah menguji celah yang ada dalam Iron Dome sendiri. Hizbullah dilaporkan menerima banyak kiriman roket dan pesawat nirawak terbaru milik Iran. Hizbullah juga memiliki sistem pertahanan udara yang tak dimiliki kebanyakan milisi di Timur Tengah. Hizbullah mempunyai 130.000 hingga 150.000 roket dan rudal. Jumlah ini bahkan lebih dari 4 kali lipat rudal milik Hamas sebelum perang di jalur Gaza meletus. Hizbullah juga punya lebih dari 100.000 pejuang yang siap berperang. Ma'arif menyebut kebanyakan senjata Hizbullah memang rudal tanpa sistem pemandu. Akan tetapi senjata ini tetap bisa membahayakan sistem pertahanan Israel jika ditembakkan secara keroyokan. Milisi Hizbullah Lebanon terus membombardir wilayah Israel Utara setiap harinya. Terbaru serangan besar Hizbullah berhasil menargetkan posisi militer Israel. Milisi pro-Iran itu pada Senin 11 Agustus malam hari dilaporkan menembakkan lebih dari 30 roket dari Lebanon. Hizbullah dalam pernyataannya mengatakan serangan tersebut menggunakan roket Katyusha. Serangan malam hari itu menghantam markas besar divisi ke-146 yang baru didirikan di Jatun. Detik-detik rentetan serangan juga beredar luas di media sosial. Terlihat sistem pertahanan udara Israel sibuk menangkis serangan tersebut. Dilaporkan sebagian roket gagal ditangkis oleh Iron Dome Israel. Adapun operasi ini dilakukan sebagai respon atas serangan Israel terhadap wilayah sipil di Lebanon Selatan. Media Lebanon mengatakan suara ledakan terdengar di kota Nahariyah hingga daerah Al-Qariyat di kota Haifa. Serangan itu mengakibatkan kebakaran besar di wilayah Galilea Barat. Pihak Israel belum memberikan keterangan terkait korban jiwa dalam serangan itu. Namun rekaman yang dipublikasikan di media menunjukkan ambulans segera bergerak menuju lokasi yang menjadi sasaran. Pasukan Hizbullah melancarkan 10 operasi tempur yang menyasar 10 pangkalan militer Israel. Serangan ini dilancarkan secara beruntun oleh Hizbullah dalam 24 jam terakhir. Pasukan Hizbullah mengumumkan bahwa dari 10 serangan ini yang paling besar adalah serangan rudal besar-besaran yang menyasar pemukiman di Galilea Atas. Hizbullah menghancurkan perbatasan Lebanon Israel yang diduduki Zionis. Serangan rudal ini juga dilancarkan dan menyasar 4 benteng tentara Israel. Di wilayah Sya'ar, rudal terarah menghantam personil militer Israel. Pada Jumat malam, Hizbullah juga menggunakan pesawat nirawak untuk menyerang pangkalan logistik militer di wilayah Uwatar yang terletak di barat daya kota Shafat. Hizbullah sendiri diprediksi akan melancarkan serangan balas dendam pada Israel. Balas dendam ini adalah serangan yang akan terpisah dari serangan Iran, yang mana Hizbullah menyerang Israel atas balas dendam kematian Fuad Shurq. Laporan Ma'arif pada Minggu 11 Agustus menyebut bahwa senjata dahsyat Hizbullah juga sudah disiagakan dan kini disiapkan untuk menyerang Israel. Senjata-senjata ini diantaranya adalah rudal dengan sistem pemandu atau tanpa sistem pemandu, kemudian rudal balistik dan rudal anti kapal, serta pesawat nirawak atau drone yang membawa bom. Berbagai persenjataan ini diakui Zionis akan menjamah wilayah Israel lebih dalam. Garda Revolusi Iran mengadakan latihan militer di Provinsi Kermansyah sejak Jumat 9 Agustus kemarin. Latihan militer berlangsung di tengah ancaman pembalasan kepada Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Seorang pejabat militer mengatakan latihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan kewaspadaan terhadap musuh. Kantor berita resmi Iran IRNA melaporkan latihan itu akan berlangsung hingga Selasa 13 Agustus besok. Tidak disebutkan berapa jumlah tentara dan persenjataan yang dilibatkan dalam latihan tersebut. Namun latihan ini berlangsung di tengah ancaman untuk membalas Israel atas kematian Haniyeh.
Haniyeh sebelumnya meninggal dalam ledakan di Iran pada akhir Juli setelah menghadiri upacara pelantikan presiden. Iran menuduh Israel sebagai dalang kematian Haniyeh dengan menembakkan proyektil jarak pendek dari luar wisma. Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, bahkan sudah memerintahkan Garda Revolusi untuk memberi hukuman berat kepada Israel. Perintah itu pun disanggupi Jenderal Iran dan berjanji akan melakukannya dengan cara terbaik. Iran menggelar latihan penembakan senjata di wilayah udara Teheran mulai tanggal 11 hingga 14 Agustus 2024. Dengan adanya latihan ini, pilot diminta untuk menghindari penerbangan di sejumlah lokasi. Dikutip dari Yerusalem Post, larangan terbang mencakup wilayah OID 29 Teheran yang dekat dengan pangkalan udara Nojeh Iran di Hamadan. Di sana, pasukan Iran berlatih menembak selama 4 hari berturut-turut mulai pukul 4.30 hingga 14.30. Menurut layanan Notam, latihan akan berlangsung dari permukaan tanah hingga ketinggian 10.000 kaki. Semua pilot diminta untuk menghindari area tersebut selama waktu yang ditentukan. Pada 5 Agustus lalu, Iran juga mengeluarkan notam yang memperingatkan bahaya penerbangan menuju bagian tengah dan bagian barat laut. 2 hari kemudian, Mesir meminta semua maskapai penerbangannya untuk menghindari wilayah udara Iran selama 3 jam di pagi hari. Seorang pejabat Kairo mengatakan hal ini berkaitan dengan latihan militer yang diadakan oleh Iran. Kabar mengenai latihan tempur ini semakin berembus kencang di tengah ancaman pembalasan terhadap Israel. Iran sebelumnya telah bersumpah untuk menghukum Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Kiamat panjang akan dihadapi oleh pasukan Israel di tengah rencana gempuran Iran. Sebagai balas dendam atas tewasnya Ismail Haniyeh, Iran dilaporkan akan menyerang Israel sampai 4 hari non-stop. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi Keamanan Nasional Majelis Iran Ahmad Bahasyah Ardestani. Ardestani menyebut bahwa Iran akan melakukan operasi udara besar-besaran mereka dalam rentan 3-4 hari. Kepada Iran Watch, Ardestani juga berujar bahwa Iran bersiap menghadapi resiko yang muncul akibat serangan ini. Ardestani mengisyaratkan bahwa akan ada pertumpahan darah besar yang terjadi di Israel. Secara terbuka, Ardestani juga menyebut Iran sengaja memperlambat balas dendam terhadap Israel. Taktik ini dilakukan untuk membuat Israel frustasi menunggu kapan serangan Iran akan dilancarkan. Sementara itu, pakar kajian Iran David Mashri juga menyebut bahwa Iran menggunakan strategi perang psikologis. Saat perang psikologis berakhir, Ardestani memastikan bahwa Iran akan terus menyerang. Dari informasi, Iran sendiri mengisyaratkan akan melancarkan serangan pada Israel selama 3-4 hari. Teheran telah mengeluarkan pemberitahuan agar penerbangan sipil menghindari wilayah udara Iran hingga 14 Agustus 2024. Balas dendam Iran terhadap Israel masih menjadi teka-teki terkait kapan waktu yang tepat meluncurkannya. Pakar memprediksi Iran sengaja mempermainkan kesabaran Israel karena perang psikologis merupakan bagian dari strategi negara tersebut. Pakar Iran di Universitas Tel Aviv, David Menasri, menilai Israel tak begitu pandai dalam permainan kesabaran seperti Iran. Menurutnya akan menarik untuk dilihat apakah Israel akan bertindak terlebih dahulu. David beranggapan bahwa Iran jelas memenangkan perang psikologis untuk saat ini. Sementara itu, anggota parlemen Iran Ahmad Ardestani memberi sedikit bocoran terkait balas dendam ke Israel. Ia memprediksi serangan tersebut bisa berlangsung selama 3 atau 4 hari. Meski belum diketahui kapan waktunya, Ardestani memastikan balasan Iran akan mengejutkan Israel. Sebelumnya, Iran telah bersumpah untuk menghukum berat Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Iran menduga Haniyeh tewas ditembak proyektil jarak pendek oleh agen Israel dari luar wisma akhir Juli lalu. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, kembali beraksi pada hari ke-310 perang. Dalam operasinya, Brigade Al-Qassam meledakkan gedung persembunyian IDF di Rafah dengan peluru RPG termobarik.
Dilansir dari Al-Mayadin pada Senin 12 Agustus 2024, Brigade Al-Qassam mengklaim serangan tersebut tepat sasaran. Menurut laporannya, peledak tersebut meruntuhkan gedung persembunyian IDF. Butut serangan itu, sejumlah tentara yang ada di dalamnya pun tewas tertimbun. Seusai insiden tersebut, helikopter Israel terlihat sibuk mengangkut jasad para tentara. Adegan itu pun dilihat langsung oleh Brigade Al-Qassam. Selain serangan tersebut, Brigade Al-Qassam juga mengaku telah menghabisi pasukan infanteri di Timur Rafah di hari yang sama. Mereka mengadang pasukan infanteri Zionis itu dengan menanam peledak rakitan di tanah dan diledakkan saat musuh melintasinya. Serangan itu pun diklaim melukai dan menewaskan sejumlah tentara Israel. Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam melakukan operasi gabungan di lingkungan Al-Zanah di sebelah timur Khan Yunis. Dalam operasinya, 2 militan Palestina itu menembaki tentara Israel yang tengah bersembunyi. Imbas serangan gabungan tersebut, tubuh seorang tentara Israel terluka parah. Tubuh tentara Israel berlubang dan berlumuran darah. Dilansir dari Al-Mayadin pada Senin 12 Agustus 2024, insiden mematikan itu diungkapkan langsung oleh pasukan perlawanan. Menurut laporannya, Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam telah menembakkan sejumlah peluru menggunakan senapan sniper Gaul yang diproduksi secara lokal. Serangan itu diklaim tepat sasaran dan melukai tentara Israel. Di waktu yang sama, fraksi perlawanan juga mengumumkan bahwa pasukannya telah meluncurkan 3 serangan mortir terhadap pasukan Israel di wilayah yang sama. Pasalnya, serangan tersebut menargetkan kendaraan lapis baja dan unit infanteri Israel di Al-Zanah dan Abu Hadaf. Selain itu, pejuang Al-Quds juga menembakkan beberapa amunisi berbantuan roket ke pusat komando dan kendali Israel di timur laut Khan Yunis. Pasukan Hizbullah dari Lebanon menembakkan puluhan roket ke Israel Utara pada Minggu 11 Agustus 2024 malam. Serangan tersebut diklaim sukses menjebol sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Dilansir dari The Times of Israel, insiden itu telah diakui langsung oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut laporannya, Hizbullah telah memporak-porandakan sejumlah wilayah di Israel Utara dengan menggunakan 30 roket dalam waktu 1 jam. Imbas serangan tersebut, ketegangan di Israel semakin meningkat. Terlebih, sejumlah roket Hizbullah juga menghantam wilayah Nahariya hingga mengakibatkan kebakaran hebat. Beberapa lainnya pun diklaim menghantam area terbuka. Seiring dengan serangan tersebut, kobaran api dan kepulan asap tebal tampak membumbung tinggi. Selain itu, sirine peringatan bahaya menggema tanpa henti di beberapa wilayah seperti Nahariya, Acre, beberapa kota di Galilea Barat, Krayot, Malkia, Afifim, serta Galilea Atas. Meski demikian, IDF mengklaim tidak ada korban jiwa dalam serangan tersebut. Beberapa jam setelah serangan tersebut, IDF pun mengakui melancarkan serangan balasan. Pasalnya, jet tempurnya menyerang sasaran Hizbullah di Lebanon, termasuk lokasi yang menampung aset teknologi, gudang senjata, posisi peluncuran roket, dan juga infrastruktur lainnya. Sistem pertahanan udara Iron Dome Israel kembali jebol setelah dibombardir Hizbullah hingga 10 kali dalam 24 jam. Serangan tersebut menghantam sejumlah wilayah hingga mengakibatkan kebakaran hebat dan juga korban jiwa di pihak tentara Israel. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon, tepatnya pada Minggu 11 Agustus 2024. Hizbullah mengklaim 10 serangan yang diluncurkan oleh pasukannya ke Israel tepat sasaran. 4 serangan rudal diantaranya ditembakkan ke arah 4 benteng tentara Israel. Adapun di daerah Sa'ar, serangan Hizbullah menghantam sekumpulan personil militer Israel hingga mengakibatkan jasad tentara tercacar. Di sisi lain, beberapa sistem kendali visual di perbatasan Israel-Lebanon juga hancur karena serangan tersebut. Selain itu, serangan drone Hizbullah juga mengakibatkan kebakaran besar di Galilea Atas. Diketahui sebelumnya, situasi di perbatasan Israel-Lebanon memanas sejak perang Gaza meletus pada bulan Oktober 2023 silam. Hampir setiap hari, tentara Israel dan pasukan Hizbullah saling menyerang di perbatasan. Bahkan menurut Kementerian Luar Negeri Lebanon, ada sekitar 100.000 warga di Israel Selatan yang terpaksa mengungsi karena serangan Israel. Sementara itu, Israel melaporkan ada sekitar 80.000 warganya di wilayah utara yang harus mengungsi karena serangan Hizbullah. Setelah
Setelah 10.000 tentara IDF tewas dan terluka, 100 perwira militer Israel mengirimkan surat protes ke pemimpinnya Herzi Halevi. Ratusan perwira itu tak terima dengan pernyataan para pejabat senior yang sesumbar bahwa kemenangan Israel sudah ada di depan mata. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 12 Agustus 2024, dalam surat tersebut para perwira Israel mengatakan bahwa situasi di medan perang dengan pernyataan para pejabat sangatlah berbeda. Menurut para perwira Israel, faksi perlawanan Palestina masih memiliki banyak kemampuan setelah 10 bulan perang, termasuk kemampuan lintas perbatasan seperti UAV, pesawat tak berawak, peledak, dan juga mortir. Sehingga mereka menilai bahwa kemenangan Israel di Gaza masih sangat jauh. Surat tersebut ditandatangani oleh 100 perwira Israel. Diketahui sebelumnya pada bulan lalu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sesumbar bahwa kemenangan sudah dalam jangkauan. Di sisi lain, genosida yang dilakukan Israel itu mendapatkan kecaman dari berbagai pihak. Terlebih sejak 7 Oktober 2023 lalu, aksi IDF telah mengakibatkan lebih dari 39.000 korban jiwa, yang mana sebagian besar diantaranya merupakan wanita dan anak-anak. Jelang serangan Iran, warga Israel panik karena diteror dengan pesan misterius. Tepatnya pada Jumat 9 Agustus 2024, pesan teror tersebut dikirimkan ke sejumlah warga Israel. Dalam pesan itu, pelaku menekankan bahwa warga Israel akan segera menemui ajalnya pada pekan depan. Dilansir dari tribunnews.com, pesan tersebut dikirim ke ponsel warga dengan disertai nama lengkap penerima dan kota tempat mereka tinggal. Menanggapi hal itu, polisi Israel dan Direktorat Cyber Nasional berusaha melacak sumber pesan tersebut. Menurut polisi, tindakan pengiriman pesan seperti itu termasuk tindak pidana dan pelakunya berpotensi menerima hukuman penjara. Polisi pun meminta para penerima pesan untuk mengabaikannya dan memblokir nomor pengirim apabila memungkinkan. Diketahui sebelumnya pesan itu muncul di tengah ancaman serangan balasan oleh Iran dan Hizbullah terhadap Israel. Iran marah besar karena Israel membunuh kepala biro politik Hamas Ismail Haniyeh di Iran. Adapun Hizbullah geram karena salah satu panglimanya, Fuad Shukr, dibunuh oleh Israel. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kecolongan dengan aksi perlawanan dari Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas. Pada Minggu 11 Agustus 2024, pasukan dari Brigade Al-Qassam itu menyusup ke lembah Jordan yang merupakan wilayah Israel di tepi barat. Menurut militer dan petugas medis, serangan senapan serbu dari Hamas itu dilakukan dengan jarak 250 meter dan mengenai 2 mobil. Imbas serangan tersebut, penduduk Israel Yonatan Deutsch, usia 23 tahun, tewas. Seorang pemukim lainnya pun dilaporkan mengalami luka-luka akibat serangan tersebut. Kini korban masih dalam perawatan intensif di sebuah rumah sakit di wilayah itu. Dilansir dari The Times of Israel, seusai melancarkan serangan, pejuang Hamas langsung melarikan diri. Sementara IDF bergegas mengerahkan sejumlah besar tentara ke lokasi kejadian untuk memburu pelaku. Bahkan karena kesulitan menemukan pelaku, IDF sampai menutup sejumlah jalan. Terkait hal ini, beredar kabar jika Iran batal meluncurkan serangan besar-besaran ke wilayah Israel. Namun komunitas intelijen Israel tetap meyakini Tehran telah memutuskan untuk melancarkan serangan langsung membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh pada 31 Juli 2024 yang lalu. Dikutip dari Al Arabiya, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant telah melakukan pembicaraan dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Austin. Gallant mengatakan Iran sedang mempersiapkan militernya untuk serangan skala besar terhadap Israel. Dimungkinkan serangan Iran dapat terjadi sebelum 15 Agustus, di mana di tanggal itu telah ditetapkan oleh Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar untuk perundingan gencatan senjata Gaza yang baru. Israel telah mengonfirmasi akan berpartisipasi dalam perundingan tersebut, sementara Hamas belum memberikan tanggapan resmi. Diketahui situasi di Timur Tengah dalam kondisi siaga tinggi sejak pembunuhan Haniyeh. Iran dan proksi regionalnya termasuk Hizbullah Lebanon telah menyalahkan Israel atas serangan ini. Mereka bahkan bersumpah untuk membalas. Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, mengatakan bahwa merupakan kewajiban Iran untuk membalas kematian pemimpin Hamas itu, mengingat pembunuhan terhadap Haniyeh terjadi di Iran. Israel tengah siaga tinggi jelang serangan Iran Hizbullah untuk membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Mengantisipasi serangan besaran-besaran tersebut, sejumlah negara membatalkan penerbangan pada rute Tel Aviv.
Maskapai penerbangan Irlandia Ryanair mengumumkan pembatalan total penerbangannya pada rute Tel Aviv hingga 26 Agustus 2024. Grup Lufthansa Jerman juga mengumumkan penangguhan semua penerbangan ke Tel Aviv, Teheran, Beirut, Irak, Oman, dan Erbil hingga 21 Agustus. Dikutip dari Al-Mayadin, langkah serupa juga diambil Swiss Airlines. Mereka mengumumkan akan menghindari wilayah udara Iran, Irak, dan wilayah pendudukan Palestina hingga besok. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sudah memberikan pesan kepada para menterinya. Ia memperingatkan jika hari-hari yang mendatang adalah hari yang menentukan. Dirinya meyakini Iran akan melancarkan serangan dalam beberapa hari mendatang. Saat ini militer Israel memerintahkan para tentaranya untuk tidak bepergian ke luar negeri. Bahkan tentara yang ada di sejumlah negara diminta kembali ke Israel untuk mempersiapkan diri jika Iran Hizbullah benar-benar menyerang. Wakil Presiden Iran untuk urusan strategis Javad Zarif mundur dari jabatannya pada Minggu 12 Agustus 2024. Keputusan ini diambil hanya beberapa jam setelah calon menteri diserahkan ke parlemen untuk disetujui. Dalam unggahan di media sosial, Zarif mengaku akan kembali bekerja sebagai dosen di Universitas Teheran. Ia sebelumnya memang aktif berkampanye untuk memenangkan Masud Pezeshkian dalam Pilpres. Meski begitu, Zarif tidak tertarik menjadi bagian dari pemerintahan yang baru. Tiba-tiba pada awal Agustus, ia ditunjuk sebagai wakil presiden untuk urusan strategis. Selain itu, Zarif juga ditunjuk sebagai kepala Dewan Pengarah yang bertanggung jawab untuk menyeleksi kandidat berbagai kementerian dan lembaga pemerintah. Dari 19 menteri yang diperkenalkan ke parlemen, hanya 3 orang yang merupakan pilihan pertama. Zarif mengaku tidak puas dengan hasil tersebut, karena tak mampu memenuhi janjinya untuk mengikutsertakan perempuan dan pemuda. Terlepas dari masalah politik, Iran kini juga menghadapi ketegangan setelah kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Negara tersebut diprediksi akan menyerang Israel sebagai bentuk balas dendam. Amerika Serikat akan mengerahkan kapal selam yang dilengkapi peluru kendali ke kawasan Timur Tengah. Pengerahan ini dilakukan saat kawasan itu bersiap menghadapi kemungkinan serangan balasan Iran atas pembunuhan tokoh Hamas dan Hizbullah 2 pekan lalu. Dikutip dari Al Arabiya, perintah untuk mengerahkan kapal selam itu disampaikan langsung oleh Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin. Sebelumnya, kapal selam bertenaga nuklir USS Georgia sudah berada di Laut Mediterania pada Juli lalu. Namun, pengumuman dari Pentagon untuk mengerahkan kapal selam tersebut merupakan sesuatu yang langka. Austin mengaku telah memerintahkan kelompok penyerang Abraham Lincoln untuk mempercepat penempatannya di Timur Tengah. Ia menegaskan kembali dukungan penuh Amerika kepada Israel di tengah meningkatnya ketegangan regional. Sebelumnya, Pentagon juga telah mengumumkan pengerahan jet tempur tambahan dan kapal perang ke Timur Tengah. Aset militer ini ditambahkan untuk menghadapi kemungkinan serangan balasan dari Iran dan sekutu. Iran sendiri telah menuduh Israel sebagai dalang di balik kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara Israel secara terbuka mengakui telah membunuh komandan senior Hizbullah Fuad Shukar pada Juli lalu. Media Zionis menyebut bahwa Israel hanya sedang menunggu bom waktu di tengah situasi genting di Timur Tengah. Selain dihadapkan pada konflik melawan Iran, Zionis juga mendapati ada taktik dan senjata dahsyat yang sedang disiapkan Hizbullah untuk menyerang pasukan Israel. Dikutip dari Ma'arif, Hizbullah diketahui akan melancarkan balas dendam atas tewasnya Fuad Shukar, meskipun tidak bersamaan dengan rencana serangan Iran. Laporan Ma'arif yang merupakan media Zionis pada Minggu 11 Agustus menyebutkan senjata dahsyat Hizbullah sudah disiagakan dan disiapkan menyerang Israel. Senjata-senjata ini diantaranya adalah rudal dengan sistem pemandu atau tanpa sistem pemandu, rudal balistik dan rudal anti kapal, serta pesawat nirawak atau drone yang membawa bom. Berbagai persenjataan diakui Zionis akan menjamah wilayah Israel lebih dalam. Hizbullah sendiri selama ini sudah berusaha mengalahkan benteng pertahanan Iron Dome milik Israel. Dengan begitu, pasukan Lebanon ini lebih mudah menguji celah yang ada dalam Iron Dome sendiri. Hizbullah
Hizbullah dilaporkan menerima banyak kiriman roket dan pesawat nirawak terbaru milik Iran. Hizbullah juga memiliki sistem pertahanan udara yang tak dimiliki kebanyakan milisi di Timur Tengah. Hizbullah mempunyai 130.000 hingga 150.000 roket dan rudal. Jumlah ini bahkan lebih dari 4 kali lipat rudal milik Hamas sebelum perang di jalur Gaza meletus. Hizbullah juga punya lebih dari 100.000 pejuang yang siap berperang. Ma'arif menyebut kebanyakan senjata Hizbullah memang rudal tanpa sistem pemandu. Akan tetapi senjata ini tetap bisa membahayakan sistem pertahanan Israel jika ditembakkan secara keroyokan. Milisi Hizbullah Lebanon terus memborbardir wilayah Israel Utara setiap harinya. Terbaru serangan besar Hizbullah berhasil menargetkan posisi militer Israel. Milisi pro-Iran itu pada Senin 11 Agustus malam hari dilaporkan menembakkan lebih dari 30 roket dari Lebanon. Hizbullah dalam pernyataannya mengatakan serangan tersebut menggunakan roket Katyusha. Serangan malam hari itu menghantam markas besar divisi ke-146 yang baru didirikan di Jatun. Detik-detik rentetan serangan juga beredar luas di media sosial. Terlihat sistem pertahanan udara Israel sibuk menangkis serangan tersebut. Dilaporkan sebagian roket gagal ditangkis oleh Iron Dome Israel. Adapun operasi ini dilakukan sebagai respon atas serangan Israel terhadap wilayah sipil di Lebanon Selatan. Media Lebanon mengatakan suara ledakan terdengar di kota Nahariya hingga daerah Al-Qariyat di kota Haifa. Serangan itu mengakibatkan kebakaran besar di wilayah Galilea Barat. Pihak Israel belum memberikan keterangan terkait korban jiwa dalam serangan itu. Namun rekaman yang dipublikasikan di media menunjukkan ambulans segera bergerak menuju lokasi yang menjadi sasaran. Pasukan Hizbullah melancarkan 10 operasi tempur yang menyasar 10 pangkalan militer Israel. Serangan ini dilancarkan secara beruntun oleh Hizbullah dalam 24 jam terakhir. Pasukan Hizbullah mengumumkan bahwa dari 10 serangan ini yang paling besar adalah serangan rudal besar-besaran yang menyasar pemukiman di Galilea Atas. Hizbullah menghancurkan perbatasan Lebanon Israel yang diduduki Zionis. Serangan rudal ini juga dilancarkan dan menyasar 4 benteng tentara Israel. Di wilayah Sya'ar, rudal terarah menghantam personil militer Israel. Pada Jumat malam, Hizbullah juga menggunakan pesawat nirawak untuk menyerang pangkalan logistik militer di wilayah Uwatar yang terletak di barat daya kota Shafat. Hizbullah sendiri diprediksi akan melancarkan serangan balas dendam pada Israel. Balas dendam ini adalah serangan yang akan terpisah dari serangan Iran, yang mana Hizbullah menyerang Israel atas balas dendam kematian Fuad Shur. Laporan Ma'arif pada Minggu 11 Agustus menyebut bahwa senjata dahsyat Hizbullah juga sudah disiagakan dan kini disiapkan untuk menyerang Israel. Senjata-senjata ini diantaranya adalah rudal dengan sistem pemandu atau tanpa sistem pemandu, kemudian rudal balistik dan rudal anti kapal, serta pesawat nirawak atau drone yang membawa bom. Berbagai persenjataan ini diakui Zionis akan menjamah wilayah Israel lebih dalam. Garda Revolusi Iran mengadakan latihan militer di Provinsi Kermanshah sejak Jumat 9 Agustus kemarin. Latihan militer berlangsung di tengah ancaman pembalasan kepada Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Seorang pejabat militer mengatakan latihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan kewaspadaan terhadap musuh. Kantor berita resmi Iran IRNA melaporkan latihan itu akan berlangsung hingga Selasa 13 Agustus besok. Tidak disebutkan berapa jumlah tentara dan persenjataan yang dilibatkan dalam latihan tersebut. Namun latihan ini berlangsung di tengah ancaman untuk membalas Israel atas kematian Haniyeh. Haniyeh sebelumnya meninggal dalam ledakan di Iran pada akhir Juli setelah menghadiri upacara pelantikan presiden. Iran menuduh Israel sebagai dalang kematian Haniyeh dengan menembakkan proyektil jarak pendek dari luar wisma. Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, bahkan sudah memerintahkan Garda Revolusi untuk memberi hukuman berat kepada Israel. Perintah itu pun disanggupi Jenderal Iran dan berjanji akan melakukannya dengan cara terbaik. Iran menggelar latihan penembakan senjata di wilayah udara Teheran mulai tanggal 11 hingga 14 Agustus 2024. Dengan adanya latihan ini, pilot diminta untuk menghindari penerbangan di sejumlah lokasi.
Dikutip dari Yerusalem Post, larangan terbang mencakup wilayah OID 29 Teheran yang dekat dengan pangkalan udara Nojeh Iran di Hamadan. Di sana, pasukan Iran berlatih menembak selama 4 hari berturut-turut, mulai pukul 4.30 hingga 14.30. Menurut layanan Notam, latihan akan berlangsung dari permukaan tanah hingga ketinggian 10.000 kaki. Semua pilot diminta untuk menghindari area tersebut selama waktu yang ditentukan. Pada 5 Agustus lalu, Iran juga mengeluarkan notam yang memperingatkan bahaya penerbangan menuju bagian tengah dan bagian barat laut. 2 hari kemudian, Mesir meminta semua maskapai penerbangannya untuk menghindari wilayah udara Iran selama 3 jam di pagi hari. Seorang pejabat Kairo mengatakan hal ini berkaitan dengan latihan militer yang diadakan oleh Iran. Kabar mengenai latihan tempur ini semakin berembus kencang di tengah ancaman pembalasan terhadap Israel. Iran sebelumnya telah bersumpah untuk menghukum Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Kiamat panjang akan dihadapi oleh pasukan Israel di tengah rencana gempuran Iran. Sebagai balas dendam atas tewasnya Ismail Haniyeh, Iran dilaporkan akan menyerang Israel sampai 4 hari non-stop. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi Keamanan Nasional Majelis Iran Ahmad Bahasyah Ardestani. Ardestani menyebut bahwa Iran akan melakukan operasi udara besar-besaran mereka dalam rentan 3-4 hari. Kepada Iran Watch, Ardestani juga berujar bahwa Iran bersiap menghadapi resiko yang muncul akibat serangan ini. Ardestani mengisyaratkan bahwa akan ada pertumpahan darah besar yang terjadi di Israel. Secara terbuka, Ardestani juga menyebut Iran sengaja memperlambat balas dendam terhadap Israel. Taktik ini dilakukan untuk membuat Israel frustasi menunggu kapan serangan Iran akan dilancarkan. Sementara itu, pakar kajian Iran David Mashri juga menyebut bahwa Iran menggunakan strategi perang psikologis. Saat perang psikologis berakhir, Ardestani memastikan bahwa Iran akan terus menyerang. Dari informasi, Iran sendiri mengisyaratkan akan melancarkan serangan pada Israel selama 3-4 hari. Teheran telah mengeluarkan pemberitahuan agar penerbangan sipil menghindari wilayah udara Iran hingga 14 Agustus 2024. Balas dendam Iran terhadap Israel masih menjadi teka-teki terkait kapan waktu yang tepat meluncurkannya. Pakar memprediksi Iran sengaja mempermainkan kesabaran Israel karena perang psikologis merupakan bagian dari strategi negara tersebut. Pakar Iran di Universitas Tel Aviv, David Menasri menilai Israel tak begitu pandai dalam permainan kesabaran seperti Iran. Menurutnya akan menarik untuk dilihat apakah Israel akan bertindak terlebih dahulu. David beranggapan bahwa Iran jelas memenangkan perang psikologis untuk saat ini. Sementara itu, anggota parlemen Iran Ahmad Ardestani memberi sedikit bocoran terkait balas dendam ke Israel. Ia memprediksi serangan tersebut bisa berlangsung selama 3 atau 4 hari. Meski belum diketahui kapan waktunya, Ardestani memastikan balasan Iran akan mengejutkan Israel. Sebelumnya, Iran telah bersumpah untuk menghukum berat Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Iran menduga Haniyeh tewas ditembak proyektil jarak pendek oleh agen Israel dari luar wisma akhir Juli lalu. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, kembali beraksi pada hari ke-310 perang. Dalam operasinya, Brigade Al-Qassam meledakkan gedung persembunyian IDF di Rafah dengan peluru RPG termobarik. Dilansir dari Al-Mayadin pada Senin 12 Agustus 2024, Brigade Al-Qassam mengklaim serangan tersebut tepat sasaran. Menurut laporannya, peledak tersebut meruntuhkan gedung persembunyian IDF. Butut serangan itu, sejumlah tentara yang ada di dalamnya pun tewas tertimbun. Seusai insiden tersebut, helikopter Israel terlihat sibuk mengangkut jasad para tentara. Adegan itu pun dilihat langsung oleh Brigade Al-Qassam. Selain serangan tersebut, Brigade Al-Qassam juga mengaku telah menghabisi pasukan infanteri di timur Rafah di hari yang sama. Mereka menghadang pasukan infanteri Zionis itu dengan menanam peledak rakitan di tanah dan diledakkan saat musuh melintasinya. Serangan itu pun diklaim melukai dan menewaskan sejumlah tentara Israel.
Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam melakukan operasi gabungan di lingkungan Al-Zanah di sebelah timur Khan Yunis. Dalam operasinya, 2 militan Palestina itu menembaki tentara Israel yang tengah bersembunyi. Imbas serangan gabungan tersebut, tubuh seorang tentara Israel terluka parah. Tubuh tentara Israel berlubang dan berlumuran darah. Dilansir dari Al-Mayadin pada Senin 12 Agustus 2024, insiden mematikan itu diungkapkan langsung oleh pasukan perlawanan. Menurut laporannya, Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam telah menembakkan sejumlah peluru menggunakan senapan sniper Gaul yang diproduksi secara lokal. Serangan itu diklaim tepat sasaran dan melukai tentara Israel. Di waktu yang sama, fraksi perlawanan juga mengumumkan bahwa pasukannya telah meluncurkan 3 serangan mortir terhadap pasukan Israel di wilayah yang sama. Pasalnya serangan tersebut menargetkan kendaraan lapis baja dan unit infanteri Israel di Al-Zanah dan Abu Hadaf. Selain itu, pejuang Al-Quds juga menembakkan beberapa amunisi berbantuan roket ke pusat komando dan kendali Israel di timur laut Khan Yunis. Pasukan Hizbullah dari Lebanon menembakkan puluhan roket ke Israel Utara pada Minggu 11 Agustus 2024 malam. Serangan tersebut diklaim sukses menjebol sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Dilansir dari The Times of Israel, insiden itu telah diakui langsung oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut laporannya, Hizbullah telah memporak-porandakan sejumlah wilayah di Israel Utara dengan menggunakan 30 roket dalam waktu 1 jam. Imbas serangan tersebut, ketegangan di Israel semakin meningkat. Terlebih, sejumlah roket Hizbullah juga menghantam wilayah Nahariya hingga mengakibatkan kebakaran hebat. Beberapa lainnya pun diklaim menghantam area terbuka. Seiring dengan serangan tersebut, kobaran api dan kepulan asap tebal tampak membumbung tinggi. Selain itu, sirine peringatan bahaya menggema tanpa henti di beberapa wilayah seperti Nahariya, Acre, beberapa kota di Galilea Barat, Krayot, Malkia, Afifim, serta Galilea Atas. Meski demikian, IDF mengklaim tidak ada korban jiwa dalam serangan tersebut. Beberapa jam setelah serangan tersebut, IDF pun mengakui melancarkan serangan balasan. Pasalnya, jet tempurnya menyerang sasaran Hizbullah di Lebanon, termasuk lokasi yang menampung aset teknologi, gudang senjata, posisi peluncuran roket, dan juga infrastruktur lainnya. Sistem pertahanan udara Iron Dome Israel kembali jebol setelah dibombardir Hizbullah hingga 10 kali dalam 24 jam. Serangan tersebut menghantam sejumlah wilayah hingga mengakibatkan kebakaran hebat dan juga korban jiwa di pihak tentara Israel. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon, tepatnya pada Minggu 11 Agustus 2024. Hizbullah mengklaim 10 serangan yang diluncurkan oleh pasukannya ke Israel tepat sasaran. 4 serangan rudal diantaranya ditembakkan ke arah 4 benteng tentara Israel. Adapun di daerah Sa'ar, serangan Hizbullah menghantam sekumpulan personil militer Israel hingga mengakibatkan jasad tentara tercacar. Di sisi lain, beberapa sistem kendali visual di perbatasan Israel-Lebanon juga hancur karena serangan tersebut. Selain itu, serangan drone Hizbullah juga mengakibatkan kebakaran besar di Galilea Atas. Diketahui sebelumnya, situasi di perbatasan Israel-Lebanon memanas sejak perang Gaza meletus pada bulan Oktober 2023 silam. Hampir setiap hari, tentara Israel dan pasukan Hizbullah saling menyerang di perbatasan. Bahkan menurut Kementerian Luar Negeri Lebanon, ada sekitar 100.000 warga di Israel Selatan yang terpaksa mengungsi karena serangan Israel. Sementara itu, Israel melaporkan ada sekitar 80.000 warganya di wilayah utara yang harus mengungsi karena serangan Hizbullah. Setelah 10.000 tentara IDF tewas dan terluka, 100 perwira militer Israel mengirimkan surat protes ke pemimpinnya Herzi Halevi. Ratusan perwira itu tak terima dengan pernyataan para pejabat senior yang sesumbar bahwa kemenangan Israel sudah ada di depan mata. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 12 Agustus 2024, dalam surat tersebut para perwira Israel mengatakan bahwa situasi di medan perang dengan pernyataan para pejabat sangatlah berbeda. Menurut para perwira Israel, faksi perlawanan Palestina masih memiliki banyak kemampuan setelah 10 bulan perang, termasuk kemampuan lintas perbatasan seperti UAV, pesawat tak berawak, peledak, dan juga mortir. Sehingga mereka menilai bahwa kemenangan Israel di Gaza masih sangat jauh. Surat tersebut ditandatangani oleh 100 perwira Israel.
Diketahui sebelumnya pada bulan lalu Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu sesumbar bahwa kemenangan sudah dalam jangkauan. Di sisi lain, genosida yang dilakukan Israel itu mendapatkan kecaman dari berbagai pihak. Terlebih sejak 7 Oktober 2023 lalu, aksi IDF telah mengakibatkan lebih dari 39.000 korban jiwa, yang mana sebagian besar diantaranya merupakan wanita dan anak-anak. Jelang serangan Iran, warga Israel panik karena diteror dengan pesan misterius. Tepatnya pada Jumat 9 Agustus 2024, pesan teror tersebut dikirimkan ke sejumlah warga Israel. Dalam pesan itu, pelaku menekankan bahwa warga Israel akan segera menemui ajalnya pada pekan depan. Dilansir dari tribunnews.com, pesan tersebut dikirim ke ponsel warga dengan disertai nama lengkap penerima dan kota tempat mereka tinggal. Menanggapi hal itu, polisi Israel dan Direktorat Cyber Nasional berusaha melacak sumber pesan tersebut. Menurut polisi, tindakan pengiriman pesan seperti itu termasuk tindak pidana dan pelakunya berpotensi menerima hukuman penjara. Polisi pun meminta para penerima pesan untuk mengabaikannya dan memblokir nomor pengirim apabila memungkinkan. Diketahui sebelumnya pesan itu muncul di tengah ancaman serangan balasan oleh Iran dan Hizbullah terhadap Israel. Iran marah besar karena Israel membunuh kepala biro politik Hamas Ismail Haniyeh di Iran. Adapun Hizbullah geram karena salah satu panglimanya, Fuad Shukr, dibunuh oleh Israel. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kecolongan dengan aksi perlawanan dari Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas. Pada Minggu 11 Agustus 2024, pasukan dari Brigade Al-Qassam itu menyusup ke lembah Jordan yang merupakan wilayah Israel di tepi barat. Menurut militer dan petugas medis, serangan senapan serbu dari Hamas itu dilakukan dengan jarak 250 meter dan mengenai 2 mobil. Imbas serangan tersebut, penduduk Israel Yonatan Deutsch, usia 23 tahun tewas. Seorang pemukim lainnya pun dilaporkan mengalami luka-luka akibat serangan tersebut. Kini korban masih dalam perawatan intensif di sebuah rumah sakit di wilayah itu. Dilansir dari The Times of Israel, seusai melancarkan serangan, pejuang Hamas langsung melarikan diri. Sementara IDF bergegas mengerahkan sejumlah besar tentara ke lokasi kejadian untuk memburu pelaku. Bahkan karena kesulitan menemukan pelaku, IDF sampai menutup sejumlah jalan. Terkait hal ini, Brigade Al-Qassam sendiri telah mengonfirmasi bahwa pasukannya merupakan dalang dalam serangan tersebut. Namun, Brigade Al-Qassam tidak memberikan bukti apapun. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF menghadapi ancaman serangan dari militan Palestina. Selain dari Hizbullah, Israel juga terancam diserang Iran buntut pembunuhan Ismail Haniyeh. Oleh karena itu, media Israel mengungkapkan bahwa Zionis tengah ketakutan menghadapi bom waktu. Terlebih, Hizbullah memiliki sejumlah senjata baru yang super canggih dalam beberapa waktu belakangan. Di antaranya rudal dengan sistem pemandu, rudal balistik, rudal anti kapal, serta pesawat nirawak berpeledak. Dilansir dari tribunnews.com, sederet senjata itu pun diklaim bisa masuk jauh lebih dalam ke wilayah Israel. Di sisi lain, seorang pakar juga memperkirakan bahwa Hizbullah kini memiliki 130 hingga 150 ribu roket dan rudal. Jumlah tersebut 4 kali lipat dibandingkan dengan rudal milik Hamas sebelum perang di jalur Gaza meletus. Selain itu, Hizbullah juga memiliki lebih dari 100 ribu pejuang. Media Israel itu melaporkan bahwa mayoritas senjata Hizbullah merupakan rudal tanpa pemandu. Namun senjata tersebut tetap berbahaya bagi Israel jika ditembakkan secara keroyokan. Setelah pembunuhan terhadap pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh pada 31 Juli 2024 di Teheran, Iran bersumpah akan melakukan pembalasan. Rencana Iran lantas ditentang sejumlah negara barat. Tetapi Rusia dan China mendukung Teheran untuk mempertahankan diri. Dukungan pertama disampaikan oleh Rusia. Dilansir dari Reuters, Presiden Rusia Vladimir Putin telah meminta pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, untuk memberikan tanggapan yang terkendali atas dugaan pembunuhan Haniyeh. Meski demikian, ia menyarankan agar tidak menyerang warga sipil. Menurut sumber terkait, pesan Putin disampaikan oleh pejabat tinggi pertahanan Rusia, Sergei Shoigu. Setelah Rusia, China lantas menyatakan dukungannya terhadap Iran mempertahankan kedaulatan, keamanan, dan martabat nasionalnya. Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri China Wang Yi pada pejabat Menteri Luar Negeri Iran Ali Baheri Khani lewat sambungan telepon pada Minggu 11 Agustus.
Wang menegaskan Beijing mengecam pembunuhan Haniyeh. China menilai serangan itu telah melanggar kedaulatan Iran dan mengancam stabilitas regional. Ia lantas menegaskan negaranya siap menjaga komunikasi erat dengan Iran. Namun menurut seorang peneliti, China masih belum secara gamblang menyatakan dukungannya. Hal ini terlihat dari tidak adanya kalimat menahan diri atau menghindari eskalasi lebih lanjut dari pernyataan Wang. Pembalasan Iran terhadap Israel diprediksi akan berlangsung selama 3 atau 4 hari. Hal itu disampaikan anggota Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ahmad Ardestani. Dalam wawancara bersama Iran Watch pada Sabtu 10 Agustus, Ardestani mengatakan bahwa negaranya siap menghadapi konsekuensi apapun, termasuk adanya pertumpahan darah untuk membalas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Ardestani menyebut balas dendam Iran akan dilakukan secara tiba-tiba dengan perencanaan yang baik. Hal ini menimbulkan pertanyaan kapan waktu yang tepat bagi Iran untuk membalas Israel. Namun, Ardestani menyebut teka-teki ini justru menguntungkan pihaknya, sebab Israel diprediksi akan cemas dan gelisah sepanjang waktu karena menunggu pembalasan dari Iran. Ardestani menegaskan bahwa kesabaran adalah bagian dari proses pengambilan keputusan untuk membalas Israel. Banyak pakar mengklaim bahwa perang psikologis merupakan bagian dari strategi Iran. David Menastri, pakar Iran di Universitas Tel Aviv, mengatakan bahwa Israel tidak begitu pandai dalam permainan kesabaran seperti Iran. Namun Ardestani mengonfirmasi kepada Iran Watch bahwa Iran akan merespons dengan tepat dan terjadi secara mengejutkan. Amerika Serikat melihat situasi konflik di Timur Tengah semakin genting. Untuk itu, Kepala Pentagon saat ini telah memerintahkan Amerika Serikat untuk mengerahkan kapal selam nuklir USS Georgia ke Timur Tengah. Perintah ini muncul seusai Iran mengeluarkan peringatan akan melancarkan serangan pada Israel selama 4 hari non-stop. Selain mengerahkan USS Georgia, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga memerintahkan percepatan pengerahan kapal induk USS Abraham Lincoln ke wilayah ini. Pentagon mengumumkan perintah tersebut pada hari Minggu waktu Washington setelah percakapan Austin dengan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. USS Abraham Lincoln ini akan dilengkapi jet tempur F-35C untuk menambah kemampuan yang telah disediakan oleh kelompok serang kapal induk USS Theodore Roosevelt. Austin sendiri menegaskan bahwa Amerika Serikat siap akan semua langkah yang diperlukan untuk melindungi Israel. Iran mengisyaratkan akan melancarkan serangan pada Israel selama 3 hingga 4 hari berturut-turut. Teheran mengeluarkan pemberitahuan agar penerbangan sipil menghindari wilayah udara Iran hingga 14 Agustus 2024. Pemberitahuan ini disampaikan oleh Ahmad Bashayeh Ardestani. Iran menutupi rencana tersebut dengan alasan latihan tembak bukan secara spesifik, menyebut akan melancarkan serangan pada Israel. China memberikan dukungan penuh kepada Iran untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanan nasionalnya. Dukungan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Wang Yi kepada mitranya di Iran lewat panggilan telepon Minggu kemarin. Dalam panggilan telepon tersebut, Wang mengulangi kecaman Beijing atas pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran akhir Juli lalu. Menurutnya, serangan itu telah melanggar kedaulatan Iran dan mengancam stabilitas regional. Wang juga mengatakan kepada Menteri Luar Negeri Iran Ali Bagheri bahwa pembunuhan Haniyeh secara langsung merusak negosiasi gencatan senjata di Gaza. China pun berkomitmen selalu menjaga komunikasi dengan Iran di tengah ketidakstabilan Timur Tengah. Sementara itu, Bagheri menjelaskan posisi Iran terkait pembunuhan Haniyeh. Ia menekankan bahwa Teheran akan dengan tegas mempertahankan kedaulatan nasionalnya. Sebagai informasi, Haniyeh meninggal di Teheran setelah menghadiri pelantikan Presiden Masoud Pezeshkian. Hamas dan Iran menuduh Israel melakukan pembunuhan Haniyeh, sementara Tel Aviv belum mengonfirmasi atau membantah bertanggung jawab. Namun Iran telah bersumpah akan memberikan hukuman keras bagi Israel atas pembunuhan Haniyeh.
Kiamat panjang akan dihadapi oleh pasukan Israel di tengah rencana gempuran Iran sebagai balas dendam atas tewasnya Ismail Haniyeh. Iran dilaporkan akan menyerang Israel sampai 4 hari non-stop. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi Keamanan Nasional Majelis Iran Ahmad Bahasyeh Ardestani. Ardestani menyebut bahwa Iran akan melakukan operasi udara besar-besaran mereka dalam rentan 3-4 hari. Kepada Iran Watch, Ardestani juga berujar bahwa Iran bersiap menghadapi resiko yang muncul akibat serangan ini. Ardestani mengisyaratkan bahwa akan ada pertumpahan darah besar yang terjadi di Israel. Secara terbuka, Ardestani juga menyebut Iran sengaja memperlambat balas dendam terhadap Israel. Taktik ini dilakukan untuk membuat Israel frustasi menunggu kapan serangan Iran akan dilancarkan. Sementara itu, pakar kajian Iran David Mashri juga menyebut bahwa Iran menggunakan strategi perang psikologis. Saat perang psikologis berakhir, Ardestani memastikan bahwa Iran akan terus menyerang. Dari informasi, Iran sendiri mengisyaratkan akan melancarkan serangan pada Israel selama 3-4 hari. Teheran telah mengeluarkan pemberitahuan agar penerbangan sipil menghindari wilayah udara Iran hingga 14 Agustus 2024. Amerika Serikat melihat situasi konflik di Timur Tengah semakin genting. Untuk itu, Kepala Pentagon saat ini telah memerintahkan Amerika Serikat untuk mengerahkan kapal selam nuklir USS Georgia ke Timur Tengah. Perintah ini muncul seusai Iran mengeluarkan peringatan akan melancarkan serangan pada Israel selama 4 hari non-stop. Selain mengerahkan USS Georgia, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga memerintahkan percepatan pengerahan kapal induk USS Abraham Lincoln ke wilayah ini. Pentagon mengumumkan perintah tersebut pada hari Minggu waktu Washington setelah percakapan Austin dengan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. USS Abraham Lincoln ini akan dilengkapi jet tempur F-35C untuk menambah kemampuan yang telah disediakan oleh kelompok serang kapal induk USS Theodore Roosevelt. Austin sendiri menegaskan bahwa Amerika Serikat siap akan semua langkah yang diperlukan untuk melindungi Israel. Iran mengisyaratkan akan melancarkan serangan pada Israel selama 3 hingga 4 hari berturut-turut. Teheran mengeluarkan pemberitahuan agar penerbangan sipil menghindari wilayah udara Iran hingga 14 Agustus 2024. Pemberitahuan ini disampaikan oleh Ahmad Bahasyeh Ardestani. Iran menutupi rencana tersebut dengan alasan latihan tembak bukan secara spesifik, menyebut akan melancarkan serangan pada Israel. Pangkalan Amerika Serikat di Suriah dihantam serangan roket pada Sabtu 10 Agustus. Ledakan besar yang menghancurkan pangkalan Amerika Serikat ini terjadi saat Pentagon berusaha mengerahkan pasukan secara ilegal. Dikutip dari Sputnik, Amerika Serikat diketahui mengoperasikan sekitar selusin pangkalan militer di Suriah Timur Laut. Pasukan pendudukan Amerika Serikat meningkatkan kesiagaan tinggi pada Sabtu pagi setelah pesawat tak berawak kamikaze menyerang pangkalan udara Harab Al-Jir di Provinsi Husakah, Suriah. Serangan ini dilancarkan saat sebuah kargo militer Amerika Serikat tiba di pangkalan tersebut dengan membawa peralatan militer dan logistik sekitar 2 lusin tentara. Serangan intensif dari pihak yang belum diketahui ini sebagai balasan atas blokade sekutu Amerika Serikat yang memblokir pengiriman makanan dan bahan bakar. Dalam insiden ini dilaporkan 9 pasukan Pentagon terluka. Dalam serangan yang sama, pada hari Senin 5 personil Amerika Serikat dan 2 kontraktor juga terluka dalam serangan roket di pangkalan udara Al-Assad di Irak Barat. Pentagon menyalahkan kelompok-kelompok sekutu Iran atas eskalasi berbahaya ini. Amerika Serikat sendiri secara ilegal telah menempatkan setidaknya 900 tentara di Suriah, sementara 2.500 lainnya di negara tetangga Irak. Milisi Irak pun saat ini bergerak untuk mengusir pasukan ilegal. Mata-mata Amerika Serikat menyebut bahwa Iran saat ini punya perkembangan baru pada program senjata nuklir mereka. Hal ini diungkapkan di tengah situasi konflik antara Israel dan juga Iran yang sedang memanas. Hal ini dijelaskan oleh Direktur Intelijen Nasional Avril Hanis dalam sebuah kongres terbaru. Sejak lama, intelijen Amerika Serikat sendiri sudah menyebut bahwa Teheran secara aktif melakukan pengembangan senjata nuklir utama untuk menghasilkan perangkat nuklir baru mereka.
Amerika Serikat sendiri dibuat khawatir ketika Iran nantinya menarik pelatuk mereka untuk menimbulkan dampak yang besar. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken juga memperingatkan Iran dapat memproduksi bahan fisil yang diperlukan untuk bom atom hanya dalam waktu 1 atau 2 minggu. Ia juga mengatakan saat itu bahwa Amerika Serikat tidak akan membiarkan Iran memperoleh senjata nuklir. Di tengah kekhawatiran ini, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu juga langsung bergerak. Netanyahu sudah memerintahkan sebuah tim untuk menangani program nuklir yang dikembangkan oleh Iran. Di tengah eskalasi balas dendam pada Israel, Iran menunjuk seorang menteri pertahanan baru. Sosok bernama Aziz Nazir Zadeh ini juga punya latar belakang peran yang sangat mumpuni. Penunjukan Brigadir Jenderal Aziz Nazir Zadeh ini dilakukan langsung oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada Senin 12 Agustus 2024. Aziz Nazir Zadeh adalah mantan pilot F-14 dan mantan Kepala Angkatan Udara Iran. Dalam sejarah, ini adalah kali pertama Angkatan Udara memimpin Kementerian Pertahanan Iran. Kemajuan signifikan ini terjadi di tengah upaya balas dendam Iran pada Israel. Sebelumnya, Aziz Nazir Zadeh juga merupakan Wakil Kepala Staf Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran sejak September 2021. Ia adalah seorang veteran perang Iran-Irak dan juga seorang pilot F-14 bersertifikat. Aziz dikenal sangat gesit membasmi pasukan Israel. Saat masih menjabat sebagai Kepala Angkatan Udara, ia bersumpah melenyapkan Israel dari muka bumi. Aziz juga pernah menerbangkan F-14 Tomcat buatan Amerika Serikat yang dibeli Iran dari Pentagon 1976 silam. Banyak pilot Tomcat yang kemudian mendapatkan pelatihan dari Amerika Serikat sehingga menguatkan keyakinan bahwa Aziz mengetahui seluk-beluk taktik udara Amerika Serikat. Media Zionis menyebut bahwa Israel hanya sedang menunggu bom waktu di tengah situasi genting di Timur Tengah. Selain dihadapkan pada konflik melawan Iran, Zionis juga mendapati ada taktik dan senjata dahsyat yang sedang disiapkan Hizbullah untuk menyerang pasukan Israel. Dikutip dari Ma'arif, Hizbullah diketahui akan melancarkan balas dendam atas tewasnya Fuad Shukr, meskipun tidak bersamaan dengan rencana serangan Iran. Laporan Ma'arif yang merupakan media Zionis pada Minggu 11 Agustus menyebutkan senjata dahsyat Hizbullah sudah disiagakan dan disiapkan menyerang Israel. Senjata-senjata ini diantaranya adalah rudal dengan sistem pemandu atau tanpa sistem pemandu, rudal balistik dan rudal anti kapal, serta pesawat nirawak atau drone yang membawa bom. Berbagai persenjataan diakui Zionis akan menjamah wilayah Israel lebih dalam. Hizbullah sendiri selama ini sudah berusaha mengalahkan benteng pertahanan Iron Dome milik Israel. Dengan begitu, pasukan Lebanon ini lebih mudah menguji celah yang ada dalam Iron Dome sendiri. Hizbullah dilaporkan menerima banyak kiriman roket dan pesawat nirawak terbaru milik Iran. Hizbullah juga memiliki sistem pertahanan udara yang tak dimiliki kebanyakan milisi di Timur Tengah. Hizbullah mempunyai 130.000 hingga 150.000 roket dan rudal. Jumlah ini bahkan lebih dari 4 kali lipat rudal milik Hamas sebelum perang di jalur Gaza meletus. Hizbullah juga punya lebih dari 100.000 pejuang yang siap berperang. Ma'arif menyebut kebanyakan senjata Hizbullah memang rudal tanpa sistem pemandu. Akan tetapi senjata ini tetap bisa membahayakan sistem pertahanan Israel jika ditembakkan secara keroyokan. Kiamat panjang akan dihadapi oleh pasukan Israel di tengah rencana gempuran Iran sebagai balas dendam atas tewasnya Ismail Haniyeh. Iran dilaporkan akan menyerang Israel sampai 4 hari non-stop. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi Keamanan Nasional Majelis Iran Ahmad Bahasyah Ardestani. Ardestani menyebut bahwa Iran akan melakukan operasi udara besar-besaran mereka dalam rentan 3-4 hari. Kepada Iran Watch, Ardestani juga berujar bahwa Iran bersiap menghadapi resiko yang muncul akibat serangan ini. Ardestani mengisyaratkan bahwa akan ada pertumpahan darah besar yang terjadi di Israel. Secara terbuka, Ardestani juga menyebut Iran sengaja memperlambat balas dendam terhadap Israel. Taktik ini dilakukan untuk membuat Israel frustasi menunggu kapan serangan Iran akan dilancarkan.
Sementara itu, pakar kajian Iran David Mashri juga menyebut bahwa Iran menggunakan strategi perang psikologis. Saat perang psikologis berakhir, Ardestani memastikan bahwa Iran akan terus menyerang. Dari informasi, Iran sendiri mengisyaratkan akan melancarkan serangan pada Israel selama 3-4 hari. Teheran telah mengeluarkan pemberitahuan agar penerbangan sipil menghindari wilayah udara Iran hingga 14 Agustus 2024. Amerika Serikat melihat situasi konflik di Timur Tengah semakin genting. Untuk itu, Kepala Pentagon saat ini telah memerintahkan Amerika Serikat untuk mengerahkan kapal selam nuklir USS Georgia ke Timur Tengah. Perintah ini muncul seusai Iran mengeluarkan peringatan akan melancarkan serangan pada Israel selama 4 hari non-stop. Selain mengerahkan USS Georgia, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga memerintahkan percepatan pengerahan kapal induk USS Abraham Lincoln ke wilayah ini. Pentagon mengumumkan perintah tersebut pada hari Minggu waktu Washington setelah percakapan Austin dengan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. USS Abraham Lincoln ini akan dilengkapi jet tempur F-35C untuk menambah kemampuan yang telah disediakan oleh kelompok serang kapal induk USS Theodore Roosevelt. Austin sendiri menegaskan bahwa Amerika Serikat siap akan semua langkah yang diperlukan untuk melindungi Israel. Iran mengisyaratkan akan melancarkan serangan pada Israel selama 3 hingga 4 hari berturut-turut. Teheran mengeluarkan pemberitahuan agar penerbangan sipil menghindari wilayah udara Iran hingga 14 Agustus 2024. Pemberitahuan ini disampaikan oleh Ahmad Bashayeh Ardestani. Iran menutupi rencana tersebut dengan alasan latihan tembak bukan secara spesifik, menyebut akan melancarkan serangan pada Israel. Pasukan Hizbullah melancarkan 10 operasi tempur yang menyasar 10 pangkalan militer Israel. Serangan ini dilancarkan secara beruntun oleh Hizbullah dalam 24 jam terakhir. Pasukan Hizbullah mengumumkan bahwa dari 10 serangan ini, yang paling besar adalah serangan rudal besar-besaran yang menyasar pemukiman di Galilea Atas. Hizbullah menghancurkan perbatasan Lebanon Israel yang diduduki Zionis. Serangan rudal ini juga dilancarkan dan menyasar 4 benteng tentara Israel. Di wilayah Sya'ar, rudal terarah menghantam personil militer Israel. Pada Jumat malam, Hizbullah juga menggunakan pesawat nirawak untuk menyerang pangkalan logistik militer di wilayah Uwatar yang terletak di barat daya kota Shafat. Hizbullah sendiri diprediksi akan melancarkan serangan balas dendam pada Israel. Balas dendam ini adalah serangan yang akan terpisah dari serangan Iran, yang mana Hizbullah menyerang Israel atas balas dendam kematian Fuad Shur. Laporan Ma'arif pada Minggu 11 Agustus menyebut bahwa senjata dahsyat Hizbullah juga sudah disiagakan dan kini disiapkan untuk menyerang Israel. Senjata-senjata ini diantaranya adalah rudal dengan sistem pemandu atau tanpa sistem pemandu, kemudian rudal balistik dan rudal anti kapal, serta pesawat nirawak atau drone yang membawa bom. Berbagai persenjataan ini diakui Zionis akan menjamah wilayah Israel lebih dalam. Pasukan Hizbullah melancarkan serangan roket ke beberapa wilayah Israel Utara pada Senin 12 Agustus dini hari tadi. Sistem pertahanan Iron Dome pun gagal menghadapi roket-roket yang menghujani daerah tersebut. Pasukan Hizbullah diketahui menyerang kota Ma'roub Israel. Pasukan Lebanon ini juga membombardir Komando 146 di Jatoun dengan serangkaian roket Katyusha. Gelombang serangan roket pada hari ini terjadi jelang rencana serangan besar Hizbullah dan Iran ke Israel sebagai pembalasan atas pembunuhan Komandan Hizbullah Fuad Shur dan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Dalam pernyataan terbaru, mantan Kepala Komisi Perbatasan Lebanon Israel, Jenderal Abdul Rahman juga menyebut bahwa serangan balasan terhadap Israel akan dilakukan Iran dan Hizbullah secara terpisah. Dua negara sekutu Hamas ini juga akan menyasar wilayah yang berbeda dengan metode serangan yang berbeda pula. Hizbullah akan melancarkan serangan yang tepat sasaran yang akan melukai Israel. Hizbullah mengklaim tidak akan membatasi diri hanya dengan menembakkan roket yang akan bisa dicegat oleh Iron Dome Israel. Hizbullah menegaskan bahwa pasukannya juga akan menyerang pangkalan udara militer atau membunuh pejabat tinggi Zionis.
Pangkalan Amerika Serikat di Suriah dihantam serangan roket pada Sabtu 10 Agustus. Ledakan besar yang menghancurkan pangkalan Amerika Serikat ini terjadi saat Pentagon berusaha mengerahkan pasukan secara ilegal. Dikutip dari Sputnik, Amerika Serikat diketahui mengoperasikan sekitar selusin pangkalan militer di Suriah Timur Laut. Pasukan pendudukan Amerika Serikat meningkatkan kesiagaan tinggi pada Sabtu pagi setelah pesawat tak berawak kamikaze menyerang pangkalan udara Harab Aljir di Provinsi Husakah, Suriah. Serangan ini dilancarkan saat sebuah kargo militer Amerika Serikat tiba di pangkalan tersebut dengan membawa peralatan militer dan logistik sekitar 2 lusin tentara. Serangan intensif dari pihak yang belum diketahui ini sebagai balasan atas blokade sekutu Amerika Serikat yang memblokir pengiriman makanan dan bahan bakar. Dalam insiden ini dilaporkan 9 pasukan Pentagon terluka. Dalam serangan yang sama, pada hari Senin 5 personil Amerika Serikat dan 2 kontraktor juga terluka dalam serangan roket di pangkalan udara Al-Assad di Irak Barat. Pentagon menyalahkan kelompok-kelompok sekutu Iran atas eskalasi berbahaya ini. Amerika Serikat sendiri secara ilegal telah menempatkan setidaknya 900 tentara di Suriah, sementara 2.500 lainnya di negara tetangga Irak. Milisi Irak pun saat ini bergerak untuk mengusir pasukan ilegal. Mata-mata Amerika Serikat menyebut bahwa Iran saat ini punya perkembangan baru pada program senjata nuklir mereka. Hal ini diungkapkan di tengah situasi konflik antara Israel dan juga Iran yang sedang memanas. Hal ini dijelaskan oleh Direktur Intelijen Nasional Avril Hanis dalam sebuah kongres terbaru. Sejak lama intelijen Amerika Serikat sendiri sudah menyebut bahwa Teheran secara aktif melakukan pengembangan senjata nuklir utama untuk menghasilkan perangkat nuklir baru mereka. Amerika Serikat sendiri dibuat khawatir ketika Iran nantinya menarik pelatuk mereka untuk menimbulkan dampak yang besar. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken juga memperingatkan Iran dapat memproduksi bahan fisil yang diperlukan untuk bom atom hanya dalam waktu 1 atau 2 minggu. Ia juga mengatakan saat itu bahwa Amerika Serikat tidak akan membiarkan Iran memperoleh senjata nuklir. Di tengah kekhawatiran ini, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu juga langsung bergerak. Netanyahu sudah memerintahkan sebuah tim untuk menangani program nuklir yang dikembangkan oleh Iran. Di tengah eskalasi balas dendam pada Israel, Iran menunjuk seorang menteri pertahanan baru. Sosok bernama Aziz Nazir Zadeh ini juga punya latar belakang peran yang sangat mumpuni. Penunjukan Brigadir Jenderal Aziz Nazir Zadeh ini dilakukan langsung oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada Senin 12 Agustus 2024. Aziz Nazir Zadeh adalah mantan pilot F-14 dan mantan Kepala Angkatan Udara Iran. Dalam sejarah, ini adalah kali pertama Angkatan Udara memimpin Kementerian Pertahanan Iran. Kemajuan signifikan ini terjadi di tengah upaya balas dendam Iran pada Israel. Sebelumnya, Aziz Nazir Zadeh juga merupakan Wakil Kepala Staf Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran sejak September 2021. Ia adalah seorang veteran perang Iran-Irak dan juga seorang pilot F-14 bersertifikat. Aziz dikenal sangat gesit membasmi pasukan Israel. Saat masih menjabat sebagai Kepala Angkatan Udara, ia bersumpah melenyapkan Israel dari muka bumi. Aziz juga pernah menerbangkan F-14 Tomcat buatan Amerika Serikat yang dibeli Iran dari Pentagon 1976 silam. Banyak pilot Tomcat yang kemudian mendapatkan pelatihan dari Amerika Serikat sehingga menguatkan keyakinan bahwa Aziz mengetahui seluk-beluk taktik udara Amerika Serikat. Beredar kabar jika Iran batal meluncurkan serangan besar-besaran ke wilayah Israel. Namun komunitas intelijen Israel tetap meyakini Tehran telah memutuskan untuk melancarkan serangan langsung membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh pada 31 Juli 2024 yang lalu. Dikutip dari Al Arabiya, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant telah melakukan pembicaraan dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Austin. Gallant mengatakan Iran sedang mempersiapkan militernya untuk serangan skala besar terhadap Israel. Dimungkinkan serangan Iran dapat terjadi sebelum 15 Agustus, di mana di tanggal itu telah ditetapkan oleh Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar untuk perundingan gencatan senjata Gaza yang baru. Israel telah mengonfirmasi akan berpartisipasi dalam perundingan tersebut, sementara Hamas belum memberikan tanggapan resmi. Diketahui situasi di Timur Tengah dalam kondisi siaga tinggi sejak pembunuhan Haniyeh.
Iran dan proksi regionalnya termasuk Hizbullah Lebanon telah menyalahkan Israel atas serangan ini. Mereka bahkan bersumpah untuk membalas. Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, mengatakan bahwa merupakan kewajiban Iran untuk membalas kematian pemimpin Hamas itu, mengingat pembunuhan terhadap Haniyeh terjadi di Iran. Israel tengah siaga tinggi jelang serangan Iran Hizbullah untuk membalas kematian pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Mengantisipasi serangan besaran-besaran tersebut, sejumlah negara membatalkan penerbangan pada rute Tel Aviv. Maskapai penerbangan Irlandia Ryanair mengumumkan pembatalan total penerbangannya pada rute Tel Aviv hingga 26 Agustus 2024. Grup Lufthansa Jerman juga mengumumkan penangguhan semua penerbangan ke Tel Aviv, Teheran, Beirut, Irak, Oman, dan Erbil hingga 21 Agustus. Dikutip dari Almaya, dan langkah serupa juga diambil Swiss Airlines. Mereka mengumumkan akan menghindari wilayah udara Iran, Irak, dan wilayah pendudukan Palestina hingga besok. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sudah memberikan pesan kepada para menterinya. Ia memperingatkan jika hari-hari mendatang adalah hari yang menentukan. Dirinya meyakini Iran akan melancarkan serangan dalam beberapa hari mendatang. Saat ini militer Israel memerintahkan para tentaranya untuk tidak bepergian ke luar negeri. Bahkan tentara yang ada di sejumlah negara diminta kembali ke Israel untuk mempersiapkan diri jika Iran Hizbullah benar-benar menyerang. Wakil Presiden Iran untuk urusan strategis Javad Zarif mundur dari jabatannya pada Minggu 12 Agustus 2024. Keputusan ini diambil hanya beberapa jam setelah calon menteri diserahkan ke parlemen untuk disetujui. Dalam unggahan di media sosial, Zarif mengaku akan kembali bekerja sebagai dosen di Universitas Teheran. Ia sebelumnya memang aktif berkampanye untuk memenangkan Masud Pezeshkian dalam Pilpres. Meski begitu, Zarif tidak tertarik menjadi bagian dari pemerintahan yang baru. Tiba-tiba pada awal Agustus, ia ditunjuk sebagai wakil presiden untuk urusan strategis. Selain itu, Zarif juga ditunjuk sebagai kepala Dewan Pengarah yang bertanggung jawab untuk menyeleksi kandidat berbagai kementerian dan lembaga pemerintah. Dari 19 menteri yang diperkenalkan ke parlemen, hanya 3 orang yang merupakan pilihan pertama. Zarif mengaku tidak puas dengan hasil tersebut, karena tak mampu memenuhi janjinya untuk mengikutsertakan perempuan dan pemuda. Terlepas dari masalah politik, Iran kini juga menghadapi ketegangan setelah kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Negara tersebut diprediksi akan menyerang Israel sebagai bentuk balas dendam. Amerika Serikat akan mengerahkan kapal selam yang dilengkapi peluru kendali ke kawasan Timur Tengah. Pengerahan ini dilakukan saat kawasan itu bersiap menghadapi kemungkinan serangan balasan Iran atas pembunuhan tokoh Hamas dan Hizbullah 2 pekan lalu. Dikutip dari Al Arabiya, perintah untuk mengerahkan kapal selam itu disampaikan langsung oleh Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin. Sebelumnya, kapal selam bertenaga nuklir USS Georgia sudah berada di Laut Mediterania pada Juli lalu. Namun, pengumuman dari Pentagon untuk mengerahkan kapal selam tersebut merupakan sesuatu yang langka. Austin mengaku telah memerintahkan kelompok penyerang Abraham Lincoln untuk mempercepat penempatannya di Timur Tengah. Ia menegaskan kembali dukungan penuh Amerika kepada Israel di tengah meningkatnya ketegangan regional. Sebelumnya, Pentagon juga telah mengumumkan pengerahan jet tempur tambahan dan kapal perang ke Timur Tengah. Aset militer ini ditambahkan untuk menghadapi kemungkinan serangan balasan dari Iran dan sekutu. Iran sendiri telah menuduh Israel sebagai dalang di balik kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara Israel secara terbuka mengakui telah membunuh komandan senior Hizbullah Fuad Shukar pada Juli lalu. Media Zionis menyebut bahwa Israel hanya sedang menunggu bom waktu di tengah situasi genting di Timur Tengah. Selain dihadapkan pada konflik melawan Iran, Zionis juga mendapati ada taktik dan senjata dahsyat yang sedang disiapkan Hizbullah untuk menyerang pasukan Israel.
Dikutip dari Ma'arif, Hizbullah diketahui akan melancarkan balas dendam atas tewasnya Fuad Shukr, meskipun tidak bersamaan dengan rencana serangan Iran. Laporan Ma'arif yang merupakan media Zionis pada Minggu 11 Agustus menyebutkan senjata dahsyat Hizbullah sudah disiagakan dan disiapkan menyerang Israel. Senjata-senjata ini diantaranya adalah rudal dengan sistem pemandu atau tanpa sistem pemandu, rudal balistik dan rudal anti kapal, serta pesawat nirawak atau drone yang membawa bom. Berbagai persenjataan diakui Zionis akan menjamah wilayah Israel lebih dalam. Hizbullah sendiri selama ini sudah berusaha mengalahkan benteng pertahanan Iron Dome milik Israel. Dengan begitu, pasukan Lebanon ini lebih mudah menguji celah yang ada dalam Iron Dome sendiri. Hizbullah dilaporkan menerima banyak kiriman roket dan pesawat nirawak terbaru milik Iran. Hizbullah juga memiliki sistem pertahanan udara yang tak dimiliki kebanyakan milisi di Timur Tengah. Hizbullah mempunyai 130.000 hingga 150.000 roket dan rudal. Jumlah ini bahkan lebih dari 4 kali lipat rudal milik Hamas sebelum perang di jalur Gaza meletus. Hizbullah juga punya lebih dari 100.000 pejuang yang siap berperang. Ma'arif menyebut kebanyakan senjata Hizbullah memang rudal tanpa sistem pemandu. Akan tetapi senjata ini tetap bisa membahayakan sistem pertahanan Israel jika ditembakkan secara keroyokan. Milisi Hizbullah Lebanon terus membombardir wilayah Israel Utara setiap harinya. Terbaru serangan besar Hizbullah berhasil menargetkan posisi militer Israel. Milisi pro-Iran itu pada Senin 11 Agustus malam hari dilaporkan menembakkan lebih dari 30 roket dari Lebanon. Hizbullah dalam pernyataannya mengatakan serangan tersebut menggunakan roket Katyusha. Serangan malam hari itu menghantam markas besar divisi ke-146 yang baru didirikan di Jatun. Detik-detik rentetan serangan juga beredar luas di media sosial. Terlihat sistem pertahanan udara Israel sibuk menangkis serangan tersebut. Dilaporkan sebagian roket gagal ditangkis oleh Iron Dome Israel. Adapun operasi ini dilakukan sebagai respon atas serangan Israel terhadap wilayah sipil di Lebanon Selatan. Media Lebanon mengatakan suara ledakan terdengar di kota Nahariya hingga daerah Al-Qariyat di kota Haifa. Serangan itu mengakibatkan kebakaran besar di wilayah Galilea Barat. Pihak Israel belum memberikan keterangan terkait korban jiwa dalam serangan itu. Namun rekaman yang dipublikasikan di media menunjukkan ambulans segera bergerak menuju lokasi yang menjadi sasaran. Pasukan Hizbullah melancarkan 10 operasi tempur yang menyasar 10 pangkalan militer Israel. Serangan ini dilancarkan secara beruntun oleh Hizbullah dalam 24 jam terakhir. Pasukan Hizbullah mengumumkan bahwa dari 10 serangan ini yang paling besar adalah serangan rudal besar-besaran yang menyasar pemukiman di Galilea Atas. Hizbullah menghancurkan perbatasan Lebanon Israel yang diduduki Zionis. Serangan rudal ini juga dilancarkan dan menyasar 4 benteng tentara Israel. Di wilayah Sya'ar, rudal terarah menghantam personil militer Israel. Pada Jumat malam, Hizbullah juga menggunakan pesawat nirawak untuk menyerang pangkalan logistik militer di wilayah Uwatar yang terletak di barat daya kota Shafat. Hizbullah sendiri diprediksi akan melancarkan serangan balas dendam pada Israel. Balas dendam ini adalah serangan yang akan terpisah dari serangan Iran, yang mana Hizbullah menyerang Israel atas balas dendam kematian Fuad Shukr. Laporan Ma'arif pada Minggu 11 Agustus menyebut bahwa senjata dahsyat Hizbullah juga sudah disiagakan dan kini disiapkan untuk menyerang Israel. Senjata-senjata ini diantaranya adalah rudal dengan sistem pemandu atau tanpa sistem pemandu, kemudian rudal balistik dan rudal anti kapal, serta pesawat nirawak atau drone yang membawa bom. Berbagai persenjataan ini diakui Zionis akan menjamah wilayah Israel lebih dalam. Garda Revolusi Iran mengadakan latihan militer di Provinsi Kermanshah sejak Jumat 9 Agustus kemarin. Latihan militer berlangsung di tengah ancaman pembalasan kepada Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Seorang pejabat militer mengatakan latihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan kewaspadaan terhadap musuh. Kantor berita resmi Iran IRNA melaporkan latihan itu akan berlangsung hingga Selasa 13 Agustus besok. Tidak disebutkan berapa jumlah tentara dan persenjataan yang dilibatkan dalam latihan tersebut. Namun latihan ini berlangsung di tengah ancaman untuk membalas Israel atas kematian Haniyeh.
Haniyeh sebelumnya meninggal dalam ledakan di Iran pada akhir Juli setelah menghadiri upacara pelantikan presiden. Iran menuduh Israel sebagai dalang kematian Haniyeh dengan menembakkan proyektil jarak pendek dari luar wisma. Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, bahkan sudah memerintahkan Garda Revolusi untuk memberi hukuman berat kepada Israel. Perintah itu pun disanggupi Jenderal Iran dan berjanji akan melakukannya dengan cara terbaik. Iran menggelar latihan penembakan senjata di wilayah udara Teheran mulai tanggal 11 hingga 14 Agustus 2024. Dengan adanya latihan ini, pilot diminta untuk menghindari penerbangan di sejumlah lokasi. Dikutip dari Yerusalem Post, larangan terbang mencakup wilayah OID 29 Teheran yang dekat dengan pangkalan udara Nojeh Iran di Hamadan. Di sana, pasukan Iran berlatih menembak selama 4 hari berturut-turut mulai pukul 4.30 hingga 14.30. Menurut layanan Notam, latihan akan berlangsung dari permukaan tanah hingga ketinggian 10.000 kaki. Semua pilot diminta untuk menghindari area tersebut selama waktu yang ditentukan. Pada 5 Agustus lalu, Iran juga mengeluarkan Notam yang memperingatkan bahaya penerbangan menuju bagian tengah dan bagian barat laut. 2 hari kemudian, Mesir meminta semua maskapai penerbangannya untuk menghindari wilayah udara Iran selama 3 jam di pagi hari. Seorang pejabat Kairo mengatakan hal ini berkaitan dengan latihan militer yang diadakan oleh Iran. Kabar mengenai latihan tempur ini semakin berembus kencang di tengah ancaman pembalasan terhadap Israel. Iran sebelumnya telah bersumpah untuk menghukum Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Kiamat panjang akan dihadapi oleh pasukan Israel di tengah rencana gempuran Iran. Sebagai balas dendam atas tewasnya Ismail Haniyeh, Iran dilaporkan akan menyerang Israel sampai 4 hari non-stop. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi Keamanan Nasional Majelis Iran Ahmad Bahasyah Ardestani. Ardestani menyebut bahwa Iran akan melakukan operasi udara besar-besaran mereka dalam rentan 3-4 hari. Kepada Iran Watch, Ardestani juga berujar bahwa Iran bersiap menghadapi resiko yang muncul akibat serangan ini. Ardestani mengisyaratkan bahwa akan ada pertumpahan darah besar yang terjadi di Israel. Secara terbuka, Ardestani juga menyebut Iran sengaja memperlambat balas dendam terhadap Israel. Taktik ini dilakukan untuk membuat Israel frustasi menunggu kapan serangan Iran akan dilancarkan. Sementara itu, pakar kajian Iran David Mashri juga menyebut bahwa Iran menggunakan strategi perang psikologis. Saat perang psikologis berakhir, Ardestani memastikan bahwa Iran akan terus menyerang. Dari informasi, Iran sendiri mengisyaratkan akan melancarkan serangan pada Israel selama 3-4 hari. Teheran telah mengeluarkan pemberitahuan agar penerbangan sipil menghindari wilayah udara Iran hingga 14 Agustus 2024. Balas dendam Iran terhadap Israel masih menjadi teka-teki terkait kapan waktu yang tepat meluncurkannya. Pakar memprediksi Iran sengaja mempermainkan kesabaran Israel karena perang psikologis merupakan bagian dari strategi negara tersebut. Pakar Iran di Universitas Tel Aviv, David Menasri, menilai Israel tak begitu pandai dalam permainan kesabaran seperti Iran. Menurutnya akan menarik untuk dilihat apakah Israel akan bertindak terlebih dahulu. David beranggapan bahwa Iran jelas memenangkan perang psikologis untuk saat ini. Sementara itu, anggota parlemen Iran Ahmad Ardestani memberi sedikit bocoran terkait balas dendam ke Israel. Ia memprediksi serangan tersebut bisa berlangsung selama 3 atau 4 hari. Meski belum diketahui kapan waktunya, Ardestani memastikan balasan Iran akan mengejutkan Israel. Sebelumnya, Iran telah bersumpah untuk menghukum berat Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Iran menduga Haniyeh tewas ditembak proyektil jarak pendek oleh agen Israel dari luar wisma akhir Juli lalu. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, kembali beraksi pada hari ke-310 perang. Dalam operasinya, Brigade Al-Qassam meledakkan gedung persembunyian IDF di Rafah dengan peluru RPG termobarik.
Dilansir dari Al-Mayadin pada Senin 12 Agustus 2024, Brigade Al-Qassam mengklaim serangan tersebut tepat sasaran. Menurut laporannya, peledak tersebut meruntuhkan gedung persembunyian IDF. Butut serangan itu, sejumlah tentara yang ada di dalamnya pun tewas tertimbun. Seusai insiden tersebut, helikopter Israel terlihat sibuk mengangkut jasad para tentara. Adegan itu pun dilihat langsung oleh Brigade Al-Qassam. Selain serangan tersebut, Brigade Al-Qassam juga mengaku telah menghabisi pasukan infanteri di Timur Rafah di hari yang sama. Mereka mengadang pasukan infanteri Zionis itu dengan menanam peledak rakitan di tanah dan diledakkan saat musuh melintasinya. Serangan itu pun diklaim melukai dan menewaskan sejumlah tentara Israel. Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam melakukan operasi gabungan di lingkungan Al-Zanah di sebelah timur Khan Yunis. Dalam operasinya, 2 militan Palestina itu menembaki tentara Israel yang tengah bersembunyi. Imbas serangan gabungan tersebut, tubuh seorang tentara Israel terluka parah. Tubuh tentara Israel berlubang dan berlumuran darah. Dilansir dari Al-Mayadin pada Senin 12 Agustus 2024, insiden mematikan itu diungkapkan langsung oleh pasukan perlawanan. Menurut laporannya, Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam telah menembakkan sejumlah peluru menggunakan senapan sniper Gaul yang diproduksi secara lokal. Serangan itu diklaim tepat sasaran dan melukai tentara Israel. Di waktu yang sama, fraksi perlawanan juga mengumumkan bahwa pasukannya telah meluncurkan 3 serangan mortir terhadap pasukan Israel di wilayah yang sama. Pasalnya, serangan tersebut menargetkan kendaraan lapis baja dan unit infanteri Israel di Al-Zanah dan Abu Hadaf. Selain itu, pejuang Al-Quds juga menembakkan beberapa amunisi berbantuan roket ke pusat komando dan kendali Israel di timur laut Khan Yunis. Pasukan Hizbullah dari Lebanon menembakkan puluhan roket ke Israel Utara pada Minggu 11 Agustus 2024 malam. Serangan tersebut diklaim sukses menjebol sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Dilansir dari The Times of Israel, insiden itu telah diakui langsung oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menurut laporannya, Hizbullah telah memporak-porandakan sejumlah wilayah di Israel Utara dengan menggunakan 30 roket dalam waktu 1 jam. Imbas serangan tersebut, ketegangan di Israel semakin meningkat. Terlebih, sejumlah roket Hizbullah juga menghantam wilayah Nahariya hingga mengakibatkan kebakaran hebat. Beberapa lainnya pun diklaim menghantam area terbuka. Seiring dengan serangan tersebut, kobaran api dan kepulan asap tebal tampak membumbung tinggi. Selain itu, sirine peringatan bahaya menggema tanpa henti di beberapa wilayah seperti Nahariya, Acre, beberapa kota di Galilea Barat, Krayot, Malkia, Avivim, serta Galilea Atas. Meski demikian, IDF mengklaim tidak ada korban jiwa dalam serangan tersebut. Beberapa jam setelah serangan tersebut, IDF pun mengakui melancarkan serangan balasan. Pasalnya, jet tempurnya menyerang sasaran Hizbullah di Lebanon, termasuk lokasi yang menampung aset teknologi, gudang senjata, posisi peluncuran roket, dan juga infrastruktur lainnya. Sistem pertahanan udara Iron Dome Israel kembali jebol setelah dibombardir Hizbullah hingga 10 kali dalam 24 jam. Serangan tersebut menghantam sejumlah wilayah hingga mengakibatkan kebakaran hebat dan juga korban jiwa di pihak tentara Israel. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu telah dikonfirmasi oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon, tepatnya pada Minggu 11 Agustus 2024. Hizbullah mengklaim 10 serangan yang diluncurkan oleh pasukannya ke Israel tepat sasaran. 4 serangan rudal diantaranya ditembakkan ke arah 4 benteng tentara Israel. Adapun di daerah Sa'ar, serangan Hizbullah menghantam sekumpulan personil militer Israel hingga mengakibatkan jasad tentara tercacar. Di sisi lain, beberapa sistem kendali visual di perbatasan Israel-Lebanon juga hancur karena serangan tersebut. Selain itu, serangan drone Hizbullah juga mengakibatkan kebakaran besar di Galilea Atas. Diketahui sebelumnya, situasi di perbatasan Israel-Lebanon memanas sejak perang Gaza meletus pada bulan Oktober 2023 silam. Hampir setiap hari, tentara Israel dan pasukan Hizbullah saling menyerang di perbatasan. Bahkan menurut Kementerian Luar Negeri Lebanon, ada sekitar 100.000 warga di Israel Selatan yang terpaksa mengungsi karena serangan Israel. Sementara itu, Israel melaporkan ada sekitar 80.000 warganya di wilayah utara yang harus mengungsi karena serangan Hizbullah.
Setelah 10.000 tentara IDF tewas dan terluka, 100 perwira militer Israel mengirimkan surat protes ke pemimpinnya Herzi Halevi. Ratusan perwira itu tak terima dengan pernyataan para pejabat senior yang sesumbar bahwa kemenangan Israel sudah ada di depan mata. Dilansir dari tribunnews.com pada Senin 12 Agustus 2024, dalam surat tersebut para perwira Israel mengatakan bahwa situasi di medan perang dengan pernyataan para pejabat sangatlah berbeda. Menurut para perwira Israel, faksi perlawanan Palestina masih memiliki banyak kemampuan setelah 10 bulan perang, termasuk kemampuan lintas perbatasan seperti UAV, pesawat tak berawak, peledak, dan juga mortir. Sehingga mereka menilai bahwa kemenangan Israel di Gaza masih sangat jauh. Surat tersebut ditandatangani oleh 100 perwira Israel. Diketahui sebelumnya pada bulan lalu Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu sesumbar bahwa kemenangan sudah dalam jangkauan. Di sisi lain, genosida yang dilakukan Israel itu mendapatkan kecaman dari berbagai pihak. Terlebih sejak 7 Oktober 2023 lalu, aksi IDF telah mengakibatkan lebih dari 39.000 korban jiwa, yang mana sebagian besar diantaranya merupakan wanita dan anak-anak. Jelang serangan Iran, warga Israel panik karena diteror dengan pesan misterius. Tepatnya pada Jumat 9 Agustus 2024, pesan teror tersebut dikirimkan ke sejumlah warga Israel. Dalam pesan itu, pelaku menekankan bahwa warga Israel akan segera menemui ajalnya pada pekan depan. Dilansir dari tribunnews.com, pesan tersebut dikirim ke ponsel warga dengan disertai nama lengkap penerima dan kota tempat mereka tinggal. Menanggapi hal itu, polisi Israel dan Direktorat Cyber Nasional berusaha melacak sumber pesan tersebut. Menurut polisi, tindakan pengiriman pesan seperti itu termasuk tindak pidana dan pelakunya berpotensi menerima hukuman penjara. Polisi pun meminta para penerima pesan untuk mengabaikannya dan memblokir nomor pengirim apabila memungkinkan. Diketahui sebelumnya pesan itu muncul di tengah ancaman serangan balasan oleh Iran dan Hizbullah terhadap Israel. Iran marah besar karena Israel membunuh kepala biro politik Hamas Ismail Haniyeh di Iran. Adapun Hizbullah geram karena salah satu panglimanya, Fuad Shukr, dibunuh oleh Israel. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kecolongan dengan aksi perlawanan dari Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas. Pada Minggu 11 Agustus 2024, pasukan dari Brigade Al-Qassam itu menyusup ke lembah Jordan yang merupakan wilayah Israel di tepi barat. Menurut militer dan petugas medis, serangan senapan serbu dari Hamas itu dilakukan dengan jarak 250 meter dan mengenai 2 mobil. Imbas serangan tersebut, penduduk Israel Yonatan Deutsch, usia 23 tahun, tewas. Seorang pemukim lainnya pun dilaporkan mengalami luka-luka akibat serangan tersebut. Kini korban masih dalam perawatan intensif di sebuah rumah sakit di wilayah itu. Dilansir dari The Times of Israel, seusai melancarkan serangan, pejuang Hamas langsung melarikan diri. Sementara IDF bergegas mengerahkan sejumlah besar tentara ke lokasi kejadian untuk memburu pelaku. Bahkan karena kesulitan menemukan pelaku, IDF sampai menutup sejumlah jalan. Terkait hal ini, Brigade Al-Qassam sendiri telah mengonfirmasi bahwa pasukannya merupakan dalang dalam serangan tersebut. Namun, Brigade Al-Qassam tidak memberikan bukti apapun. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF menghadapi ancaman serangan dari militan Palestina. Selain dari Hizbullah, Israel juga terancam diserang Iran buntut pembunuhan Ismail Haniyeh. Oleh karena itu, media Israel mengungkapkan bahwa Zionis tengah ketakutan menghadapi bom waktu. Terlebih, Hizbullah memiliki sejumlah senjata baru yang super canggih dalam beberapa waktu belakangan. Di antaranya rudal dengan sistem pemandu, rudal balistik, rudal anti kapal, serta pesawat nirawak berpeledak. Dilansir dari tribunnews.com, sederet senjata itu pun diklaim bisa masuk jauh lebih dalam ke wilayah Israel. Di sisi lain, seorang pakar juga memperkirakan bahwa Hizbullah kini memiliki 130 hingga 150 ribu roket dan rudal. Jumlah tersebut 4 kali lipat dibandingkan dengan rudal milik Hamas sebelum perang di jalur Gaza meletus. Selain itu, Hizbullah juga memiliki lebih dari 100 ribu pejuang. Media Israel itu melaporkan bahwa mayoritas senjata Hizbullah merupakan rudal tanpa pemandu. Namun senjata tersebut tetap berbahaya bagi Israel jika ditembakkan secara keroyokan. Setelah pembunuhan terhadap pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh pada 31 Juli 2024 di Teheran, Iran bersumpah akan melakukan pembalasan.
rencana Iran lantas ditentang sejumlah negara barat. Tetapi Rusia dan China mendukung Tehran untuk mempertahankan diri. Dukungan pertama disampaikan oleh Rusia. Dilansir dari Reuters, Presiden Rusia Vladimir Putin telah meminta pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, untuk memberikan tanggapan yang terkendali atas dugaan pembunuhan Haniyeh. Meski demikian, ia menyarankan agar tidak menyerang warga sipil. Menurut sumber terkait, pesan Putin disampaikan oleh pejabat tinggi pertahanan Rusia, Sergei Shoigu. Setelah Rusia, China lantas menyatakan dukungannya terhadap Iran mempertahankan kedaulatan, keamanan, dan martabat nasionalnya. Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri China Wang Yi pada pejabat Menteri Luar Negeri Iran Ali Baheri Khani lewat sambungan telepon pada Minggu 11 Agustus. Wang menegaskan Beijing mengecam pembunuhan Haniyeh. China menilai serangan itu telah melanggar kedaulatan Iran dan mengancam stabilitas regional. Ia lantas menegaskan negaranya siap menjaga komunikasi erat dengan Iran. Namun menurut seorang peneliti, China masih belum secara gamblang menyatakan dukungannya. Hal ini terlihat dari tidak adanya kalimat menahan diri atau menghindari eskalasi lebih lanjut dari pernyataan Wang. Pembalasan Iran terhadap Israel diprediksi akan berlangsung selama 3 atau 4 hari. Hal itu disampaikan anggota Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ahmad Ardestani. Dalam wawancara bersama Iran Watch pada Sabtu 10 Agustus, Ardestani mengatakan bahwa negaranya siap menghadapi konsekuensi apapun, termasuk adanya pertumpahan darah untuk membalas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Ardestani menyebut balas dendam Iran akan dilakukan secara tiba-tiba dengan perencanaan yang baik. Hal ini menimbulkan pertanyaan kapan waktu yang tepat bagi Iran untuk membalas Israel. Namun, Ardestani menyebut teka-teki ini justru menguntungkan pihaknya, sebab Israel diprediksi akan cemas dan gelisah sepanjang waktu karena menunggu pembalasan dari Iran. Ardestani menegaskan bahwa kesabaran adalah bagian dari proses pengambilan keputusan untuk membalas Israel. Banyak pakar mengklaim bahwa perang psikologis merupakan bagian dari strategi Iran. David Menastri, pakar Iran di Universitas Tel Aviv, mengatakan bahwa Israel tidak begitu pandai dalam permainan kesabaran seperti Iran. Namun Ardestani mengonfirmasi kepada Iran Watch bahwa Iran akan merespons dengan tepat dan terjadi secara mengejutkan. Amerika Serikat melihat situasi konflik di Timur Tengah semakin genting. Untuk itu, Kepala Pentagon saat ini telah memerintahkan Amerika Serikat untuk mengerahkan kapal selam nuklir USS Georgia ke Timur Tengah. Perintah ini muncul seusai Iran mengeluarkan peringatan akan melancarkan serangan pada Israel selama 4 hari non-stop. Selain mengerahkan USS Georgia, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga memerintahkan percepatan pengerahan kapal induk USS Abraham Lincoln ke wilayah ini. Pentagon mengumumkan perintah tersebut pada hari Minggu waktu Washington setelah percakapan Austin dengan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. USS Abraham Lincoln ini akan dilengkapi jet tempur F-35C untuk menambah kemampuan yang telah disediakan oleh kelompok serang kapal induk USS Theodore Roosevelt. Austin sendiri menegaskan bahwa Amerika Serikat siap akan semua langkah yang diperlukan untuk melindungi Israel. Iran mengisyaratkan akan melancarkan serangan pada Israel selama 3 hingga 4 hari berturut-turut. Teheran mengeluarkan pemberitahuan agar penerbangan sipil menghindari wilayah udara Iran hingga 14 Agustus 2024. Pemberitahuan ini disampaikan oleh Ahmad Bashayeh Ardestani. Iran menutupi rencana tersebut dengan alasan latihan tembak bukan secara spesifik, menyebut akan melancarkan serangan pada Israel. China memberikan dukungan penuh kepada Iran untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanan nasionalnya. Dukungan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Wang Yi kepada mitranya di Iran lewat panggilan telepon Minggu kemarin. Dalam panggilan telepon tersebut, Wang mengulangi kecaman Beijing atas pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran akhir Juli lalu. Menurutnya, serangan itu telah melanggar kedaulatan Iran dan mengancam stabilitas regional. Wang juga mengatakan kepada Menteri Luar Negeri Iran Ali Baheri bahwa pembunuhan Haniyeh secara langsung merusak negosiasi gencatan senjata di Gaza.
China pun berkomitmen selalu menjaga komunikasi dengan Iran di tengah ketidakstabilan Timur Tengah. Sementara itu, Bagheri menjelaskan posisi Iran terkait pembunuhan Haniyeh. Ia menekankan bahwa Teheran akan dengan tegas mempertahankan kedaulatan nasionalnya. Sebagai informasi, Haniyeh meninggal di Teheran setelah menghadiri pelantikan Presiden Masoud Pezeshkian. Hamas dan Iran menuduh Israel melakukan pembunuhan Haniyeh, sementara Tel Aviv belum mengonfirmasi atau membantah bertanggung jawab. Namun Iran telah bersumpah akan memberikan hukuman keras bagi Israel atas pembunuhan Haniyeh. Kiamat panjang akan dihadapi oleh pasukan Israel di tengah rencana gempuran Iran sebagai balas dendam atas tewasnya Ismail Haniyeh. Iran dilaporkan akan menyerang Israel sampai 4 hari non-stop. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi Keamanan Nasional Majelis Iran Ahmad Bahasyeh Ardestani. Ardestani menyebut bahwa Iran akan melakukan operasi udara besar-besaran mereka dalam rentan 3-4 hari. Kepada Iran Watch, Ardestani juga berujar bahwa Iran bersiap menghadapi resiko yang muncul akibat serangan ini. Ardestani mengisyaratkan bahwa akan ada pertumpahan darah besar yang terjadi di Israel. Secara terbuka, Ardestani juga menyebut Iran sengaja memperlambat balas dendam terhadap Israel. Taktik ini dilakukan untuk membuat Israel frustasi menunggu kapan serangan Iran akan dilancarkan. Sementara itu, pakar kajian Iran David Mashri juga menyebut bahwa Iran menggunakan strategi perang psikologis. Saat perang psikologis berakhir, Ardestani memastikan bahwa Iran akan terus menyerang. Dari informasi, Iran sendiri mengisyaratkan akan melancarkan serangan pada Israel selama 3-4 hari. Teheran telah mengeluarkan pemberitahuan agar penerbangan sipil menghindari wilayah udara Iran hingga 14 Agustus 2024. Amerika Serikat melihat situasi konflik di Timur Tengah semakin genting. Untuk itu, Kepala Pentagon saat ini telah memerintahkan Amerika Serikat untuk mengerahkan kapal selam nuklir USS Georgia ke Timur Tengah. Perintah ini muncul seusai Iran mengeluarkan peringatan akan melancarkan serangan pada Israel selama 4 hari non-stop. Selain mengerahkan USS Georgia, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga memerintahkan percepatan pengerahan kapal induk USS Abraham Lincoln ke wilayah ini. Pentagon mengumumkan perintah tersebut pada hari Minggu waktu Washington setelah percakapan Austin dengan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. USS Abraham Lincoln ini akan dilengkapi jet tempur F-35C untuk menambah kemampuan yang telah disediakan oleh kelompok serang kapal induk USS Theodore Roosevelt. Austin sendiri menegaskan bahwa Amerika Serikat siap akan semua langkah yang diperlukan untuk melindungi Israel. Iran mengisyaratkan akan melancarkan serangan pada Israel selama 3 hingga 4 hari berturut-turut. Teheran mengeluarkan pemberitahuan agar penerbangan sipil menghindari wilayah udara Iran hingga 14 Agustus 2024. Pemberitahuan ini disampaikan oleh Ahmad Bahasyeh Ardestani. Iran menutupi rencana tersebut dengan alasan latihan tembak bukan secara spesifik, menyebut akan melancarkan serangan pada Israel. Pangkalan Amerika Serikat di Suriah dihantam serangan roket pada Sabtu 10 Agustus. Ledakan besar yang menghancurkan pangkalan Amerika Serikat ini terjadi saat Pentagon berusaha mengerahkan pasukan secara ilegal. Dikutip dari Sputnik, Amerika Serikat diketahui mengoperasikan sekitar selusin pangkalan militer di Suriah Timur Laut. Pasukan pendudukan Amerika Serikat meningkatkan kesiagaan tinggi pada Sabtu pagi setelah pesawat tak berawak kamikaze menyerang pangkalan udara Harab Al-Jirah di Provinsi Husakah, Suriah. Serangan ini dilancarkan saat sebuah kargo militer Amerika Serikat tiba di pangkalan tersebut dengan membawa peralatan militer dan logistik sekitar 2 lusin tentara. Serangan intensif dari pihak yang belum diketahui ini sebagai balasan atas blokade sekutu Amerika Serikat yang memblokir pengiriman makanan dan bahan bakar. Dalam insiden ini dilaporkan 9 pasukan Pentagon terluka. Dalam serangan yang sama, pada hari Senin 5 personil Amerika Serikat dan 2 kontraktor juga terluka dalam serangan roket di pangkalan udara Al-Assad di Irak Barat. Pentagon menyalahkan kelompok-kelompok sekutu Iran atas eskalasi berbahaya ini. Amerika Serikat sendiri secara ilegal telah menempatkan setidaknya 900 tentara di Suriah, sementara 2.500 lainnya di negara tetangga Irak. Milisi Irak pun saat ini bergerak untuk mengusir pasukan ilegal.
Mata-mata Amerika Serikat menyebut bahwa Iran saat ini punya perkembangan baru pada program senjata nuklir mereka. Hal ini diungkapkan di tengah situasi konflik antara Israel dan juga Iran yang sedang memanas. Hal ini dijelaskan oleh Direktur Intelijen Nasional Avril Hanis dalam sebuah kongres terbaru. Sejak lama, intelijen Amerika Serikat sendiri sudah menyebut bahwa Teheran secara aktif melakukan pengembangan senjata nuklir utama untuk menghasilkan perangkat nuklir baru mereka. Amerika Serikat sendiri dibuat khawatir ketika Iran nantinya menarik pelatuk mereka untuk menimbulkan dampak yang besar. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken juga memperingatkan Iran dapat memproduksi bahan fisil yang diperlukan untuk bom atom hanya dalam waktu 1 atau 2 minggu. Ia juga mengatakan saat itu bahwa Amerika Serikat tidak akan membiarkan Iran memperoleh senjata nuklir. Di tengah kekhawatiran ini, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu juga langsung bergerak. Netanyahu sudah memerintahkan sebuah tim untuk menangani program nuklir yang dikembangkan oleh Iran. Di tengah eskalasi balas dendam pada Israel, Iran menunjuk seorang menteri pertahanan baru. Sosok bernama Aziz Nazir Zadeh ini juga punya latar belakang peran yang sangat mumpuni. Penunjukan Brigadir Jenderal Aziz Nazir Zadeh ini dilakukan langsung oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada Senin 12 Agustus 2024. Aziz Nazir Zadeh adalah mantan pilot F-14 dan mantan Kepala Angkatan Udara Iran. Dalam sejarah, ini adalah kali pertama Angkatan Udara memimpin Kementerian Pertahanan Iran. Kemajuan signifikan ini terjadi di tengah upaya balas dendam Iran pada Israel. Sebelumnya, Aziz Nazir Zadeh juga merupakan Wakil Kepala Staf Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran sejak September 2021. Ia adalah seorang veteran perang Iran-Irak dan juga seorang pilot F-14 bersertifikat. Aziz dikenal sangat gesit membasmi pasukan Israel. Saat masih menjabat sebagai Kepala Angkatan Udara, ia bersumpah melenyapkan Israel dari muka bumi. Aziz juga pernah menerbangkan F-14 Tomcat buatan Amerika Serikat yang dibeli Iran dari Pentagon 1976 silam. Banyak pilot Tomcat yang kemudian mendapatkan pelatihan dari Amerika Serikat sehingga menguatkan keyakinan bahwa Aziz mengetahui seluk-beluk taktik udara Amerika Serikat. Media Zionis menyebut bahwa Israel hanya sedang menunggu bom waktu di tengah situasi genting di Timur Tengah. Selain dihadapkan pada konflik melawan Iran, Zionis juga mendapati ada taktik dan senjata dahsyat yang sedang disiapkan Hizbullah untuk menyerang pasukan Israel. Dikutip dari Ma'arif, Hizbullah diketahui akan melancarkan balas dendam atas tewasnya Fuad Shukr, meskipun tidak bersamaan dengan rencana serangan Iran. Laporan Ma'arif yang merupakan media Zionis pada Minggu 11 Agustus menyebutkan senjata dahsyat Hizbullah sudah disiagakan dan disiapkan menyerang Israel. Senjata-senjata ini diantaranya adalah rudal dengan sistem pemandu atau tanpa sistem pemandu, rudal balistik dan rudal anti kapal, serta pesawat nirawak atau drone yang membawa bom. Berbagai persenjataan diakui Zionis akan menjamah wilayah Israel lebih dalam. Hizbullah sendiri selama ini sudah berusaha mengalahkan benteng pertahanan Iron Dome milik Israel. Dengan begitu, pasukan Lebanon ini lebih mudah menguji celah yang ada dalam Iron Dome sendiri. Hizbullah dilaporkan menerima banyak kiriman roket dan pesawat nirawak terbaru milik Iran. Hizbullah juga memiliki sistem pertahanan udara yang tak dimiliki kebanyakan milisi di Timur Tengah. Hizbullah mempunyai 130.000 hingga 150.000 roket dan rudal. Jumlah ini bahkan lebih dari 4 kali lipat rudal milik Hamas sebelum perang di jalur Gaza meletus. Hizbullah juga punya lebih dari 100.000 pejuang yang siap berperang. Ma'arif menyebut kebanyakan senjata Hizbullah memang rudal tanpa sistem pemandu. Akan tetapi senjata ini tetap bisa membahayakan sistem pertahanan Israel jika ditembakkan secara keroyokan. Kiamat panjang akan dihadapi oleh pasukan Israel di tengah rencana gempuran Iran sebagai balas dendam atas tewasnya Ismail Haniyeh. Iran dilaporkan akan menyerang Israel sampai 4 hari non-stop. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi Keamanan Nasional Majelis Iran Ahmad Bahasyah Ardestani.
Ardestani menyebut bahwa Iran akan melakukan operasi udara besar-besaran mereka dalam rentan 3-4 hari. Kepada Iran Watch, Ardestani juga berujar bahwa Iran bersiap menghadapi resiko yang muncul akibat serangan ini. Ardestani mengisyaratkan bahwa akan ada pertumpahan darah besar yang terjadi di Israel. Secara terbuka, Ardestani juga menyebut Iran sengaja memperlambat balas dendam terhadap Israel. Taktik ini dilakukan untuk membuat Israel frustasi menunggu kapan serangan Iran akan dilancarkan. Sementara itu, pakar kajian Iran David Mashri juga menyebut bahwa Iran menggunakan strategi perang psikologis. Saat perang psikologis berakhir, Ardestani memastikan bahwa Iran akan terus menyerang. Dari informasi, Iran sendiri mengisyaratkan akan melancarkan serangan pada Israel selama 3-4 hari. Teheran telah mengeluarkan pemberitahuan agar penerbangan sipil menghindari wilayah udara Iran hingga 14 Agustus 2024. Amerika Serikat melihat situasi konflik di Timur Tengah semakin genting. Untuk itu, Kepala Pentagon saat ini telah memerintahkan Amerika Serikat untuk mengerahkan kapal selam nuklir USS Georgia ke Timur Tengah. Perintah ini muncul seusai Iran mengeluarkan peringatan akan melancarkan serangan pada Israel selama 4 hari non-stop. Selain mengerahkan USS Georgia, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga memerintahkan percepatan pengerahan kapal induk USS Abraham Lincoln ke wilayah ini. Pentagon mengumumkan perintah tersebut pada hari Minggu waktu Washington setelah percakapan Austin dengan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. USS Abraham Lincoln ini akan dilengkapi jet tempur F-35C untuk menambah kemampuan yang telah disediakan oleh kelompok serang kapal induk USS Theodore Roosevelt. Austin sendiri menegaskan bahwa Amerika Serikat siap akan semua langkah yang diperlukan untuk melindungi Israel. Iran mengisyaratkan akan melancarkan serangan pada Israel selama 3 hingga 4 hari berturut-turut. Teheran mengeluarkan pemberitahuan agar penerbangan sipil menghindari wilayah udara Iran hingga 14 Agustus 2024. Pemberitahuan ini disampaikan oleh Ahmad Bashayeh Ardestani. Iran menutupi rencana tersebut dengan alasan latihan tembak bukan secara spesifik, menyebut akan melancarkan serangan pada Israel. Pasukan Hizbullah melancarkan 10 operasi tempur yang menyasar 10 pangkalan militer Israel. Serangan ini dilancarkan secara beruntun oleh Hizbullah dalam 24 jam terakhir. Pasukan Hizbullah mengumumkan bahwa dari 10 serangan ini, yang paling besar adalah serangan rudal besar-besaran yang menyasar pemukiman di Galilea Atas. Hizbullah menghancurkan perbatasan Lebanon Israel yang diduduki Zionis. Serangan rudal ini juga dilancarkan dan menyasar 4 benteng tentara Israel. Di wilayah Syar, rudal terarah menghantam personil militer Israel. Pada Jumat malam, Hizbullah juga menggunakan pesawat nirawak untuk menyerang pangkalan logistik militer di wilayah Uwatar yang terletak di barat daya kota Shafat. Hizbullah sendiri diprediksi akan melancarkan serangan balas dendam pada Israel. Balas dendam ini adalah serangan yang akan terpisah dari serangan Iran, yang mana Hizbullah menyerang Israel atas balas dendam kematian Fuad Shurq. Laporan Ma'arif pada Minggu 11 Agustus menyebut bahwa senjata dahsyat Hizbullah juga sudah disiagakan dan kini disiapkan untuk menyerang Israel. Senjata-senjata ini diantaranya adalah rudal dengan sistem pemandu atau tanpa sistem pemandu, kemudian rudal balistik dan rudal anti kapal, serta pesawat nirawak atau drone yang membawa bom. Berbagai persenjataan ini diakui Zionis akan menjamah wilayah Israel lebih dalam. Pasukan Hizbullah melancarkan serangan roket ke beberapa wilayah Israel Utara pada Senin 12 Agustus dini hari tadi. Sistem pertahanan Iron Dome pun gagal menghadapi roket-roket yang menghujani daerah tersebut. Pasukan Hizbullah diketahui menyerang kota Ma'raub Israel. Pasukan Lebanon ini juga membombardir Komando 146 di Jatown dengan serangkaian roket Katyusha. Gelombang serangan roket pada hari ini terjadi jelang rencana serangan besar Hizbullah dan Iran ke Israel sebagai pembalasan atas pembunuhan Komandan Hizbullah Fuad Shurq dan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Dalam pernyataan terbaru, mantan Kepala Komisi
perbatasan Lebanon Israel, Jenderal Abdul Rahman juga menyebut bahwa serangan balasan terhadap Israel akan dilakukan Iran dan Hizbullah secara terpisah. Dua negara sekutu Hamas ini juga akan menyasar wilayah yang berbeda dengan metode serangan yang berbeda pula. Hizbullah akan melancarkan serangan yang tepat sasaran yang akan melukai Israel. Hizbullah mengklaim tidak akan membatasi diri hanya dengan menembakkan roket yang akan bisa dicegat oleh Iron Dome Israel. Hizbullah menegaskan bahwa pasukannya juga akan menyerang pangkalan udara militer atau membunuh pejabat tinggi Zionis. Pangkalan Amerika Serikat di Suriah dihantam serangan roket pada Sabtu 10 Agustus. Ledakan besar yang menghancurkan pangkalan Amerika Serikat ini terjadi saat Pentagon berusaha mengerahkan pasukan secara ilegal. Dikutip dari Sputnik, Amerika Serikat diketahui mengoperasikan sekitar selusin pangkalan militer di Suriah Timur Laut. Pasukan pendudukan Amerika Serikat meningkatkan kesiagaan tinggi pada Sabtu pagi setelah pesawat tak berawak kamikaze menyerang pangkalan udara Harab Aljir di Provinsi Husakah, Suriah. Serangan ini dilancarkan saat sebuah kargo militer Amerika Serikat tiba di pangkalan tersebut dengan membawa peralatan militer dan logistik sekitar 2 lusin tentara. Serangan intensif dari pihak yang belum diketahui ini sebagai balasan atas blokade sekutu Amerika Serikat yang memblokir pengiriman makanan dan bahan bakar. Dalam insiden ini dilaporkan 9 pasukan Pentagon terluka. Dalam serangan yang sama, pada hari Senin 5 personil Amerika Serikat dan 2 kontraktor juga terluka dalam serangan roket di pangkalan udara Al-Assad di Irak Barat. Pentagon menyalahkan kelompok-kelompok sekutu Iran atas eskalasi berbahaya ini. Amerika Serikat sendiri secara ilegal telah menempatkan setidaknya 900 tentara di Suriah, sementara 2.500 lainnya di negara tetangga Irak. Milisi Irak pun saat ini bergerak untuk mengusir pasukan ilegal. Mata-mata Amerika Serikat menyebut bahwa Iran saat ini punya perkembangan baru pada program senjata nuklir mereka. Hal ini diungkapkan di tengah situasi konflik antara Israel dan juga Iran yang sedang memanas. Hal ini dijelaskan oleh Direktur Intelijen Nasional Avril Hanis dalam sebuah kongres terbaru. Sejak lama, intelijen Amerika Serikat sendiri sudah menyebut bahwa Teheran secara aktif melakukan pengembangan senjata nuklir utama untuk menghasilkan perangkat nuklir baru mereka. Amerika Serikat sendiri dibuat khawatir ketika Iran nantinya menarik pelatuk mereka untuk menimbulkan dampak yang besar. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken juga memperingatkan Iran dapat memproduksi bahan fisil yang diperlukan untuk bom atom hanya dalam waktu 1 atau 2 minggu. Ia juga mengatakan saat itu bahwa Amerika Serikat tidak akan membiarkan Iran memperoleh senjata nuklir. Di tengah kekhawatiran ini, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu juga langsung bergerak. Netanyahu sudah memerintahkan sebuah tim untuk menangani program nuklir yang dikembangkan oleh Iran. Di tengah eskalasi balas dendam pada Israel, Iran menunjuk seorang menteri pertahanan baru. Sosok bernama Aziz Nazir Zadeh ini juga punya latar belakang peran yang sangat mumpuni. Penunjukan Brigadir Jenderal Aziz Nazir Zadeh ini dilakukan langsung oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada Senin 12 Agustus 2024. Aziz Nazir Zadeh adalah mantan pilot F-14 dan mantan Kepala Angkatan Udara Iran. Dalam sejarah, ini adalah kali pertama Angkatan Udara memimpin Kementerian Pertahanan Iran. Kemajuan signifikan ini terjadi di tengah upaya balas dendam Iran pada Israel. Sebelumnya, Aziz Nazir Zadeh juga merupakan Wakil Kepala Staf Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran sejak September 2021. Ia adalah seorang veteran perang Iran-Irak dan juga seorang pilot F-14 bersertifikat. Aziz dikenal sangat gesit membasmi pasukan Israel. Saat masih menjabat sebagai Kepala Angkatan Udara, ia bersumpah melenyapkan Israel dari muka bumi. Aziz juga pernah menerbangkan F-14 Tomcat buatan Amerika Serikat yang dibeli Iran dari Pentagon 1976 silam. Banyak pilot Tomcat yang kemudian mendapatkan pelatihan dari Amerika Serikat sehingga menguatkan keyakinan bahwa Aziz mengetahui seluk-beluk taktik udara Amerika Serikat. Beredar kabar jika Iran batal meluncurkan serangan besar-besaran ke wilayah Israel. Namun komunitas intelijen Israel tetap meyakini Tehran telah memutuskan untuk melancarkan